efisiensi daripada penyidikan ini, hari ini kami tarik ke Polda Metro Jaya. Mengapa? Karena memang kita menerapkan pola kolaborasi interprofesi untuk memudahkan koordinasi, dan juga kami memiliki penyidik yang lebih banyak yang khusus menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Rekan-rekan sekalian, pada proses penyidikan ini yang ada di Jakarta Selatan, pada 3 hari pertama, penyidik sudah menentukan tersangka dan juga menahan, yaitu 2 tersangka. Kemudian 7 hari terakhir, kita adakan pendalaman terhadap proses penyidikan ini. Ya. Kami perlu jelaskan bahwa dalam proses penyidikan ini kita menghadapi 2 kelompok subjek hukum. Yang pertama adalah dewasa, orang dewasa yang sudah kita tentukan tersangkanya ini. Kemudian kita juga menghadapi 2 subjek hukum, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum. Yaitu pertama anak sebagai korban, yang kedua adalah anak sebagai saksi. Ini keduanya adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karenanya kami perlu kehati-hatian, kami perlu legit dalam penanganan kasus ini, dan kami perlu mengundang mitra untuk menjamin bahwa pemenuhan daripada hak-hak anak ini bisa tetap terjaga. Oleh karenanya kami menggandeng dari KPAI dari awal, kami mengundang stakeholder dari awal, UPTD, PPA Provinsi DKI, kami melibatkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak awal. Kami juga melibatkan ahli pidana anak sejak awal dan juga ahli pidana. Dan juga kami perlu sampaikan rekan-rekan sekalian bahwa dalam proses penyidikan kami tetap melaksanakan penyidikan dengan menggunakan pola scientific crime investigation. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, dalam proses penyidikan kami telah memeriksa 10 orang saksi. Ya. Kemudian juga kami melibatkan saksi ahli di sini, ahli pidana, ahli dari digital forensik, ahli dari psikologi. Kami melibatkan tim dari Apsifor, ya, psikologi untuk memeriksa psikologi forensik maupun psikologi klinis terhadap anak ini, sekali lagi dalam menjamin hak-hak anak tersebut. Nah, kemudian kami perlu jelaskan rekan-rekan sekalian bahwa pada awalnya kami menerapkan dalam konstruksi pasal adalah pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang PPA junto 351 penganiayaan, ya, biasa di sini yang awal. Namun kami perlu menjelaskan bahwa penyidikan kami ini ada bersifat berkesinambungan. Kami artikan menganalogikan seperti ini. Misalnya kita sekarang sakit panas, tapi panasnya karena apa? Kami perlu ada pemeriksaan lanjutan. Apakah ini tipes? Apakah ini demam berdarah? Seperti itu dah. Kami awalnya adalah penganiayaan biasa di sini dijuntukan dengan undang PPA tadi. Setelah kami adakan pemeriksaan, kami libatkan digital forensik. Kami menemukan fakta-fakta baru, bukti chat WA, video yang ada di HP. Kemudian perlu kami sampaikan, kami juga menemukan CCTV di seputaran TKP, sehingga kami bisa melihat peranan dari masing-masing orang yang ada di TKP tersebut. Dan kami berkomitmen di sini siapapun yang bersalah harus dihukum. Ya tentu saja apabila itu pun anak. Secara formil ini diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak, secara material diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, pada kesempatan gelar pada siang hari ini, pagi sampai dengan siang hari ini,
kami menambah konstruksi pasal baru terhadap tersangka-tersangka ini, ya. Kemudian yang kedua, ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi atau meningkat statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, atau dengan kata lain berubah menjadi pelaku atau anak. Jadi terhadap anak di bawah umur ini tidak boleh dibilang tersangka. Jadi yang kami perlu jelaskan. Kemudian dari fakta hukum yang kami peroleh, baik itu dari chat WA, baik itu dari video, kemudian baik itu dari CCTV yang ada di TKP, kemudian keterangan saksi-saksi, ya, kami mengonstruksikan konstruksi pasal yang baru. Nah, sebelum kami jelaskan, kami juga perlu menjelaskan di sini, ternyata pada awalnya para tersangka ini ataupun orang yang ada di TKP tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Setelah kami sesuaikan dengan CCTV, kami sesuaikan dengan alat bukti yang lain, kami sesuaikan dengan chat WA, tergambar semua peranannya di situ. Oleh karenanya, yang kami sampaikan tadi, ada peningkatan status dari anak yang berhadapan dengan hukum berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku. Kemudian ada perubahan konstruksi pasal. Yang pertama, terhadap tersangka MDS. Konstruksi pasalnya adalah 355 KUHP ayat 1, subsidiar 354 ayat 1 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 KUHP, dan atau 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Itu MDS. Ya. Kemudian terhadap tersangka SL, yaitu 355 ayat 1 junto 56 KUHP, subsidiar 354 ayat 1 KUHP junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP. Ya, jadi saya ulangi ya, untuk tersangka SL itu 355 KUHP 355 ayat 1 KUHP junto 56 KUHP, subsidiar 354 ayat 1 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP, dan atau 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Kemudian terhadap anak AG, kami harus sebut anak AG, ya, ini anak yang berkonflik dengan hukum. Itu pasalnya adalah 76C junto 8 pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan atau 355 ayat 1 junto 56, subsidiar 354 ayat 1 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP. Tentang ancaman maksimal nanti ahli pidana yang akan menyampaikan, karena di sini sekali lagi rekan-rekan sekalian, secara formil terhadap anak di bawah umur itu ada perlakuan yang berbeda. Demikian juga apabila anak sebagai korban, ada secara material dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya.
Kemudian rekan-rekan sekalian, kami melihat di sini bahwa dari bukti digital bahwa ini ada perencanaan sejak awal. Ya, pada saat mulai menelpon SL, kemudian bertemu SL, kemudian pada saat di dalam mobil bertiga ada mens rea, niat di sana. Kemudian pada saat terjadinya penganiayaan yang ini sangat-sangat memprihatinkan, kita lihat ya, sangat-sangat sadis di sini. Itu ada 3 kali tendangan ke arah kepala. Kemudian ada 2 kali menginjak tengkuk dan juga ada 1 kali pukulan ke arah kepala. Ini yang ke arah yang sangat-sangat vital di kepala ya. Di sana di antaranya ada kata-kata free kick. Ya, free kick baru ditendang ke arah kepala seperti tendangan penalti. Ya, ataupun tendangan bebas. Ya. Kemudian juga ada kata-kata gua nggak takut kalau anak orang lain atau anak orang mati. Bagi penyidik di sini dan juga kami koordinasikan, konsultasikan dengan saksi ahli, ini bisa merupakan suatu mens rea, niat jahat dan juga aktus serius wujud perbuatan. Ini rangkaian perbuatan, korban sudah tidak berdaya, 2 kali ditendang sudah tidak berdaya, masih diadakan penganiayaan lebih lanjut ke arah kepala. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, sekali lagi hari ini kami melaksanakan gelar perkara secara komprehensif, ya, di mana yang pertama sebagai wujud penyidikan kami yang berkesinambungan dengan melihat alat bukti yang ada, dengan melihat digital forensik, hasil digital forensik, bukti chat WA, video, kemudian bukti digital forensik dari CCTV, TKP, keterangan saksi, beberapa orang saksi ini 10 orang saksi yang saling bersesuaian, sehingga kami menemukan fakta hukum dan bisa menemukan peranan dari masing-masing tersangka. Maka hari ini kami menambah konstruksi pasal sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Yang kedua, terjadi peningkatan status terhadap AG yang tadinya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Ya, ataupun anak. Jadi kalau di Undang-Undang Pelindungan Anak tidak boleh disebut tersangka. Ya, kemudian untuk efisiensi penyidikan, karena selama ini kami mengirim tim wasidik dan penyidik Menak dari Polres Jakarta Selatan, kami limpahkan ke Polda Metro Jaya. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, yang kami perlu tekankan, mengapa terhadap peningkatan status ini membutuhkan waktu yang lama? Kami harus mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Peradilan Anak. Ya. Kami harus melibatkan pekerja sosial untuk melaksanakan penelitian. Kami harus melibatkan tim psikologi untuk melaksanakan pemeriksaan, ya, kemudian tes dan serangkaian kegiatan yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Saya kira demikian penjelasan dari kami. Selanjutnya kami persilakan pada Pak Kabid Humas. Baik rekan-rekan, sebelum ke ahli pidana dan lainnya, mungkin dari Pak Deputi Kementerian PPA yang akan menyampaikan. Izin Pak Dir dan semua peserta rilis ini. Kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentu menyampaikan prihatin terhadap kejadian ini, dan sejak awal Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak memberikan perhatian dan atensi penuh terhadap kasus ini dan telah menugaskan kami. Terkait dengan ini tentu karena tadi sudah disampaikan berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, maka sesuai dengan mandat pasal 94 Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, maka kami ingin memastikan 4 hal. Bahwa
proses ini juga perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan, upaya mencegah prosesnya tidak lengkap, salah satunya diantaranya. Lalu kemudian memastikan bahwa kebutuhan dalam proses ini sudah memenuhi regulasi atau peraturan perundang-undangan yang ada untuk menghindari hal-hal yang tidak kita harapkan. Lalu kemudian yang kedua, tentu mengambil langkah tentang jika dibutuhkan ikut dalam proses penyelesaian administrasi perkara. Jadi kalau ada dokumen-dokumen, ada kebutuhan lain yang perlu dilengkapi, perlu ahli, perlu petugas-petugas tertentu, tentu kami ingin memastikan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Termasuk yang tugas yang selanjutnya itu terkait dengan rehabilitasi dan reintegrasi. Rehabilitasi tentu berkaitan dengan rehabilitasi fisik selama korban ada di rumah sakit, termasuk juga mengingatkan tentang hak-hak korban gitu ya. Lalu kemudian hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum itu selama proses pemulihan, selama proses pengobatan itu juga perlu dilakukan, termasuk nanti pasca penyelesaian kasus ini. Lalu kemudian yang ketiga tentu ingin memastikan juga langkah yang keempat yaitu soal reintegrasi sosial. Kita tidak mengharapkan misalnya yang sudah diputuskan tadi oleh penyidik lalu kemudian berdampak kepada pengabaian hak-hak anak. Misalnya dalam proses ini jangan sampai misalnya anak yang sudah dinaikkan statusnya lalu kemudian tidak punya hak untuk dipenuhi hak pendidikannya, hak yang lainnya dan segala macam. Ini yang kami terus kawal sejak awal dan sudah berkoordinasi dengan KPAI, kepolisian sejak dari Jakarta Selatan. Jadi ini hari ini kita sudah mendengar dan kami terima kasih atas kerja keras dari pihak kepolisian dan tentu kami akan terus melakukan koordinasi dalam penanganan kasus ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Dir beserta jajaran Bapak Ibu dari Kementerian Lembaga, rekan-rekan awak media. Rasa duka dan empati tentu kami sampaikan kepada korban. Sampai saat ini dalam pengawasan kami yang disampaikan medis dan keluarga baru sampai bisa respon, dan itu pun secara medis. Tentu ini merupakan kekerasan yang sangat serius dan KPAI mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan karena ini sangat mencederai martabat, terutama hak dasar asasi manusia. Ini yang kami lihat sebagai tindakan pidana yang luar biasa, sehingga pengawasan kami tentu terhadap korban ingin lebih memastikan bagaimana situasi dan kondisi Ananda D ini dalam perawatan intensif segera dipulihkan dan Allah segera angkat penyakitnya sehingga Ananda bisa kembali pulih dan menikmati masa anak-anaknya secara normal, secara wajar. Ini doa kita setiap saat. Yang kedua, terkait rilis hari ini, tentu KPAI memberikan apresiasi atas upaya kerja keras, kerjasama, kerja koordinatif yang terus dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan dan kemudian hari ini dilakukan di tingkat Polda Metro Jaya. Ini menunjukkan keseriusan terhadap langkah-langkah profesionalitas yang dilakukan kepolisian melihat situasi dan kondisi tindak pidana terhadap seorang anak. Sehingga kami dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, ada konstruksi yang baru memberikan sebuah apresiasi dan sebuah pembelajaran publik bahwa anak-anak Indonesia harus terbebas dari situasi kekerasan yang hari ini dialami oleh salah satu anak kita. Berikutnya, pengawasan kami tentu bukan hanya melihat situasi dan kondisi dan bertemu korban serta keluarganya,
kami juga memastikan berbagai hak yang harus didapatkan ketika kita melihat di dalam aturan perundangan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan ini tentu dipastikan siapa yang berperan secara sentral untuk memberikan perlindungan. Di antaranya adalah KPAI melihat ada hak-hak yang harus dilewati dalam proses hukumnya. Tentu kalau disebut hak prosedural, baik itu pendampingannya gitu ya dalam proses hukum. Tentu ketika seorang anak masih dalam situasi kritis, kita ingin ada ruang dan pemulihan yang optimal. Kemudian juga pemulihan sampai pada situasi yang betul-betul pulih gitu. Dan berikutnya adalah hak restitusi atau ganti kerugian. Kami telah koordinasi dengan LPSK sebagai mandatori dari Undang-Undang 31 2016 untuk menyatakan bahwa ini harus dijalankan sesuai aturan yang berlaku gitu. Nah, tentu saja di dalam konteks ini kami juga melihat proses hukum yang dijalankan oleh Polres Jakarta Selatan gitu ya. Jadi pengawasan sudah kami lakukan seiring dengan pengaduan yang diberikan oleh tim dan keluarga, tim kuasa hukum dan keluarga korban kepada KPAI pada tanggal 24 Februari 2023. Nah, berikutnya pada 28 Februari kami didatangi oleh tim kuasa hukum dan keluarganya dari Ananda AG sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Ini tentu menjadi sebuah situasi yang harus kami pastikan juga ruang lingkupnya bagaimana pengawasan KPAI bisa memperlakukan ya anak saksi ini secara setara di dalam konteks perlindungan dan proses hukumnya. Kami berkoordinasi apakah ada yang tidak menyenangkan di dalam kerangka pemeriksaan. Nah, itu langkah-langkah kami tentu untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian bagaimana situasi dan kondisi Ananda ini juga kami lakukan langkah-langkah komunikasi gitu ya dan berbagai hal yang menunjukkan bahwa ini bagian pengawasan KPAI. Sesungguhnya yang paling luar biasa adalah bagaimana kami sudah koordinasi juga terkait begitu banyaknya penyebaran identitas yang seharusnya kita semua bisa menahan diri, bisa dihapus dan tidak luar biasa dipublikasi. Jadi ini yang sebetulnya dalam konteks koordinasi pengawasan dari setelah pelaporan Ananda AG yang dilakukan oleh KPAI beserta beberapa pemangku kepentingan. Terkait hari ini tentu ini bagian koordinasi yang kemudian kami lihat ada peningkatan tadi status menjadi anak berkonflik hukum atau menjadi anak terkait AG. Tentu kami menghormati jalannya prosesnya dari proses hukum ini. Karena bagi kami anak berkonflik dengan hukum mereka adalah anak korban, anak pelaku dan anak saksi menjadi kerangka dalam perlindungan anak di dalam proses hukum. Ini yang harus kita lakukan langkah-langkah memastikan hal tersebut sehingga menghormati kinerja di ranah kepolisian menjadi bagian penting pengawasan kami untuk selanjutnya. Baik, itu yang ingin saya sampaikan sehingga hak-hak yang kemudian bagaimana setelah dia menjadi anak AG ini tentu KPAI akan terus memastikan Ananda AG juga berada dalam situasi yang tidak terpublikasi secara luar biasa gitu ya. Publikasi yang kita maksud tentu ada penyebaran foto, penyebaran nama, bahkan hal-hal yang memang seharusnya terlindungi. Jadi ini menjadi salah satu yang harus kita pastikan. Kemudian juga bagaimana proses selanjutnya, karena pasti akan ada skema-skema dalam menurut aturan perundangan, sistem peradilan pidana anak maupun undang-undang perlindungan anak. Anak ini akan di dalam pengawasan kepolisian dikembalikan kepada orang tua untuk terus menjalankan proses hukumnya atau dititip dalam LPKS, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang memang berwenang di dalam undang-undang untuk
memberikan perlindungan di dalam kerangka pemeriksaan. Mohon maaf agak panjang Pak Dir. Ini hal-hal yang hari ini mari rekan-rekan sekalian akan kita lakukan langkah-langkah menghormati proses hukum yang ada, dan kemudian KPAI akan terus mengawasi berjalannya hukum ini sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Rekan-rekan menyambung dari Ibu Ketua KPAI, Pak Yurito menambahkan. Baik rekan-rekan, mungkin tadi saya lupa menyampaikan pasal 355 KUHP itu adalah penganiayaan berat yang direncanakan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Ya, jadi itu ancaman maksimal, itu pasal yang kami sebutkan. Kalau pasal 354 itu dengan sengaja melakukan penganiayaan berat. Ancaman maksimal 8 tahun. Kemudian 353 itu penganiayaan yang direncanakan mengakibatkan luka berat. Ya. Kemudian 351 ayat 2 penganiayaan tanpa direncanakan, ya, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Jadi ini memang konsep pasal kita urut dari mulai yang terberat sampai dengan, tapi dari penyidikan kami ini masih berkesinambungan, ya. Masih dalam proses pemeriksaan sebelum kami kirimkan ke pihak kejaksaan. Saya kira demikian. Mungkin pertanyaan dulu atau dari Pak Ali tidak? Ya. Terima kasih Pak Kombes atas kesempatannya, Pak Kombes Hengki Haryadi. Saya diminta oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memberikan keterangan ahli terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan, pasal-pasal yang diduga dilakukan oleh tersangka. Ya. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Pak Pandu di Reskrim Polda Metro Jaya bahwa pasal yang paling berat diduga dilakukan oleh tersangka adalah 355. Jadi 355 itu, teman-teman, itu adalah pasal yang paling berat untuk delik penganiayaan. Penyidik telah menemukan alat bukti bahwa tersangka diduga melakukan penganiayaan berat yang direncanakan. Penganiayaan berat yang direncanakan berarti adalah yang bersangkutan telah mempersiapkan, ini dugaan, ini kan si dugaan, telah mempersiapkan untuk melakukan penganiayaan berat, telah mempersiapkan dirinya untuk melakukan penganiayaan berat. Yang dikatakan penganiayaan berat itu kita mengacu kepada pasal 90 KUHP, timbulnya luka berat. Apa indikator luka berat? Tidak berdaya atau berpotensi tidak berdaya, menimbulkan pingsan, cacat, ya, dan berpotensi maut akan menimpa dirinya. Itu yang dikatakan luka berat. Jadi kalau dia 354 itu adalah penganiayaan berat tanpa direncanakan. 355, 353 penganiayaan yang direncanakan. 351 penganiayaan biasa, ya. Jadi semuanya bisa menimbulkan luka berat, tapi sikap batin jahat yang bersangkutan dan mempersiapkan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka inilah yang menyebabkan. Tentu juga ada eviden lain atau alat bukti lain yang disiapkan, yang ditemukan oleh penyidik, sehingga penyidik punya kesimpulan 355 sebagai pasal yang layak dilimpahkan sebagai pasal yang pertama. Kemudian ada yang kedua 354, 355, 353, 351, dan paling bawah nanti adalah pasal 17 huruf D, pasal 76 huruf D, Undang-Undang huruf C, Undang-Undang 35/2014 tentang pelindungan anak. Kemudian ada satu lagi mungkin yang perlu saya tambahkan terkait dengan AG, ya. Jadi memang di dalam Undang-Undang 11/2012 tentang sistem peradilan pidana anak, identitas anak itu tidak boleh disebutkan. Kemudian ada proses bagaimana menetapkan
seseorang menjadi pelaku. Jadi dalam Undang-Undang 11 2012 ada 3 jenis anak yang berhadapan dengan hukum. Pertama adalah sebagai korban, yang kedua sebagai saksi, dan yang ketiga adalah sebagai pelaku. Jadi bisa jadi AG diduga sebagai pelaku kalau kita pakai terminologi yang ada di dalam Undang-Undang 11 2012. Jadi sebelumnya sebagai saksi, naik sebagai pelaku. Artinya pelaku yang diduga ikut serta melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan pasal-pasal tadi itu. Pasal. Kemudian juga di samping turut serta, nah turut serta berbeda, ada lagi pasal 56 ya. Tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Direskrimum, yaitu membantu melakukan. Jadi kalau membantu melakukan berarti ancaman pidananya dikurangi 1/3. Nah yang kedua, karena anak yang melakukan tindak pidana tadi disebutkan adalah ancaman maksimal 12, maka anak yang diduga melakukan tindak pidana dia setengah dari ancaman pidana orang dewasa. Jadi kalaupun nanti dibawa ke pengadilan sebagai terdakwa, ya misalnya ya, ini misalnya, maka ancaman pidananya maksimum adalah 6 tahun, dikurangi lagi 1/3 karena dia kalau memang pasal 56 terbukti mencoba. Berarti dikurangi lagi, jadi maksimum adalah 4 tahun supaya teman-teman lainnya bisa membedakan anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, ya. Berbeda. Jadi perlakuannya berbeda. Ada proses panjang sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai pelaku. Ada proses panjang. Tadi juga disebutkan oleh Ketua KPAI berdasarkan undang-undang, dia ada hak-hak yang perlu dilindungi. Jadi mohon kepada media untuk melindunginya supaya tidak kebablasan dalam memberitakan karena dia punya masa depan yang kemudian juga ketika melakukan dugaan tindak pidana itu sifatnya responsif, bukan sesuatu yang direncanakan sebagaimana orang dewasa. Jadi ada perbedaan karakter, jadi tidak boleh dipersamakan antara orang dewasa yang melakukan tindak pidana dengan anak yang melakukan tindak pidana. Saya pikir ini. Terima kasih. Baik, rekan-rekan. Tadi kita dengarkan seluruhnya. Sekarang rekan-rekan ada pertanyaan, silakan. Pak Lia. Oh iya, mohon maaf, ada dari Kepala Dinas. Silakan, Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Secara mandatoris kami ini diberi amanah untuk pencegahan dan penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi konteksnya adalah korban dan telah memiliki SOP yang sudah terstandarisasi serta baku bersama dengan jajaran Polda Metro Jaya, di mana dalam kasus yang hari ini di press release-kan ini kami sudah menjalaninya bersama dengan Polres Metro Jakarta Selatan, dan hari ini tentu kami juga melakukannya dengan Polda Metro Jaya dan seterusnya. Hal-hal yang telah kami lakukan adalah memberikan pendampingan sebagaimana secara mandatoris diamanahkan kepada UPT P2 TP2A, salah satu UPT yang ada di bawah Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta ini, dengan melakukan hal-hal yang pada hari Senin yang lalu kami sebenarnya ingin menemui korban, yang hari itu kami bertemunya dengan tim kuasa hukum korban. Ini upaya untuk pendampingan terhadap korban sudah kita upayakan dan sudah mendapatkan persetujuan dari keluarga melalui tim kuasa hukumnya. Apabila nantinya diperlukan pelayanan-pelayanan dari UPT P2 TP2A ini, mereka juga akan berkoordinasi secara proaktif dan kita akan memberikan layanan semaksimal mungkin tentunya. Bentuk-bentuk layanan kepada korban ini diantaranya adalah pendampingan psikologi nantinya apabila hal itu sudah dibutuhkan, dan juga pendampingan hukum apabila diperlukan. Dan mereka saat ini memiliki pendamping hukum sendiri. Dan tentu melalui kesempatan press release ini juga. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati,
pada hari ini, tepatnya hari Kamis tanggal 2 Maret 2023, Polda Metro Jaya melakukan press conference terkait dengan perkembangan update yang menjadi perhatian kita bersama. Dan tentunya pertama-tama kami di sini turut prihatin, turut mendoakan kepada Adinda D agar segera diberikan kesembuhan, dipulihkan, serta keluarganya diberikan kekuatan dan ketabahan. Kemudian rekan-rekan kami dari Polda Metro Jaya, ada dari Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, ada Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan, ada Kasubdit Renakta, kemudian kami dari stakeholder, karena penyidikan ini sifatnya interprofesi ya, berkolaborasi. Yang pertama hadir turut di sini ada Ketua KPAI, dalam hal ini adalah Ibu Ai Mariati Soleha MSI. Kemudian juga ada Deputi Kementerian PPA Bapak Nahar Esa MSI, dan kemudian juga ada Kepala Dinas PPAP Provinsi DKI Insinyur Tuti Kusumawati MN Ibu. Dan satu lagi kami juga didampingi ada ahli pidana anak dari Kementerian PPA Bapak Dr. Ahmad Sofyan SHMA. Rekan-rekan, pada hari ini akan ada update terkait dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Untuk waktu, kami persilakan kepada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Deputi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Nahar SH MSI. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Insinyur Tuti Kusumawati MM. Yang kami hormati Ketua KPAI Ibu Ai Mariati Solihah MSI. Kemudian yang saya hormati ahli pidana anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Bapak Dr. Ahmad Sofyan SHMA. Jadi pada kesempatan sore hari ini kami akan menjelaskan update penanganan penyidikan pada kasus yang saat ini menjadi pusat perhatian secara nasional, yaitu penganiayaan terhadap korban atas nama D. Rekan-rekan sekalian, yang pertama kami perlu jelaskan bahwa kasus ini terjadi pada tanggal 20 Februari 2023, kemudian ditangani oleh Polsek Pesanggerahan, dan pada saat itu sudah ditetapkan tersangka dan ditahan. Namun kemudian karena di Polsek tidak ada unit khusus PPA, maka dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan dan kemudian dilaksanakan penyidikan dengan asistensi dan supervisi dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, di mana kami mengirimkan tim penyidik Renakta dan juga personil daripada pengawasan penyidikan. Jadi secara intensif kami melaksanakan supervisi dan asistensi di Polres Jakarta Selatan dalam rangka untuk optimalisasi pelaksanaan penyidikan ini dan efisiensi daripada penyidikan ini. Hari ini kami tarik ke Polda Metro Jaya. Mengapa? Karena memang kita menerapkan pola kolaborasi interprofesi untuk memudahkan koordinasi, dan juga kami memiliki penyidik yang lebih banyak yang khusus menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Rekan-rekan sekalian,
pada proses penyidikan ini yang ada di Jakarta Selatan, pada 3 hari pertama, penyidik sudah menentukan tersangka dan juga menahan, yaitu 2 tersangka. Kemudian 7 hari terakhir, kita adakan pendalaman terhadap proses penyidikan ini. Ya. Kami perlu jelaskan bahwa dalam proses penyidikan ini kita menghadapi 2 kelompok subjek hukum. Yang pertama adalah dewasa, orang dewasa yang sudah kita tentukan tersangkanya ini. Kemudian kita juga menghadapi 2 subjek hukum, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum. Yaitu pertama anak sebagai korban, yang kedua adalah anak sebagai saksi. Ini keduanya adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karenanya kami perlu kehati-hatian, kami perlu legit dalam penanganan kasus ini, dan kami perlu mengundang mitra untuk menjamin bahwa pemenuhan daripada hak-hak anak ini bisa tetap terjaga. Oleh karenanya kami menggandeng dari KPAI dari awal, kami mengundang stakeholder dari awal, UPTD, PPA Provinsi DKI, kami melibatkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak awal, kami juga melibatkan ahli pidana anak sejak awal dan juga ahli pidana, dan juga kami perlu sampaikan rekan-rekan sekalian bahwa dalam proses penyidikan kami tetap melaksanakan penyidikan dengan menggunakan pola scientific crime investigation. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, dalam proses penyidikan kami telah memeriksa 10 orang saksi. Ya. Kemudian juga kami melibatkan saksi ahli di sini, ahli pidana, ahli dari digital forensik, ahli dari psikologi. Kami melibatkan tim dari Apsifor, ya, psikologi untuk memeriksa psikologi forensik maupun psikologi klinis terhadap anak ini, untuk sekali lagi dalam menjamin hak-hak anak tersebut. Nah, kemudian kami perlu jelaskan rekan-rekan sekalian bahwa pada awalnya kami menerapkan dalam konstruksi pasal adalah pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang PPA junto 351 penganiayaan, ya, biasa di sini yang awal. Namun kami perlu menjelaskan bahwa penyidikan kami ini ada bersifat berkesinambungan. Kami artikan menganalogikan seperti ini. Misalnya kita sekarang sakit panas, tapi panasnya karena apa? Kami perlu ada pemeriksaan lanjutan. Apakah ini tipes? Apakah ini demam berdarah? Seperti itu. Dah. Kami awalnya adalah penganiayaan biasa di sini, dijuntukan dengan undang PPA tadi. Setelah kami adakan pemeriksaan, kami libatkan digital forensik, kami menemukan fakta-fakta baru, bukti chat WA, video yang ada di HP. Kemudian perlu kami sampaikan, kami juga menemukan CCTV di seputaran TKP, sehingga kami bisa melihat peranan dari masing-masing orang yang ada di TKP tersebut. Dan kami berkomitmen di sini siapapun yang bersalah harus dihukum. Ya tentu saja apabila itu pun anak, secara formil ini diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak, secara material diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, pada kesempatan gelar pada siang hari ini, pagi sampai dengan siang hari ini, kami menambah konstruksi pasal baru terhadap tersangka-tersangka ini. Ya. Kemudian yang kedua, ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum,
berubah menjadi atau meningkat statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, atau dengan kata lain berubah menjadi pelaku atau anak. Jadi terhadap anak di bawah umur itu tidak boleh dibilang tersangka. Jadi yang kami perlu jelaskan. Kemudian dari fakta hukum yang kami peroleh, baik itu dari chat WA, baik itu dari video, kemudian baik itu dari CCTV yang ada di TKP, kemudian keterangan saksi-saksi, ya, kami mengonstruksikan konstruksi pasal yang baru. Nah, sebelum kami jelaskan, kami juga perlu menjelaskan di sini, ternyata pada awalnya para tersangka ini ataupun orang yang ada di TKP tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Setelah kami sesuaikan dengan CCTV, kami sesuaikan dengan alat bukti yang lain, kami sesuaikan dengan chat WA, tergambar semua peranannya di situ. Oleh karenanya, yang kami sampaikan tadi, ada peningkatan status dari anak yang berhadapan dengan hukum berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku. Kemudian ada perubahan konstruksi pasal. Yang pertama, terhadap tersangka MDS. Konstruksi pasalnya adalah 355 KUHP ayat 1, subsidiar 354 ayat 1 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 KUHP, dan atau 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Itu MDS. Ya. Kemudian terhadap tersangka SL, yaitu 355 ayat 1 junto 56 KUHP, subsidiar 354 ayat 1 KUHP junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP. Ya, jadi saya ulangi ya, untuk tersangka SL itu 355 KUHP 355 ayat 1 KUHP junto 56 KUHP, subsidiar 354 ayat 1 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP, dan atau 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Kemudian terhadap anak AG, kami harus sebut anak AG, ya, ini anak yang berkonflik dengan hukum. Itu pasalnya adalah 76C junto 8 pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan atau 355 ayat 1 junto 56, subsidiar 354 ayat 1 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP. Tentang ancaman maksimal nanti ahli pidana yang akan menyampaikan, karena di sini sekali lagi rekan-rekan sekalian, secara formil terhadap anak di bawah umur itu ada perlakuan yang berbeda. Demikian juga apabila anak sebagai korban ada secara material dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Kemudian rekan-rekan sekalian, kami melihat di sini bahwa dari bukti digital bahwa ini ada perencanaan sejak awal. Ya, pada saat mulai menelpon SL, kemudian bertemu SL, kemudian pada saat di dalam mobil bertiga ada
mens rea, niat di sana. Kemudian pada saat terjadinya penganiayaan yang ini sangat-sangat memprihatinkan, kita lihat ya, sangat-sangat sadis di sini. Itu ada 3 kali tendangan ke arah kepala. Kemudian ada 2 kali menginjak tengkuk dan juga ada 1 kali pukulan ke arah kepala. Ini yang ke arah yang sangat-sangat vital di kepala ya. Di sana di antaranya ada kata-kata free kick, ya, free kick baru ditendang ke arah kepala seperti tendangan penalti, ya, ataupun tendangan bebas. Ya. Kemudian juga ada kata-kata gua nggak takut kalau anak orang lain, anak orang mati. Bagi penyidik di sini dan juga kami koordinasikan, konsultasikan dengan saksi ahli, ini bisa merupakan suatu mens rea, niat jahat dan juga aktu serius wujud perbuatan. Ini rangkaian perbuatan, korban sudah tidak berdaya, 2 kali ditendang sudah tidak berdaya, masih diadakan penganiayaan lebih lanjut ke arah kepala. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, sekali lagi hari ini kami melaksanakan gelar perkara secara komprehensif, ya, di mana yang pertama sebagai wujud penyidikan kami yang berkesinambungan dengan melihat alat bukti yang ada, dengan melihat digital forensik, hasil digital forensik, bukti chat WA, video, kemudian bukti digital forensik dari CCTV, TKP, keterangan saksi, beberapa orang saksi ini, 10 orang saksi yang saling bersesuaian, sehingga kami menemukan fakta hukum dan bisa menemukan peranan dari masing-masing tersangka. Maka hari ini kami menambah konstruksi pasal sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Yang kedua, terjadi peningkatan status terhadap AG yang tadinya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, ya, ataupun anak. Jadi kalau di Undang-Undang Pelihara tidak boleh disebut tersangka. Ya, kemudian untuk efisiensi penyidikan, karena selama ini kami mengirim tim wasidik dan penyidik Nenakta di Polres Jakarta Selatan, kami limpahkan ke Polda Metro Jaya. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, yang kami perlu tekankan, mengapa terhadap peningkatan status ini membutuhkan waktu yang lama? Kami harus mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Peradilan Anak. Ya. Kami harus melibatkan pekerja sosial untuk melaksanakan penelitian. Kami harus melibatkan tim psikologi untuk melaksanakan pemeriksaan, ya, kemudian tes dan serangkaian kegiatan yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Saya kira demikian penjelasan dari kami. Selanjutnya kami persilakan pada Pak Kabid Humas. Baik rekan-rekan, sebelum ke ahli pidana dan lainnya, mungkin dari Pak Deputi Kementerian PPA yang akan menyampaikan. Izin Pak Dir dan semua peserta rilis ini. Kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentu menyampaikan prihatin terhadap kejadian ini, dan sejak awal Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak memberikan perhatian dan atensi penuh terhadap kasus ini dan telah menugaskan kami. Terkait dengan ini, tentu karena tadi sudah disampaikan berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, maka sesuai dengan mandat pasal 94 Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, maka kami ingin memastikan 4 hal. Bahwa proses ini juga perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan, upaya mencegah prosesnya tidak lengkap, salah satunya diantaranya. Lalu kemudian memastikan bahwa kebutuhan dalam proses ini sudah memenuhi regulasi atau peraturan perundang-undangan yang ada untuk menghindari hal-hal yang
tidak kita harapkan. Lalu kemudian yang kedua, tentu mengambil langkah tentang jika dibutuhkan ikut dalam proses penyelesaian administrasi perkara. Jadi kalau ada dokumen-dokumen, ada kebutuhan lain yang perlu dilengkapi, perlu ahli, perlu petugas-petugas tertentu, tentu kami ingin memastikan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Termasuk yang tugas yang selanjutnya itu terkait dengan rehabilitasi dan reintegrasi. Rehabilitasi tentu berkaitan dengan rehabilitasi fisik selama korban ada di rumah sakit, termasuk juga mengingatkan tentang hak-hak korban gitu ya. Lalu kemudian hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum itu selama proses pemulihan, selama proses pengobatan itu juga perlu dilakukan, termasuk nanti pasca penyelesaian kasus ini. Lalu kemudian yang ketiga tentu ingin memastikan juga langkah yang keempat yaitu soal reintegrasi sosial. Kita tidak mengharapkan misalnya yang sudah diputuskan tadi oleh penyidik lalu kemudian berdampak kepada pengabaian hak anak. Misalnya dalam proses ini jangan sampai misalnya anak yang sudah dinaikkan statusnya lalu kemudian tidak punya hak untuk dipenuhi hak pendidikannya, hak yang lainnya dan segala macam. Ini yang kami terus kawal sejak awal dan sudah berkoordinasi dengan KPAI kepolisian sejak dari Jakarta Selatan. Jadi ini hari ini kita sudah mendengar dan kami terima kasih atas kerja keras dari pihak kepolisian dan tentu kami akan terus melakukan koordinasi dalam penanganan kasus ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Dir beserta jajaran Bapak Ibu dari Kementerian Lembaga, rekan-rekan awak media. Rasa duka dan empati tentu kami sampaikan kepada korban. Sampai saat ini dalam pengawasan kami yang disampaikan medis dan keluarga baru sampai bisa respon, dan itu pun secara medis. Tentu ini merupakan kekerasan yang sangat serius dan KPAI mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan karena ini sangat mencederai martabat, terutama hak dasar asasi manusia. Ini yang kami lihat sebagai tindakan pidana yang luar biasa, sehingga pengawasan kami tentu terhadap korban ingin lebih memastikan bagaimana situasi dan kondisi Ananda D ini dalam perawatan intensif segera dipulihkan dan Allah segera angkat penyakitnya sehingga Ananda bisa kembali pulih dan menikmati masa anak-anaknya secara normal, secara wajar. Ini doa kita setiap saat. Yang kedua, terkait rilis hari ini, tentu KPAI memberikan apresiasi atas upaya kerja keras, kerjasama, kerja koordinatif yang terus dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan dan kemudian hari ini dilakukan di tingkat Polda Metro Jaya. Ini menunjukkan keseriusan terhadap langkah-langkah profesionalitas yang dilakukan kepolisian melihat situasi dan kondisi tindak pidana terhadap seorang anak. Sehingga kami dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, ada konstruksi yang baru memberikan sebuah apresiasi dan sebuah pembelajaran publik bahwa anak-anak Indonesia harus terbebas dari situasi kekerasan yang hari ini dialami oleh salah satu anak kita. Berikutnya, pengawasan kami tentu bukan hanya melihat situasi dan kondisi dan bertemu korban serta keluarganya, kami juga memastikan berbagai hak yang harus didapatkan ketika kita melihat di dalam aturan perundangan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan ini tentu dipastikan siapa yang berperan secara sentral untuk memberikan perlindungan.
Di antaranya adalah KPAI melihat ada hak-hak yang harus dilewati dalam proses hukumnya. Tentu kalau disebut hak prosedural, baik itu pendampingannya gitu ya dalam proses hukum. Tentu ketika seorang anak masih dalam situasi kritis, kita ingin ada ruang dan pemulihan yang optimal. Kemudian juga pemulihan sampai pada situasi yang betul-betul pulih gitu. Dan berikutnya adalah hak restitusi atau ganti kerugian. Kami telah koordinasi dengan LPSK sebagai mandatori dari Undang-Undang 31 2016 untuk menyatakan bahwa ini harus dijalankan sesuai aturan yang berlaku gitu. Nah, tentu saja di dalam konteks ini kami juga melihat proses hukum yang dijalankan oleh Polres Jakarta Selatan gitu ya. Jadi pengawasan sudah kami lakukan seiring dengan pengaduan yang diberikan oleh tim dan keluarga, tim kuasa hukum dan keluarga korban kepada KPAI pada tanggal 24 Februari 2023. Nah, berikutnya pada 28 Februari kami didatangi oleh tim kuasa hukum dan keluarganya dari Ananda AG sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Ini tentu menjadi sebuah situasi yang harus kami pastikan juga ruang lingkupnya bagaimana pengawasan KPAI bisa memperlakukan ya anak saksi ini secara setara di dalam konteks perlindungan dan proses hukumnya. Kami berkoordinasi apakah ada yang tidak menyenangkan di dalam kerangka pemeriksaan. Nah, itu langkah-langkah kami tentu untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian bagaimana situasi dan kondisi Ananda ini juga kami lakukan langkah-langkah komunikasi gitu ya dan berbagai hal yang menunjukkan bahwa ini bagian pengawasan KPAI. Sesungguhnya yang paling luar biasa adalah bagaimana kami sudah koordinasi juga terkait begitu banyaknya penyebaran identitas yang seharusnya kita semua bisa menahan diri, bisa dihapus dan tidak luar biasa dipublikasi. Jadi ini yang sebetulnya dalam konteks koordinasi pengawasan dari setelah pelaporan Ananda AG yang dilakukan oleh KPAI beserta beberapa pemangku kepentingan. Terkait hari ini tentu ini bagian koordinasi yang kemudian kami lihat ada peningkatan tadi status menjadi anak berkonflik hukum atau menjadi anak terkait AG. Tentu kami menghormati jalannya prosesnya dari proses hukum ini, karena bagi kami anak berkonflik dengan hukum mereka adalah anak korban, anak pelaku dan anak saksi menjadi kerangka dalam perlindungan anak di dalam proses hukum. Ini yang harus kita lakukan, langkah-langkah memastikan hal tersebut sehingga menghormati kinerja di ranah kepolisian menjadi bagian penting pengawasan kami untuk selanjutnya. Baik, itu yang ingin saya sampaikan sehingga hak-hak yang kemudian bagaimana setelah dia menjadi anak AG ini tentu KPAI akan terus memastikan Ananda AG juga berada dalam situasi yang tidak terpublikasi secara luar biasa gitu ya. Publikasi yang kita maksud tentu ada penyebaran foto, penyebaran nama, bahkan hal-hal yang memang seharusnya terlindungi. Jadi ini menjadi salah satu yang harus kita pastikan. Kemudian juga bagaimana proses selanjutnya, karena pasti akan ada skema-skema dalam menurut aturan perundangan, sistem peradilan pidana anak maupun undang-undang perlindungan anak ini akan di dalam pengawasan kepolisian dikembalikan kepada orang tua untuk terus menjalankan proses hukumnya atau dititip dalam LPKS, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang memang berwenang di dalam undang-undang untuk memberikan perlindungan di dalam kerangka pemeriksaan. Mohon maaf agak panjang Pak Dir. Ini hal-hal yang hari ini mari rekan-rekan sekalian akan kita lakukan langkah-langkah menghormati proses hukum yang ada dan kemudian KPAI akan terus mengawasi berjalannya hukum ini sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Rekan-rekan menyambung dari Ibu Ketua KPAI, Pak Direktur menambahkan.
Baik rekan-rekan, mungkin tadi saya lupa menyampaikan pasal 355 KUHP itu adalah penganiayaan berat yang direncanakan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Ya, jadi itu ancaman maksimal, itu pasal yang kami sebutkan. Kalau pasal 354 itu dengan sengaja melakukan penganiayaan berat. Ancaman maksimal 8 tahun. Kemudian 353 itu penganiayaan yang direncanakan mengakibatkan luka berat. Ya. Kemudian 351 ayat 2 penganiayaan tanpa direncanakan ya, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Jadi ini memang kondisi pasal kita urut dari mulai yang terberat sampai dengan, tapi dari penyidikan kami ini masih berkesinambungan ya. Masih dalam proses pemeriksaan sebelum kami kirimkan ke pihak kejaksaan. Saya kira demikian. Mungkin pertanyaan dulu atau dari Pak Ali tidak? Ya. Terima kasih Pak Kombes atas kesempatannya, Pak Kombes Hengki Haryadi. Saya diminta oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memberikan keterangan ahli terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan, pasal-pasal yang diduga dilakukan oleh tersangka. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Pak Direktur Polda Metro Jaya bahwa pasal yang paling berat diduga dilakukan oleh tersangka adalah 355. Jadi 355 itu, teman-teman, itu adalah pasal yang paling berat untuk delik penganiayaan. Penyidik telah menemukan alat bukti bahwa tersangka diduga melakukan penganiayaan berat yang direncanakan. Penganiayaan berat yang direncanakan berarti adalah yang bersangkutan telah mempersiapkan, ini dugaan, ini kan si dugaan, telah mempersiapkan untuk melakukan penganiayaan berat, telah mempersiapkan dirinya untuk melakukan penganiayaan berat. Yang dikatakan penganiayaan berat itu kita mengacu kepada pasal 90 KUHP, timbulnya luka berat. Apa indikator luka berat? Tidak berdaya atau berpotensi tidak berdaya, menimbulkan pingsan, cacat, ya, dan berpotensi maut akan menimpa dirinya. Itu yang dikatakan luka berat. Jadi kalau dia 354 itu adalah penganiayaan berat tanpa direncanakan. 355, 353 penganiayaan yang direncanakan. 351 penganiayaan biasa, ya. Jadi semuanya bisa menimbulkan luka berat, tapi sikap batin jahat yang bersangkutan dan mempersiapkan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka inilah yang menyebabkan. Tentu juga ada eviden lain atau alat bukti lain yang disiapkan, yang ditemukan oleh penyidik, sehingga penyidik punya kesimpulan 355 sebagai pasal yang layak dilimpahkan sebagai pasal yang pertama. Kemudian ada yang kedua 354, 355, 353, 351, dan paling bawah nanti adalah pasal 17 huruf D, pasal 76 huruf D, Undang-Undang huruf C, Undang-Undang 35/2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian ada satu lagi mungkin yang perlu saya tambahkan terkait dengan AG, ya. Jadi memang di dalam Undang-Undang 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, identitas anak itu tidak boleh disebutkan. Kemudian ada proses bagaimana menetapkan seseorang menjadi pelaku. Jadi dalam Undang-Undang 11/2012 ada 3 jenis anak yang berhadapan dengan hukum. Pertama adalah sebagai korban, yang kedua sebagai saksi, dan yang ketiga adalah sebagai pelaku. Jadi bisa jadi AG diduga sebagai pelaku kalau kita pakai terminologi yang ada di dalam Undang-Undang 11/2012. Jadi sebelumnya sebagai saksi, naik sebagai pelaku. Artinya pelaku yang diduga ikut serta
melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan pasal-pasal tadi itu. Kemudian juga di samping turut serta, nah turut serta berbeda, ada lagi pasal 56 ya. Tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Dirreskrimum, yaitu membantu melakukan. Jadi kalau membantu melakukan berarti ancaman pidananya dikurangi sepertiga. Nah yang kedua, karena anak yang melakukan tindak pidana tadi disebutkan adalah ancaman maksimal 12, maka anak yang diduga melakukan tindak pidana dia setengah dari ancaman pidana orang dewasa. Jadi kalaupun nanti dibawa ke pengadilan sebagai terdakwa, ya misalnya ya, ini misalnya, maka ancaman pidananya maksimum adalah 6 tahun, dikurangi lagi sepertiga, karena dia kalau memang pasal 56 terbukti mencoba, berarti dikurangi lagi, jadi maksimum adalah 4 tahun, supaya teman-teman lainnya bisa membedakan anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, ya. Berbeda, jadi perlakuannya berbeda. Ada proses panjang sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai pelaku. Ada proses panjang, tadi juga disebutkan oleh Ketua KPAI berdasarkan undang-undang, dia ada hak-hak yang perlu dilindungi. Jadi mohon kepada media untuk melindunginya supaya tidak kebablasan dalam memberitakan, karena dia punya masa depan yang kemudian juga ketika melakukan dugaan tindak pidana itu sifatnya responsif, bukan sesuatu yang direncanakan sebagaimana orang dewasa. Jadi ada perbedaan karakter, jadi tidak boleh dipersamakan antara orang dewasa yang melakukan tindak pidana dengan anak yang melakukan tindak pidana. Saya pikir ini. Terima kasih. Baik, rekan-rekan. Tadi kita dengarkan seluruhnya. Sekarang rekan-rekan ada pertanyaan, silakan. Pak Tia. Oh iya, mohon maaf, ada dari Kepala Dinas. Silakan, Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Secara mandatoris kami ini diberi amanah untuk pencegahan dan penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi konteksnya adalah korban dan telah memiliki SOP yang sudah terstandarisasi serta baku bersama dengan jajaran Polda Metro Jaya, di mana dalam kasus yang hari ini di press release-kan ini kami sudah menjalaninya bersama dengan Polres Metro Jakarta Selatan, dan hari ini tentu kami juga melakukannya dengan Polda Metro Jaya dan seterusnya. Hal-hal yang telah kami lakukan adalah memberikan pendampingan sebagaimana secara mandatoris diamanahkan kepada UPT P2 TP2A, salah satu UPT yang ada di bawah Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta ini, dengan melakukan hal-hal yang pada hari Senin yang lalu kami sebenarnya ingin menemui korban, yang hari itu kami bertemunya dengan tim kuasa hukum korban. Ini upaya untuk pendampingan terhadap korban sudah kita upayakan dan sudah mendapatkan persetujuan dari keluarga melalui tim kuasa hukumnya. Apabila nantinya diperlukan pelayanan-pelayanan dari UPT P2 TP2A ini, mereka juga akan berkoordinasi secara proaktif dan kita akan memberikan layanan semaksimal mungkin tentunya. Bentuk-bentuk layanan kepada korban ini diantaranya adalah pendampingan psikologi nantinya apabila hal itu sudah dibutuhkan, dan juga pendampingan hukum apabila diperlukan. Dan mereka saat ini memiliki pendamping hukum sendiri. Dan tentu melalui kesempatan press release ini juga. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada hari ini, tepatnya hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, Polda Metro Jaya melakukan press conference terkait dengan perkembangan update yang menjadi perhatian kita bersama. Dan tentunya pertama-tama kami di sini turut prihatin, turut mendoakan kepada Adinda D agar
agar segera diberikan kesembuhan, dipulihkan, serta keluarganya diberikan kekuatan dan ketabahan. Kemudian rekan-rekan kami dari Polda Metro Jaya, ada dari Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, ada Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan, ada Kasubdit Renakta, kemudian kami dari stakeholder, karena penyidikan ini sifatnya interprofesi ya, berkolaborasi. Yang pertama hadir turut di sini ada Ketua KPAI, dalam hal ini adalah Ibu Ai Mariati Soleha MSI. Kemudian juga ada Deputi Kementerian PPA Bapak Nahar Esa MSI. Dan kemudian juga ada Kepala Dinas PPAP Provinsi DKI Insinyur Tuti Kusumawati MN, Ibu. Dan satu lagi kami juga didampingi ada ahli pidana anak dari Kementerian PPA Bapak Dr. Ahmad Sofian SHMA. Rekan-rekan, pada hari ini akan ada update terkait dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Untuk waktu, kami persilakan kepada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Deputi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Nahar SH MSI. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Insinyur Tuti Kusumawati MM. Yang kami hormati Ketua KPAI Ibu Ai Mariati Solihah MSI. Kemudian yang saya hormati ahli pidana anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Bapak Dr. Ahmad Sofiah SHMA. Jadi pada kesempatan sore hari ini kami akan menjelaskan update penanganan penyidikan pada kasus yang saat ini menjadi pusat perhatian secara nasional, yaitu penganiayaan terhadap korban atas nama D. Rekan-rekan sekalian, yang pertama kami perlu jelaskan bahwa kasus ini terjadi pada tanggal 20 Februari 2023, kemudian ditangani oleh Polsek Pesanggerahan, dan pada saat itu sudah ditetapkan tersangka dan ditahan. Namun kemudian karena di Polsek tidak ada unit khusus PPA, maka dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan dan kemudian dilaksanakan penyidikan dengan asistensi dan supervisi dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, di mana kami mengirimkan tim penyidik Renakta dan juga personil daripada pengawasan penyidikan. Jadi secara intensif kami melaksanakan supervisi dan asistensi di Polres Jakarta Selatan dalam rangka untuk optimalisasi pelaksanaan penyidikan ini dan efisiensi daripada penyidikan ini. Hari ini kami tarik ke Polda Metro Jaya. Mengapa? Karena memang kita menerapkan pola kolaborasi interprofesi untuk memudahkan koordinasi, dan juga kami memiliki penyidik yang lebih banyak yang khusus menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Rekan-rekan sekalian, pada proses penyidikan ini yang ada di Jakarta Selatan, pada 3 hari pertama penyidik sudah menentukan tersangka dan juga menahan, yaitu 2 tersangka. Kemudian 7 hari terakhir kita adakan pendalaman terhadap proses penyidikan ini. Ya. Kami perlu jelaskan bahwa dalam proses penyidikan ini kita menghadapi 2 kelompok subjek hukum. Yang pertama adalah
dewasa, orang dewasa yang sudah kita tentukan tersangkanya ini. Kemudian kita juga menghadapi dua subjek hukum, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu pertama anak sebagai korban, yang kedua adalah anak sebagai saksi. Ini keduanya adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karenanya kami perlu kehati-hatian, kami perlu legit dalam penanganan kasus ini, dan kami perlu mengundang mitra untuk menjamin bahwa pemenuhan daripada hak-hak anak ini bisa tetap terjaga. Oleh karenanya kami menggandeng dari KPAI dari awal, kami mengundang stakeholder dari awal, UPTD, PPA Provinsi DKI, kami melibatkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak awal. Kami juga melibatkan ahli pidana anak sejak awal dan juga ahli pidana. Dan juga kami perlu sampaikan rekan-rekan sekalian bahwa dalam proses penyidikan kami tetap melaksanakan penyidikan dengan menggunakan pola scientific crime investigation. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, dalam proses penyidikan kami telah memeriksa 10 orang saksi. Ya. Kemudian juga kami melibatkan saksi ahli di sini, ahli pidana, ahli dari digital forensik, ahli dari psikologi. Kami melibatkan tim dari Apsifor, ya, psikologi untuk memeriksa psikologi forensik maupun psikologi klinis terhadap anak ini, untuk sekali lagi dalam menjamin hak-hak anak tersebut. Nah, kemudian kami perlu jelaskan rekan-rekan sekalian bahwa pada awalnya kami menerapkan dalam konstruksi pasal adalah pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang PPA junto 351 penganiayaan, ya, biasa di sini yang awal. Namun kami perlu menjelaskan bahwa penyidikan kami ini ada bersifat berkesinambungan. Kami artikan menganalogikan seperti ini. Misalnya kita sekarang sakit panas, tapi panasnya karena apa? Kami perlu ada pemeriksaan lanjutan. Apakah ini tipes? Apakah ini demam berdarah? Seperti itu. Dah kami awalnya adalah penganiayaan biasa di sini dijuntukan dengan undang PPA tadi. Setelah kami adakan pemeriksaan, kami libatkan digital forensik. Kami menemukan fakta-fakta baru, bukti chat WA, video yang ada di HP. Kemudian perlu kami sampaikan, kami juga menemukan CCTV di seputaran TKP, sehingga kami bisa melihat peranan dari masing-masing orang yang ada di TKP tersebut. Dan kami berkomitmen di sini siapapun yang bersalah harus dihukum. Ya tentu saja apabila itu pun anak, secara formil ini diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak, secara material diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, pada kesempatan gelar pada siang hari ini, pagi sampai dengan siang hari ini, kami menambah konstruksi pasal baru terhadap tersangka-tersangka ini. Ya. Kemudian yang kedua, ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi atau meningkat statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, atau dengan kata lain berubah menjadi pelaku atau anak. Jadi terhadap anak di bawah umur ini tidak boleh dibilang tersangka. Jadi yang kami perlu jelaskan. Kemudian dari fakta hukum yang kami peroleh, baik itu dari chat WA, baik itu dari video, kemudian baik itu dari CCTV yang ada di TKP, kemudian keterangan saksi-saksi, ya,
kami mengonstruksikan konstruksi pasal yang baru. Nah, sebelum kami jelaskan, kami juga perlu menjelaskan di sini, ternyata pada awalnya para tersangka ini ataupun orang yang ada di TKP tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Setelah kami sesuaikan dengan CCTV, kami sesuaikan dengan alat bukti yang lain, kami sesuaikan dengan chat WA, tergambar semua peranannya di situ. Oleh karenanya, yang kami sampaikan tadi, ada peningkatan status dari anak yang berhadapan dengan hukum berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku. Kemudian ada perubahan konstruksi pasal. Yang pertama, terhadap tersangka MDS. Konstruksi pasalnya adalah 355 KUHP ayat 1, subsidiar 354 ayat 1 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 KUHP, dan atau 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Itu MDS. Ya. Kemudian terhadap tersangka SL, yaitu 355 ayat 1 junto 56 KUHP, subsidiar 354 ayat 1 KUHP junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP. Ya, jadi saya ulangi ya, untuk tersangka SL itu 355 KUHP 355 ayat 1 KUHP junto 56 KUHP, subsidiar 354 ayat 1 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP, dan atau 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Kemudian terhadap anak AG, kami harus sebut anak AG, ya, ini anak yang berkonflik dengan hukum. Itu pasalnya adalah 76C junto 8 pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan atau 355 ayat 1 junto 56, subsidiar 354 ayat 1 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP. Tentang ancaman maksimal nanti ahli pidana yang akan menyampaikan, karena di sini sekali lagi rekan-rekan sekalian, secara formil terhadap anak di bawah umur itu ada perlakuan yang berbeda. Demikian juga apabila anak sebagai korban, ada secara material dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Kemudian rekan-rekan sekalian, kami melihat di sini bahwa dari bukti digital bahwa ini ada perencanaan sejak awal. Ya, pada saat mulai menelpon SL, kemudian bertemu SL, kemudian pada saat di dalam mobil bertiga ada mensrea niat di sana. Kemudian pada saat terjadinya penganiayaan yang ini sangat-sangat memprihatinkan, kita lihat ya, sangat-sangat sadis di sini. Itu ada 3 kali tendangan ke arah kepala. Kemudian ada 2 kali menginjak tengkuk, dan juga ada 1 kali pukulan ke arah kepala. Ini yang ke arah yang sangat-sangat vital ini kepala ya.
Di sana di antaranya ada kata-kata free kick. Ya, free kick baru ditendang ke arah kepala seperti tendangan penalti. Ya, ataupun tendangan bebas. Ya. Kemudian juga ada kata-kata gua nggak takut kalau anak orang lain, anak orang mati. Bagi penyidik di sini dan juga kami konsultasikan dengan saksi ahli, ini bisa merupakan suatu mens rea, niat jahat dan juga aktus serius wujud perbuatan. Ini rangkaian perbuatan, korban sudah tidak berdaya, 2 kali ditendang sudah tidak berdaya, masih diadakan penganiayaan lebih lanjut ke arah kepala. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, sekali lagi hari ini kami melaksanakan gelar perkara secara komprehensif, ya, di mana yang pertama sebagai wujud penyidikan kami yang berkesinambungan dengan melihat alat bukti yang ada, dengan melihat digital forensik, hasil digital forensik, bukti chat WA, video, kemudian bukti digital forensik dari CCTV, TKP, keterangan saksi, beberapa orang saksi ini 10 orang saksi yang saling bersesuaian, sehingga kami menemukan fakta hukum dan bisa menemukan peranan dari masing-masing tersangka. Maka hari ini kami menambah konstruksi pasal sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Yang kedua, terjadi peningkatan status terhadap AG yang tadinya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, ya, ataupun anak. Jadi kalau di Undang-Undang Pelindungan tidak boleh disebut tersangka. Ya, kemudian untuk efisiensi penyidikan, karena selama ini kami mengirim tim wasidik dan penyidik Nenak dari Polres Jakarta Selatan, kami limpahkan ke Polda Metro Jaya. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, yang kami perlu tekankan, mengapa terhadap peningkatan status ini membutuhkan waktu yang lama? Kami harus mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Peradilan Anak. Ya. Kami harus melibatkan pekerja sosial untuk melaksanakan penelitian. Kami harus melibatkan tim psikologi untuk melaksanakan pemeriksaan, ya, kemudian tes dan serangkaian kegiatan yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Saya kira demikian penjelasan dari kami. Selanjutnya kami persilakan pada Pak Kabid Humas. Baik rekan-rekan, sebelum ke ahli pidana dan lainnya, mungkin dari Pak Deputi Kementerian PPA yang akan menyampaikan. Izin Pak Dir dan semua peserta rilis ini. Kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentu menyampaikan prihatin terhadap kejadian ini, dan sejak awal Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak memberikan perhatian dan atensi penuh terhadap kasus ini dan telah menugaskan kami. Terkait dengan ini, tentu karena tadi sudah disampaikan berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, maka sesuai dengan mandat pasal 94 Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, maka kami ingin memastikan 4 hal. Bahwa proses ini juga perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan, upaya mencegah prosesnya tidak lengkap, salah satunya diantaranya. Lalu kemudian memastikan bahwa kebutuhan dalam proses ini sudah memenuhi regulasi atau peraturan perundang-undangan yang ada untuk menghindari hal-hal yang tidak kita harapkan. Lalu kemudian yang kedua, tentu mengambil langkah tentang jika dibutuhkan ikut dalam proses penyelesaian administrasi perkara. Jadi kalau ada dokumen-dokumen, ada kebutuhan lain yang perlu dilengkapi, perlu ahli, perlu petugas-petugas tertentu, tentu kami ingin memastikan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Termasuk yang
yang tugas yang selanjutnya itu terkait dengan rehabilitasi dan reintegrasi. Rehabilitasi tentu berkaitan dengan rehabilitasi fisik selama korban ada di rumah sakit, termasuk juga mengingatkan tentang hak-hak korban gitu ya. Lalu kemudian hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum itu selama proses pemulihan, selama proses pengobatan itu juga perlu dilakukan, termasuk nanti pasca penyelesaian kasus ini. Lalu kemudian yang ketiga tentu ingin memastikan juga langkah yang keempat yaitu soal reintegrasi sosial. Kita tidak mengharapkan misalnya yang sudah diputuskan tadi oleh penyidik lalu kemudian berdampak kepada pengabaian hak-hak anak. Misalnya dalam proses ini jangan sampai misalnya anak yang sudah dinaikkan statusnya lalu kemudian tidak punya hak untuk dipenuhi hak pendidikannya, hak yang lainnya dan segala macam. Ini yang kami terus kawal sejak awal dan sudah berkoordinasi dengan KPAI kepolisian sejak dari Jakarta Selatan. Jadi ini hari ini kita sudah mendengar dan kami terima kasih atas kerja keras dari pihak kepolisian dan tentu kami akan terus melakukan koordinasi dalam penanganan kasus ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Dir beserta jajaran Bapak Ibu dari Kementerian Lembaga, rekan-rekan awak media. Rasa duka dan empati tentu kami sampaikan kepada korban. Sampai saat ini dalam pengawasan kami yang disampaikan medis dan keluarga baru sampai bisa respon, dan itu pun secara medis. Tentu ini merupakan kekerasan yang sangat serius dan KPAI mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan karena ini sangat mencederai martabat, terutama hak dasar asasi manusia. Ini yang kami lihat sebagai tindakan pidana yang luar biasa, sehingga pengawasan kami tentu terhadap korban ingin lebih memastikan bagaimana situasi dan kondisi Ananda D ini dalam perawatan intensif segera dipulihkan dan Allah segera angkat penyakitnya sehingga Ananda bisa kembali pulih dan menikmati masa anak-anaknya secara normal, secara wajar. Ini doa kita setiap saat. Yang kedua, terkait rilis hari ini, tentu KPAI memberikan apresiasi atas upaya kerja keras, kerjasama, kerja koordinatif yang terus dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan dan kemudian hari ini dilakukan di tingkat Polda Metro Jaya. Ini menunjukkan keseriusan terhadap langkah-langkah profesionalitas yang dilakukan kepolisian melihat situasi dan kondisi tindak pidana terhadap seorang anak. Sehingga kami dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, ada konstruksi yang baru memberikan sebuah apresiasi dan sebuah pembelajaran publik bahwa anak-anak Indonesia harus terbebas dari situasi kekerasan yang hari ini dialami oleh salah satu anak kita. Berikutnya, pengawasan kami tentu bukan hanya melihat situasi dan kondisi dan bertemu korban serta keluarganya, kami juga memastikan berbagai hak yang harus didapatkan ketika kita melihat di dalam aturan perundangan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan ini tentu dipastikan siapa yang berperan secara sentral untuk memberikan perlindungan. Di antaranya adalah KPAI melihat ada hak-hak yang harus dilewati dalam proses hukumnya. Tentu kalau disebut hak prosedural, baik itu pendampingannya gitu ya dalam proses hukum. Tentu ketika seorang anak masih dalam situasi kritis, kita ingin ada ruang dan pemulihan yang optimal. Kemudian juga pemulihan sampai pada situasi yang betul-betul
pulih gitu. Dan berikutnya adalah hak restitusi atau ganti kerugian. Kami telah koordinasi dengan LPSK sebagai mandatori dari Undang-Undang 31 2016 untuk menyatakan bahwa ini harus dijalankan sesuai aturan yang berlaku gitu. Nah, tentu saja di dalam konteks ini kami juga melihat proses hukum yang dijalankan oleh Polres Jakarta Selatan gitu ya. Jadi pengawasan sudah kami lakukan seiring dengan pengaduan yang diberikan oleh tim dan keluarga, tim kuasa hukum dan keluarga korban kepada KPAI pada tanggal 24 Februari 2023. Nah, berikutnya pada 28 Februari kami didatangi oleh tim kuasa hukum dan keluarganya dari Ananda AG sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Ini tentu menjadi sebuah situasi yang harus kami pastikan juga ruang lingkupnya bagaimana pengawasan KPAI bisa memperlakukan ya anak saksi ini secara setara di dalam konteks perlindungan dan proses hukumnya. Kami berkoordinasi apakah ada yang tidak menyenangkan di dalam kerangka pemeriksaan. Nah, itu langkah-langkah kami tentu untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian bagaimana situasi dan kondisi Ananda ini juga kami lakukan langkah-langkah komunikasi gitu ya dan berbagai hal yang menunjukkan bahwa ini bagian pengawasan KPAI. Sesungguhnya yang paling luar biasa adalah bagaimana kami sudah koordinasi juga terkait begitu banyaknya penyebaran identitas yang seharusnya kita semua bisa menahan diri, bisa dihapus dan tidak luar biasa dipublikasi. Jadi ini yang sebetulnya dalam konteks koordinasi pengawasan dari setelah pelaporan Ananda AG yang dilakukan oleh KPAI beserta beberapa pemangku kepentingan. Terkait hari ini tentu ini bagian koordinasi yang kemudian kami lihat ada peningkatan tadi status menjadi anak berkonflik hukum atau menjadi anak terkait AG. Tentu kami menghormati jalannya prosesnya dari proses hukum ini. Karena bagi kami anak berkonflik dengan hukum mereka adalah anak korban, anak pelaku dan anak saksi menjadi kerangka dalam perlindungan anak di dalam proses hukum. Ini yang harus kita lakukan langkah-langkah memastikan hal tersebut sehingga menghormati kinerja di ranah kepolisian menjadi bagian penting pengawasan kami untuk selanjutnya. Baik, itu yang ingin saya sampaikan sehingga hak-hak yang kemudian bagaimana setelah dia menjadi anak AG ini tentu KPAI akan terus memastikan Ananda AG juga berada dalam situasi yang tidak terpublikasi secara luar biasa gitu ya. Publikasi yang kita maksud tentu ada penyebaran foto, penyebaran nama, bahkan hal-hal yang memang seharusnya terlindungi. Jadi ini menjadi salah satu yang harus kita pastikan. Kemudian juga bagaimana proses selanjutnya, karena pasti akan ada skema-skema dalam menurut aturan perundangan, sistem peradilan pidana anak maupun undang-undang perlindungan anak ini akan di dalam pengawasan kepolisian dikembalikan kepada orang tua untuk terus menjalankan proses hukumnya atau dititip dalam LPKS, lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang memang berwenang di dalam undang-undang untuk memberikan perlindungan di dalam kerangka pemeriksaan. Mohon maaf agak panjang Pak Dir. Ini hal-hal yang hari ini mari rekan-rekan sekalian akan kita lakukan langkah-langkah menghormati proses hukum yang ada dan kemudian KPAI akan terus mengawasi berjalannya hukum ini sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Rekan-rekan menyambung dari Ibu Ketua KPAI, Pak Direktur, menambahkan. Baik rekan-rekan, mungkin tadi saya lupa menyampaikan pasal 355 KUHP itu adalah penganiayaan berat yang direncanakan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Ya. Jadi itu ancaman maksimal, itu pasal yang kami sebutkan. Kalau pasal 354 itu dengan sengaja melakukan penganiayaan berat. Ancaman maksimal 8 tahun
Kemudian 353 itu penganiayaan yang direncanakan mengakibatkan luka berat. Ya. Kemudian 351 ayat 2 penganiayaan tanpa direncanakan, ya, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Jadi ini memang konsep pasal kita urut dari mulai yang terberat sampai dengan, tapi dari penyidikan kami ini masih berkesinambungan, ya. Masih dalam proses pemeriksaan sebelum kami kirimkan ke pihak kejaksaan. Saya kira demikian. Mungkin pertanyaan dulu atau dari Pak Ali. Ya. Terima kasih Pak Kombes atas kesempatannya, Pak Kombes Hengki Haryadi. Saya diminta oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memberikan keterangan ahli terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan, pasal-pasal yang diduga dilakukan oleh tersangka. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Pak Pandu di Reskrimum Polda Metro Jaya bahwa pasal yang paling berat diduga dilakukan oleh tersangka adalah 355. Jadi 355 itu, teman-teman, itu adalah pasal yang paling berat untuk delik penganiayaan. Penyidik telah menemukan alat bukti bahwa tersangka diduga melakukan penganiayaan berat yang direncanakan. Penganiayaan berat yang direncanakan berarti adalah yang bersangkutan telah mempersiapkan, ini dugaan, ini kan si dugaan, telah mempersiapkan untuk melakukan penganiayaan berat, telah mempersiapkan dirinya untuk melakukan penganiayaan berat. Yang dikatakan penganiayaan berat itu kita mengacu kepada pasal 90 KUHP, timbulnya luka berat. Apa indikator luka berat? Tidak berdaya atau berpotensi tidak berdaya, menimbulkan pingsan, cacat, ya, dan berpotensi maut akan menimpa dirinya. Itu yang dikatakan luka berat. Jadi kalau dia 354 itu adalah penganiayaan berat tanpa direncanakan. 355, 353 penganiayaan yang direncanakan. 351 penganiayaan biasa, ya. Jadi semuanya bisa menimbulkan luka berat, tapi sikap batin jahat yang bersangkutan dan mempersiapkan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka inilah yang menyebabkan. Tentu juga ada eviden lain atau alat bukti lain yang disiapkan, yang ditemukan oleh penyidik, sehingga penyidik punya kesimpulan 355 sebagai pasal yang layak dilimpahkan sebagai pasal yang pertama. Kemudian ada yang kedua 354, 355, 353, 351, dan paling bawah nanti adalah pasal 17 huruf D, pasal 76 huruf D, Undang-Undang huruf C, Undang-Undang 35 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian ada satu lagi mungkin yang perlu saya tambahkan terkait dengan AG, ya. Jadi memang di dalam Undang-Undang 11 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, identitas anak itu tidak boleh disebutkan. Kemudian ada proses bagaimana menetapkan seseorang menjadi pelaku. Jadi dalam Undang-Undang 11 2012 ada 3 jenis anak yang berhadapan dengan hukum. Pertama adalah sebagai korban, yang kedua sebagai saksi, dan yang ketiga adalah sebagai pelaku. Jadi bisa jadi AG diduga sebagai pelaku kalau kita pakai terminologi yang ada di dalam Undang-Undang 11 2012. Jadi sebelumnya sebagai saksi, naik sebagai pelaku. Artinya pelaku yang diduga ikut serta melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan pasal-pasal tadi itu. Pasal. Kemudian juga di samping turut serta, nah turut serta berbeda, ada lagi pasal 56, ya. Tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Direskrimum, yaitu membantu melakukan. Jadi kalau membantu melakukan berarti ancaman pidananya dikurangi sepertiga. Nah, yang kedua, karena anak yang melakukan tindak pidana tadi disebutkan adalah ancaman maksimal 12, maka
anak yang diduga melakukan tindak pidana, dia setengah dari ancaman pidana orang dewasa. Jadi kalaupun nanti dibawa ke pengadilan sebagai terdakwa, ya misalnya ya, ini misalnya, maka ancaman pidananya maksimum adalah 6 tahun, dikurangi lagi sepertiga, karena dia kalau memang pasal 56 terbukti mencoba, berarti dikurangi lagi, jadi maksimum adalah 4 tahun, supaya teman-teman lainnya bisa membedakan anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, ya. Berbeda, jadi perlakuannya berbeda. Ada proses panjang sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai pelaku. Ada proses panjang, tadi juga disebutkan oleh Ketua KPAI berdasarkan undang-undang, dia ada hak-hak yang perlu dilindungi. Jadi mohon kepada media untuk melindunginya supaya tidak kebablasan dalam memberitakan, karena dia punya masa depan yang kemudian juga ketika melakukan dugaan tindak pidana itu sifatnya responsif, bukan sesuatu yang direncanakan sebagaimana orang dewasa. Jadi ada perbedaan karakter, jadi tidak boleh dipersamakan antara orang dewasa yang melakukan tindak pidana dengan anak yang melakukan tindak pidana. Saya pikir ini. Terima kasih. Baik, rekan-rekan. Tadi kita dengarkan seluruhnya. Sekarang rekan-rekan ada pertanyaan, silakan. Pak Lia. Oh iya, mohon maaf, ada dari Kepala Dinas. Silakan, Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Secara mandatoris kami ini diberi amanah untuk pencegahan dan penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi konteksnya adalah korban dan telah memiliki SOP yang sudah terstandarisasi serta baku bersama dengan jajaran Polda Metro Jaya, di mana dalam kasus yang hari ini di press release-kan ini kami sudah menjalaninya bersama dengan Polres Metro Jakarta Selatan, dan hari ini tentu kami juga melakukannya dengan Polda Metro Jaya dan seterusnya. Hal-hal yang telah kami lakukan adalah memberikan pendampingan sebagaimana secara mandatoris diamanahkan kepada UPT P2 TP2A, salah satu UPT yang ada di bawah Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta ini, dengan melakukan hal-hal yang pada hari Senin yang lalu kami sebenarnya ingin menemui korban, yang hari itu kami bertemunya dengan tim kuasa hukum korban. Ini upaya untuk pendampingan terhadap korban sudah kita upayakan dan sudah mendapatkan persetujuan dari keluarga melalui tim kuasa hukumnya. Apabila nantinya diperlukan pelayanan-pelayanan dari UPT P2 TP2A ini, mereka juga akan berkoordinasi secara proaktif dan kita akan memberikan layanan semaksimal mungkin tentunya. Bentuk-bentuk layanan kepada korban ini diantaranya adalah pendampingan psikologi nantinya apabila hal itu sudah dibutuhkan, dan juga pendampingan hukum apabila diperlukan. Dan mereka saat ini memiliki pendamping hukum sendiri. Dan tentu melalui kesempatan press release ini juga. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada hari ini, tepatnya hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, Polda Metro Jaya melakukan press conference terkait dengan perkembangan update yang menjadi perhatian kita bersama. Dan tentunya pertama-tama kami di sini turut prihatin, turut mendoakan kepada Adinda D agar segera diberikan kesembuhan, dipulihkan, serta keluarganya diberikan kekuatan dan ketabahan. Kemudian rekan-rekan kami dari Polda Metro Jaya, ada dari Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, ada Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan, ada Kasubdit Renakta, kemudian kami dari stakeholder, karena penyidikan ini
sifatnya interprofesi ya, berkolaborasi. Yang pertama hadir turut di sini ada Ketua KPAI, dalam hal ini adalah Ibu Ai Mariati Soleha MSI. Kemudian juga ada Deputi Kementerian PPA Bapak Nahar Esa MSI, dan kemudian juga ada Kepala Dinas PPAP Provinsi DKI Insinyur Tuti Kusumawati MM, Ibu. Dan satu lagi kami juga didampingi ada ahli pidana anak dari Kementerian PPA Bapak Dr. Ahmad Sofian Esa MA. Rekan-rekan, pada hari ini akan ada update terkait dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Untuk waktu, kami persilakan kepada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Deputi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Nahar SH MSI. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Insinyur Tuti Kusumawati MM. Yang kami hormati Ketua KPAI Ibu Ai Mariati Solihah MSI. Kemudian yang saya hormati ahli pidana anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Bapak Dr. Ahmad Sofian SHMA. Jadi pada kesempatan sore hari ini kami akan menjelaskan update penanganan penyidikan pada kasus yang saat ini menjadi pusat perhatian secara nasional, yaitu penganiayaan terhadap korban atas nama D. Rekan-rekan sekalian, yang pertama kami perlu jelaskan bahwa kasus ini terjadi pada tanggal 20 Februari 2023, kemudian ditangani oleh Polsek Pesanggerahan, dan pada saat itu sudah ditetapkan tersangka dan ditahan. Namun kemudian karena di Polsek tidak ada unit khusus PPA, maka dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan dan kemudian dilaksanakan penyidikan dengan asistensi dan supervisi dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, di mana kami mengirimkan tim penyidik Renakta dan juga personil daripada pengawasan penyidikan. Jadi secara intensif kami melaksanakan supervisi dan asistensi di Polres Jakarta Selatan. Dalam rangka untuk optimalisasi pelaksanaan penyidikan ini dan efisiensi daripada penyidikan ini, hari ini kami tarik ke Polda Metro Jaya. Mengapa? Karena memang kita menerapkan pola kolaborasi interprofesi untuk memudahkan koordinasi, dan juga kami memiliki penyidik yang lebih banyak yang khusus menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Rekan-rekan sekalian, pada proses penyidikan ini yang ada di Jakarta Selatan, pada 3 hari pertama penyidik sudah menentukan tersangka dan juga menahan, yaitu 2 tersangka. Kemudian 7 hari terakhir kita adakan pendalaman terhadap proses penyidikan ini. Ya. Kami perlu jelaskan bahwa dalam proses penyidikan ini kita menghadapi 2 kelompok subjek hukum. Yang pertama adalah orang dewasa yang sudah kita tentukan tersangkanya ini. Kemudian kita juga menghadapi 2 subjek hukum, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu pertama anak sebagai korban, yang kedua adalah anak sebagai saksi. Ini keduanya adalah
anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karenanya kami perlu kehati-hatian, kami perlu rigid dalam penanganan kasus ini, dan kami perlu mengundang mitra untuk menjamin bahwa pemenuhan daripada hak-hak anak ini bisa tetap terjaga. Oleh karenanya kami menggandeng dari KPAI dari awal, kami mengundang stakeholder dari awal, UPTD, PPA Provinsi DKI, kami melibatkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak awal. Kami juga melibatkan ahli pidana anak sejak awal dan juga ahli pidana. Dan juga kami perlu sampaikan rekan-rekan sekalian bahwa dalam proses penyidikan kami tetap melaksanakan penyidikan dengan menggunakan pola scientific crime investigation. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, dalam proses penyidikan kami telah memeriksa 10 orang saksi. Ya. Kemudian juga kami melibatkan saksi ahli di sini, ahli pidana, ahli dari digital forensik, ahli dari psikologi. Kami melibatkan tim dari Apsifor, ya, psikologi untuk memeriksa psikologi forensik maupun psikologi klinis terhadap anak ini, sekali lagi dalam menjamin hak-hak anak tersebut. Nah, kemudian kami perlu jelaskan rekan-rekan sekalian bahwa pada awalnya kami menerapkan dalam konstruksi pasal adalah pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang PPA junto 351 penganiayaan, ya, biasa di sini yang awal. Namun kami perlu menjelaskan bahwa penyidikan kami ini ada bersifat berkesinambungan. Kami artikan menganalogikan seperti ini. Misalnya kita sekarang sakit panas, tapi panasnya karena apa? Kami perlu ada pemeriksaan lanjutan. Apakah ini tipes? Apakah ini demam berdarah? Seperti itu dah. Kami awalnya adalah penganiayaan biasa di sini dijuntukan dengan undang PPA tadi. Setelah kami adakan pemeriksaan, kami libatkan digital forensik, kami menemukan fakta-fakta baru, bukti chat WA, video yang ada di HP. Kemudian perlu kami sampaikan, kami juga menemukan CCTV di seputaran TKP, sehingga kami bisa melihat peranan dari masing-masing orang yang ada di TKP tersebut. Dan kami berkomitmen di sini siapapun yang bersalah harus dihukum. Ya tentu saja apabila itu pun anak, secara formil ini diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak, secara material diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, pada kesempatan gelar pada siang hari ini, pagi sampai dengan siang hari ini, kami menambah konstruksi pasal baru terhadap tersangka-tersangka ini, ya. Kemudian yang kedua, ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi atau meningkat statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Atau dengan kata lain, berubah menjadi pelaku atau anak. Jadi terhadap anak di bawah umur ini tidak boleh dibilang tersangka. Jadi yang kami perlu jelaskan. Kemudian dari fakta hukum yang kami peroleh, baik itu dari chat WA, baik itu dari video, kemudian baik itu dari CCTV yang ada di TKP, kemudian keterangan saksi-saksi, ya, kami mengonstruksikan konstruksi pasal yang baru. Nah, sebelum kami jelaskan, kami juga perlu menjelaskan di sini, ternyata pada awalnya para tersangka ini ataupun orang yang ada di TKP tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Setelah kami sesuaikan dengan CCTV, kami sesuaikan dengan alat bukti yang lain, kami sesuaikan dengan chat WA, tergambar semua peranannya di situ. Oleh karenanya
yang kami sampaikan tadi, ada peningkatan status dari anak yang berhadapan dengan hukum berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku. Kemudian ada perubahan konstruksi pasal. Yang pertama, terhadap tersangka MDS. Konstruksi pasalnya adalah 355 KUHP ayat 1, subsidiar 354 ayat 1 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 KUHP, dan atau 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Itu MDS. Ya. Kemudian terhadap tersangka SL, yaitu 355 ayat 1 junto 56 KUHP, subsidiar 354 ayat 1 KUHP junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP. Ya, jadi saya ulangi ya, untuk tersangka SL itu 355 KUHP 355 ayat 1 KUHP junto 56 KUHP, subsidiar 354 ayat 1 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP, dan atau 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Kemudian terhadap anak AG, kami harus sebut anak AG, ya, ini anak yang berkonflik dengan hukum. Itu pasalnya adalah 76C junto 8 pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan atau 355 ayat 1 junto 56, subsidiar 354 ayat 1 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP. Tentang ancaman maksimal nanti ahli pidana yang akan menyampaikan, karena di sini sekali lagi rekan-rekan sekalian, secara formil terhadap anak di bawah umur itu ada perlakuan yang berbeda. Demikian juga apabila anak sebagai korban ada secara material dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Kemudian rekan-rekan sekalian, kami melihat di sini bahwa dari bukti digital bahwa ini ada perencanaan sejak awal. Ya, pada saat mulai menelpon SL, kemudian bertemu SL, kemudian pada saat di dalam mobil bertiga ada mensrea niat di sana. Kemudian pada saat terjadinya penganiayaan yang ini sangat-sangat memprihatinkan, kita lihat ya, sangat-sangat sadis di sini. Itu ada 3 kali tendangan ke arah kepala. Kemudian ada 2 kali menginjak tengkuk, dan juga ada 1 kali pukulan ke arah kepala. Ini yang ke arah yang sangat-sangat vital di kepala. Ya. Di sana di antaranya ada kata-kata free kick. Ya. Free kick baru ditendang ke arah kepala seperti tendangan penalti, ya, ataupun tendangan bebas. Ya. Kemudian juga ada kata-kata, gua nggak takut kalau anak orang mati. Bagi penyidik di sini
dan juga kami koordinasikan, konsultasikan dengan saksi ahli. Ini bisa merupakan suatu mens rea, niat jahat dan juga aktus serius wujud perbuatan. Ini rangkaian perbuatan, korban sudah tidak berdaya, 2 kali ditendang sudah tidak berdaya, masih diadakan penganiayaan lebih lanjut ke arah kepala. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, sekali lagi hari ini kami melaksanakan gelar perkara secara komprehensif, ya, di mana yang pertama sebagai wujud penyidikan kami yang berkesinambungan dengan melihat alat bukti yang ada, dengan melihat hasil digital forensik, bukti chat WA, video, kemudian bukti digital forensik dari CCTV, TKP, keterangan saksi, beberapa orang saksi ini 10 orang saksi yang saling bersesuaian, sehingga kami menemukan fakta hukum dan bisa menemukan peranan dari masing-masing tersangka. Maka hari ini kami menambah konstruksi pasal sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Yang kedua, terjadi peningkatan status terhadap AG yang tadinya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, ya, ataupun anak. Jadi kalau di Undang-Undang Pelindungan tidak boleh disebut tersangka. Ya, kemudian untuk efisiensi penyidikan, karena selama ini kami mengirim tim wasidik dan penyidik Nenakta di Polres Jakarta Selatan, kami limpahkan ke Polda Metro Jaya. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, yang kami perlu tekankan, mengapa terhadap peningkatan status ini membutuhkan waktu yang lama? Kami harus mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Peradilan Anak. Ya. Kami harus melibatkan pekerja sosial untuk melaksanakan penelitian. Kami harus melibatkan tim psikologi untuk melaksanakan pemeriksaan, ya, kemudian tes dan serangkaian kegiatan yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Saya kira demikian penjelasan dari kami. Selanjutnya kami persilakan pada Pak Kabid Humas. Baik rekan-rekan, sebelum ke ahli pidana dan lainnya, mungkin dari Pak Deputi Kementerian PPA yang akan menyampaikan. Izin Pak Dir dan semua peserta rilis ini. Kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentu menyampaikan prihatin terhadap kejadian ini, dan sejak awal Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak memberikan perhatian dan atensi penuh terhadap kasus ini dan telah menugaskan kami. Terkait dengan ini tentu karena tadi sudah disampaikan berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, maka sesuai dengan mandat pasal 94 Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, maka kami ingin memastikan 4 hal. Bahwa proses ini juga perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan, upaya mencegah prosesnya tidak lengkap, salah satunya diantaranya. Lalu kemudian memastikan bahwa kebutuhan dalam proses ini sudah memenuhi regulasi atau peraturan perundang-undangan yang ada untuk menghindari hal-hal yang tidak kita harapkan. Lalu kemudian yang kedua, tentu mengambil langkah tentang jika dibutuhkan ikut dalam proses penyelesaian administrasi perkara. Jadi kalau ada dokumen-dokumen, ada kebutuhan lain yang perlu dilengkapi, perlu ahli, perlu petugas-petugas tertentu, tentu kami ingin memastikan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Termasuk yang tugas yang selanjutnya itu terkait dengan rehabilitasi dan reintegrasi. Rehabilitasi tentu berkaitan dengan rehabilitasi fisik selama korban ada di rumah sakit, termasuk juga mengingatkan tentang hak-hak korban gitu ya. Lalu kemudian hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum itu selama proses pemulihan, selama proses pengobatan itu juga perlu dilakukan, termasuk nanti pasca
penyelesaian kasus ini. Lalu kemudian yang ketiga tentu ingin memastikan juga langkah yang keempat, yaitu soal reintegrasi sosial. Kita tidak mengharapkan misalnya yang sudah diputuskan tadi oleh penyidik lalu kemudian berdampak kepada pengabaian hak-hak anak. Misalnya dalam proses ini jangan sampai misalnya anak yang sudah dinaikkan statusnya lalu kemudian tidak punya hak untuk dipenuhi hak pendidikannya, hak yang lainnya dan segala macam. Ini yang kami terus kawal sejak awal dan sudah berkoordinasi dengan KPAI, kepolisian sejak dari Jakarta Selatan. Jadi ini hari ini kita sudah mendengar dan kami terima kasih atas kerja keras dari pihak kepolisian dan tentu kami akan terus melakukan koordinasi dalam penanganan kasus ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Dir beserta jajaran Bapak Ibu dari Kementerian Lembaga, rekan-rekan awak media. Rasa duka dan empati tentu kami sampaikan kepada korban. Sampai saat ini dalam pengawasan kami yang disampaikan medis dan keluarga baru sampai bisa respon, dan itu pun secara medis. Tentu ini merupakan kekerasan yang sangat serius dan KPAI mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan karena ini sangat mencederai martabat, terutama hak dasar asasi manusia. Ini yang kami lihat sebagai tindakan pidana yang luar biasa, sehingga pengawasan kami tentu terhadap korban ingin lebih memastikan bagaimana situasi dan kondisi Ananda D ini dalam perawatan intensif segera dipulihkan dan Allah segera angkat penyakitnya sehingga Ananda bisa kembali pulih dan menikmati masa anak-anaknya secara normal, secara wajar. Ini doa kita setiap saat. Yang kedua, terkait rilis hari ini, tentu KPAI memberikan apresiasi atas upaya kerja keras, kerjasama, kerja koordinatif yang terus dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan dan kemudian hari ini dilakukan di tingkat Polda Metro Jaya. Ini menunjukkan keseriusan terhadap langkah-langkah profesionalitas yang dilakukan kepolisian melihat situasi dan kondisi tindak pidana terhadap seorang anak. Sehingga kami dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, ada konstruksi yang baru memberikan sebuah apresiasi dan sebuah pembelajaran publik bahwa anak-anak Indonesia harus terbebas dari situasi kekerasan yang hari ini dialami oleh salah satu anak kita. Berikutnya, pengawasan kami tentu bukan hanya melihat situasi dan kondisi dan bertemu korban serta keluarganya, kami juga memastikan berbagai hak yang harus didapatkan ketika kita melihat di dalam aturan perundangan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan ini tentu dipastikan siapa yang berperan secara sentral untuk memberikan perlindungan. Di antaranya adalah KPAI melihat ada hak-hak yang harus dilewati dalam proses hukumnya. Tentu kalau disebut hak prosedural, baik itu pendampingannya gitu ya dalam proses hukum. Tentu ketika seorang anak masih dalam situasi kritis, kita ingin ada ruang dan pemulihan yang optimal. Kemudian juga pemulihan sampai pada situasi yang betul-betul pulih gitu. Dan berikutnya adalah hak restitusi atau ganti kerugian. Kami telah koordinasi dengan LPSK sebagai mandatori dari Undang-Undang 31 2016 untuk menyatakan bahwa ini harus dijalankan sesuai aturan yang berlaku gitu. Nah, tentu saja di dalam konteks ini kami juga melihat proses hukum yang dijalankan oleh Polres Jakarta Selatan gitu ya. Jadi pengawasan sudah kami lakukan seiring dengan pengaduan yang diberikan oleh tim dan keluarga, tim kuasa hukum dan keluarga korban kepada KPAI pada tanggal 24 Februari 2023.
Nah, berikutnya pada 28 Februari kami didatangi oleh tim kuasa hukum dan keluarganya dari Ananda AG sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Ini tentu menjadi sebuah situasi yang harus kami pastikan juga ruang lingkupnya bagaimana pengawasan KPAI bisa memperlakukan ya anak saksi ini secara setara di dalam konteks perlindungan dan proses hukumnya. Kami berkoordinasi apakah ada yang tidak menyenangkan di dalam kerangka pemeriksaan. Nah, itu langkah-langkah kami tentu untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian bagaimana situasi dan kondisi Ananda ini juga kami lakukan langkah-langkah komunikasi gitu ya dan berbagai hal yang menunjukkan bahwa ini bagian pengawasan KPAI. Sesungguhnya yang paling luar biasa adalah bagaimana kami sudah koordinasi juga terkait begitu banyaknya penyebaran identitas yang seharusnya kita semua bisa menahan diri, bisa dihapus dan tidak luar biasa dipublikasi. Jadi ini yang sebetulnya dalam konteks koordinasi pengawasan dari setelah pelaporan Ananda AG yang dilakukan oleh KPAI beserta beberapa pemangku kepentingan. Terkait hari ini tentu ini bagian koordinasi yang kemudian kami lihat ada peningkatan tadi status menjadi anak berkonflik hukum atau menjadi anak terkait AG. Tentu kami menghormati jalannya prosesnya dari proses hukum ini. Karena bagi kami anak berkonflik dengan hukum mereka adalah anak korban, anak pelaku, dan anak saksi menjadi kerangka dalam perlindungan anak di dalam proses hukum. Ini yang harus kita lakukan, langkah-langkah memastikan hal tersebut. Sehingga menghormati kinerja di ranah kepolisian menjadi bagian penting pengawasan kami untuk selanjutnya. Baik, itu yang ingin saya sampaikan sehingga hak-hak yang kemudian bagaimana setelah dia menjadi anak AG ini tentu KPAI akan terus memastikan Ananda AG juga berada dalam situasi yang tidak terpublikasi secara luar biasa gitu ya. Publikasi yang kita maksud tentu ada penyebaran foto, penyebaran nama, bahkan hal-hal yang memang seharusnya terlindungi. Jadi ini menjadi salah satu yang harus kita pastikan. Kemudian juga bagaimana proses selanjutnya, karena pasti akan ada skema-skema dalam menurut aturan perundangan, sistem peradilan pidana anak maupun undang-undang perlindungan anak ini akan di dalam pengawasan kepolisian dikembalikan kepada orang tua untuk terus menjalankan proses hukumnya atau dititip dalam LPKS, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang memang berwenang di dalam undang-undang untuk memberikan perlindungan di dalam kerangka pemeriksaan. Mohon maaf agak panjang Pak Dir. Ini hal-hal yang hari ini mari rekan-rekan sekalian akan kita lakukan langkah-langkah menghormati proses hukum yang ada dan kemudian KPAI akan terus mengawasi berjalannya hukum ini sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Rekan-rekan menyambung dari Ibu Ketua KPAI, Pak Direktur menambahkan. Baik rekan-rekan, mungkin tadi saya lupa menyampaikan pasal 355 KUHP itu adalah penganiayaan berat yang direncanakan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Ya, jadi itu ancaman maksimal, itu pasal yang kami sebutkan. Kalau pasal 354 itu dengan sengaja melakukan penganiayaan berat. Ancaman maksimal 8 tahun. Kemudian 353 itu penganiayaan yang direncanakan mengakibatkan luka berat. Ya. Kemudian 351 ayat 2 penganiayaan tanpa direncanakan ya, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Jadi ini memang kondisi pasal kita urut dari mulai yang terberat sampai dengan, tapi dari penyidikan kami ini masih berkesinambungan ya. Masih dalam proses pemeriksaan sebelum kami kirimkan ke pihak kejaksaan. Saya kira demikian. Mungkin pertanyaan dulu atau dari Pak Ali?
Ya. Terima kasih Pak Kombes atas kesempatannya, Pak Kombes Hengki Haryadi. Saya diminta oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memberikan keterangan ahli terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan, pasal-pasal yang diduga dilakukan oleh tersangka. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Pak di Reskrimum Polda Metro Jaya bahwa pasal yang paling berat diduga dilakukan oleh tersangka adalah 355. Jadi 355 itu, teman-teman, itu adalah pasal yang paling berat untuk delik penganiayaan. Penyidik telah menemukan alat bukti bahwa tersangka diduga melakukan penganiayaan berat yang direncanakan. Penganiayaan berat yang direncanakan berarti adalah yang bersangkutan telah mempersiapkan, ini dugaan, ini kan si dugaan, telah mempersiapkan untuk melakukan penganiayaan berat, telah mempersiapkan dirinya untuk melakukan penganiayaan berat. Yang dikatakan penganiayaan berat itu kita mengacu kepada pasal 90 KUHP, timbulnya luka berat. Apa indikator luka berat? Tidak berdaya atau berpotensi tidak berdaya, menimbulkan pingsan, cacat, ya, dan berpotensi maut akan menimpa dirinya. Itu yang dikatakan luka berat. Jadi kalau dia 354 itu adalah penganiayaan berat tanpa direncanakan. 355, 353 penganiayaan yang direncanakan. 351 penganiayaan biasa, ya. Jadi semuanya bisa menimbulkan luka berat, tapi sikap batin jahat yang bersangkutan dan mempersiapkan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka inilah yang menyebabkan. Tentu juga ada eviden lain atau alat bukti lain yang disiapkan, yang ditemukan oleh penyidik, sehingga penyidik punya kesimpulan 355 sebagai pasal yang layak dilimpahkan sebagai pasal yang pertama. Kemudian ada yang kedua 354, 355, 353, 351, dan paling bawah nanti adalah pasal 17 huruf D, pasal 76 huruf D, Undang-Undang 35 2014 tentang perlindungan anak. Kemudian ada satu lagi mungkin yang perlu saya tambahkan terkait dengan AG, ya. Jadi memang di dalam Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, identitas anak itu tidak boleh disebutkan. Kemudian ada proses bagaimana menetapkan seseorang menjadi pelaku. Jadi dalam Undang-Undang 11 2012 ada 3 jenis anak yang berhadapan dengan hukum. Pertama adalah sebagai korban, yang kedua sebagai saksi, dan yang ketiga adalah sebagai pelaku. Jadi bisa jadi AG diduga sebagai pelaku kalau kita pakai terminologi yang ada di dalam Undang-Undang 11 2012. Jadi sebelumnya sebagai saksi, naik sebagai pelaku. Artinya pelaku yang diduga ikut serta melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan pasal-pasal tadi itu. Kemudian juga di samping turut serta, nah turut serta berbeda, ada lagi pasal 56, ya. Tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Dir Reskrimum, yaitu membantu melakukan. Jadi kalau membantu melakukan berarti ancaman pidananya dikurangi sepertiga. Nah yang kedua, karena anak yang melakukan tindak pidana tadi disebutkan adalah ancaman maksimal 12, maka anak yang diduga melakukan tindak pidana dia setengah dari ancaman pidana orang dewasa. Jadi kalaupun nanti dibawa ke pengadilan sebagai terdakwa, ya misalnya, ya ini misalnya, maka ancaman pidananya maksimum adalah 6 tahun, dikurangi lagi sepertiga, karena dia kalau memang pasal 56 terbukti mencoba, berarti dikurangi lagi, jadi maksimum adalah 4 tahun, supaya teman-teman lainnya bisa membedakan anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, ya, berbeda. Jadi perlakuannya berbeda. Ada proses panjang sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai pelaku. Ada proses panjang. Tadi juga disebutkan oleh Ketua KPAI berdasarkan undang-undang, dia ada hak-hak yang perlu dilindungi. Jadi mohon
kepada media untuk melindunginya supaya tidak kebablasan dalam memberitakan, karena dia punya masa depan yang kemudian juga ketika melakukan dugaan tindak pidana itu sifatnya responsif, bukan sesuatu yang direncanakan sebagaimana orang dewasa. Jadi ada perbedaan karakter, jadi tidak boleh dipersamakan antara orang dewasa yang melakukan tindak pidana dengan anak yang melakukan tindak pidana. Saya pikir ini. Terima kasih. Baik, rekan-rekan. Tadi kita dengarkan seluruhnya. Sekarang rekan-rekan ada pertanyaan, silakan. Pak Tia. Oh iya, mohon maaf, ada dari kepala dinas. Silakan, Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Secara mandatoris kami ini diberi amanah untuk pencegahan dan penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi konteksnya adalah korban dan telah memiliki SOP yang sudah terstandarisasi serta baku bersama dengan jajaran Polda Metro Jaya, di mana dalam kasus yang hari ini di press release-kan ini kami sudah menjalaninya bersama dengan Polres Metro Jakarta Selatan, dan hari ini tentu kami juga melakukannya dengan Polda Metro Jaya dan seterusnya. Hal-hal yang telah kami lakukan adalah memberikan pendampingan sebagaimana secara mandatoris diamanahkan kepada UPT P2 TP2A, salah satu UPT yang ada di bawah Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta ini, dengan melakukan hal-hal yang pada hari Senin yang lalu kami sebenarnya ingin menemui korban, yang hari itu kami bertemunya dengan tim kuasa hukum korban. Ini upaya untuk pendampingan terhadap korban sudah kita upayakan dan sudah mendapatkan persetujuan dari keluarga melalui tim kuasa hukumnya. Apabila nantinya diperlukan pelayanan-pelayanan dari UPT P2 TP2A ini, mereka juga akan berkoordinasi secara proaktif dan kita akan memberikan layanan semaksimal mungkin tentunya. Bentuk-bentuk layanan kepada korban ini diantaranya adalah pendampingan psikologi nantinya apabila hal itu sudah dibutuhkan, dan juga pendampingan hukum apabila diperlukan. Dan mereka saat ini memiliki pendamping hukum sendiri. Dan tentu melalui kesempatan press release ini juga. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada hari ini, tepatnya hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, Polda Metro Jaya melakukan press conference terkait dengan perkembangan update yang menjadi perhatian kita bersama. Dan tentunya pertama-tama kami di sini turut prihatin, turut mendoakan kepada Adinda D agar segera diberikan kesembuhan, dipulihkan, serta keluarganya diberikan kekuatan dan ketabahan. Kemudian rekan-rekan kami dari Polda Metro Jaya, ada dari Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, ada Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan, ada Kasubdit Renakta, kemudian kami dari stakeholder, karena penyidikan ini sifatnya interprofesi ya, berkolaborasi. Yang pertama hadir turut di sini ada Ketua KPAI, dalam hal ini adalah Ibu Ai Mariati Soleha MSI. Kemudian juga ada Deputi Kementerian PPA Bapak Nahar Esa MSI, dan kemudian juga ada Kepala Dinas PPAP Provinsi DKI Insinyur Tuti Kusumawati MM, Ibu. Dan satu lagi kami juga didampingi ada ahli pidana anak
dari Kementerian PPA, Bapak Dr. Ahmad Sofyan SHMA. Rekan-rekan, pada hari ini akan ada update terkait dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Untuk waktu, kami persilakan kepada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Deputi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Nahar SH.MSI. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI, Insinyur Tuti Kusumawati MM. Yang kami hormati Ketua KPI Ibu Ai Mariati Solihah MSI. Kemudian yang saya hormati ahli pidana anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Bapak Dr. Ahmad Sofyan SHMA. Jadi pada kesempatan sore hari ini kami akan menjelaskan update penanganan penyidikan pada kasus yang saat ini menjadi pusat perhatian secara nasional, yaitu penganiayaan terhadap korban atas nama D. Rekan-rekan sekalian, yang pertama kami perlu jelaskan bahwa kasus ini terjadi pada tanggal 20 Februari 2023, kemudian ditangani oleh Polsek Pesanggerahan, dan pada saat itu sudah ditetapkan tersangka dan ditahan. Namun kemudian karena di Polsek tidak ada unit khusus PPA, maka dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan dan kemudian dilaksanakan penyidikan dengan asistensi dan supervisi dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, di mana kami mengirimkan tim penyidik Renakta dan juga personil daripada pengawasan penyidikan. Jadi secara intensif kami melaksanakan supervisi dan asistensi di Polres Jakarta Selatan dalam rangka untuk optimalisasi pelaksanaan penyidikan ini dan efisiensi daripada penyidikan ini. Hari ini kami tarik ke Polda Metro Jaya. Mengapa? Karena memang kita menerapkan pola kolaborasi interprofesi untuk memudahkan koordinasi, dan juga kami memiliki penyidik yang lebih banyak yang khusus menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Rekan-rekan sekalian, pada proses penyidikan ini yang ada di Jakarta Selatan, pada 3 hari pertama penyidik sudah menentukan tersangka dan juga menahan, yaitu 2 tersangka. Kemudian 7 hari terakhir kita adakan pendalaman terhadap proses penyidikan ini. Ya. Kami perlu jelaskan bahwa dalam proses penyidikan ini kita menghadapi 2 kelompok subjek hukum. Yang pertama adalah dewasa, orang dewasa yang sudah kita tentukan tersangkanya ini. Kemudian kita juga menghadapi 2 subjek hukum, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum. Yaitu pertama anak sebagai korban, yang kedua adalah anak sebagai saksi. Ini keduanya adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karenanya kami perlu kehati-hatian, kami perlu legit dalam penanganan kasus ini, dan kami perlu mengundang mitra untuk menjamin bahwa pemenuhan daripada hak-hak anak ini bisa tetap terjaga. Oleh karenanya kami menggandeng dari KPAI dari awal, kami mengundang stakeholder dari awal, UPTD, PPA Provinsi DKI, kami melibatkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak awal,
Kami juga melibatkan ahli pidana anak sejak awal dan juga ahli pidana. Dan juga kami perlu sampaikan rekan-rekan sekalian bahwa dalam proses penyidikan kami tetap melaksanakan penyidikan dengan menggunakan pola scientific crime investigation. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, dalam proses penyidikan kami telah memeriksa 10 orang saksi. Ya. Kemudian juga kami melibatkan saksi ahli di sini, ahli pidana, ahli dari digital forensik, ahli dari psikologi. Kami melibatkan tim dari Apsifor, ya, psikologi untuk memeriksa psikologi forensik maupun psikologi klinis terhadap anak ini, untuk sekali lagi dalam menjamin hak-hak anak tersebut. Nah, kemudian kami perlu jelaskan rekan-rekan sekalian bahwa pada awalnya kami menerapkan dalam konstruksi pasal adalah pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang PPA junto 351 penganiayaan, ya, biasa di sini yang awal. Namun kami perlu menjelaskan bahwa penyidikan kami ini ada bersifat berkesinambungan. Kami artikan menganalogikan seperti ini. Misalnya kita sekarang sakit panas, tapi panasnya karena apa? Kami perlu ada pemeriksaan lanjutan. Apakah ini tipes? Apakah ini demam berdarah? Seperti itu. Dah kami awalnya adalah penganiayaan biasa di sini dijuntukan dengan undang PPA tadi. Setelah kami adakan pemeriksaan, kami libatkan digital forensik, kami menemukan fakta-fakta baru, bukti chat WA, video yang ada di HP. Kemudian perlu kami sampaikan, kami juga menemukan CCTV di seputaran TKP, sehingga kami bisa melihat peranan dari masing-masing orang yang ada di TKP tersebut. Dan kami berkomitmen di sini siapapun yang bersalah harus dihukum. Ya tentu saja apabila itu pun anak, secara formil ini diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak, secara material diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, pada kesempatan gelar pada siang hari ini, pagi sampai dengan siang hari ini, kami menambah konstruksi pasal baru terhadap tersangka-tersangka ini, ya. Kemudian yang kedua, ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi atau meningkat statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Atau dengan kata lain berubah menjadi pelaku atau anak. Jadi terhadap anak di bawah umur ini tidak boleh dibilang tersangka. Jadi yang kami perlu jelaskan. Kemudian dari fakta hukum yang kami peroleh, baik itu dari chat WA, baik itu dari video, kemudian baik itu dari CCTV yang ada di TKP, kemudian keterangan saksi-saksi, ya, kami mengonstruksikan konstruksi pasal yang baru. Nah, sebelum kami jelaskan, kami juga perlu menjelaskan di sini, ternyata pada awalnya para tersangka ini ataupun orang yang ada di TKP tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Setelah kami sesuaikan dengan CCTV, kami sesuaikan dengan alat bukti yang lain, kami sesuaikan dengan chat WA, tergambar semua peranannya di situ. Oleh karenanya, yang kami sampaikan tadi, ada peningkatan status dari anak yang berhadapan dengan hukum berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku. Kemudian ada perubahan konstruksi pasal. Yang pertama, terhadap tersangka MDS. Konstruksi pasalnya adalah 355 KUHP ayat 1, subsidiar 354 ayat 1 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 KUHP,
lebih-lebih subsidiar 351 ayat 2 KUHP dan atau 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Itu MDS. Ya. Kemudian terhadap tersangka SL yaitu 355 ayat 1 junto 56 KUHP, subsidiar 354 ayat 1 KUHP junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP. Ya, jadi saya ulangi ya, untuk tersangka SL itu 355 KUHP 355 ayat 1 KUHP junto 56 KUHP, subsidiar 354 ayat 1 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP dan atau 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Kemudian terhadap anak AG, kami selalu sebut anak AG, ya, ini anak yang berkonflik dengan hukum. Itu pasalnya adalah 76C junto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau 355 ayat 1 junto 56, subsidiar 354 ayat 1 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP. Tentang ancaman maksimal nanti ahli pidana yang akan menyampaikan, karena di sini sekali lagi rekan-rekan sekalian, secara formil terhadap anak di bawah umur itu ada perlakuan yang berbeda. Demikian juga apabila anak sebagai korban ada secara material dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Kemudian rekan-rekan sekalian, kami melihat di sini bahwa dari bukti digital bahwa ini ada perencanaan sejak awal. Ya, pada saat mulai menelpon SL, kemudian bertemu SL, kemudian pada saat di dalam mobil bertiga ada mens rea, niat di sana. Kemudian pada saat terjadinya penganiayaan yang ini sangat-sangat memprihatinkan, kita lihat ya, sangat-sangat sadis di sini. Itu ada 3 kali tendangan ke arah kepala. Kemudian ada 2 kali menginjak tengkuk dan juga ada 1 kali pukulan ke arah kepala. Ini yang ke arah yang sangat-sangat vital di kepala ya. Di sana di antaranya ada kata-kata free kick. Ya. Free kick baru ditendang ke arah kepala seperti tendangan penalti, ya, ataupun tendangan bebas. Ya. Kemudian juga ada kata-kata, gua nggak takut kalau anak orang lain, anak orang mati. Bagi penyidik di sini dan juga kami konsultasikan dengan saksi ahli, ini bisa merupakan suatu mens rea, niat jahat dan juga aktus serius wujud perbuatan. Ini rangkaian perbuatan, korban sudah tidak berdaya, 2 kali ditendang sudah tidak berdaya, masih diadakan penganiayaan lebih lanjut ke arah kepala. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, sekali lagi hari ini kami melaksanakan gelar perkara secara komprehensif, ya, di mana yang pertama sebagai wujud penyidikan kami yang berkesinambungan,
dengan melihat alat bukti yang ada, dengan melihat digital forensik, hasil digital forensik, bukti chat WA, video, kemudian bukti digital forensik dari CCTV, TKP, keterangan saksi, beberapa orang saksi ini, 10 orang saksi yang saling bersesuaian, sehingga kami menemukan fakta hukum dan bisa menemukan peranan dari masing-masing tersangka. Maka hari ini kami menambah konstruksi pasal sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Yang kedua, terjadi peningkatan status terhadap AG yang tadinya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, ya, ataupun anak. Jadi kalau di Undang-Undang Pelihara tidak boleh disebut tersangka. Ya, kemudian untuk efisiensi penyidikan, karena selama ini kami mengirim tim wasidik dan penyidik Nenakta di Polres Jakarta Selatan, kami limpahkan ke Polda Metro Jaya. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, yang kami perlu tekankan, mengapa terhadap peningkatan status ini membutuhkan waktu yang lama? Kami harus mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Peradilan Anak. Ya. Kami harus melibatkan pekerja sosial untuk melaksanakan penelitian. Kami harus melibatkan tim psikologi untuk melaksanakan pemeriksaan, ya, kemudian tes dan serangkaian kegiatan yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Saya kira demikian penjelasan dari kami. Selanjutnya kami persilakan pada Pak Kabid Humas. Baik rekan-rekan, sebelum ke ahli pidana dan lainnya, mungkin dari Pak Deputi Kementerian PPA yang akan menyampaikan. Izin Pak Dir dan semua peserta rilis ini. Kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentu menyampaikan prihatin terhadap kejadian ini, dan sejak awal Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak memberikan perhatian dan atensi penuh terhadap kasus ini dan telah menugaskan kami. Terkait dengan ini, tentu karena tadi sudah disampaikan berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, maka sesuai dengan mandat pasal 94 Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, maka kami ingin memastikan 4 hal. Bahwa proses ini juga perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan, upaya mencegah prosesnya tidak lengkap, salah satunya diantaranya. Lalu kemudian memastikan bahwa kebutuhan dalam proses ini sudah memenuhi regulasi atau peraturan perundang-undangan yang ada untuk menghindari hal-hal yang tidak kita harapkan. Lalu kemudian yang kedua, tentu mengambil langkah tentang jika dibutuhkan ikut dalam proses penyelesaian administrasi perkara. Jadi kalau ada dokumen-dokumen, ada kebutuhan lain yang perlu dilengkapi, perlu ahli, perlu petugas-petugas tertentu, tentu kami ingin memastikan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Termasuk yang tugas yang selanjutnya itu terkait dengan rehabilitasi dan reintegrasi. Rehabilitasi tentu berkaitan dengan rehabilitasi fisik selama korban ada di rumah sakit, termasuk juga mengingatkan tentang hak-hak korban gitu ya. Lalu kemudian hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum itu selama proses pemulihan, selama proses pengobatan itu juga perlu dilakukan, termasuk nanti pasca penyelesaian kasus ini. Lalu kemudian yang ketiga tentu ingin memastikan juga langkah yang keempat, yaitu soal reintegrasi sosial. Kita tidak mengharapkan misalnya yang sudah diputuskan tadi oleh penyidik lalu kemudian berdampak kepada pengabaian hak-hak anak. Misalnya dalam proses ini jangan sampai misalnya anak yang sudah dinaikkan statusnya lalu kemudian tidak punya hak untuk dipenuhi hak pendidikannya, hak yang lainnya dan segala macam. Ini yang kami terus kawal sejak awal dan sudah berkoordinasi dengan KPAI, kepolisian
yang sejak dari Jakarta Selatan. Jadi ini hari ini kita sudah mendengar dan kami terima kasih atas kerja keras dari pihak kepolisian dan tentu kami akan terus melakukan koordinasi dalam penanganan kasus. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Dir beserta jajaran Bapak Ibu dari Kementerian Lembaga, rekan-rekan awak media. Rasa duka dan empati tentu kami sampaikan kepada korban. Sampai saat ini dalam pengawasan kami yang disampaikan medis dan keluarga baru sampai bisa respon, dan itu pun secara medis. Tentu ini merupakan kekerasan yang sangat serius, dan KPAI mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan karena ini sangat mencederai martabat, terutama hak dasar asasi manusia. Ini yang kami lihat sebagai tindakan pidana yang luar biasa, sehingga pengawasan kami tentu terhadap korban ingin lebih memastikan bagaimana situasi dan kondisi Ananda D ini dalam perawatan intensif segera dipulihkan dan Allah segera angkat penyakitnya sehingga Ananda bisa kembali pulih dan menikmati masa anak-anaknya secara normal, secara wajar. Ini doa kita setiap saat. Yang kedua, terkait rilis hari ini, tentu KPAI memberikan apresiasi atas upaya kerja keras, kerjasama, kerja koordinatif yang terus dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan, dan kemudian hari ini dilakukan di tingkat Polda Metro Jaya. Ini menunjukkan keseriusan terhadap langkah-langkah profesionalitas yang dilakukan kepolisian melihat situasi dan kondisi tindak pidana terhadap seorang anak. Sehingga kami dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, ada konstruksi yang baru, memberikan sebuah apresiasi dan sebuah pembelajaran publik bahwa anak-anak Indonesia harus terbebas dari situasi kekerasan yang hari ini dialami oleh salah satu anak kita. Berikutnya, pengawasan kami tentu bukan hanya melihat situasi dan kondisi dan bertemu korban serta keluarganya, kami juga memastikan berbagai hak yang harus didapatkan ketika kita melihat di dalam aturan perundangan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan ini tentu dipastikan siapa yang berperan secara sentral untuk memberikan perlindungan. Di antaranya adalah KPAI melihat ada hak-hak yang harus dilewati dalam proses hukumnya. Tentu kalau disebut hak prosedural, baik itu pendampingannya gitu ya dalam proses hukum. Tentu ketika seorang anak masih dalam situasi kritis, kita ingin ada ruang dan pemulihan yang optimal. Kemudian juga pemulihan sampai pada situasi yang betul-betul pulih gitu. Dan berikutnya adalah hak restitusi atau ganti kerugian. Kami telah koordinasi dengan LPSK sebagai mandatori dari Undang-Undang 31 2016 untuk menyatakan bahwa ini harus dijalankan sesuai aturan yang berlaku gitu. Nah, tentu saja di dalam konteks ini kami juga melihat proses hukum yang dijalankan oleh Polres Jakarta Selatan gitu ya. Jadi pengawasan sudah kami lakukan seiring dengan pengaduan yang diberikan oleh tim dan keluarga, tim kuasa hukum dan keluarga korban kepada KPAI pada tanggal 24 Februari 2023. Nah, berikutnya pada 28 Februari kami didatangi oleh tim kuasa hukum dan keluarganya dari Ananda AG sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Ini tentu menjadi sebuah situasi yang harus kami pastikan juga ruang lingkupnya bagaimana pengawasan KPAI bisa memperlakukan ya anak saksi ini secara setara di dalam konteks perlindungan dan proses hukumnya. Kami berkoordinasi apakah ada yang tidak menyenangkan di dalam kerangka
pemeriksaan. Nah, itu langkah-langkah kami tentu untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian bagaimana situasi dan kondisi Ananda ini juga kami lakukan langkah-langkah komunikasi gitu ya, dan berbagai hal yang menunjukkan bahwa ini bagian pengawasan KPAI. Sesungguhnya yang paling luar biasa adalah bagaimana kami sudah koordinasi juga terkait begitu banyaknya penyebaran identitas yang seharusnya kita semua bisa menahan diri, bisa dihapus dan tidak luar biasa dipublikasi. Jadi ini yang sebetulnya dalam konteks koordinasi pengawasan dari setelah pelaporan Ananda AG yang dilakukan oleh KPAI beserta beberapa pemangku kepentingan. Terkait hari ini tentu ini bagian koordinasi yang kemudian kami lihat ada peningkatan tadi status menjadi anak berkonflik hukum atau menjadi anak terkait AG. Tentu kami menghormati jalannya prosesnya dari proses hukum ini, karena bagi kami anak berkonflik dengan hukum mereka adalah anak korban, anak pelaku dan anak saksi menjadi kerangka dalam perlindungan anak di dalam proses hukum. Ini yang harus kita lakukan, langkah-langkah memastikan hal tersebut, sehingga menghormati kinerja di ranah kepolisian menjadi bagian penting pengawasan kami untuk selanjutnya. Baik, itu yang ingin saya sampaikan, sehingga hak-hak yang kemudian bagaimana setelah dia menjadi anak AG ini tentu KPAI akan terus memastikan Ananda AG juga berada dalam situasi yang tidak terpublikasi secara luar biasa gitu ya. Publikasi yang kita maksud tentu ada penyebaran foto, penyebaran nama, bahkan hal-hal yang memang seharusnya terlindungi. Jadi ini menjadi salah satu yang harus kita pastikan. Kemudian juga bagaimana proses selanjutnya, karena pasti akan ada skema-skema dalam menurut aturan perundangan, sistem peradilan pidana anak maupun undang-undang perlindungan anak ini akan di dalam pengawasan kepolisian dikembalikan kepada orang tua untuk terus menjalankan proses hukumnya atau dititip dalam LPKS, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang memang berwenang di dalam undang-undang untuk memberikan perlindungan di dalam kerangka pemeriksaan. Mohon maaf agak panjang Pak Dir. Ini hal-hal yang hari ini mari rekan-rekan sekalian akan kita lakukan langkah-langkah menghormati proses hukum yang ada, dan kemudian KPAI akan terus mengawasi berjalannya hukum ini sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Rekan-rekan, menyambung dari Ibu Ketua KPAI, Pak Direktur, menambahkan. Baik rekan-rekan, mungkin tadi saya lupa menyampaikan pasal 355 KUHP itu adalah penganiayaan berat yang direncanakan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Ya, jadi itu ancaman maksimal, itu pasal yang kami sebutkan. Kalau pasal 354 itu dengan sengaja melakukan penganiayaan berat, ancaman maksimal 8 tahun. Kemudian 353 itu penganiayaan yang direncanakan mengakibatkan luka berat. Ya. Kemudian 351 ayat 2 penganiayaan tanpa direncanakan, ya, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Jadi ini memang kondisi pasal kita urut dari mulai yang terberat sampai dengan, tapi dari penyidikan kami ini masih berkesinambungan, ya. Masih dalam proses pemeriksaan sebelum kami kirimkan ke pihak kejaksaan. Saya kira demikian. Mungkin pertanyaan dulu atau dari Pak Ali tidak? Ya. Terima kasih Pak Kombes atas kesempatannya, Pak Kombes Hengki Haryadi. Saya diminta oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memberikan keterangan ahli terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan, pasal-pasal yang diduga dilakukan oleh tersangka. Ya. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Pak Direktur
bahwa pasal yang paling berat diduga dilakukan oleh tersangka adalah 355. Jadi 355 itu, teman-teman, itu adalah pasal yang paling berat untuk delik penganiayaan. Penyidik telah menemukan alat bukti bahwa tersangka diduga melakukan penganiayaan berat yang direncanakan. Penganiayaan berat yang direncanakan berarti adalah yang bersangkutan telah mempersiapkan, ini dugaan, ini kan si dugaan, telah mempersiapkan untuk melakukan penganiayaan berat, telah mempersiapkan dirinya untuk melakukan penganiayaan berat. Yang dikatakan penganiayaan berat itu kita mengacu kepada pasal 90 KUHP, timbulnya luka berat. Apa indikator luka berat? Tidak berdaya atau berpotensi tidak berdaya, menimbulkan pingsan, cacat, ya, dan berpotensi maut akan menimpa dirinya. Itu yang dikatakan luka berat. Jadi kalau dia 354 itu adalah penganiayaan berat tanpa direncanakan. 355, 353 penganiayaan yang direncanakan. 351 penganiayaan biasa, ya. Jadi semuanya bisa menimbulkan luka berat, tapi sikap batin jahat yang bersangkutan dan mempersiapkan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka inilah yang menyebabkan. Tentu juga ada eviden lain atau alat bukti lain yang disiapkan, yang ditemukan oleh penyidik, sehingga penyidik punya kesimpulan 355 sebagai pasal yang layak dilimpahkan sebagai pasal yang pertama. Kemudian ada yang kedua 354, 353, 351, dan paling bawah nanti adalah pasal 17 huruf D, pasal 76 huruf D, Undang-Undang huruf C, Undang-Undang 35/2014 tentang pelindungan anak. Kemudian ada satu lagi mungkin yang perlu saya tambahkan terkait dengan AG, ya. Jadi memang di dalam Undang-Undang 11/2012 tentang sistem peradilan pidana anak, identitas anak itu tidak boleh disebutkan. Kemudian ada proses bagaimana menetapkan seseorang menjadi pelaku. Jadi dalam Undang-Undang 11/2012 ada 3 jenis anak yang berhadapan dengan hukum. Pertama adalah sebagai korban, yang kedua sebagai saksi, dan yang ketiga adalah sebagai pelaku. Jadi bisa jadi AG diduga sebagai pelaku kalau kita pakai terminologi yang ada di dalam Undang-Undang 11/2012. Jadi sebelumnya sebagai saksi, naik sebagai pelaku. Artinya pelaku yang diduga ikut serta melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan pasal-pasal tadi itu. Pasal. Kemudian juga di samping turut serta, nah turut serta berbeda, ada lagi pasal 56, ya. Tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Direskrimum, yaitu membantu melakukan. Jadi kalau membantu melakukan berarti ancaman pidananya dikurangi 1/3. Nah, yang kedua, karena anak yang melakukan tindak pidana tadi disebutkan adalah ancaman maksimal 12, maka anak yang diduga melakukan tindak pidana dia setengah dari ancaman pidana orang dewasa. Jadi kalaupun nanti dibawa ke pengadilan sebagai terdakwa, ya misalnya, ya ini misalnya, maka ancaman pidananya maksimum adalah 6 tahun, dikurangi lagi 1/3 karena dia kalau memang pasal 56 terbukti mencoba, berarti dikurangi lagi, jadi maksimum adalah 4 tahun, supaya teman-teman lainnya bisa membedakan anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, ya, berbeda. Jadi perlakuannya berbeda. Ada proses panjang sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai pelaku. Ada proses panjang. Tadi juga disebutkan oleh Ketua KPAI berdasarkan undang-undang, dia ada hak-hak yang perlu dilindungi. Jadi mohon kepada media untuk melindunginya supaya tidak kebablasan dalam memberitakan, karena dia punya masa depan yang kemudian juga ketika melakukan dugaan tindak pidana itu sifatnya responsif, bukan sesuatu yang direncanakan sebagaimana orang dewasa. Jadi ada perbedaan karakter, jadi tidak boleh dipersamakan antara orang dewasa yang melakukan tindak pidana dengan anak yang melakukan tindak pidana. Saya pikir ini. Terima kasih. Baik, rekan-rekan. Tadi kita dengarkan seluruhnya. Sekarang rekan-rekan ada pertanyaan, silakan. Pak Lia. Oh iya, mohon maaf, ada dari kepala dinas. Silakan, Ibu. Terima kasih.
kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Secara mandatoris kami ini diberi amanah untuk pencegahan dan penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi konteksnya adalah korban dan telah memiliki SOP yang sudah terstandarisasi serta baku bersama dengan jajaran Polda Metro Jaya, di mana dalam kasus yang hari ini di press release-kan ini kami sudah menjalaninya bersama dengan Polres Metro Jakarta Selatan, dan hari ini tentu kami juga melakukannya dengan Polda Metro Jaya dan seterusnya. Hal yang telah kami lakukan adalah memberikan pendampingan sebagaimana secara mandatoris diamanahkan kepada UPT P2 TP2A, salah satu UPT yang ada di bawah Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta ini, dengan melakukan hal-hal yang pada hari Senin yang lalu kami sebenarnya ingin menemui korban, yang hari itu kami bertemunya dengan tim kuasa hukum korban. Ini upaya untuk pendampingan terhadap korban sudah kita upayakan dan sudah mendapatkan persetujuan dari keluarga melalui tim kuasa hukumnya. Apabila nantinya diperlukan pelayanan-pelayanan dari UPT P2 TP2A ini, mereka juga akan berkoordinasi secara proaktif dan kita akan memberikan layanan semaksimal mungkin tentunya. Bentuk-bentuk layanan kepada korban ini diantaranya adalah pendampingan psikologi nantinya apabila hal itu sudah dibutuhkan, dan juga pendampingan hukum apabila diperlukan. Dan mereka saat ini memiliki pendamping hukum sendiri. Dan tentu melalui kesempatan press release ini juga. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada hari ini, tepatnya hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, Polda Metro Jaya melakukan press conference terkait dengan perkembangan update yang menjadi perhatian kita bersama. Dan tentunya pertama-tama kami di sini turut prihatin, turut mendoakan kepada Adinda D agar segera diberikan kesembuhan, dipulihkan, serta keluarganya diberikan kekuatan dan ketabahan. Kemudian rekan-rekan kami dari Polda Metro Jaya, ada dari Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, ada Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan, ada Kasubdit Renakta, kemudian kami dari stakeholder, karena penyidikan ini sifatnya interprofesi ya, berkolaborasi. Yang pertama hadir turut di sini ada Ketua KPAI, dalam hal ini adalah Ibu Ai Mariati Saleha MSI. Kemudian juga ada Deputi Kementerian PPA Bapak Nahar SH MSI, dan kemudian juga ada Kepala Dinas PPAP Provinsi DKI Insinyur Tuti Kusumawati MM, Ibu. Dan satu lagi kami juga didampingi ada ahli pidana anak dari Kementerian PPA Bapak Dr. Ahmad Sofyan SHMA. Rekan-rekan, pada hari ini akan ada update terkait dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Untuk waktu, kami persilakan kepada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Deputi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Nahar SH MSI. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas PPAP
PPAPP Provinsi DKI, Insinyur Tuti Kusumawati MM. Yang kami hormati Ketua KPI Ibu Ai Mariati Solihah MSI. Kemudian yang saya hormati ahli pidana anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Bapak Dr. Ahmad Sofiah SHMA. Jadi pada kesempatan sore hari ini kami akan menjelaskan update penanganan penyidikan pada kasus yang saat ini menjadi pusat perhatian secara nasional, yaitu penganiayaan terhadap korban atas nama D. Rekan-rekan sekalian, yang pertama kami perlu jelaskan bahwa kasus ini terjadi pada tanggal 20 Februari 2023, kemudian ditangani oleh Polsek Pesanggerahan, dan pada saat itu sudah ditetapkan tersangka dan ditahan. Namun kemudian karena di Polsek tidak ada unit khusus PPA, maka dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan, dan kemudian dilaksanakan penyidikan dengan asistensi dan supervisi dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, di mana kami mengirimkan tim penyidik Renakta dan juga personil daripada pengawasan penyidikan. Jadi secara intensif kami melaksanakan supervisi dan asistensi di Polres Jakarta Selatan dalam rangka untuk optimalisasi pelaksanaan penyidikan ini dan efisiensi daripada penyidikan ini. Hari ini kami tarik ke Polda Metro Jaya. Mengapa? Karena memang kita menerapkan pola kolaborasi interprofesi untuk memudahkan koordinasi, dan juga kami memiliki penyidik yang lebih banyak yang khusus menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Rekan-rekan sekalian, pada proses penyidikan ini yang ada di Jakarta Selatan, pada 3 hari pertama penyidik sudah menentukan tersangka dan juga menahan, yaitu 2 tersangka. Kemudian 7 hari terakhir kita adakan pendalaman terhadap proses penyidikan ini. Ya. Kami perlu jelaskan bahwa dalam proses penyidikan ini kita menghadapi 2 kelompok subjek hukum. Yang pertama adalah orang dewasa yang sudah kita tentukan tersangkanya ini. Kemudian kita juga menghadapi 2 subjek hukum, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu pertama anak sebagai korban, yang kedua adalah anak sebagai saksi. Ini keduanya adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karenanya kami perlu kehati-hatian, kami perlu rigid dalam penanganan kasus ini, dan kami perlu mengundang mitra untuk menjamin bahwa pemenuhan daripada hak-hak anak ini bisa tetap terjaga. Oleh karenanya kami menggandeng dari KPAI dari awal, kami mengundang stakeholder dari awal, UPTD, PPA Provinsi DKI, kami melibatkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak awal, kami juga melibatkan ahli pidana anak sejak awal dan juga ahli pidana. Dan juga kami perlu sampaikan rekan-rekan sekalian bahwa dalam proses penyidikan kami tetap melaksanakan penyidikan dengan menggunakan pola scientific crime investigation. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, dalam proses penyidikan kami telah memeriksa 10 orang saksi. Ya. Kemudian juga kami melibatkan saksi ahli di sini, ahli pidana, ahli dari digital forensik, ahli dari psikologi. Kami melibatkan tim dari Apsifor, ya,
psikologi untuk memeriksa psikologi forensik maupun psikologi klinis terhadap anak ini untuk sekali lagi dalam menjamin hak-hak anak tersebut. Nah, kemudian kami perlu jelaskan rekan-rekan sekalian bahwa pada awalnya kami menerapkan dalam konstruksi pasal adalah pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang PPA junto 351 penganiayaan, ya, biasa di sini yang awal. Namun kami perlu menjelaskan bahwa penyidikan kami ini ada bersifat berkesinambungan. Kami artikan menganalogikan seperti ini. Misalnya kita sekarang sakit panas, tapi panasnya karena apa? Kami perlu ada pemeriksaan lanjutan. Apakah ini tipes? Apakah ini demam berdarah? Seperti itu dah. Kami awalnya adalah penganiayaan biasa di sini dijuntukan dengan undang PPA tadi. Setelah kami adakan pemeriksaan, kami libatkan digital forensik, kami menemukan fakta-fakta baru, bukti chat WA, video yang ada di HP. Kemudian perlu kami sampaikan, kami juga menemukan CCTV di seputaran TKP, sehingga kami bisa melihat peranan dari masing-masing orang yang ada di TKP tersebut. Dan kami berkomitmen di sini siapapun yang bersalah harus dihukum. Ya tentu saja apabila itu pun anak, secara formil ini diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak, secara material diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, pada kesempatan gelar pada siang hari ini, pagi sampai dengan siang hari ini, kami menambah konstruksi pasal baru terhadap tersangka-tersangka ini, ya. Kemudian yang kedua, ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi atau meningkat statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Atau dengan kata lain, berubah menjadi pelaku atau anak. Jadi terhadap anak di bawah umur ini tidak boleh dibilang tersangka. Jadi yang kami perlu jelaskan. Kemudian dari fakta hukum yang kami peroleh, baik itu dari chat WA, baik itu dari video, kemudian baik itu dari CCTV yang ada di TKP, kemudian keterangan saksi-saksi, ya, kami mengonstruksikan konstruksi pasal yang baru. Nah, sebelum kami jelaskan, kami juga perlu menjelaskan di sini, ternyata pada awalnya para tersangka ini ataupun orang yang ada di TKP tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Setelah kami sesuaikan dengan CCTV, kami sesuaikan dengan alat bukti yang lain, kami sesuaikan dengan chat WA, tergambar semua peranannya di situ. Oleh karenanya, yang kami sampaikan tadi, ada peningkatan status dari anak yang berhadapan dengan hukum berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku. Kemudian ada perubahan konstruksi pasal. Yang pertama, terhadap tersangka MDS. Konstruksi pasalnya adalah 355 KUHP ayat 1, subsidiar 354 ayat 1 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 KUHP, dan atau 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Itu MDS. Ya. Kemudian terhadap tersangka SL, yaitu 355 ayat 1 junto 56 KUHP, subsidiar 354 ayat 1 KUHP junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2
2 junto 56 KUHP. Ya, jadi saya ulangi ya, untuk tersangka SL itu 355 KUHP 355 ayat 1 KUHP, junto 56 KUHP, subsidiar 354 ayat 1 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP, dan atau 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Kemudian terhadap anak AG, kami harus sebut anak AG, ya, ini anak yang berkonflik dengan hukum. Itu pasalnya adalah 76C junto 8 pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan atau 355 ayat 1 junto 56, subsidiar 354 ayat 1 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP. Tentang ancaman maksimal nanti ahli pidana yang akan menyampaikan, karena di sini sekali lagi rekan-rekan sekalian, secara formil terhadap anak di bawah umur itu ada perlakuan yang berbeda. Demikian juga apabila anak sebagai korban, ada secara material dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Kemudian rekan-rekan sekalian, kami melihat di sini bahwa dari bukti digital bahwa ini ada perencanaan sejak awal. Ya, pada saat mulai menelpon SL, kemudian bertemu SL, kemudian pada saat di dalam mobil bertiga ada mens rea, niat di sana. Kemudian pada saat terjadinya penganiayaan yang ini sangat-sangat memprihatinkan, kita lihat ya, sangat-sangat sadis di sini. Itu ada 3 kali tendangan ke arah kepala. Kemudian ada 2 kali menginjak tengkuk, dan juga ada 1 kali pukulan ke arah kepala. Ini yang ke arah yang sangat-sangat vital ini kepala ya. Di sana di antaranya ada kata-kata free kick. Ya, free kick baru ditendang ke arah kepala seperti tendangan penalti. Ya, ataupun tendangan bebas. Ya. Kemudian juga ada kata-kata, gua nggak takut kalau anak orang lain, anak orang mati. Bagi penyidik di sini, dan juga kami koordinasikan, konsultasikan dengan saksi ahli, ini bisa merupakan suatu mens rea, niat jahat, dan juga aktus serius wujud perbuatan. Ini rangkaian perbuatan, korban sudah tidak berdaya, 2 kali ditendang sudah tidak berdaya, masih diadakan penganiayaan lebih lanjut ke arah kepala. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, sekali lagi hari ini kami melaksanakan gelar perkara secara komprehensif, ya, di mana yang pertama sebagai wujud penyidikan kami yang berkesinambungan dengan melihat alat bukti yang ada, dengan melihat digital forensik, hasil digital forensik, bukti chat WA, video, kemudian bukti digital forensik dari CCTV, TKP, keterangan saksi, beberapa orang saksi, ini 10 orang saksi yang saling bersesuaian, sehingga kami menemukan fakta hukum dan bisa menemukan peranan dari masing-masing tersangka. Maka hari ini kami menambah konstruksi pasal sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Yang kedua, terjadi peningkatan status terhadap AG yang tadinya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Ya.
ataupun anak. Jadi kalau di Undang-Undang Pelindungan Anak tidak boleh disebut tersangka. Ya, kemudian untuk efisiensi penyidikan, karena selama ini kami mengirim tim wasidik dan penyidik Menak dari Polres Jakarta Selatan, kami limpahkan ke Polda Metro Jaya. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, yang kami perlu tekankan, mengapa terhadap peningkatan status ini membutuhkan waktu yang lama? Kami harus mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Peradilan Anak. Ya. Kami harus melibatkan pekerja sosial untuk melaksanakan penelitian. Kami harus melibatkan tim psikologi untuk melaksanakan pemeriksaan, ya, kemudian tes dan serangkaian kegiatan yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Saya kira demikian penjelasan dari kami. Selanjutnya kami persilakan pada Pak Kabid Humas. Baik rekan-rekan, sebelum ke ahli pidana dan lainnya, mungkin dari Pak Deputi Kementerian PPA yang akan menyampaikan. Izin Pak Dir dan semua peserta rilis ini. Kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentu menyampaikan prihatin terhadap kejadian ini, dan sejak awal Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak memberikan perhatian dan atensi penuh terhadap kasus ini dan telah menugaskan kami. Terkait dengan ini, tentu karena tadi sudah disampaikan berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, maka sesuai dengan mandat pasal 94 Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, maka kami ingin memastikan 4 hal. Bahwa proses ini juga perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan, upaya mencegah prosesnya tidak lengkap, salah satunya diantaranya. Lalu kemudian memastikan bahwa kebutuhan dalam proses ini sudah memenuhi regulasi atau peraturan perundang-undangan yang ada untuk menghindari hal-hal yang tidak kita harapkan. Lalu kemudian yang kedua, tentu mengambil langkah tentang jika dibutuhkan ikut dalam proses penyelesaian administrasi perkara. Jadi kalau ada dokumen-dokumen, ada kebutuhan lain yang perlu dilengkapi, perlu ahli, perlu petugas-petugas tertentu, tentu kami ingin memastikan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Termasuk yang tugas yang selanjutnya itu terkait dengan rehabilitasi dan reintegrasi. Rehabilitasi tentu berkaitan dengan rehabilitasi fisik selama korban ada di rumah sakit, termasuk juga mengingatkan tentang hak-hak korban gitu ya. Lalu kemudian hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum itu selama proses pemulihan, selama proses pengobatan itu juga perlu dilakukan, termasuk nanti pasca penyelesaian kasus ini. Lalu kemudian yang ketiga tentu ingin memastikan juga langkah yang keempat, yaitu soal reintegrasi sosial. Kita tidak mengharapkan misalnya yang sudah diputuskan tadi oleh penyidik lalu kemudian berdampak kepada pengabaian hak-hak anak. Misalnya dalam proses ini jangan sampai misalnya anak yang sudah dinaikkan statusnya lalu kemudian tidak punya hak untuk dipenuhi hak pendidikannya, hak yang lainnya dan segala macam. Ini yang kami terus kawal sejak awal dan sudah berkoordinasi dengan KPAI, kepolisian sejak dari Jakarta Selatan. Jadi ini hari ini kita sudah mendengar dan kami terima kasih atas kerja keras dari pihak kepolisian dan tentu kami akan terus melakukan koordinasi dalam penanganan kasus ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Dir beserta jajaran Bapak Ibu dari Kementerian Lembaga, rekan-rekan awak media. Rasa duka dan empati tentu kami sampaikan kepada korban. Sampai saat ini dalam pengawasan kami
yang disampaikan medis dan keluarga baru sampai bisa respon, dan itu pun secara medis. Tentu ini merupakan kekerasan yang sangat serius, dan KPAI mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan karena ini sangat mencederai martabat, terutama hak dasar asasi manusia. Ini yang kami lihat sebagai tindakan pidana yang luar biasa, sehingga pengawasan kami tentu terhadap korban ingin lebih memastikan bagaimana situasi dan kondisi Ananda D ini dalam perawatan intensif segera dipulihkan dan Allah segera angkat penyakitnya sehingga Ananda bisa kembali pulih dan menikmati masa anak-anaknya secara normal, secara wajar. Ini doa kita setiap saat. Yang kedua, terkait rilis hari ini, tentu KPAI memberikan apresiasi atas upaya kerja keras, kerjasama, kerja koordinatif yang terus dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan, dan kemudian hari ini dilakukan di tingkat Polda Metro Jaya. Ini menunjukkan keseriusan terhadap langkah-langkah profesionalitas yang dilakukan kepolisian melihat situasi dan kondisi tindak pidana terhadap seorang anak. Sehingga kami dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, ada konstruksi yang baru, memberikan sebuah apresiasi dan sebuah pembelajaran publik bahwa anak-anak Indonesia harus terbebas dari situasi kekerasan yang hari ini dialami oleh salah satu anak kita. Berikutnya, pengawasan kami tentu bukan hanya melihat situasi dan kondisi dan bertemu korban serta keluarganya, kami juga memastikan berbagai hak yang harus didapatkan ketika kita melihat di dalam aturan perundangan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan ini tentu dipastikan siapa yang berperan secara sentral untuk memberikan perlindungan. Di antaranya adalah KPAI melihat ada hak-hak yang harus dilewati dalam proses hukumnya. Tentu kalau disebut hak prosedural, baik itu pendampingannya gitu ya dalam proses hukum. Tentu ketika seorang anak masih dalam situasi kritis, kita ingin ada ruang dan pemulihan yang optimal. Kemudian juga pemulihan sampai pada situasi yang betul-betul pulih gitu. Dan berikutnya adalah hak restitusi atau ganti kerugian. Kami telah koordinasi dengan LPSK sebagai mandatori dari Undang-Undang 31 2016 untuk menyatakan bahwa ini harus dijalankan sesuai aturan yang berlaku gitu. Nah, tentu saja di dalam konteks ini kami juga melihat proses hukum yang dijalankan oleh Polres Jakarta Selatan gitu ya. Jadi pengawasan sudah kami lakukan seiring dengan pengaduan yang diberikan oleh tim dan keluarga, tim kuasa hukum dan keluarga korban kepada KPAI pada tanggal 24 Februari 2023. Nah, berikutnya pada 28 Februari kami didatangi oleh tim kuasa hukum dan keluarganya dari Ananda AG sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Ini tentu menjadi sebuah situasi yang harus kami pastikan juga ruang lingkupnya bagaimana pengawasan KPAI bisa memperlakukan ya anak saksi ini secara setara di dalam konteks perlindungan dan proses hukumnya. Kami berkoordinasi apakah ada yang tidak menyenangkan di dalam kerangka pemeriksaan. Nah, itu langkah-langkah kami tentu untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian bagaimana situasi dan kondisi Ananda ini juga kami lakukan langkah-langkah komunikasi gitu ya dan berbagai hal yang menunjukkan bahwa ini bagian pengawasan KPAI. Sesungguhnya yang paling luar biasa adalah bagaimana kami sudah koordinasi juga terkait begitu banyaknya penyebaran identitas yang seharusnya kita semua bisa menahan diri, bisa dihapus dan tidak luar biasa dipublikasi. Jadi ini yang sebetulnya dalam konteks koordinasi pengawasan dari setelah pelaporan
Ananda AG yang dilakukan oleh KPAI beserta beberapa pemangku kepentingan. Terkait hari ini tentu ini bagian koordinasi yang kemudian kami lihat ada peningkatan tadi status menjadi anak berkonflik hukum atau menjadi anak terkait AG. Tentu kami menghormati jalannya prosesnya dari proses hukum ini. Karena bagi kami anak berkonflik dengan hukum mereka adalah anak korban, anak pelaku, dan anak saksi menjadi kerangka dalam perlindungan anak di dalam proses hukum. Ini yang harus kita lakukan, langkah-langkah memastikan hal tersebut, sehingga menghormati kinerja di ranah kepolisian menjadi bagian penting pengawasan kami untuk selanjutnya. Baik, itu yang ingin saya sampaikan, sehingga hak-hak yang kemudian bagaimana setelah dia menjadi anak AG ini tentu KPAI akan terus memastikan Ananda AG juga berada dalam situasi yang tidak terpublikasi secara luar biasa gitu ya. Publikasi yang kita maksud tentu ada penyebaran foto, penyebaran nama, bahkan hal-hal yang memang seharusnya terlindungi. Jadi ini menjadi salah satu yang harus kita pastikan. Kemudian juga bagaimana proses selanjutnya, karena pasti akan ada skema-skema dalam menurut aturan perundangan, sistem peradilan pidana anak maupun undang-undang perlindungan anak. Anak ini akan di dalam pengawasan kepolisian dikembalikan kepada orang tua untuk terus menjalankan proses hukumnya atau dititip dalam LPKS, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang memang berwenang di dalam undang-undang untuk memberikan perlindungan di dalam kerangka pemeriksaan. Mohon maaf agak panjang Pak Dir. Ini hal-hal yang hari ini mari rekan-rekan sekalian akan kita lakukan langkah-langkah menghormati proses hukum yang ada, dan kemudian KPAI akan terus mengawasi berjalannya hukum ini sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Rekan-rekan, menyambung dari Ibu Ketua KPAI, Pak Direktur, menambahkan. Baik rekan-rekan, mungkin tadi saya lupa menyampaikan pasal 355 KUHP itu adalah penganiayaan berat yang direncanakan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Ya, jadi itu ancaman maksimal, itu pasal yang kami sebutkan. Kalau pasal 354 itu dengan sengaja melakukan penganiayaan berat, ancaman maksimal 8 tahun. Kemudian 353 itu penganiayaan yang direncanakan mengakibatkan luka berat. Ya. Kemudian 351 ayat 2 penganiayaan tanpa direncanakan, ya, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Jadi ini memang kondisi pasal kita urut dari mulai yang terberat sampai dengan, tapi dari penyidikan kami ini masih berkesinambungan, ya. Masih dalam proses pemeriksaan sebelum kami kirimkan ke pihak kejaksaan. Saya kira demikian. Mungkin pertanyaan dulu atau dari Pak Ali tidak? Ya. Terima kasih Pak Kombes atas kesempatannya, Pak Kombes Hengki Haryadi. Saya diminta oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memberikan keterangan ahli terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan, pasal-pasal yang diduga dilakukan oleh tersangka. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Pak Direktur Polda Metro Jaya bahwa pasal yang paling berat diduga dilakukan oleh tersangka adalah 355. Jadi 355 itu, teman-teman, itu adalah pasal yang paling berat untuk delik penganiayaan. Penyidik telah menemukan alat bukti bahwa tersangka diduga melakukan penganiayaan berat yang direncanakan. Penganiayaan berat yang direncanakan berarti adalah yang bersangkutan telah mempersiapkan, ini dugaan, ini kan si dugaan, telah mempersiapkan untuk melakukan penganiayaan berat.
telah mempersiapkan dirinya untuk melakukan penganiayaan berat. Yang dikatakan penganiayaan berat itu kita mengacu kepada pasal 90 KUHP, timbulnya luka berat. Apa indikator luka berat? Tidak berdaya atau berpotensi tidak berdaya, menimbulkan pingsan, cacat, ya, dan berpotensi maut akan menimpa dirinya. Itu yang dikatakan luka berat. Jadi kalau dia 354 itu adalah penganiayaan berat tanpa direncanakan. 355, 353 penganiayaan yang direncanakan. 351 penganiayaan biasa, ya. Jadi semuanya bisa menimbulkan luka berat, tapi sikap batin jahat yang bersangkutan dan mempersiapkan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka inilah yang menyebabkan. Tentu juga ada eviden lain atau alat bukti lain yang disiapkan, yang ditemukan oleh penyidik, sehingga penyidik punya kesimpulan 355 sebagai pasal yang layak dilimpahkan sebagai pasal yang pertama. Kemudian ada yang kedua 354, 355, 353, 351, dan paling bawah nanti adalah pasal 17 huruf D, pasal 76 huruf D, Undang-Undang 35 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian ada satu lagi mungkin yang perlu saya tambahkan terkait dengan AG, ya. Jadi memang di dalam Undang-Undang 11 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, identitas anak itu tidak boleh disebutkan. Kemudian ada proses bagaimana menetapkan seseorang menjadi pelaku. Jadi dalam Undang-Undang 11 2012 ada 3 jenis anak yang berhadapan dengan hukum. Pertama adalah sebagai korban, yang kedua sebagai saksi, dan yang ketiga adalah sebagai pelaku. Jadi bisa jadi AG diduga sebagai pelaku kalau kita pakai terminologi yang ada di dalam Undang-Undang 11 2012. Jadi sebelumnya sebagai saksi, naik sebagai pelaku. Artinya pelaku yang diduga ikut serta melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan pasal-pasal tadi itu. Pasal. Kemudian juga di samping turut serta, nah turut serta berbeda, ada lagi pasal 56, ya. Tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Direskrimum, yaitu membantu melakukan. Jadi kalau membantu melakukan berarti ancaman pidananya dikurangi 1/3. Nah, yang kedua, karena anak yang melakukan tindak pidana tadi disebutkan adalah ancaman maksimal 12, maka anak yang diduga melakukan tindak pidana dia setengah dari ancaman pidana orang dewasa. Jadi kalaupun nanti dibawa ke pengadilan sebagai terdakwa, ya misalnya, ya ini misalnya, maka ancaman pidananya maksimum adalah 6 tahun, dikurangi lagi 1/3, karena dia kalau memang pasal 56 terbukti mencoba, berarti dikurangi lagi, jadi maksimum adalah 4 tahun, supaya teman-teman lainnya bisa membedakan anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, ya, berbeda. Jadi perlakuannya berbeda. Ada proses panjang sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai pelaku. Ada proses panjang. Tadi juga disebutkan oleh Ketua KPAI berdasarkan undang-undang, dia ada hak-hak yang perlu dilindungi. Jadi mohon kepada media untuk melindunginya supaya tidak kebablasan dalam memberitakan, karena dia punya masa depan yang kemudian juga ketika melakukan dugaan tindak pidana itu sifatnya responsif, bukan sesuatu yang direncanakan sebagaimana orang dewasa. Jadi ada perbedaan karakter, jadi tidak boleh dipersamakan antara orang dewasa yang melakukan tindak pidana dengan anak yang melakukan tindak pidana. Saya pikir itu. Terima kasih. Baik, rekan-rekan. Tadi kita dengarkan seluruhnya. Sekarang rekan-rekan ada pertanyaan, silakan. Pak Tia. Oh iya, mohon maaf, ada dari Kepala Dinas. Silakan, Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Secara mandatoris kami ini diberi amanah untuk pencegahan dan penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi konteksnya adalah korban dan telah memiliki SOP yang sudah terstandarisasi serta baku bersama dengan jajaran Polda Metro Jaya, di mana dalam kasus yang hari ini
press release ini. Kami sudah menjalaninya bersama dengan Polres Metro Jakarta Selatan, dan hari ini tentu kami juga melakukannya dengan Polda Metro Jaya dan seterusnya. Hal-hal yang telah kami lakukan adalah memberikan pendampingan sebagaimana secara mandatoris diamanahkan kepada UPT P2 TP2A, salah satu UPT yang ada di bawah Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta ini, dengan melakukan hal-hal yang pada hari Senin yang lalu kami sebenarnya ingin menemui korban, yang hari itu kami bertemunya dengan tim kuasa hukum korban. Ini upaya untuk pendampingan terhadap korban sudah kita upayakan dan sudah mendapatkan persetujuan dari keluarga melalui tim kuasa hukumnya. Apabila nantinya diperlukan pelayanan-pelayanan dari UPT P2 TP2A ini, mereka juga akan berkoordinasi secara proaktif dan kita akan memberikan layanan semaksimal mungkin tentunya. Bentuk-bentuk layanan kepada korban ini diantaranya adalah pendampingan psikologi nantinya apabila hal itu sudah dibutuhkan, dan juga pendampingan hukum apabila diperlukan. Dan mereka saat ini memiliki pendamping hukum sendiri. Dan tentu melalui kesempatan press release ini juga. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada hari ini, tepatnya hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, Polda Metro Jaya melakukan press conference terkait dengan perkembangan update yang menjadi perhatian kita bersama. Dan tentunya pertama-tama kami di sini turut prihatin, turut mendoakan kepada Adinda D agar segera diberikan kesembuhan, dipulihkan, serta keluarganya diberikan kekuatan dan ketabahan. Kemudian rekan-rekan kami dari Polda Metro Jaya, ada dari Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, ada Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan, ada Kasubdit Renakta, kemudian kami dari stakeholder, karena penyidikan ini sifatnya interprofesi ya, berkolaborasi. Yang pertama hadir turut di sini ada Ketua KPAI, dalam hal ini adalah Ibu Ai Mariati Soleha MSI. Kemudian juga ada Deputi Kementerian PPA Bapak Nahar Esa MSI, dan kemudian juga ada Kepala Dinas PPAP Provinsi DKI Insinyur Tuti Kusumawati MM, Ibu. Dan satu lagi kami juga didampingi ada ahli pidana anak dari Kementerian PPA Bapak Dr. Ahmad Sofyan SHMA. Rekan-rekan, pada hari ini akan ada update terkait dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Untuk waktu, kami persilakan kepada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Deputi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Nahar SH MSI. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Insinyur Tuti Kusumawati MM. Yang kami hormati Ketua KPAI Ibu Ai Mariati Solihah MSI. Kemudian yang saya hormati ahli pidana anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Bapak Dr. Ahmad Sofyan SHMA. Jadi pada kesempatan sore hari ini kami akan menjelaskan update penanganan penyidikan
pada kasus yang saat ini menjadi pusat perhatian secara nasional, yaitu penganiayaan terhadap korban atas nama D. Rekan-rekan sekalian, yang pertama kami perlu jelaskan bahwa kasus ini terjadi pada tanggal 20 Februari 2023, kemudian ditangani oleh Polsek Pesanggerahan, dan pada saat itu sudah ditetapkan tersangka dan ditahan. Namun kemudian karena di Polsek tidak ada unit khusus PPA, maka dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan dan kemudian dilaksanakan penyidikan dengan asistensi dan supervisi dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, di mana kami mengirimkan tim penyidik Renakta dan juga personil daripada pengawasan penyidikan. Jadi secara intensif kami melaksanakan supervisi dan asistensi di Polres Jakarta Selatan dalam rangka untuk optimalisasi pelaksanaan penyidikan ini dan efisiensi daripada penyidikan ini. Hari ini kami tarik ke Polda Metro Jaya. Mengapa? Karena memang kita menerapkan pola kolaborasi interprofesi untuk memudahkan koordinasi, dan juga kami memiliki penyidik yang lebih banyak yang khusus menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Rekan-rekan sekalian, pada proses penyidikan ini yang ada di Jakarta Selatan, pada 3 hari pertama penyidik sudah menentukan tersangka dan juga menahan, yaitu 2 tersangka. Kemudian 7 hari terakhir kita adakan pendalaman terhadap proses penyidikan ini. Ya. Kami perlu jelaskan bahwa dalam proses penyidikan ini kita menghadapi 2 kelompok subjek hukum. Yang pertama adalah orang dewasa yang sudah kita tentukan tersangkanya ini. Kemudian kita juga menghadapi 2 subjek hukum, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum. Yaitu pertama anak sebagai korban, yang kedua adalah anak sebagai saksi. Ini keduanya adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karenanya kami perlu kehati-hatian, kami perlu rigid dalam penanganan kasus ini, dan kami perlu mengundang mitra untuk menjamin bahwa pemenuhan daripada hak-hak anak ini bisa tetap terjaga. Oleh karenanya kami menggandeng dari KPAI dari awal, kami mengundang stakeholder dari awal, UPTD, PPA Provinsi DKI, kami melibatkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak awal, kami juga melibatkan ahli pidana anak sejak awal dan juga ahli pidana, dan juga kami perlu sampaikan rekan-rekan sekalian bahwa dalam proses penyidikan kami tetap melaksanakan penyidikan dengan menggunakan pola scientific crime investigation. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, dalam proses penyidikan kami telah memeriksa 10 orang saksi. Ya. Kemudian juga kami melibatkan saksi ahli di sini, ahli pidana, ahli dari digital forensik, ahli dari psikologi. Kami melibatkan tim dari Apsifor, ya, psikologi untuk memeriksa psikologi forensik maupun psikologi klinis terhadap anak ini, sekali lagi dalam menjamin hak-hak anak tersebut. Nah, kemudian kami perlu jelaskan rekan-rekan sekalian bahwa pada awalnya kami menerapkan dalam konstruksi pasal adalah pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang PPA junto 351 penganiayaan, ya,
biasa di sini yang awal. Namun kami perlu menjelaskan bahwa penyidikan kami ini ada bersifat berkesinambungan. Kami artikan menganalogikan seperti ini. Misalnya kita sekarang sakit panas, tapi panasnya karena apa? Kami perlu ada pemeriksaan lanjutan. Apakah ini tipes? Apakah ini demam berdarah? Seperti itu. Dah. Kami awalnya adalah penganiayaan biasa di sini, dijunturkan dengan undang PPA tadi. Setelah kami adakan pemeriksaan, kami libatkan digital forensik, kami menemukan fakta-fakta baru, bukti chat WA, video yang ada di HP. Kemudian perlu kami sampaikan, kami juga menemukan CCTV di seputaran TKP, sehingga kami bisa melihat peranan dari masing-masing orang yang ada di TKP tersebut. Dan kami berkomitmen di sini siapapun yang bersalah harus dihukum. Ya tentu saja apabila itu pun anak, secara formil ini diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak, secara material diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, pada kesempatan gelar pada siang hari ini, pagi sampai dengan siang hari ini, kami menambah konstruksi pasal baru terhadap tersangka-tersangka ini. Ya. Kemudian yang kedua, ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi atau meningkat statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Atau dengan kata lain berubah menjadi pelaku atau anak. Jadi terhadap anak di bawah umur ini tidak boleh dibilang tersangka. Jadi yang kami perlu jelaskan. Kemudian dari fakta hukum yang kami peroleh, baik itu dari chat WA, baik itu dari video, kemudian baik itu dari CCTV yang ada di TKP, kemudian keterangan saksi-saksi, ya, kami mengonstruksikan konstruksi pasal yang baru. Nah, sebelum kami jelaskan, kami juga perlu menjelaskan di sini, ternyata pada awalnya para tersangka ini ataupun orang yang ada di TKP tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Setelah kami sesuaikan dengan CCTV, kami sesuaikan dengan alat bukti yang lain, kami sesuaikan dengan chat WA, tergambar semua peranannya di situ. Oleh karenanya, yang kami sampaikan tadi, ada peningkatan status dari anak yang berhadapan dengan hukum berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku. Kemudian ada perubahan konstruksi pasal. Yang pertama terhadap tersangka MDS. Konstruksi pasalnya adalah 355 KUHP ayat 1, subsidiar 354 ayat 1 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 KUHP, dan atau 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Itu MDS. Ya. Kemudian terhadap tersangka SL yaitu 355 ayat 1 junto 56 KUHP, subsidiar 354 ayat 1 KUHP junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP. Ya, jadi saya ulangi ya, untuk tersangka SL itu 355 KUHP 355 ayat 1 KUHP
junto 56 KUHP, subsidiar 354 ayat 1 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP, dan atau 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Kemudian terhadap anak AG, kami harus sebut anak AG, ya, ini anak yang berkonflik dengan hukum. Itu pasalnya adalah 76C junto 8 pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan atau 355 ayat 1 junto 56, subsidiar 354 ayat 1 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP. Tentang ancaman maksimal nanti ahli pidana yang akan menyampaikan, karena di sini sekali lagi rekan-rekan sekalian, secara formil terhadap anak di bawah umur itu ada perlakuan yang berbeda. Demikian juga apabila anak sebagai korban, ada secara material dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Kemudian rekan-rekan sekalian, kami melihat di sini bahwa dari bukti digital bahwa ini ada perencanaan sejak awal. Ya, pada saat mulai menelpon SL, kemudian bertemu SL, kemudian pada saat di dalam mobil bertiga ada mens rea, niat di sana. Kemudian pada saat terjadinya penganiayaan, yang ini sangat-sangat memprihatinkan, kita lihat ya, sangat-sangat sadis di sini. Itu ada 3 kali tendangan ke arah kepala. Kemudian ada 2 kali menginjak tengkuk, dan juga ada 1 kali pukulan ke arah kepala. Ini yang ke arah yang sangat-sangat vital di kepala. Ya. Di sana di antaranya ada kata-kata free kick. Ya. Free kick baru ditendang ke arah kepala seperti tendangan penalti. Ya. Ataupun tendangan bebas. Ya. Kemudian juga ada kata-kata, gua nggak takut kalau anak orang lain atau anak orang mati. Bagi penyidik di sini dan juga kami konsultasikan dengan saksi ahli, ini bisa merupakan suatu mens rea, niat jahat dan juga aktus serius wujud perbuatan. Ini rangkaian perbuatan, korban sudah tidak berdaya, 2 kali ditendang sudah tidak berdaya, masih diadakan penganiayaan lebih lanjut ke arah kepala. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, sekali lagi hari ini kami melaksanakan gelar perkara secara komprehensif, ya, di mana yang pertama sebagai wujud penyidikan kami yang berkesinambungan dengan melihat alat bukti yang ada, dengan melihat digital forensik, hasil digital forensik, bukti chat WA, video, kemudian bukti digital forensik dari CCTV, TKP, keterangan saksi, beberapa orang saksi, ini 10 orang saksi yang saling bersesuaian, sehingga kami menemukan fakta hukum dan bisa menemukan peranan dari masing-masing tersangka. Maka hari ini kami menambah konstruksi pasal sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Yang kedua, terjadi peningkatan status terhadap AG yang tadinya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, ya, ataupun anak. Jadi kalau di Undang-Undang Pelindungan tidak boleh disebut tersangka. Ya, kemudian untuk efisiensi penyidikan, karena selama ini kami mengirim tim wasidik dan penyidik Nenat dari Polres Jakarta Selatan, kami limpahkan ke Polda Metro Jaya. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, yang kami perlu tekankan, mengapa terhadap peningkatan status ini membutuhkan waktu yang lama? Kami harus mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Peradilan Anak. Ya. Kami harus
melibatkan pekerja sosial untuk melaksanakan penelitian, kami harus melibatkan tim psikologi untuk melaksanakan pemeriksaan, ya, kemudian tes dan serangkaian kegiatan yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Saya kira demikian penjelasan dari kami. Selanjutnya kami persilakan pada Pak Kabid Humas. Baik rekan-rekan, sebelum ke ahli pidana dan lainnya, mungkin dari Pak Deputi Kementerian PPA yang akan menyampaikan. Izin Pak Dir dan semua peserta rilis ini. Kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentu menyampaikan prihatin terhadap kejadian ini, dan sejak awal Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak memberikan perhatian dan atensi penuh terhadap kasus ini dan telah menugaskan kami. Terkait dengan ini tentu karena tadi sudah disampaikan berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, maka sesuai dengan mandat pasal 94 Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, maka kami ingin memastikan 4 hal. Bahwa proses ini juga perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan, upaya mencegah prosesnya tidak lengkap, salah satunya diantaranya. Lalu kemudian memastikan bahwa kebutuhan dalam proses ini sudah memenuhi regulasi atau peraturan perundang-undangan yang ada untuk menghindari hal-hal yang tidak kita harapkan. Lalu kemudian yang kedua, tentu mengambil langkah tentang jika dibutuhkan ikut dalam proses penyelesaian administrasi perkara. Jadi kalau ada dokumen-dokumen, ada kebutuhan lain yang perlu dilengkapi, perlu ahli, perlu petugas-petugas tertentu, tentu kami ingin memastikan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Termasuk yang tugas yang selanjutnya itu terkait dengan rehabilitasi dan reintegrasi. Rehabilitasi tentu berkaitan dengan rehabilitasi fisik selama korban ada di rumah sakit, termasuk juga mengingatkan tentang hak-hak korban gitu ya. Lalu kemudian hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum itu selama proses pemulihan, selama proses pengobatan itu juga perlu dilakukan, termasuk nanti pasca penyelesaian kasus ini. Lalu kemudian yang ketiga tentu ingin memastikan juga langkah yang keempat yaitu soal reintegrasi sosial. Kita tidak mengharapkan misalnya yang sudah diputuskan tadi oleh penyidik lalu kemudian berdampak kepada pengabaian hak-hak anak. Misalnya dalam proses ini jangan sampai misalnya anak yang sudah dinaikkan statusnya lalu kemudian tidak punya hak untuk dipenuhi hak pendidikannya, hak yang lainnya dan segala macam. Ini yang kami terus kawal sejak awal dan sudah berkoordinasi dengan KPAI kepolisian sejak dari Jakarta Selatan. Jadi ini hari ini kita sudah mendengar dan kami terima kasih atas kerja keras dari pihak kepolisian dan tentu kami akan terus melakukan koordinasi dalam penanganan kasus ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Dir beserta jajaran Bapak Ibu dari Kementerian Lembaga, rekan-rekan awak media. Rasa duka dan empati tentu kami sampaikan kepada korban. Sampai saat ini dalam pengawasan kami yang disampaikan medis dan keluarga baru sampai bisa respon, dan itu pun secara medis. Tentu ini merupakan kekerasan yang sangat serius dan KPAI mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan karena ini sangat mencederai martabat, terutama hak dasar asasi manusia. Ini yang kami lihat sebagai tindakan pidana yang luar biasa, sehingga pengawasan kami tentu terhadap
korban ingin lebih memastikan bagaimana situasi dan kondisi Ananda D ini dalam perawatan intensif segera dipulihkan dan Allah segera angkat penyakitnya sehingga Ananda bisa kembali pulih dan menikmati masa anak-anaknya secara normal, secara wajar. Ini doa kita setiap saat. Yang kedua, terkait rilis hari ini, tentu KPAI memberikan apresiasi atas upaya kerja keras, kerjasama, kerja koordinatif yang terus dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan dan kemudian hari ini dilakukan di tingkat Polda Metro Jaya. Ini menunjukkan keseriusan terhadap langkah-langkah profesionalitas yang dilakukan kepolisian melihat situasi dan kondisi tindak pidana terhadap seorang anak. Sehingga kami dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, ada konstruksi yang baru memberikan sebuah apresiasi dan sebuah pembelajaran publik bahwa anak-anak Indonesia harus terbebas dari situasi kekerasan yang hari ini dialami oleh salah satu anak kita. Berikutnya, pengawasan kami tentu bukan hanya melihat situasi dan kondisi dan bertemu korban serta keluarganya, kami juga memastikan berbagai hak yang harus didapatkan ketika kita melihat di dalam aturan perundangan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan ini tentu dipastikan siapa yang berperan secara sentral untuk memberikan perlindungan. Di antaranya adalah KPAI melihat ada hak-hak yang harus dilewati dalam proses hukumnya. Tentu kalau disebut hak prosedural, baik itu pendampingannya gitu ya dalam proses hukum. Tentu ketika seorang anak masih dalam situasi kritis, kita ingin ada ruang dan pemulihan yang optimal. Kemudian juga pemulihan sampai pada situasi yang betul-betul pulih gitu. Dan berikutnya adalah hak restitusi atau ganti kerugian. Kami telah koordinasi dengan LPSK sebagai mandatori dari Undang-Undang 31 2016 untuk menyatakan bahwa ini harus dijalankan sesuai aturan yang berlaku gitu. Nah, tentu saja di dalam konteks ini kami juga melihat proses hukum yang dijalankan oleh Polres Jakarta Selatan gitu ya. Jadi pengawasan sudah kami lakukan seiring dengan pengaduan yang diberikan oleh tim dan keluarga, tim kuasa hukum dan keluarga korban kepada KPAI pada tanggal 24 Februari 2023. Nah, berikutnya pada 28 Februari kami didatangi oleh tim kuasa hukum dan keluarganya dari Ananda AG sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Ini tentu menjadi sebuah situasi yang harus kami pastikan juga ruang lingkupnya bagaimana pengawasan KPAI bisa memperlakukan ya anak saksi ini secara setara di dalam konteks perlindungan dan proses hukumnya. Kami berkoordinasi apakah ada yang tidak menyenangkan di dalam kerangka pemeriksaan. Nah, itu langkah-langkah kami tentu untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian bagaimana situasi dan kondisi Ananda ini juga kami lakukan langkah-langkah komunikasi gitu ya dan berbagai hal yang menunjukkan bahwa ini bagian pengawasan KPAI. Sesungguhnya yang paling luar biasa adalah bagaimana kami sudah koordinasi juga terkait begitu banyaknya penyebaran identitas yang seharusnya kita semua bisa menahan diri, bisa dihapus dan tidak luar biasa dipublikasi. Jadi ini yang sebetulnya dalam konteks koordinasi pengawasan dari setelah pelaporan Ananda AG yang dilakukan oleh KPAI beserta beberapa pemangku kepentingan. Terkait hari ini tentu ini bagian koordinasi yang kemudian kami lihat ada peningkatan tadi status menjadi anak berkonflik hukum atau menjadi anak terkait AG. Tentu kami menghormati jalannya prosesnya dari proses hukum ini. Karena bagi kami anak berkonflik dengan hukum mereka adalah anak korban, anak pelaku dan anak saksi menjadi kerangka dalam perlindungan anak di dalam proses hukum.
Ini yang harus kita lakukan, langkah-langkah memastikan hal tersebut, sehingga menghormati kinerja di ranah kepolisian menjadi bagian penting pengawasan kami untuk selanjutnya. Baik, itu yang ingin saya sampaikan, sehingga hak-hak yang kemudian bagaimana setelah dia menjadi anak AG ini, tentu KPAI akan terus memastikan Ananda AG juga berada dalam situasi yang tidak terpublikasi secara luar biasa gitu ya. Publikasi yang kita maksud tentu ada penyebaran foto, penyebaran nama, bahkan hal-hal yang memang seharusnya terlindungi. Jadi ini menjadi salah satu yang harus kita pastikan. Kemudian juga bagaimana proses selanjutnya, karena pasti akan ada skema-skema dalam menurut aturan perundangan, sistem peradilan pidana anak maupun undang-undang perlindungan anak. Anak ini akan di dalam pengawasan kepolisian dikembalikan kepada orang tua untuk terus menjalankan proses hukumnya, atau dititip dalam LPKS, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang memang berwenang di dalam undang-undang untuk memberikan perlindungan di dalam kerangka pemeriksaan. Mohon maaf agak panjang Pak Dir. Ini hal-hal yang hari ini mari rekan-rekan sekalian akan kita lakukan langkah-langkah menghormati proses hukum yang ada, dan kemudian KPAI akan terus mengawasi berjalannya hukum ini sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Rekan-rekan, menyambung dari Ibu Ketua KPAI, Pak Direktur, menambahkan. Baik rekan-rekan, mungkin tadi saya lupa menyampaikan pasal 355 KUHP itu adalah penganiayaan berat yang direncanakan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Ya, jadi itu ancaman maksimal, itu pasal yang kami sebutkan. Kalau pasal 354 itu dengan sengaja melakukan penganiayaan berat, ancaman maksimal 8 tahun. Kemudian 353 itu penganiayaan yang direncanakan mengakibatkan luka berat. Ya. Kemudian 351 ayat 2, penganiayaan tanpa direncanakan, ya, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Jadi ini memang kondisi pasal kita urut dari mulai yang terberat sampai dengan, tapi dari penyidikan kami ini masih berkesinambungan, ya. Masih dalam proses pemeriksaan sebelum kami kirimkan ke pihak kejaksaan. Saya kira demikian. Mungkin pertanyaan dulu atau dari Pak Ali tidak? Ya. Terima kasih Pak Kombes atas kesempatannya, Pak Kombes Hengki Haryadi. Saya diminta oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memberikan keterangan ahli terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan, pasal-pasal yang diduga dilakukan oleh tersangka. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Pak Direktur Polda Metro Jaya bahwa pasal yang paling berat diduga dilakukan oleh tersangka adalah 355. Jadi 355 itu, teman-teman, itu adalah pasal yang paling berat untuk delik penganiayaan. Penyidik telah menemukan alat bukti bahwa tersangka diduga melakukan penganiayaan berat yang direncanakan. Penganiayaan berat yang direncanakan berarti adalah yang bersangkutan telah mempersiapkan, ini dugaan, ini kan si dugaan, telah mempersiapkan untuk melakukan penganiayaan berat, telah mempersiapkan dirinya untuk melakukan penganiayaan berat. Yang dikatakan penganiayaan berat itu kita mengacu kepada pasal 90 KUHP, timbulnya luka berat. Apa indikator luka berat? Tidak berdaya atau berpotensi tidak berdaya, menimbulkan pingsan, cacat, ya, dan berpotensi maut akan menimpa dirinya. Itu yang dikatakan luka berat. Jadi kalau dia 354 itu adalah penganiayaan berat tanpa direncanakan.
355, 353 penganiayaan yang direncanakan, 351 penganiayaan biasa, ya. Jadi semuanya bisa menimbulkan luka berat, tapi sikap batin jahat yang bersangkutan dan mempersiapkan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka inilah yang menyebabkan. Tentu juga ada eviden lain atau alat bukti lain yang disiapkan, yang ditemukan oleh penyidik, sehingga penyidik punya kesimpulan 355 sebagai pasal yang layak dilimpahkan sebagai pasal yang pertama. Kemudian ada yang kedua 354, 353, 351, dan paling bawah nanti adalah pasal 17 huruf D, pasal 76 huruf D, Undang-Undang huruf C, Undang-Undang 35 2014 tentang pelindungan anak. Kemudian ada satu lagi mungkin yang perlu saya tambahkan terkait dengan AG, ya. Jadi memang di dalam Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, identitas anak itu tidak boleh disebutkan. Kemudian ada proses bagaimana menetapkan seseorang menjadi pelaku. Jadi dalam Undang-Undang 11 2012 ada 3 jenis anak yang berhadapan dengan hukum. Pertama adalah sebagai korban, yang kedua sebagai saksi, dan yang ketiga adalah sebagai pelaku. Jadi bisa jadi AG diduga sebagai pelaku kalau kita pakai terminologi yang ada di dalam Undang-Undang 11 2012. Jadi sebelumnya sebagai saksi, naik sebagai pelaku. Artinya pelaku yang diduga ikut serta melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan pasal-pasal tadi itu. Pasal. Kemudian juga di samping turut serta, nah turut serta berbeda, ada lagi pasal 56 ya. Tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Dirreskrimum, yaitu membantu melakukan. Jadi kalau membantu melakukan berarti ancaman pidananya dikurangi sepertiga. Nah yang kedua, karena anak yang melakukan tindak pidana tadi disebutkan adalah ancaman maksimal 12, maka anak yang diduga melakukan tindak pidana dia setengah dari ancaman pidana orang dewasa. Jadi kalaupun nanti dibawa ke pengadilan sebagai terdakwa, ya misalnya ya, ini misalnya, maka ancaman pidananya maksimum adalah 6 tahun, dikurangi lagi sepertiga, karena dia kalau memang pasal 56 terbukti mencoba, berarti dikurangi lagi, jadi maksimum adalah 4 tahun, supaya teman-teman lainnya bisa membedakan anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, ya. Berbeda, jadi perlakuannya berbeda. Ada proses panjang sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai pelaku. Ada proses panjang, tadi juga disebutkan oleh Ketua KPAI berdasarkan undang-undang, dia ada hak-hak yang perlu dilindungi. Jadi mohon kepada media untuk melindunginya supaya tidak kebablasan dalam memberitakan, karena dia punya masa depan yang kemudian juga ketika melakukan dugaan tindak pidana itu sifatnya responsif, bukan sesuatu yang direncanakan sebagaimana orang dewasa. Jadi ada perbedaan karakter, jadi tidak boleh dipersamakan antara orang dewasa yang melakukan tindak pidana dengan anak yang melakukan tindak pidana. Saya pikir ini. Terima kasih. Baik, rekan-rekan. Tadi kita dengarkan seluruhnya. Sekarang rekan-rekan ada pertanyaan, silakan. Pak Tria. Oh iya, mohon maaf, ada dari kepala dinas. Silakan, Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Secara mandatoris kami ini diberi amanah untuk pencegahan dan penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi konteksnya adalah korban dan telah memiliki SOP yang sudah terstandarisasi serta baku bersama dengan jajaran Polda Metro Jaya, di mana dalam kasus yang hari ini di press release-kan ini kami sudah menjalaninya bersama dengan Polres Metro Jakarta Selatan, dan hari ini tentu kami juga melakukannya dengan Polda Metro Jaya dan seterusnya. Hal-hal yang telah kami lakukan adalah memberikan pendampingan sebagaimana secara mandatoris diamanahkan kepada UPT P2 TP2A, salah satu UPT yang ada di bawah Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta ini, dengan melakukan hal-hal
yang pada hari Senin yang lalu kami sebenarnya ingin menemui korban, yang hari itu kami bertemunya dengan tim kuasa hukum korban. Ini upaya untuk pendampingan terhadap korban sudah kita upayakan dan sudah mendapatkan persetujuan dari keluarga melalui tim kuasa hukumnya. Apabila nantinya diperlukan pelayanan-pelayanan dari UPTP 2 TP2A ini, mereka juga akan berkoordinasi secara proaktif dan kita akan memberikan layanan semaksimal mungkin tentunya. Bentuk-bentuk layanan kepada korban ini diantaranya adalah pendampingan psikologi nantinya apabila hal itu sudah dibutuhkan, dan juga pendampingan hukum apabila diperlukan. Dan mereka saat ini memiliki pendamping hukum sendiri. Dan tentu melalui kesempatan press release ini juga. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada hari ini, tepatnya hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, Polda Metro Jaya melakukan press conference terkait dengan perkembangan update yang menjadi perhatian kita bersama. Dan tentunya pertama-tama kami di sini turut prihatin, turut mendoakan kepada Adinda D agar segera diberikan kesembuhan, dipulihkan, serta keluarganya diberikan kekuatan dan ketabahan. Kemudian rekan-rekan kami dari Polda Metro Jaya, ada dari Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, ada Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan, ada Kasubdit Renakta, kemudian kami dari stakeholder, karena penyidikan ini sifatnya interprofesi ya, berkolaborasi. Yang pertama hadir turut di sini ada Ketua KPAI, dalam hal ini adalah Ibu Ai Mariati Solihah MSI. Kemudian juga ada Deputi Kementerian PPA Bapak Nahar Esa MSI, dan kemudian juga ada Kepala Dinas PPAP Provinsi DKI Insinyur Tuti Kusumawati MM, Ibu. Dan satu lagi kami juga didampingi ada ahli pidana anak dari Kementerian PPA Bapak Dr. Ahmad Sofyan SHMA. Rekan-rekan, pada hari ini akan ada update terkait dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Untuk waktu, kami persilakan kepada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Deputi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Nahar SH MSI. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Insinyur Tuti Kusumawati MM. Yang kami hormati Ketua KPAI Ibu Ai Mariati Solihah MSI. Kemudian yang saya hormati ahli pidana anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Bapak Dr. Ahmad Sofyan SHMA. Jadi pada kesempatan sore hari ini kami akan menjelaskan update penanganan penyidikan pada kasus yang saat ini menjadi pusat perhatian secara nasional, yaitu penganiayaan terhadap korban atas nama D. Rekan-rekan sekalian, yang pertama kami perlu jelaskan bahwa kasus ini terjadi pada tanggal 20 Februari 2023, kemudian ditangani oleh Polsek Pesanggerahan, dan pada saat itu sudah ditetapkan tersangka dan ditahan
Namun kemudian karena di Polsek tidak ada unit khusus PPA, maka dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan dan kemudian dilaksanakan penyidikan dengan asistensi dan supervisi dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, di mana kami mengirimkan tim penyidik Renakta dan juga personil daripada pengawasan penyidikan. Jadi secara intensif kami melaksanakan supervisi dan asistensi di Polres Jakarta Selatan. Dalam rangka untuk optimalisasi pelaksanaan penyidikan ini dan efisiensi daripada penyidikan ini, hari ini kami tarik ke Polda Metro Jaya. Mengapa? Karena memang kita menerapkan pola kolaborasi interprofesi untuk memudahkan koordinasi, dan juga kami memiliki penyidik yang lebih banyak yang khusus menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Rekan-rekan sekalian, pada proses penyidikan ini yang ada di Jakarta Selatan, pada 3 hari pertama penyidik sudah menentukan tersangka dan juga menahan, yaitu 2 tersangka. Kemudian 7 hari terakhir kita adakan pendalaman terhadap proses penyidikan ini. Ya. Kami perlu jelaskan bahwa dalam proses penyidikan ini kita menghadapi 2 kelompok subjek hukum. Yang pertama adalah dewasa, orang dewasa yang sudah kita tentukan tersangkanya ini. Kemudian kita juga menghadapi 2 subjek hukum, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu pertama anak sebagai korban, yang kedua adalah anak sebagai saksi. Ini keduanya adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karenanya kami perlu kehati-hatian, kami perlu rigid dalam penanganan kasus ini, dan kami perlu mengundang mitra untuk menjamin bahwa pemenuhan daripada hak-hak anak ini bisa tetap terjaga. Oleh karenanya kami menggandeng dari KPAI dari awal, kami mengundang stakeholder dari awal, UPTD, PPA Provinsi DKI, kami melibatkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak awal. Kami juga melibatkan ahli pidana anak sejak awal dan juga ahli pidana. Dan juga kami perlu sampaikan rekan-rekan sekalian bahwa dalam proses penyidikan kami tetap melaksanakan penyidikan dengan menggunakan pola scientific crime investigation. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, dalam proses penyidikan kami telah memeriksa 10 orang saksi. Ya. Kemudian juga kami melibatkan saksi ahli di sini, ahli pidana, ahli dari digital forensik, ahli dari psikologi. Kami melibatkan tim dari Apsifor, ya, psikologi untuk memeriksa psikologi forensik maupun psikologi klinis terhadap anak ini, untuk sekali lagi dalam menjamin hak-hak anak tersebut. Nah, kemudian kami perlu jelaskan rekan-rekan sekalian bahwa pada awalnya kami menerapkan dalam konstruksi pasal adalah pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang PPA junto 351 penganiayaan, ya, biasa di sini yang awal. Namun kami perlu menjelaskan bahwa penyidikan kami ini ada bersifat berkesinambungan. Kami artikan menganalogikan seperti ini. Misalnya kita sekarang sakit panas, tapi panasnya karena apa? Kami perlu ada pemeriksaan lanjutan. Apakah ini tipes? Apakah ini demam berdarah? Seperti itu dah. Kami awalnya adalah penganiayaan biasa di sini dijuntukan dengan undang PPA tadi. Setelah kami adakan pemeriksaan,
kami libatkan digital forensik, kami menemukan fakta-fakta baru, bukti chat WA, video yang ada di HP. Kemudian perlu kami sampaikan, kami juga menemukan CCTV di seputaran TKP, sehingga kami bisa melihat peranan dari masing-masing orang yang ada di TKP tersebut. Dan kami berkomitmen di sini siapapun yang bersalah harus dihukum. Ya tentu saja apabila itu pun anak, secara formil ini diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak, secara material diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, pada kesempatan gelar pada siang hari ini, pagi sampai dengan siang hari ini, kami menambah konstruksi pasal baru terhadap tersangka-tersangka ini. Ya. Kemudian yang kedua, ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi atau meningkat statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, atau dengan kata lain berubah menjadi pelaku atau anak. Jadi terhadap anak di bawah umur ini tidak boleh dibilang tersangka. Jadi yang kami perlu jelaskan. Kemudian dari fakta hukum yang kami peroleh, baik itu dari chat WA, baik itu dari video, kemudian baik itu dari CCTV yang ada di TKP, kemudian keterangan saksi-saksi, ya, kami mengonstruksikan konstruksi pasal yang baru. Nah, sebelum kami jelaskan, kami juga perlu menjelaskan di sini, ternyata pada awalnya para tersangka ini ataupun orang yang ada di TKP tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Setelah kami sesuaikan dengan CCTV, kami sesuaikan dengan alat bukti yang lain, kami sesuaikan dengan chat WA, tergambar semua peranannya di situ. Oleh karenanya, yang kami sampaikan tadi, ada peningkatan status dari anak yang berhadapan dengan hukum berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku. Kemudian ada perubahan konstruksi pasal. Yang pertama, terhadap tersangka MDS. Konstruksi pasalnya adalah 355 KUHP ayat 1, subsidiar 354 ayat 1 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 KUHP, dan atau 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Itu MDS. Ya. Kemudian terhadap tersangka SL, yaitu 355 ayat 1 junto 56 KUHP, subsidiar 354 ayat 1 KUHP junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP. Ya, jadi saya ulangi ya, untuk tersangka SL itu 355 KUHP 355 ayat 1 KUHP junto 56 KUHP, subsidiar 354 ayat 1 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP, dan atau 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Kemudian terhadap anak AG, kami harus sebut anak AG, ya, ini anak yang berkonflik dengan hukum.
Itu pasalnya adalah 76C junto 8 pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau 355 ayat 1 junto 56 subsidiar 354 ayat 1 junto 56 KUHP lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP. Tentang ancaman maksimal nanti ahli pidana yang akan menyampaikan, karena di sini sekali lagi rekan-rekan sekalian, secara formil terhadap anak di bawah umur itu ada perlakuan yang berbeda. Demikian juga apabila anak sebagai korban ada secara material dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Kemudian rekan-rekan sekalian, kami melihat di sini bahwa dari bukti digital bahwa ini ada perencanaan sejak awal. Ya, pada saat mulai menelpon SL, kemudian bertemu SL, kemudian pada saat di dalam mobil bertiga ada mens rea, niat di sana. Kemudian pada saat terjadinya penganiayaan yang ini sangat-sangat memprihatinkan, kita lihat ya, sangat-sangat sadis di sini. Itu ada 3 kali tendangan ke arah kepala. Kemudian ada 2 kali menginjak tengkuk dan juga ada 1 kali pukulan ke arah kepala. Ini yang ke arah yang sangat-sangat vital di kepala ya. Di sana di antaranya ada kata-kata free kick. Ya. Free kick baru ditendang ke arah kepala seperti tendangan penalti, ya, ataupun tendangan bebas. Ya. Kemudian juga ada kata-kata, gua nggak takut kalau anak orang lain, anak orang mati. Bagi penyidik di sini dan juga kami konsultasikan dengan saksi ahli, ini bisa merupakan suatu mens rea, niat jahat dan juga aktus serius wujud perbuatan. Ini rangkaian perbuatan, korban sudah tidak berdaya, 2 kali ditendang sudah tidak berdaya, masih diadakan penganiayaan lebih lanjut ke arah kepala. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, sekali lagi hari ini kami melaksanakan gelar perkara secara komprehensif, ya, di mana yang pertama sebagai wujud penyidikan kami yang berkesinambungan dengan melihat alat bukti yang ada, dengan melihat digital forensik, hasil digital forensik, bukti chat WA, video, kemudian bukti digital forensik dari CCTV, TKP, keterangan saksi, beberapa orang saksi, ini 10 orang saksi yang saling bersesuaian, sehingga kami menemukan fakta hukum dan bisa menemukan peranan dari masing-masing tersangka. Maka hari ini kami menambah konstruksi pasal sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Yang kedua, terjadi peningkatan status terhadap AG yang tadinya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, ya, ataupun anak. Jadi kalau di Undang-Undang Pelindungan tidak boleh disebut tersangka. Ya, kemudian untuk efisiensi penyidikan, karena selama ini kami mengirim tim wasidik dan penyidik Nenakta di Polres Jakarta Selatan, kami limpahkan ke Polda Metro Jaya. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, yang kami perlu tekankan, mengapa terhadap peningkatan status ini membutuhkan waktu yang lama? Kami harus mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Peradilan Anak. Ya. Kami harus melibatkan pekerja sosial untuk melaksanakan penelitian. Kami harus melibatkan tim psikologi untuk melaksanakan pemeriksaan, ya, kemudian tes dan serangkaian kegiatan yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Saya kira demikian penjelasan dari kami. Selanjutnya kami persilakan pada Pak Kabid Humas. Baik rekan-rekan, sebelum ke ahli pidana dan lainnya, mungkin dari Pak Deputi Kementerian PPA yang akan menyampaikan. Izin
Pak Dir dan semua peserta rilis ini. Kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentu menyampaikan prihatin terhadap kejadian ini, dan sejak awal Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak memberikan perhatian dan atensi penuh terhadap kasus ini dan telah menugaskan kami. Terkait dengan ini tentu karena tadi sudah disampaikan berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, maka sesuai dengan mandat pasal 94 Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, maka kami ingin memastikan 4 hal. Bahwa proses ini juga perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan, upaya mencegah prosesnya tidak lengkap, salah satunya diantaranya. Lalu kemudian memastikan bahwa kebutuhan dalam proses ini sudah memenuhi regulasi atau peraturan perundang-undangan yang ada untuk menghindari hal-hal yang tidak kita harapkan. Lalu kemudian yang kedua, tentu mengambil langkah tentang jika dibutuhkan ikut dalam proses penyelesaian administrasi perkara. Jadi kalau ada dokumen-dokumen, ada kebutuhan lain yang perlu dilengkapi, perlu ahli, perlu petugas-petugas tertentu, tentu kami ingin memastikan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Termasuk yang tugas yang selanjutnya itu terkait dengan rehabilitasi dan reintegrasi. Rehabilitasi tentu berkaitan dengan rehabilitasi fisik selama korban ada di rumah sakit, termasuk juga mengingatkan tentang hak-hak korban gitu ya. Lalu kemudian hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum itu selama proses pemulihan, selama proses pengobatan itu juga perlu dilakukan, termasuk nanti pasca penyelesaian kasus ini. Lalu kemudian yang ketiga tentu ingin memastikan juga langkah yang keempat, yaitu soal reintegrasi sosial. Kita tidak mengharapkan misalnya yang sudah diputuskan tadi oleh penyidik lalu kemudian berdampak kepada pengabaian hak-hak anak. Misalnya dalam proses ini jangan sampai misalnya anak yang sudah dinaikkan statusnya lalu kemudian tidak punya hak untuk dipenuhi hak pendidikannya, hak yang lainnya dan segala macam. Ini yang kami terus kawal sejak awal dan sudah berkoordinasi dengan KPAI, kepolisian sejak dari Jakarta Selatan. Jadi ini hari ini kita sudah mendengar dan kami terima kasih atas kerja keras dari pihak kepolisian dan tentu kami akan terus melakukan koordinasi dalam penanganan kasus ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Dir beserta jajaran Bapak Ibu dari Kementerian Lembaga, rekan-rekan awak media. Rasa duka dan empati tentu kami sampaikan kepada korban. Sampai saat ini dalam pengawasan kami yang disampaikan medis dan keluarga baru sampai bisa respon, dan itu pun secara medis. Tentu ini merupakan kekerasan yang sangat serius dan KPAI mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan karena ini sangat mencederai martabat, terutama hak dasar hak asasi manusia. Ini yang kami lihat sebagai tindakan pidana yang luar biasa, sehingga pengawasan kami tentu terhadap korban ingin lebih memastikan bagaimana situasi dan kondisi Ananda D ini dalam perawatan intensif segera dipulihkan dan Allah segera angkat penyakitnya sehingga Ananda bisa kembali pulih dan menikmati masa anak-anaknya secara normal, secara wajar. Ini doa kita setiap saat. Yang kedua, terkait rilis hari ini, tentu KPAI memberikan apresiasi atas upaya kerja keras, kerjasama, kerja koordinatif yang terus dilakukan oleh
Polres Jakarta Selatan dan kemudian hari ini dilakukan di tingkat Polda Metro Jaya, ini menunjukkan keseriusan terhadap langkah-langkah profesionalitas yang dilakukan kepolisian melihat situasi dan kondisi tindak pidana terhadap seorang anak. Sehingga kami dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, ada konstruksi yang baru memberikan sebuah apresiasi dan sebuah pembelajaran publik bahwa anak-anak Indonesia harus terbebas dari situasi kekerasan yang hari ini dialami oleh salah satu anak kita. Berikutnya, pengawasan kami tentu bukan hanya melihat situasi dan kondisi dan bertemu korban serta keluarganya, kami juga memastikan berbagai hak yang harus didapatkan ketika kita melihat di dalam aturan perundangan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan ini tentu dipastikan siapa yang berperan secara sentral untuk memberikan perlindungan. Di antaranya adalah KPAI melihat ada hak-hak yang harus dilewati dalam proses hukumnya. Tentu kalau disebut hak prosedural, baik itu pendampingannya gitu ya dalam proses hukum. Tentu ketika seorang anak masih dalam situasi kritis, kita ingin ada ruang dan pemulihan yang optimal. Kemudian juga pemulihan sampai pada situasi yang betul-betul pulih gitu. Dan berikutnya adalah hak restitusi atau ganti kerugian. Kami telah koordinasi dengan LPSK sebagai mandatori dari Undang-Undang 31 2016 untuk menyatakan bahwa ini harus dijalankan sesuai aturan yang berlaku gitu. Nah, tentu saja di dalam konteks ini kami juga melihat proses hukum yang dijalankan oleh Polres Jakarta Selatan gitu ya. Jadi pengawasan sudah kami lakukan seiring dengan pengaduan yang diberikan oleh tim dan keluarga, tim kuasa hukum dan keluarga korban kepada KPAI pada tanggal 24 Februari 2023. Nah, berikutnya pada 28 Februari kami didatangi oleh tim kuasa hukum dan keluarganya dari Ananda AG sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Ini tentu menjadi sebuah situasi yang harus kami pastikan juga ruang lingkupnya bagaimana pengawasan KPAI bisa memperlakukan ya anak saksi ini secara setara di dalam konteks perlindungan dan proses hukumnya. Kami berkoordinasi apakah ada yang tidak menyenangkan di dalam kerangka pemeriksaan. Nah, itu langkah-langkah kami tentu untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian bagaimana situasi dan kondisi Ananda ini juga kami lakukan langkah-langkah komunikasi gitu ya dan berbagai hal yang menunjukkan bahwa ini bagian pengawasan KPAI. Sesungguhnya yang paling luar biasa adalah bagaimana kami sudah koordinasi juga terkait begitu banyaknya penyebaran identitas yang seharusnya kita semua bisa menahan diri, bisa dihapus dan tidak luar biasa dipublikasi. Jadi ini yang sebetulnya dalam konteks koordinasi pengawasan dari setelah pelaporan Ananda AG yang dilakukan oleh KPAI beserta beberapa pemangku kepentingan. Terkait hari ini tentu ini bagian koordinasi yang kemudian kami lihat ada peningkatan tadi status menjadi anak berkonflik hukum atau menjadi anak terkait AG. Tentu kami menghormati jalannya prosesnya dari proses hukum ini. Karena bagi kami anak berkonflik dengan hukum mereka adalah anak korban, anak pelaku dan anak saksi menjadi kerangka dalam perlindungan anak di dalam proses hukum. Ini yang harus kita lakukan langkah-langkah memastikan hal tersebut sehingga menghormati kinerja di ranah kepolisian menjadi bagian penting pengawasan kami untuk selanjutnya. Baik, itu yang ingin saya sampaikan sehingga hak-hak yang kemudian bagaimana setelah dia menjadi anak AG ini tentu KPAI akan terus memastikan Ananda AG juga berada dalam situasi yang tidak terpublikasi secara luar biasa gitu ya. Publikasi yang kita maksud tentu ada penyebaran foto, penyebaran nama, bahkan hal-hal yang memang seharusnya terlindungi.
Jadi ini menjadi salah satu yang harus kita pastikan. Kemudian juga bagaimana proses selanjutnya, karena pasti akan ada skema-skema dalam menurut aturan perundangan, sistem peradilan pidana anak maupun undang-undang perlindungan anak ini akan di dalam pengawasan kepolisian dikembalikan kepada orang tua untuk terus menjalankan proses hukumnya atau dititip dalam LPKS, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang memang berwenang di dalam undang-undang untuk memberikan perlindungan di dalam kerangka pemeriksaan. Mohon maaf agak panjang Pak Dir. Ini hal-hal yang hari ini mari rekan-rekan sekalian akan kita lakukan langkah-langkah menghormati proses hukum yang ada, dan kemudian KPAI akan terus mengawasi berjalannya hukum ini sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Rekan-rekan menyambung dari Ibu Ketua KPAI, Pak Direktur menambahkan. Baik rekan-rekan, mungkin tadi saya lupa menyampaikan pasal 355 KUHP itu adalah penganiayaan berat yang direncanakan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Ya, jadi itu ancaman maksimal, itu pasal yang kami sebutkan. Kalau pasal 354 itu dengan sengaja melakukan penganiayaan berat. Ancaman maksimal 8 tahun. Kemudian 353 itu penganiayaan yang direncanakan mengakibatkan luka berat. Ya. Kemudian 351 ayat 2 penganiayaan tanpa direncanakan, ya, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Jadi ini memang konsep pasal kita urut dari mulai yang terberat sampai dengan, tapi dari penyidikan kami ini masih berkesinambungan, ya. Masih dalam proses pemeriksaan sebelum kami kirimkan ke pihak kejaksaan. Saya kira demikian. Mungkin pertanyaan dulu atau dari Pak Ali tidak? Ya. Terima kasih Pak Kombes atas kesempatannya, Pak Kombes Hengki Haryadi. Saya diminta oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memberikan keterangan ahli terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan, pasal-pasal yang diduga dilakukan oleh tersangka. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Pak Direktur Polda Metro Jaya bahwa pasal yang paling berat diduga dilakukan oleh tersangka adalah 355. Jadi 355 itu, teman-teman, itu adalah pasal yang paling berat untuk delik penganiayaan. Penyidik telah menemukan alat bukti bahwa tersangka diduga melakukan penganiayaan berat yang direncanakan. Penganiayaan berat yang direncanakan berarti adalah yang bersangkutan telah mempersiapkan, dugaan ini kan si dugaan, telah mempersiapkan untuk melakukan penganiayaan berat, telah mempersiapkan dirinya untuk melakukan penganiayaan berat. Yang dikatakan penganiayaan berat itu kita mengacu kepada pasal 90 KUHP, timbulnya luka berat. Apa indikator luka berat? Tidak berdaya atau berpotensi tidak berdaya, menimbulkan pingsan, cacat, ya, dan berpotensi maut akan menimpa dirinya. Itu yang dikatakan luka berat. Jadi kalau dia 354 itu adalah penganiayaan berat tanpa direncanakan. 355, 353 penganiayaan yang direncanakan. 351 penganiayaan biasa, ya. Jadi semuanya bisa menimbulkan luka berat, tapi sikap batin jahat yang bersangkutan dan mempersiapkan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka inilah yang menyebabkan. Tentu juga ada eviden lain atau alat bukti lain yang disiapkan, yang ditemukan oleh penyidik, sehingga penyidik punya kesimpulan 355 sebagai pasal yang layak dilimpahkan sebagai pasal yang pertama. Kemudian ada yang kedua 354,
353, 351 dan paling bawah nanti adalah pasal 17 huruf D, pasal 76 huruf D Undang-Undang huruf C Undang-Undang 35 2014 tentang pelindungan anak. Kemudian ada satu lagi mungkin yang perlu saya tambahkan terkait dengan AG ya. Jadi memang di dalam Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, identitas anak itu tidak boleh disebutkan. Kemudian ada proses bagaimana menetapkan seseorang menjadi pelaku. Jadi dalam Undang-Undang 11 2012 ada 3 jenis anak yang berhadapan dengan hukum. Pertama adalah sebagai korban, yang kedua sebagai saksi, dan yang ketiga adalah sebagai pelaku. Jadi bisa jadi AG diduga sebagai pelaku kalau kita pakai terminologi yang ada di dalam Undang-Undang 11 2012. Jadi sebelumnya sebagai saksi, naik sebagai pelaku. Artinya pelaku yang diduga ikut serta melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan pasal-pasal tadi itu. Pasal. Kemudian juga di samping turut serta, nah turut serta berbeda, ada lagi pasal 56 ya. Tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Direskrimum, yaitu membantu melakukan. Jadi kalau membantu melakukan berarti ancaman pidananya dikurangi sepertiga. Nah yang kedua, karena anak yang melakukan tindak pidana tadi disebutkan adalah ancaman maksimal 12, maka anak yang diduga melakukan tindak pidana dia setengah dari ancaman pidana orang dewasa. Jadi kalaupun nanti dibawa ke pengadilan sebagai terdakwa, ya misalnya ya, ini misalnya, maka ancaman pidananya maksimum adalah 6 tahun, dikurangi lagi sepertiga, karena dia kalau memang pasal 56 terbukti mencoba, berarti dikurangi lagi, jadi maksimum adalah 4 tahun, supaya teman-teman lainnya bisa membedakan anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, ya, berbeda. Jadi perlakuannya berbeda. Ada proses panjang sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai pelaku. Ada proses panjang. Tadi juga disebutkan oleh Ketua KPAI berdasarkan undang-undang, dia ada hak-hak yang perlu dilindungi. Jadi mohon kepada media untuk melindunginya supaya tidak kebablasan dalam memberitakan, karena dia punya masa depan yang kemudian juga ketika melakukan dugaan tindak pidana itu sifatnya responsif, bukan sesuatu yang direncanakan sebagaimana orang dewasa. Jadi ada perbedaan karakter, jadi tidak boleh dipersamakan antara orang dewasa yang melakukan tindak pidana dengan anak yang melakukan tindak pidana. Saya pikir ini. Terima kasih. Baik, rekan-rekan. Tadi kita dengarkan seluruhnya. Sekarang rekan-rekan ada pertanyaan, silakan. Pak Lia. Oh iya, mohon maaf, ada dari kepala dinas. Silakan, Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Secara mandatoris kami ini diberi amanah untuk pencegahan dan penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi konteksnya adalah korban dan telah memiliki SOP yang sudah terstandarisasi serta baku bersama dengan jajaran Polda Metro Jaya, di mana dalam kasus yang hari ini di press release-kan ini kami sudah menjalaninya bersama dengan Polres Metro Jakarta Selatan, dan hari ini tentu kami juga melakukannya dengan Polda Metro Jaya dan seterusnya. Hal-hal yang telah kami lakukan adalah memberikan pendampingan sebagaimana secara mandatoris diamanahkan kepada UPT P2 TP2A, salah satu UPT yang ada di bawah Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta ini, dengan melakukan hal-hal yang pada hari Senin yang lalu kami sebenarnya ingin menemui korban, yang hari itu kami bertemunya dengan tim kuasa hukum korban. Ini upaya untuk pendampingan terhadap korban sudah kita upayakan dan sudah mendapatkan persetujuan dari keluarga melalui tim kuasa hukumnya. Apabila nantinya diperlukan pelayanan-pelayanan dari UPT P2 TP2A ini, mereka juga akan berkoordinasi secara proaktif dan kita akan memberikan layanan semaksimal mungkin tentunya. Bentuk-bentuk layanan kepada korban ini diantaranya adalah pendampingan psikologi nantinya apabila hal itu sudah dibutuhkan,
dan juga pendampingan hukum apabila diperlukan. Dan mereka saat ini memiliki pendamping hukum sendiri. Dan tentu melalui kesempatan press release ini juga. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada hari ini, tepatnya hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, Polda Metro Jaya melakukan press conference terkait dengan perkembangan update yang menjadi perhatian kita bersama. Dan tentunya pertama-tama kami di sini turut prihatin, turut mendoakan kepada Adinda D agar segera diberikan kesembuhan, dipulihkan, serta keluarganya diberikan kekuatan dan ketabahan. Kemudian rekan-rekan kami dari Polda Metro Jaya, ada dari Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, ada Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan, ada Kasubdit Renakta, kemudian kami dari stakeholder, karena penyidikan ini sifatnya interprofesi ya, berkolaborasi. Yang pertama hadir turut di sini ada Ketua KPAI, dalam hal ini adalah Ibu Ai Mariati Soleha MSI. Kemudian juga ada Deputi Kementerian PPA, Bapak Nahar Esa MSI. Dan kemudian juga ada Kepala Dinas PPAP Provinsi DKI, Insinyur Tuti Kusumawati MN, Ibu. Dan satu lagi kami juga didampingi ada ahli pidana anak dari Kementerian PPA, Bapak Dr. Ahmad Sofyan SHMA. Rekan-rekan, pada hari ini akan ada update terkait dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Untuk waktu, kami persilakan kepada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Deputi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Nahar SH MSI. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI, Insinyur Tuti Kusumawati MM. Yang kami hormati Ketua KPAI, Ibu Ai Mariati Solihah MSI. Kemudian yang saya hormati ahli pidana anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Bapak Dr. Ahmad Sofyan SHMA. Jadi pada kesempatan sore hari ini kami akan menjelaskan update penanganan penyidikan pada kasus yang saat ini menjadi pusat perhatian secara nasional, yaitu penganiayaan terhadap korban atas nama D. Rekan-rekan sekalian, yang pertama kami perlu jelaskan bahwa kasus ini terjadi pada tanggal 20 Februari 2023, kemudian ditangani oleh Polsek Pesanggerahan, dan pada saat itu sudah ditetapkan tersangka dan ditahan. Namun kemudian karena di Polsek tidak ada unit khusus PPA, maka dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan dan kemudian dilaksanakan penyidikan dengan asistensi dan supervisi dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, di mana kami mengirimkan tim penyidik Renakta dan juga personil daripada pengawasan penyidikan. Jadi secara intensif kami melaksanakan supervisi dan asistensi di Polres Jakarta Selatan dalam rangka
untuk optimalisasi pelaksanaan penyidikan ini dan efisiensi daripada penyidikan ini, hari ini kami tarik ke Polda Metro Jaya. Mengapa? Karena memang kita menerapkan pola kolaborasi interprofesi untuk memudahkan koordinasi, dan juga kami memiliki penyidik yang lebih banyak yang khusus menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Rekan-rekan sekalian, pada proses penyidikan ini yang ada di Jakarta Selatan, pada 3 hari pertama, penyidik sudah menentukan tersangka dan juga menahan, yaitu 2 tersangka. Kemudian 7 hari terakhir, kita adakan pendalaman terhadap proses penyidikan ini. Ya. Kami perlu jelaskan bahwa dalam proses penyidikan ini kita menghadapi 2 kelompok subjek hukum. Yang pertama adalah dewasa, orang dewasa yang sudah kita tentukan tersangkanya ini. Kemudian kita juga menghadapi 2 subjek hukum, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum. Yaitu pertama anak sebagai korban, yang kedua adalah anak sebagai saksi. Ini keduanya adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karenanya kami perlu kehati-hatian, kami perlu rigid dalam penanganan kasus ini, dan kami perlu mengundang mitra untuk menjamin bahwa pemenuhan daripada hak-hak anak ini bisa tetap terjaga. Oleh karenanya kami menggandeng dari KPAI dari awal, kami mengundang stakeholder dari awal, UPTD, PPA Provinsi DKI, kami melibatkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak awal. Kami juga melibatkan ahli pidana anak sejak awal dan juga ahli pidana. Dan juga kami perlu sampaikan rekan-rekan sekalian bahwa dalam proses penyidikan kami tetap melaksanakan penyidikan dengan menggunakan pola scientific crime investigation. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, dalam proses penyidikan kami telah memeriksa 10 orang saksi. Ya. Kemudian juga kami melibatkan saksi ahli di sini, ahli pidana, ahli dari digital forensik, ahli dari psikologi. Kami melibatkan tim dari Apsifor, ya, psikologi untuk memeriksa psikologi forensik maupun psikologi klinis terhadap anak ini, untuk sekali lagi dalam menjamin hak-hak anak tersebut. Nah, kemudian kami perlu jelaskan rekan-rekan sekalian bahwa pada awalnya kami menerapkan dalam konstruksi pasal adalah pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang PPA junto 351 penganiayaan, ya, biasa di sini yang awal. Namun kami perlu menjelaskan bahwa penyidikan kami ini ada bersifat berkesinambungan. Kami artikan menganalogikan seperti ini. Misalnya kita sekarang sakit panas, tapi panasnya karena apa? Kami perlu ada pemeriksaan lanjutan. Apakah ini tipes? Apakah ini demam berdarah? Seperti itu. Dah. Kami awalnya adalah penganiayaan biasa di sini, dijuntukan dengan undang PPA tadi. Setelah kami adakan pemeriksaan, kami libatkan digital forensik. Kami menemukan fakta-fakta baru, bukti chat WA, video yang ada di HP. Kemudian perlu kami sampaikan, kami juga menemukan CCTV di seputaran TKP, sehingga kami bisa melihat peranan dari masing-masing orang yang ada di TKP tersebut. Dan kami berkomitmen di sini siapapun yang bersalah harus dihukum. Ya tentu saja apabila itu pun anak, secara formil ini diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak, secara material diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian,
pada kesempatan gelar pada siang hari ini, pagi sampai dengan siang hari ini, kami menambah konstruksi pasal baru terhadap tersangka-tersangka ini. Ya. Kemudian yang kedua, ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi atau meningkat statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, atau dengan kata lain berubah menjadi pelaku atau anak. Jadi terhadap anak di bawah umur itu tidak boleh dibilang tersangka. Jadi yang kami perlu jelaskan. Kemudian dari fakta hukum yang kami peroleh, baik itu dari chat WA, baik itu dari video, kemudian baik itu dari CCTV yang ada di TKP, kemudian keterangan saksi-saksi, ya, kami mengonstruksikan konstruksi pasal yang baru. Nah, sebelum kami jelaskan, kami juga perlu menjelaskan di sini, ternyata pada awalnya para tersangka ini ataupun orang yang ada di TKP tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Setelah kami sesuaikan dengan CCTV, kami sesuaikan dengan alat bukti yang lain, kami sesuaikan dengan chat WA, tergambar semua peranannya di situ. Oleh karenanya, yang kami sampaikan tadi, ada peningkatan status dari anak yang berhadapan dengan hukum berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku. Kemudian ada perubahan konstruksi pasal. Yang pertama, terhadap tersangka MDS. Konstruksi pasalnya adalah 355 KUHP ayat 1, subsidiar 354 ayat 1 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 KUHP, dan atau 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Itu MDS. Ya. Kemudian terhadap tersangka SL, yaitu 355 ayat 1 junto 56 KUHP, subsidiar 354 ayat 1 KUHP junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP. Ya, jadi saya ulangi ya, untuk tersangka SL itu 355 KUHP 355 ayat 1 KUHP junto 56 KUHP, subsidiar 354 ayat 1 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP, dan atau 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Kemudian terhadap anak AG, kami harus sebut anak AG, ya, ini anak yang berkonflik dengan hukum. Itu pasalnya adalah 76C junto 8 pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan atau 355 ayat 1 junto 56, subsidiar 354 ayat 1 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP. Tentang ancaman maksimal nanti ahli pidana yang akan menyampaikan, karena di sini sekali lagi rekan-rekan sekalian, secara formil terhadap anak di bawah umur itu ada perlakuan yang berbeda.
Demikian juga apabila anak sebagai korban, ada secara material dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Kemudian rekan-rekan sekalian, kami melihat di sini bahwa dari bukti digital bahwa ini ada perencanaan sejak awal. Ya, pada saat mulai menelpon SL, kemudian bertemu SL, kemudian pada saat di dalam mobil bertiga ada mensrea niat di sana. Kemudian pada saat terjadinya penganiayaan yang ini sangat-sangat memprihatinkan, kita lihat ya, sangat-sangat sadis di sini. Itu ada 3 kali tendangan ke arah kepala. Kemudian ada 2 kali menginjak tengkuk dan juga ada 1 kali pukulan ke arah kepala. Ini yang ke arah yang sangat-sangat vital di kepala. Ya. Di sana di antaranya ada kata-kata free kick. Ya. Free kick baru ditendang ke arah kepala seperti tendangan penalti. Ya. Ataupun tendangan bebas. Ya. Kemudian juga ada kata-kata gua nggak takut kalau anak orang lain, anak orang mati. Bagi penyidik di sini dan juga kami koordinasikan, konsultasikan dengan saksi ahli, ini bisa merupakan suatu mens rea, niat jahat dan juga aktu serius wujud perbuatan. Ini rangkaian perbuatan, korban sudah tidak berdaya, 2 kali ditendang sudah tidak berdaya, masih diadakan penganiayaan lebih lanjut ke arah kepala. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, sekali lagi hari ini kami melaksanakan gelar perkara secara komprehensif, ya, di mana yang pertama sebagai wujud penyidikan kami yang berkesinambungan dengan melihat alat bukti yang ada, dengan melihat digital forensik, hasil digital forensik, bukti chat WA, video, kemudian bukti digital forensik dari CCTV, TKP, keterangan saksi, beberapa orang saksi ini 10 orang saksi yang saling bersesuaian, sehingga kami menemukan fakta hukum dan bisa menemukan peranan dari masing-masing tersangka. Maka hari ini kami menambah konstruksi pasal sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Yang kedua, terjadi peningkatan status terhadap AG yang tadinya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, ya, ataupun anak. Jadi kalau di Undang-Undang Pelindungan tidak boleh disebut tersangka. Ya, kemudian untuk efisiensi penyidikan, karena selama ini kami mengirim tim wasidik dan penyidik Nenat dari Polres Jakarta Selatan, kami limpahkan ke Polda Metro Jaya. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, yang kami perlu tekankan, mengapa terhadap peningkatan status ini membutuhkan waktu yang lama? Kami harus mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Peradilan Anak. Ya. Kami harus melibatkan pekerja sosial untuk melaksanakan penelitian. Kami harus melibatkan tim psikologi untuk melaksanakan pemeriksaan, ya, kemudian tes dan serangkaian kegiatan yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Saya kira demikian penjelasan dari kami. Selanjutnya kami persilakan pada Pak Kabid Humas. Baik rekan-rekan, sebelum ke ahli pidana dan lainnya, mungkin dari Pak Deputi Kementerian PPA yang akan menyampaikan. Izin Pak Dir dan semua peserta rilis ini. Kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentu menyampaikan prihatin terhadap kejadian ini, dan sejak awal Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak memberikan perhatian dan atensi penuh terhadap kasus ini dan telah menugaskan kami. Terkait dengan ini, tentu karena tadi sudah disampaikan berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, maka sesuai dengan mandat pasal 94 Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak,
maka kami ingin memastikan 4 hal. Bahwa proses ini juga perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan, upaya mencegah prosesnya tidak lengkap, salah satunya diantaranya. Lalu kemudian memastikan bahwa kebutuhan dalam proses ini sudah memenuhi regulasi atau peraturan perundang-undangan yang ada untuk menghindari hal-hal yang tidak kita harapkan. Lalu kemudian yang kedua, tentu mengambil langkah tentang jika dibutuhkan ikut dalam proses penyelesaian administrasi perkara. Jadi kalau ada dokumen-dokumen, ada kebutuhan lain yang perlu dilengkapi, perlu ahli, perlu petugas-petugas tertentu, tentu kami ingin memastikan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Termasuk yang tugas yang selanjutnya itu terkait dengan rehabilitasi dan reintegrasi. Rehabilitasi tentu berkaitan dengan rehabilitasi fisik selama korban ada di rumah sakit, termasuk juga mengingatkan tentang hak-hak korban gitu ya. Lalu kemudian hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum itu selama proses pemulihan, selama proses pengobatan itu juga perlu dilakukan, termasuk nanti pasca penyelesaian kasus ini. Lalu kemudian yang ketiga tentu ingin memastikan juga langkah yang keempat, yaitu soal reintegrasi sosial. Kita tidak mengharapkan misalnya yang sudah diputuskan tadi oleh penyidik lalu kemudian berdampak kepada pengabaian hak-hak anak. Misalnya dalam proses ini jangan sampai misalnya anak yang sudah dinaikkan statusnya lalu kemudian tidak punya hak untuk dipenuhi hak pendidikannya, hak yang lainnya dan segala macam. Ini yang kami terus kawal sejak awal dan sudah berkoordinasi dengan KPAI kepolisian sejak dari Jakarta Selatan. Jadi ini hari ini kita sudah mendengar dan kami terima kasih atas kerja keras dari pihak kepolisian dan tentu kami akan terus melakukan koordinasi dalam penanganan kasus ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Dir beserta jajaran Bapak Ibu dari Kementerian Lembaga, rekan-rekan awak media. Rasa duka dan empati tentu kami sampaikan kepada korban. Sampai saat ini dalam pengawasan kami yang disampaikan medis dan keluarga baru sampai bisa respon, dan itu pun secara medis. Tentu ini merupakan kekerasan yang sangat serius dan KPAI mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan karena ini sangat mencederai martabat, terutama hak dasar asasi manusia. Ini yang kami lihat sebagai tindakan pidana yang luar biasa, sehingga pengawasan kami tentu terhadap korban ingin lebih memastikan bagaimana situasi dan kondisi Ananda D ini dalam perawatan intensif segera dipulihkan dan Allah segera angkat penyakitnya sehingga Ananda bisa kembali pulih dan menikmati masa anak-anaknya secara normal, secara wajar. Ini doa kita setiap saat. Yang kedua, terkait rilis hari ini, tentu KPAI memberikan apresiasi atas upaya kerja keras, kerjasama, kerja koordinatif yang terus dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan dan kemudian hari ini dilakukan di tingkat Polda Metro Jaya. Ini menunjukkan keseriusan terhadap langkah-langkah profesionalitas yang dilakukan kepolisian melihat situasi dan kondisi tindak pidana terhadap seorang anak. Sehingga kami dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, ada konstruksi yang baru memberikan sebuah apresiasi dan sebuah pembelajaran publik bahwa anak-anak Indonesia harus terbebas dari situasi kekerasan yang hari ini dialami oleh salah satu anak kita.
Berikutnya, pengawasan kami tentu bukan hanya melihat situasi dan kondisi dan bertemu korban serta keluarganya, kami juga memastikan berbagai hak yang harus didapatkan ketika kita melihat di dalam aturan perundangan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan ini tentu dipastikan siapa yang berperan secara sentral untuk memberikan perlindungan. Di antaranya adalah KPAI melihat ada hak-hak yang harus dilewati dalam proses hukumnya. Tentu kalau disebut hak prosedural, baik itu pendampingannya gitu ya dalam proses hukum. Tentu ketika seorang anak masih dalam situasi kritis, kita ingin ada ruang dan pemulihan yang optimal. Kemudian juga pemulihan sampai pada situasi yang betul-betul pulih gitu. Dan berikutnya adalah hak restitusi atau ganti kerugian. Kami telah koordinasi dengan LPSK sebagai mandatori dari Undang-Undang 31 2016 untuk menyatakan bahwa ini harus dijalankan sesuai aturan yang berlaku gitu. Nah, tentu saja di dalam konteks ini kami juga melihat proses hukum yang dijalankan oleh Polres Jakarta Selatan gitu ya. Jadi pengawasan sudah kami lakukan seiring dengan pengaduan yang diberikan oleh tim dan keluarga, tim kuasa hukum dan keluarga korban kepada KPAI pada tanggal 24 Februari 2023. Nah, berikutnya pada 28 Februari kami didatangi oleh tim kuasa hukum dan keluarganya dari Ananda AG sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Ini tentu menjadi sebuah situasi yang harus kami pastikan juga ruang lingkupnya bagaimana pengawasan KPAI bisa memperlakukan ya anak saksi ini secara setara di dalam konteks perlindungan dan proses hukumnya. Kami berkoordinasi apakah ada yang tidak menyenangkan di dalam kerangka pemeriksaan. Nah, itu langkah-langkah kami tentu untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian bagaimana situasi dan kondisi Ananda ini juga kami lakukan langkah-langkah komunikasi gitu ya dan berbagai hal yang menunjukkan bahwa ini bagian pengawasan KPAI. Sesungguhnya yang paling luar biasa adalah bagaimana kami sudah koordinasi juga terkait begitu banyaknya penyebaran identitas yang seharusnya kita semua bisa menahan diri, bisa dihapus dan tidak luar biasa dipublikasi. Jadi ini yang sebetulnya dalam konteks koordinasi pengawasan dari setelah pelaporan Ananda AG yang dilakukan oleh KPAI beserta beberapa pemangku kepentingan. Terkait hari ini tentu ini bagian koordinasi yang kemudian kami lihat ada peningkatan tadi status menjadi anak berkonflik hukum atau menjadi anak terkait AG. Tentu kami menghormati jalannya prosesnya dari proses hukum ini, karena bagi kami anak berkonflik dengan hukum mereka adalah anak korban, anak pelaku dan anak saksi menjadi kerangka dalam perlindungan anak di dalam proses hukum. Ini yang harus kita lakukan, langkah-langkah memastikan hal tersebut sehingga menghormati kinerja di ranah kepolisian menjadi bagian penting pengawasan kami untuk selanjutnya. Baik, itu yang ingin saya sampaikan sehingga hak-hak yang kemudian bagaimana setelah dia menjadi anak AG ini tentu KPAI akan terus memastikan Ananda AG juga berada dalam situasi yang tidak terpublikasi secara luar biasa gitu ya. Publikasi yang kita maksud tentu ada penyebaran foto, penyebaran nama, bahkan hal-hal yang memang seharusnya terlindungi. Jadi ini menjadi salah satu yang harus kita pastikan. Kemudian juga bagaimana proses selanjutnya, karena pasti akan ada skema-skema dalam menurut aturan perundangan, sistem peradilan pidana anak maupun undang-undang perlindungan anak ini akan di dalam pengawasan kepolisian dikembalikan kepada orang tua untuk terus menjalankan proses hukumnya atau dititip dalam LPKS, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang memang berwenang di dalam undang-undang untuk memberikan perlindungan di dalam kerangka pemeriksaan. Mohon maaf agak panjang Pak Dir.
Ini hal-hal yang hari ini mari rekan-rekan sekalian akan kita lakukan langkah-langkah menghormati proses hukum yang ada, dan kemudian KPAI akan terus mengawasi berjalannya hukum ini sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Rekan-rekan, menyambung dari Ibu Ketua KPAI, Pak Direktur, menambahkan. Baik rekan-rekan, mungkin tadi saya lupa menyampaikan pasal 355 KUHP itu adalah penganiayaan berat yang direncanakan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Ya, jadi itu ancaman maksimal, itu pasal yang kami sebutkan. Kalau pasal 354 itu dengan sengaja melakukan penganiayaan berat. Ancaman maksimal 8 tahun. Kemudian 353 itu penganiayaan yang direncanakan mengakibatkan luka berat. Ya. Kemudian 351 ayat 2 penganiayaan tanpa direncanakan, ya, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Jadi ini memang kondisi pasal kita urut dari mulai yang terberat sampai dengan, tapi dari penyidikan kami ini masih berkesinambungan, ya. Masih dalam proses pemeriksaan sebelum kami kirimkan ke pihak kejaksaan. Saya kira demikian. Mungkin pertanyaan dulu atau dari Pak Ali tidak? Ya. Terima kasih Pak Kombes atas kesempatannya, Pak Kombes Hengki Haryadi. Saya diminta oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memberikan keterangan ahli terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan, pasal-pasal yang diduga dilakukan oleh tersangka. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Pak Direktur Polda Metro Jaya bahwa pasal yang paling berat diduga dilakukan oleh tersangka adalah 355. Jadi 355 itu, teman-teman, itu adalah pasal yang paling berat untuk delik penganiayaan. Penyidik telah menemukan alat bukti bahwa tersangka diduga melakukan penganiayaan berat yang direncanakan. Penganiayaan berat yang direncanakan berarti adalah yang bersangkutan telah mempersiapkan, ini dugaan, ini kan si dugaan, telah mempersiapkan untuk melakukan penganiayaan berat, telah mempersiapkan dirinya untuk melakukan penganiayaan berat. Yang dikatakan penganiayaan berat itu kita mengacu kepada pasal 90 KUHP, timbulnya luka berat. Apa indikator luka berat? Tidak berdaya atau berpotensi tidak berdaya, menimbulkan pingsan, cacat, ya, dan berpotensi maut akan menimpa dirinya. Itu yang dikatakan luka berat. Jadi kalau dia 354 itu adalah penganiayaan berat tanpa direncanakan. 355, 353 penganiayaan yang direncanakan. 351 penganiayaan biasa, ya. Jadi semuanya bisa menimbulkan luka berat, tapi sikap batin jahat yang bersangkutan dan mempersiapkan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka inilah yang menyebabkan. Tentu juga ada eviden lain atau alat bukti lain yang disiapkan, yang ditemukan oleh penyidik, sehingga penyidik punya kesimpulan 355 sebagai pasal yang layak dilimpahkan sebagai pasal yang pertama. Kemudian ada yang kedua 354, 355, 353, 351, dan paling bawah nanti adalah pasal 17 huruf D, pasal 76 huruf D, Undang-Undang huruf C, Undang-Undang 35/2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian ada satu lagi mungkin yang perlu saya tambahkan terkait dengan AG, ya. Jadi memang di dalam Undang-Undang 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, identitas anak itu tidak boleh disebutkan. Kemudian ada proses bagaimana menetapkan seseorang menjadi pelaku. Jadi dalam Undang-Undang 11/2012 ada 3 jenis anak yang berhadapan dengan hukum.
pertama adalah sebagai korban, yang kedua sebagai saksi, dan yang ketiga adalah sebagai pelaku. Jadi bisa jadi AG diduga sebagai pelaku kalau kita pakai terminologi yang ada di dalam Undang-Undang 11 2012. Jadi sebelumnya sebagai saksi, naik sebagai pelaku. Artinya pelaku yang diduga ikut serta melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan pasal-pasal tadi itu. Kemudian juga di samping turut serta, nah turut serta berbeda, ada lagi pasal 56 ya. Tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Dirreskrimum, yaitu membantu melakukan. Jadi kalau membantu melakukan berarti ancaman pidananya dikurangi sepertiga. Nah yang kedua, karena anak yang melakukan tindak pidana tadi disebutkan adalah ancaman maksimal 12, maka anak yang diduga melakukan tindak pidana dia setengah dari ancaman pidana orang dewasa. Jadi kalaupun nanti dibawa ke pengadilan sebagai terdakwa, ya misalnya ya, ini misalnya, maka ancaman pidananya maksimum adalah 6 tahun, dikurangi lagi sepertiga, karena dia kalau memang pasal 56 terbukti mencoba, berarti dikurangi lagi, jadi maksimum adalah 4 tahun, supaya teman-teman lainnya bisa membedakan anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, ya. Berbeda, jadi perlakuannya berbeda. Ada proses panjang sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai pelaku. Ada proses panjang, tadi juga disebutkan oleh Ketua KPAI berdasarkan undang-undang, dia ada hak-hak yang perlu dilindungi. Jadi mohon kepada media untuk melindunginya supaya tidak kebablasan dalam memberitakan, karena dia punya masa depan yang kemudian juga ketika melakukan dugaan tindak pidana itu sifatnya responsif, bukan sesuatu yang direncanakan sebagaimana orang dewasa. Jadi ada perbedaan karakter, jadi tidak boleh dipersamakan antara orang dewasa yang melakukan tindak pidana dengan anak yang melakukan tindak pidana. Saya pikir itu. Terima kasih. Baik, rekan-rekan. Tadi kita dengarkan seluruhnya. Sekarang rekan-rekan ada pertanyaan, silakan. Pak Lia. Oh iya, mohon maaf, ada dari kepala dinas. Silakan, Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Secara mandatoris kami ini diberi amanah untuk pencegahan dan penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi konteksnya adalah korban dan telah memiliki SOP yang sudah terstandarisasi serta baku bersama dengan jajaran Polda Metro Jaya, di mana dalam kasus yang hari ini dipresriliskan ini kami sudah menjalaninya bersama dengan Polres Metro Jakarta Selatan, dan hari ini tentu kami juga melakukannya dengan Polda Metro Jaya dan seterusnya. Hal-hal yang telah kami lakukan adalah memberikan pendampingan sebagaimana secara mandatoris diamanahkan kepada UPT P2 TP2A, salah satu UPT yang ada di bawah Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta ini, dengan melakukan hal-hal yang pada hari Senin yang lalu kami sebenarnya ingin menemui korban, yang hari itu kami bertemunya dengan tim kuasa hukum korban. Ini upaya untuk pendampingan terhadap korban sudah kita upayakan dan sudah mendapatkan persetujuan dari keluarga melalui tim kuasa hukumnya. Apabila nantinya diperlukan pelayanan-pelayanan dari UPT P2 TP2A ini, mereka juga akan berkoordinasi secara proaktif dan kita akan memberikan layanan semaksimal mungkin tentunya. Bentuk-bentuk layanan kepada korban ini diantaranya adalah pendampingan psikologi nantinya apabila hal itu sudah dibutuhkan, dan juga pendampingan hukum apabila diperlukan. Dan mereka saat ini memiliki pendamping hukum sendiri. Dan tentu melalui kesempatan press release ini juga. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada hari ini, tepatnya hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023,
Polda Metro Jaya melakukan press conference terkait dengan perkembangan update yang menjadi perhatian kita bersama. Dan tentunya pertama-tama kami di sini turut prihatin, turut mendoakan kepada Adinda D agar segera diberikan kesembuhan, dipulihkan, serta keluarganya diberikan kekuatan dan ketabahan. Kemudian rekan-rekan kami dari Polda Metro Jaya, ada dari Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, ada Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan, ada Kasubdit Renakta, kemudian kami dari stakeholder, karena penyidikan ini sifatnya interprofesi ya, berkolaborasi. Yang pertama hadir turut di sini ada Ketua KPAI, dalam hal ini adalah Ibu Ai Mariati Soleha MSI. Kemudian juga ada Deputi Kementerian PPA Bapak Nahar Esa MSI, dan kemudian juga ada Kepala Dinas PPAP Provinsi DKI Insinyur Tuti Kusumawati MN, Ibu. Dan satu lagi kami juga didampingi ada ahli pidana anak dari Kementerian PPA Bapak Dr. Ahmad Sofian SHMA. Rekan-rekan, pada hari ini akan ada update terkait dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Untuk waktu, kami persilakan kepada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Deputi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Nahar SH MSI. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Insinyur Tuti Kusumawati MM. Yang kami hormati Ketua KPAI Ibu Ai Mariati Solihah MSI. Kemudian yang saya hormati ahli pidana anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Bapak Dr. Ahmad Sofiah SHMA. Jadi pada kesempatan sore hari ini kami akan menjelaskan update penanganan penyidikan pada kasus yang saat ini menjadi pusat perhatian secara nasional, yaitu penganiayaan terhadap korban atas nama D. Rekan-rekan sekalian, yang pertama kami perlu jelaskan bahwa kasus ini terjadi pada tanggal 20 Februari 2023, kemudian ditangani oleh Polsek Pesanggerahan, dan pada saat itu sudah ditetapkan tersangka dan ditahan. Namun kemudian karena di Polsek tidak ada unit khusus PPA, maka dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan, dan kemudian dilaksanakan penyidikan dengan asistensi dan supervisi dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, di mana kami mengirimkan tim penyidik Renakta dan juga personil daripada pengawasan penyidikan. Jadi secara intensif kami melaksanakan supervisi dan asistensi di Polres Jakarta Selatan dalam rangka untuk optimalisasi pelaksanaan penyidikan ini dan efisiensi daripada penyidikan ini. Hari ini kami tarik ke Polda Metro Jaya. Mengapa? Karena memang kita menerapkan pola kolaborasi interprofesi untuk memudahkan koordinasi, dan juga kami memiliki penyidik yang lebih banyak yang khusus menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Rekan-rekan sekalian, pada proses penyidikan ini yang ada di Jakarta Selatan, pada 3 hari pertama
penyidik sudah menentukan tersangka dan juga menahan, yaitu 2 tersangka. Kemudian 7 hari terakhir kita adakan pendalaman terhadap proses penyidikan ini. Ya. Kami perlu jelaskan bahwa dalam proses penyidikan ini kita menghadapi 2 kelompok subjek hukum. Yang pertama adalah dewasa, orang dewasa yang sudah kita tentukan tersangkanya ini. Kemudian kita juga menghadapi 2 subjek hukum, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum. Yaitu pertama anak sebagai korban, yang kedua adalah anak sebagai saksi. Ini keduanya adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karenanya kami perlu kehati-hatian, kami perlu legit dalam penanganan kasus ini, dan kami perlu mengundang mitra untuk menjamin bahwa pemenuhan daripada hak-hak anak ini bisa tetap terjaga. Oleh karenanya kami menggandeng dari KPAI dari awal, kami mengundang stakeholder dari awal, UPTD, PPA Provinsi DKI, kami melibatkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak awal. Kami juga melibatkan ahli pidana anak sejak awal dan juga ahli pidana. Dan juga kami perlu sampaikan rekan-rekan sekalian bahwa dalam proses penyidikan kami tetap melaksanakan penyidikan dengan menggunakan pola scientific crime investigation. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, dalam proses penyidikan kami telah memeriksa 10 orang saksi. Ya. Kemudian juga kami melibatkan saksi ahli di sini, ahli pidana, ahli dari digital forensik, ahli dari psikologi. Kami melibatkan tim dari Apsifor, ya, psikologi untuk memeriksa psikologi forensik maupun psikologi klinis terhadap anak ini, sekali lagi dalam menjamin hak-hak anak tersebut. Nah, kemudian kami perlu jelaskan rekan-rekan sekalian bahwa pada awalnya kami menerapkan dalam konstruksi pasal adalah pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang PPA junto 351 penganiayaan, ya, biasa di sini yang awal. Namun kami perlu menjelaskan bahwa penyidikan kami ini ada bersifat berkesinambungan. Kami artikan menganalogikan seperti ini. Misalnya kita sekarang sakit panas, tapi panasnya karena apa? Kami perlu ada pemeriksaan lanjutan. Apakah ini tipes? Apakah ini demam berdarah? Seperti itu. Kami awalnya adalah penganiayaan biasa di sini, dijuntukan dengan undang PPA tadi. Setelah kami adakan pemeriksaan, kami libatkan digital forensik. Kami menemukan fakta-fakta baru, bukti chat WA, video yang ada di HP. Kemudian perlu kami sampaikan, kami juga menemukan CCTV di seputaran TKP, sehingga kami bisa melihat peranan dari masing-masing orang yang ada di TKP tersebut. Dan kami berkomitmen di sini siapapun yang bersalah harus dihukum. Ya tentu saja apabila itu pun anak, secara formil ini diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak, secara material diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, pada kesempatan gelar pada siang hari ini, pagi sampai dengan siang hari ini, kami menambah konstruksi pasal baru terhadap tersangka-tersangka ini. Ya. Kemudian yang kedua, ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi atau meningkat statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Atau dengan kata lain,
berubah menjadi pelaku atau anak. Jadi terhadap anak di bawah umur ini tidak boleh dibilang tersangka. Jadi yang kami perlu jelaskan. Kemudian dari fakta hukum yang kami peroleh, baik itu dari chat WA, baik itu dari video, kemudian baik itu dari CCTV yang ada di TKP, kemudian keterangan saksi-saksi, ya, kami mengonstruksikan konstruksi pasal yang baru. Nah, sebelum kami jelaskan, kami juga perlu menjelaskan di sini, ternyata pada awalnya para tersangka ini ataupun orang yang ada di TKP tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Setelah kami sesuaikan dengan CCTV, kami sesuaikan dengan alat bukti yang lain, kami sesuaikan dengan chat WA, tergambar semua peranannya di situ. Oleh karenanya, yang kami sampaikan tadi, ada peningkatan status dari anak yang berhadapan dengan hukum berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku. Kemudian ada perubahan konstruksi pasal. Yang pertama, terhadap tersangka MDS. Konstruksi pasalnya adalah 355 KUHP ayat 1, subsidiar 354 ayat 1 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 KUHP, dan atau 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Itu MDS. Ya. Kemudian terhadap tersangka SL, yaitu 355 ayat 1 junto 56 KUHP, subsidiar 354 ayat 1 KUHP junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP. Ya, jadi saya ulangi ya, untuk tersangka SL itu 355 KUHP 355 ayat 1 KUHP junto 56 KUHP, subsidiar 354 ayat 1 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP, dan atau 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Kemudian terhadap anak AG, kami harus sebut anak AG, ya, ini anak yang berkonflik dengan hukum. Itu pasalnya adalah 76C junto 8 pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan atau 355 ayat 1 junto 56, subsidiar 354 ayat 1 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP. Tentang ancaman maksimal nanti ahli pidana yang akan menyampaikan, karena di sini sekali lagi rekan-rekan sekalian, secara formil terhadap anak di bawah umur itu ada perlakuan yang berbeda. Demikian juga apabila anak sebagai korban ada secara material dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Kemudian rekan-rekan sekalian, kami melihat di sini bahwa dari bukti digital bahwa ini ada perencanaan sejak awal. Ya, pada saat mulai menelpon SL, kemudian bertemu SL, kemudian pada saat di dalam mobil bertiga ada mensrea niat di sana. Kemudian pada saat terjadinya penganiayaan yang ini sangat-sangat
memprihatinkan kita lihat ya, sangat-sangat sadis di sini. Itu ada 3 kali tendangan ke arah kepala. Kemudian ada 2 kali menginjak tengkuk dan juga ada 1 kali pukulan ke arah kepala. Ini yang ke arah yang sangat-sangat vital ini kepala ya. Di sana di antaranya ada kata-kata free kick. Ya, free kick baru ditendang ke arah kepala seperti tendangan penalti. Ya, ataupun tendangan bebas. Ya. Kemudian juga ada kata-kata gua nggak takut kalau anak orang lain, anak orang mati. Bagi penyidik di sini dan juga kami konsultasikan dengan saksi ahli, ini bisa merupakan suatu mens rea, niat jahat dan juga aktus serius wujud perbuatan. Ini rangkaian perbuatan, korban sudah tidak berdaya, 2 kali ditendang sudah tidak berdaya, masih diadakan penganiayaan lebih lanjut ke arah kepala. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, sekali lagi hari ini kami melaksanakan gelar perkara secara komprehensif, ya, di mana yang pertama sebagai wujud penyidikan kami yang berkesinambungan dengan melihat alat bukti yang ada, dengan melihat digital forensik, hasil digital forensik, bukti chat WA, video, kemudian bukti digital forensik dari CCTV, TKP, keterangan saksi, beberapa orang saksi ini 10 orang saksi yang saling bersesuaian, sehingga kami menemukan fakta hukum dan bisa menemukan peranan dari masing-masing tersangka. Maka hari ini kami menambah konstruksi pasal sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Yang kedua, terjadi peningkatan status terhadap AG yang tadinya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, ya, ataupun anak. Jadi kalau di Undang-Undang Pelindungan tidak boleh disebut tersangka. Ya, kemudian untuk efisiensi penyidikan, karena selama ini kami mengirim tim wasidik dan penyidik Nenakta di Polres Jakarta Selatan, kami limpahkan ke Polda Metro Jaya. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, yang kami perlu tekankan, mengapa terhadap peningkatan status ini membutuhkan waktu yang lama? Kami harus mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Peradilan Anak. Ya. Kami harus melibatkan pekerja sosial untuk melaksanakan penelitian. Kami harus melibatkan tim psikologi untuk melaksanakan pemeriksaan, ya, kemudian tes dan serangkaian kegiatan yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Saya kira demikian penjelasan dari kami. Selanjutnya kami persilakan pada Pak Kabid Humas. Baik rekan-rekan, sebelum ke ahli pidana dan lainnya, mungkin dari Pak Deputi Kementerian PPA yang akan menyampaikan. Izin Pak Dir dan semua peserta rilis ini. Kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentu menyampaikan prihatin terhadap kejadian ini, dan sejak awal Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak memberikan perhatian dan atensi penuh terhadap kasus ini dan telah menugaskan kami. Terkait dengan ini tentu karena tadi sudah disampaikan berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, maka sesuai dengan mandat pasal 94 Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, maka kami ingin memastikan 4 hal. Bahwa proses ini juga perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan, upaya mencegah prosesnya tidak lengkap, salah satunya diantaranya. Lalu kemudian memastikan bahwa kebutuhan dalam proses ini sudah memenuhi regulasi atau peraturan perundang-undangan yang ada untuk menghindari hal-hal yang tidak kita harapkan. Lalu kemudian yang kedua, tentu mengambil langkah tentang jika dibutuhkan ikut
dalam proses penyelesaian administrasi perkara. Jadi kalau ada dokumen-dokumen, ada kebutuhan lain yang perlu dilengkapi, perlu ahli, perlu petugas-petugas tertentu, tentu kami ingin memastikan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Termasuk yang tugas yang selanjutnya itu terkait dengan rehabilitasi dan reintegrasi. Rehabilitasi tentu berkaitan dengan rehabilitasi fisik selama korban ada di rumah sakit, termasuk juga mengingatkan tentang hak-hak korban gitu ya, lalu kemudian hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum itu selama proses pemulihan, selama proses pengobatan itu juga perlu dilakukan, termasuk nanti pasca penyelesaian kasus ini. Lalu kemudian yang ketiga tentu ingin memastikan juga langkah yang keempat yaitu soal reintegrasi sosial. Kita tidak mengharapkan misalnya yang sudah diputuskan tadi oleh penyidik lalu kemudian berdampak kepada pengabaian hak-hak anak. Misalnya dalam proses ini jangan sampai misalnya anak yang sudah dinaikkan statusnya lalu kemudian tidak punya hak untuk dipenuhi hak pendidikannya, hak yang lainnya dan segala macam. Ini yang kami terus kawal sejak awal dan sudah berkoordinasi dengan KPAI, kepolisian sejak dari Jakarta Selatan. Jadi ini hari ini kita sudah mendengar dan kami terima kasih atas kerja keras dari pihak kepolisian dan tentu kami akan terus melakukan koordinasi dalam penanganan kasus ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Dir beserta jajaran Bapak Ibu dari Kementerian Lembaga, rekan-rekan awak media. Rasa duka dan empati tentu kami sampaikan kepada korban. Sampai saat ini dalam pengawasan kami yang disampaikan medis dan keluarga baru sampai bisa respon, dan itu pun secara medis. Tentu ini merupakan kekerasan yang sangat serius dan KPAI mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan karena ini sangat mencederai martabat, terutama hak dasar asasi manusia. Ini yang kami lihat sebagai tindakan pidana yang luar biasa, sehingga pengawasan kami tentu terhadap korban ingin lebih memastikan bagaimana situasi dan kondisi Ananda D ini dalam perawatan intensif segera dipulihkan dan Allah segera angkat penyakitnya sehingga Ananda bisa kembali pulih dan menikmati masa anak-anaknya secara normal, secara wajar. Ini doa kita setiap saat. Yang kedua, terkait rilis hari ini, tentu KPAI memberikan apresiasi atas upaya kerja keras, kerjasama, kerja koordinatif yang terus dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan dan kemudian hari ini dilakukan di tingkat Polda Metro Jaya. Ini menunjukkan keseriusan terhadap langkah-langkah profesionalitas yang dilakukan kepolisian melihat situasi dan kondisi tindak pidana terhadap seorang anak. Sehingga kami dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, ada konstruksi yang baru memberikan sebuah apresiasi dan sebuah pembelajaran publik bahwa anak-anak Indonesia harus terbebas dari situasi kekerasan yang hari ini dialami oleh salah satu anak kita. Berikutnya, pengawasan kami tentu bukan hanya melihat situasi dan kondisi dan bertemu korban serta keluarganya, kami juga memastikan berbagai hak yang harus didapatkan ketika kita melihat di dalam aturan perundangan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan ini tentu dipastikan siapa yang berperan secara sentral untuk memberikan perlindungan. Di antaranya adalah KPAI melihat ada
hak-hak yang harus dilewati dalam proses hukumnya. Tentu kalau disebut hak prosedural, baik itu pendampingannya gitu ya dalam proses hukum. Tentu ketika seorang anak masih dalam situasi kritis, kita ingin ada ruang dan pemulihan yang optimal. Kemudian juga pemulihan sampai pada situasi yang betul-betul pulih gitu. Dan berikutnya adalah hak restitusi atau ganti kerugian. Kami telah koordinasi dengan LPSK sebagai mandatori dari Undang-Undang 31 2016 untuk menyatakan bahwa ini harus dijalankan sesuai aturan yang berlaku gitu. Nah, tentu saja di dalam konteks ini kami juga melihat proses hukum yang dijalankan oleh Polres Jakarta Selatan gitu ya. Jadi pengawasan sudah kami lakukan seiring dengan pengaduan yang diberikan oleh tim dan keluarga, tim kuasa hukum dan keluarga korban kepada KPAI pada tanggal 24 Februari 2023. Nah, berikutnya pada 28 Februari kami didatangi oleh tim kuasa hukum dan keluarganya dari Ananda AG sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Ini tentu menjadi sebuah situasi yang harus kami pastikan juga ruang lingkupnya bagaimana pengawasan KPAI bisa memperlakukan ya anak saksi ini secara setara di dalam konteks perlindungan dan proses hukumnya. Kami berkoordinasi apakah ada yang tidak menyenangkan di dalam kerangka pemeriksaan. Nah, itu langkah-langkah kami tentu untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian bagaimana situasi dan kondisi Ananda ini juga kami lakukan langkah-langkah komunikasi gitu ya dan berbagai hal yang menunjukkan bahwa ini bagian pengawasan KPAI. Sesungguhnya yang paling luar biasa adalah bagaimana kami sudah koordinasi juga terkait begitu banyaknya penyebaran identitas yang seharusnya kita semua bisa menahan diri, bisa dihapus dan tidak luar biasa dipublikasi. Jadi ini yang sebetulnya dalam konteks koordinasi pengawasan dari setelah pelaporan Ananda AG yang dilakukan oleh KPAI beserta beberapa pemangku kepentingan. Terkait hari ini tentu ini bagian koordinasi yang kemudian kami lihat ada peningkatan tadi status menjadi anak berkonflik hukum atau menjadi anak terkait AG. Tentu kami menghormati jalannya prosesnya dari proses hukum ini. Karena bagi kami anak berkonflik dengan hukum mereka adalah anak korban, anak pelaku dan anak saksi menjadi kerangka dalam perlindungan anak di dalam proses hukum. Ini yang harus kita lakukan langkah-langkah memastikan hal tersebut sehingga menghormati kinerja di ranah kepolisian menjadi bagian penting pengawasan kami untuk selanjutnya. Baik, itu yang ingin saya sampaikan sehingga hak-hak yang kemudian bagaimana setelah dia menjadi anak AG ini tentu KPAI akan terus memastikan Ananda AG juga berada dalam situasi yang tidak terpublikasi secara luar biasa gitu ya. Publikasi yang kita maksud tentu ada penyebaran foto, penyebaran nama, bahkan hal-hal yang memang seharusnya terlindungi. Jadi ini menjadi salah satu yang harus kita pastikan. Kemudian juga bagaimana proses selanjutnya, karena pasti akan ada skema-skema dalam menurut aturan perundangan, sistem peradilan pidana anak maupun undang-undang perlindungan anak ini akan di dalam pengawasan kepolisian dikembalikan kepada orang tua untuk terus menjalankan proses hukumnya atau dititip dalam LPKS, lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang memang berwenang di dalam undang-undang untuk memberikan perlindungan di dalam kerangka pemeriksaan. Mohon maaf agak panjang Pak Dir. Ini hal-hal yang hari ini mari rekan-rekan sekalian akan kita lakukan langkah-langkah menghormati proses hukum yang ada dan kemudian KPAI akan terus mengawasi berjalannya hukum ini sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Rekan-rekan menyambung dari Ibu Ketua KPAI, Pak Biritul menambahkan. Baik rekan-rekan, mungkin tadi saya lupa menyampaikan pasal 355 KUHP itu adalah
penganiayaan berat yang direncanakan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Ya. Jadi itu ancaman maksimal, itu pasal yang kami sebutkan. Kalau pasal 354 itu dengan sengaja melakukan penganiayaan berat. Ancaman maksimal 8 tahun. Kemudian 353 itu penganiayaan yang direncanakan mengakibatkan luka berat. Ya. Kemudian 351 ayat 2 penganiayaan tanpa direncanakan, ya, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Jadi ini memang konsep pasal kita urut dari mulai yang terberat sampai dengan, tapi dari penyidikan kami ini masih berkesinambungan, ya. Masih dalam proses pemeriksaan sebelum kami kirimkan ke pihak kejaksaan. Saya kira demikian. Mungkin pertanyaan dulu atau dari Pak Ali tidak? Ya. Terima kasih Pak Kombes atas kesempatannya, Pak Kombes Hengki Haryadi. Saya diminta oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memberikan keterangan ahli terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan, pasal-pasal yang diduga dilakukan oleh tersangka. Ya. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Pak Pandu di Reskrimum Polda Metro Jaya bahwa pasal yang paling berat diduga dilakukan oleh tersangka adalah 355. Jadi 355 itu, teman-teman, itu adalah pasal yang paling berat untuk delik penganiayaan. Penyidik telah menemukan alat bukti bahwa tersangka diduga melakukan penganiayaan berat yang direncanakan. Penganiayaan berat yang direncanakan berarti adalah yang bersangkutan telah mempersiapkan, ini dugaan, ini kan si dugaan, telah mempersiapkan untuk melakukan penganiayaan berat, telah mempersiapkan dirinya untuk melakukan penganiayaan berat. Yang dikatakan penganiayaan berat itu kita mengacu kepada pasal 90 KUHP, timbulnya luka berat. Apa indikator luka berat? Tidak berdaya atau berpotensi tidak berdaya, menimbulkan pingsan, cacat, ya, dan berpotensi maut akan menimpa dirinya. Itu yang dikatakan luka berat. Jadi kalau dia 354 itu adalah penganiayaan berat tanpa direncanakan. 355, 353 penganiayaan yang direncanakan. 351 penganiayaan biasa, ya. Jadi semuanya bisa menimbulkan luka berat, tapi sikap batin jahat yang bersangkutan dan mempersiapkan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka inilah yang menyebabkan. Tentu juga ada eviden lain atau alat bukti lain yang disiapkan, yang ditemukan oleh penyidik, sehingga penyidik punya kesimpulan 355 sebagai pasal yang layak dilimpahkan sebagai pasal yang pertama. Kemudian ada yang kedua 354, 355, 353, 351, dan paling bawah nanti adalah pasal 17 huruf D, pasal 76 huruf D, Undang-Undang huruf C, Undang-Undang 35/2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian ada satu lagi mungkin yang perlu saya tambahkan terkait dengan AG, ya. Jadi memang di dalam Undang-Undang 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, identitas anak itu tidak boleh disebutkan. Kemudian ada proses bagaimana menetapkan seseorang menjadi pelaku. Jadi dalam Undang-Undang 11/2012 ada 3 jenis anak yang berhadapan dengan hukum. Pertama adalah sebagai korban, yang kedua sebagai saksi, dan yang ketiga adalah sebagai pelaku. Jadi bisa jadi AG diduga sebagai pelaku kalau kita pakai terminologi yang ada di dalam Undang-Undang 11/2012. Jadi sebelumnya sebagai saksi, naik sebagai pelaku. Artinya pelaku yang diduga ikut serta melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan pasal-pasal tadi itu. Pasal
Kemudian juga di samping turut serta, nah turut serta berbeda ada lagi pasal 56 ya. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Direskrimum, yaitu membantu melakukan. Jadi kalau membantu melakukan berarti ancaman pidananya dikurangi sepertiga. Nah yang kedua, karena anak yang melakukan tindak pidana tadi disebutkan adalah ancaman maksimal 12, maka anak yang diduga melakukan tindak pidana dia setengah dari ancaman pidana orang dewasa. Jadi kalaupun nanti dibawa ke pengadilan sebagai terdakwa, ya misalnya ya, ini misalnya, maka ancaman pidananya maksimum adalah 6 tahun, dikurangi lagi sepertiga, karena dia kalau memang pasal 56 terbukti mencoba, berarti dikurangi lagi, jadi maksimum adalah 4 tahun, supaya teman-teman lainnya bisa membedakan anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, ya. Berbeda, jadi perlakuannya berbeda. Ada proses panjang sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai pelaku. Ada proses panjang. Tadi juga disebutkan oleh Ketua KPAI berdasarkan undang-undang, dia ada hak-hak yang perlu dilindungi. Jadi mohon kepada media untuk melindunginya supaya tidak kebablasan dalam memberitakan, karena dia punya masa depan yang kemudian juga ketika melakukan dugaan tindak pidana itu sifatnya responsif, bukan sesuatu yang direncanakan sebagaimana orang dewasa. Jadi ada perbedaan karakter, jadi tidak boleh dipersamakan antara orang dewasa yang melakukan tindak pidana dengan anak yang melakukan tindak pidana. Saya pikir ini. Terima kasih. Baik, rekan-rekan. Tadi kita dengarkan seluruhnya. Sekarang rekan-rekan ada pertanyaan, silakan. Pak Lia. Oh iya, mohon maaf, ada dari Kepala Dinas. Silakan, Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Secara mandatoris kami ini diberi amanah untuk pencegahan dan penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi konteksnya adalah korban dan telah memiliki SOP yang sudah terstandarisasi serta baku bersama dengan jajaran Polda Metro Jaya, di mana dalam kasus yang hari ini di press release-kan ini kami sudah menjalaninya bersama dengan Polres Metro Jakarta Selatan, dan hari ini tentu kami juga melakukannya dengan Polda Metro Jaya dan seterusnya. Hal-hal yang telah kami lakukan adalah memberikan pendampingan sebagaimana secara mandatoris diamanahkan kepada UPT P2 TP2A, salah satu UPT yang ada di bawah Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta ini, dengan melakukan hal-hal yang pada hari Senin yang lalu kami sebenarnya ingin menemui korban, yang hari itu kami bertemunya dengan tim kuasa hukum korban. Ini upaya untuk pendampingan terhadap korban sudah kita upayakan dan sudah mendapatkan persetujuan dari keluarga melalui tim kuasa hukumnya. Apabila nantinya diperlukan pelayanan-pelayanan dari UPT P2 TP2A ini, mereka juga akan berkoordinasi secara proaktif dan kita akan memberikan layanan semaksimal mungkin tentunya. Bentuk-bentuk layanan kepada korban ini diantaranya adalah pendampingan psikologi nantinya apabila hal itu sudah dibutuhkan, dan juga pendampingan hukum apabila diperlukan. Dan mereka saat ini memiliki pendamping hukum sendiri. Dan tentu melalui kesempatan press release ini juga. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada hari ini, tepatnya hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, Polda Metro Jaya melakukan press conference terkait dengan perkembangan update yang menjadi perhatian kita bersama. Dan tentunya pertama-tama kami di sini turut prihatin, turut mendoakan kepada Adinda D agar segera diberikan kesembuhan, dipulihkan, serta keluarganya diberikan
kekuatan dan ketambahan. Kemudian rekan-rekan kami dari Polda Metro Jaya, ada dari Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, ada Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan, ada Kasubdit Renakta, kemudian kami dari stakeholder, karena penyidikan ini sifatnya interprofesi ya, berkolaborasi. Yang pertama hadir di sini ada Ketua KPAI, dalam hal ini adalah Ibu Ai Mariati Soleha MSI. Kemudian juga ada Deputi Kementerian PPA Bapak Nahar Esa MSI, dan kemudian juga ada Kepala Dinas PPAP Provinsi DKI Insinyur Tuti Kusumawati MM Ibu. Dan satu lagi kami juga didampingi ada ahli pidana anak dari Kementerian PPA Bapak Dr. Ahmad Sofyan SHMA. Rekan-rekan, pada hari ini akan ada update terkait dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Untuk waktu, kami persilakan kepada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Deputi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Nahar SH MSI. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Insinyur Tuti Kusumawati MM. Yang kami hormati Ketua KPAI Ibu Ai Mariati Solihah MSI. Kemudian yang saya hormati ahli pidana anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Bapak Dr. Ahmad Sofyan SHMA. Jadi pada kesempatan sore hari ini kami akan menjelaskan update penanganan penyidikan pada kasus yang saat ini menjadi pusat perhatian secara nasional, yaitu penganiayaan terhadap korban atas nama D. Rekan-rekan sekalian, yang pertama kami perlu jelaskan bahwa kasus ini terjadi pada tanggal 20 Februari 2023, kemudian ditangani oleh Polsek Pesanggerahan, dan pada saat itu sudah ditetapkan tersangka dan ditahan. Namun kemudian karena di Polsek tidak ada unit khusus PPA, maka dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan, dan kemudian dilaksanakan penyidikan dengan asistensi dan supervisi dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, di mana kami mengirimkan tim penyidik Renakta dan juga personil daripada pengawasan penyidikan. Jadi secara intensif kami melaksanakan supervisi dan asistensi di Polres Jakarta Selatan dalam rangka untuk optimalisasi pelaksanaan penyidikan ini dan efisiensi daripada penyidikan ini. Hari ini kami tarik ke Polda Metro Jaya. Mengapa? Karena memang kita menerapkan pola kolaborasi interprofesi untuk memudahkan koordinasi, dan juga kami memiliki penyidik yang lebih banyak yang khusus menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Rekan-rekan sekalian, pada proses penyidikan ini yang ada di Jakarta Selatan, pada 3 hari pertama penyidik sudah menentukan tersangka dan juga menahan, yaitu 2 tersangka. Kemudian 7 hari terakhir kita adakan pendalaman terhadap proses penyidikan ini. Ya. Kami perlu jelaskan bahwa dalam proses penyidikan ini kita menghadapi 2 kelompok subjek hukum. Yang pertama adalah dewasa, orang dewasa yang sudah kita tentukan tersangkanya ini,
Kemudian kita juga menghadapi dua subjek hukum, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu pertama anak sebagai korban, yang kedua adalah anak sebagai saksi. Ini keduanya adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karenanya kami perlu kehati-hatian, kami perlu legit dalam penanganan kasus ini, dan kami perlu mengundang mitra untuk menjamin bahwa pemenuhan daripada hak-hak anak ini bisa tetap terjaga. Oleh karenanya kami menggandeng dari KPAI dari awal, kami mengundang stakeholder dari awal, UPTD, PPA Provinsi DKI, kami melibatkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak awal, kami juga melibatkan ahli pidana anak sejak awal dan juga ahli pidana, dan juga kami perlu sampaikan rekan-rekan sekalian bahwa dalam proses penyidikan kami tetap melaksanakan penyidikan dengan menggunakan pola scientific crime investigation. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, dalam proses penyidikan kami telah memeriksa 10 orang saksi. Ya. Kemudian juga kami melibatkan saksi ahli di sini, ahli pidana, ahli dari digital forensik, ahli dari psikologi. Kami melibatkan tim dari Apsifor, ya, psikologi untuk memeriksa psikologi forensik maupun psikologi klinis terhadap anak ini, sekali lagi dalam menjamin hak-hak anak tersebut. Nah, kemudian kami perlu jelaskan rekan-rekan sekalian bahwa pada awalnya kami menerapkan dalam konstruksi pasal adalah pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang PPA junto 351 penganiayaan, ya, biasa di sini yang awal. Namun kami perlu menjelaskan bahwa penyidikan kami ini ada bersifat berkesinambungan. Kami artikan menganalogikan seperti ini. Misalnya kita sekarang sakit panas, tapi panasnya karena apa? Kami perlu ada pemeriksaan lanjutan. Apakah ini tipes? Apakah ini demam berdarah? Seperti itu dah. Kami awalnya adalah penganiayaan biasa di sini dijuntukan dengan undang PPA tadi. Setelah kami adakan pemeriksaan, kami libatkan digital forensik, kami menemukan fakta-fakta baru, bukti chat WA, video yang ada di HP. Kemudian perlu kami sampaikan, kami juga menemukan CCTV di seputaran TKP, sehingga kami bisa melihat peranan dari masing-masing orang yang ada di TKP tersebut. Dan kami berkomitmen di sini siapapun yang bersalah harus dihukum. Ya tentu saja apabila itu pun anak, secara formil ini diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak, secara material diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, pada kesempatan gelar pada siang hari ini, pagi sampai dengan siang hari ini, kami menambah konstruksi pasal baru terhadap tersangka-tersangka ini, ya. Kemudian yang kedua, ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi atau meningkat statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Atau dengan kata lain, berubah menjadi pelaku atau anak. Jadi terhadap anak di bawah umur ini tidak boleh dibilang tersangka. Jadi yang kami perlu jelaskan. Kemudian dari fakta hukum yang kami peroleh, baik itu dari chat WA, baik itu dari video, kemudian baik itu dari CCTV yang ada di TKP, kemudian keterangan saksi-saksi, ya, kami mengonstruksikan konstruksi pasal yang baru.
Nah, sebelum kami jelaskan, kami juga perlu menjelaskan di sini, ternyata pada awalnya para tersangka ini ataupun orang yang ada di TKP tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Setelah kami sesuaikan dengan CCTV, kami sesuaikan dengan alat bukti yang lain, kami sesuaikan dengan chat WA, tergambar semua peranannya di situ. Oleh karenanya, yang kami sampaikan tadi, ada peningkatan status dari anak yang berhadapan dengan hukum berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku. Kemudian ada perubahan konstruksi pasal. Yang pertama, terhadap tersangka MDS. Konstruksi pasalnya adalah 355 KUHP ayat 1, subsidiar 354 ayat 1 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 KUHP, dan atau 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Itu MDS. Ya. Kemudian terhadap tersangka SL, yaitu 355 ayat 1 junto 56 KUHP, subsidiar 354 ayat 1 KUHP junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP. Ya, jadi saya ulangi ya, untuk tersangka SL itu 355 KUHP 355 ayat 1 KUHP junto 56 KUHP, subsidiar 354 ayat 1 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP, dan atau 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Kemudian terhadap anak AG, kami harus sebut anak AG, ya, ini anak yang berkonflik dengan hukum. Itu pasalnya adalah 76C junto 8 pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan atau 355 ayat 1 junto 56, subsidiar 354 ayat 1 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP. Tentang ancaman maksimal nanti ahli pidana yang akan menyampaikan, karena di sini sekali lagi rekan-rekan sekalian, secara formil terhadap anak di bawah umur itu ada perlakuan yang berbeda. Demikian juga apabila anak sebagai korban ada secara material dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Kemudian rekan-rekan sekalian, kami melihat di sini bahwa dari bukti digital bahwa ini ada perencanaan sejak awal. Ya, pada saat mulai menelpon SL, kemudian bertemu SL, kemudian pada saat di dalam mobil bertiga ada mensrea niat di sana. Kemudian pada saat terjadinya penganiayaan yang ini sangat-sangat memprihatinkan, kita lihat ya, sangat-sangat sadis di sini. Itu ada 3 kali tendangan ke arah kepala. Kemudian ada 2 kali menginjak tengkuk, dan juga ada 1 kali pukulan ke arah kepala. Ini yang ke arah yang sangat-sangat vital di kepala ya. Di sana di antaranya ada kata-kata free kick.
ya, free kick baru ditendang ke arah kepala seperti tendangan penalti, ya, ataupun tendangan bebas. Ya. Kemudian juga ada kata-kata, gua nggak takut kalau anak orang lain, anak orang mati. Bagi penyidik di sini dan juga kami koordinasikan, konsultasikan dengan saksi ahli, ini bisa merupakan suatu mens rea, niat jahat dan juga aktus serius wujud perbuatan. Ini rangkaian perbuatan, korban sudah tidak berdaya, 2 kali ditendang sudah tidak berdaya, masih diadakan penganiayaan lebih lanjut ke arah kepala. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, sekali lagi hari ini kami melaksanakan gelar perkara secara komprehensif, ya, di mana yang pertama sebagai wujud penyidikan kami yang berkesinambungan dengan melihat alat bukti yang ada, dengan melihat digital forensik, hasil digital forensik, bukti chat WA, video, kemudian bukti digital forensik dari CCTV, TKP, keterangan saksi, beberapa orang saksi ini, 10 orang saksi yang saling bersesuaian, sehingga kami menemukan fakta hukum dan bisa menemukan peranan dari masing-masing tersangka. Maka hari ini kami menambah konstruksi pasal sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Yang kedua, terjadi peningkatan status terhadap AG yang tadinya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, ya, ataupun anak. Jadi kalau di Undang-Undang Pelihara tidak boleh disebut tersangka. Ya, kemudian untuk efisiensi penyidikan, karena selama ini kami mengirim tim wasidik dan penyidik Nenakta di Polres Jakarta Selatan, kami limpahkan ke Polda Metro Jaya. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, yang kami perlu tekankan, mengapa terhadap peningkatan status ini membutuhkan waktu yang lama? Kami harus mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Peradilan Anak. Ya. Kami harus melibatkan pekerja sosial untuk melaksanakan penelitian. Kami harus melibatkan tim psikologi untuk melaksanakan pemeriksaan, ya, kemudian tes dan serangkaian kegiatan yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Saya kira demikian penjelasan dari kami. Selanjutnya kami persilakan pada Pak Kabid Humas. Baik rekan-rekan, sebelum ke ahli pidana dan lainnya, mungkin dari Pak Deputi Kementerian PPA yang akan menyampaikan. Izin Pak Dir dan semua peserta rilis ini. Kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentu menyampaikan prihatin terhadap kejadian ini, dan sejak awal Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak memberikan perhatian dan atensi penuh terhadap kasus ini dan telah menugaskan kami. Terkait dengan ini, tentu karena tadi sudah disampaikan berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, maka sesuai dengan mandat pasal 94 Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, maka kami ingin memastikan 4 hal. Bahwa proses ini juga perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan, upaya mencegah prosesnya tidak lengkap, salah satunya diantaranya. Lalu kemudian memastikan bahwa kebutuhan dalam proses ini sudah memenuhi regulasi atau peraturan perundang-undangan yang ada untuk menghindari hal-hal yang tidak kita harapkan. Lalu kemudian yang kedua, tentu mengambil langkah tentang jika dibutuhkan ikut dalam proses penyelesaian administrasi perkara. Jadi kalau ada dokumen-dokumen, ada kebutuhan lain yang perlu dilengkapi, perlu ahli, perlu petugas-petugas tertentu, tentu kami ingin memastikan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Termasuk yang tugas yang selanjutnya itu terkait dengan rehabilitasi dan reintegrasi. Rehabilitasi tentu berkaitan dengan rehabilitasi fisik selama
korban ada di rumah sakit, termasuk juga mengingatkan tentang hak-hak korban gitu ya, lalu kemudian hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum itu selama proses pemulihan, selama proses pengobatan itu juga perlu dilakukan, termasuk nanti pasca penyelesaian kasus ini. Lalu kemudian yang ketiga tentu ingin memastikan juga langkah yang keempat, yaitu soal reintegrasi sosial. Kita tidak mengharapkan misalnya yang sudah diputuskan tadi oleh penyidik lalu kemudian berdampak kepada pengabaian hak-hak anak. Misalnya dalam proses ini jangan sampai misalnya anak yang sudah dinaikkan statusnya lalu kemudian tidak punya hak untuk dipenuhi hak pendidikannya, hak yang lainnya dan segala macam. Ini yang kami terus kawal sejak awal dan sudah berkoordinasi dengan KPAI, kepolisian sejak dari Jakarta Selatan. Jadi ini hari ini kita sudah mendengar dan kami terima kasih atas kerja keras dari pihak kepolisian dan tentu kami akan terus melakukan koordinasi dalam penanganan kasus. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Dir beserta jajaran Bapak Ibu dari Kementerian Lembaga, rekan-rekan awak media. Rasa duka dan empati tentu kami sampaikan kepada korban. Sampai saat ini dalam pengawasan kami yang disampaikan medis dan keluarga baru sampai bisa respon, dan itu pun secara medis. Tentu ini merupakan kekerasan yang sangat serius dan KPAI mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan karena ini sangat mencederai martabat, terutama hak dasar asasi manusia. Ini yang kami lihat sebagai tindakan pidana yang luar biasa, sehingga pengawasan kami tentu terhadap korban ingin lebih memastikan bagaimana situasi dan kondisi Ananda D ini dalam perawatan intensif segera dipulihkan dan Allah segera angkat penyakitnya sehingga Ananda bisa kembali pulih dan menikmati masa anak-anaknya secara normal, secara wajar. Ini doa kita setiap saat. Yang kedua, terkait rilis hari ini, tentu KPAI memberikan apresiasi atas upaya kerja keras, kerjasama, kerja koordinatif yang terus dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan dan kemudian hari ini dilakukan di tingkat Polda Metro Jaya. Ini menunjukkan keseriusan terhadap langkah-langkah profesionalitas yang dilakukan kepolisian melihat situasi dan kondisi tindak pidana terhadap seorang anak. Sehingga kami dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, ada konstruksi yang baru memberikan sebuah apresiasi dan sebuah pembelajaran publik bahwa anak-anak Indonesia harus terbebas dari situasi kekerasan yang hari ini dialami oleh salah satu anak kita. Berikutnya, pengawasan kami tentu bukan hanya melihat situasi dan kondisi dan bertemu korban serta keluarganya, kami juga memastikan berbagai hak yang harus didapatkan ketika kita melihat di dalam aturan perundangan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan ini tentu dipastikan siapa yang berperan secara sentral untuk memberikan perlindungan. Di antaranya adalah KPAI melihat ada hak-hak yang harus dilewati dalam proses hukumnya. Tentu kalau disebut hak prosedural, baik itu pendampingannya gitu ya dalam proses hukum. Tentu ketika seorang anak masih dalam situasi kritis, kita ingin ada ruang dan pemulihan yang optimal. Kemudian juga pemulihan sampai pada situasi yang betul-betul pulih gitu. Dan berikutnya adalah hak restitusi atau ganti kerugian. Kami telah koordinasi dengan LPSK sebagai mandatori dari Undang-Undang 31 2016 untuk menyatakan bahwa ini harus dijalankan sesuai aturan yang berlaku gitu.
Nah, tentu saja di dalam konteks ini kami juga melihat proses hukum yang dijalankan oleh Polres Jakarta Selatan, gitu ya. Jadi pengawasan sudah kami lakukan seiring dengan pengaduan yang diberikan oleh tim dan keluarga, tim kuasa hukum dan keluarga korban kepada KPAI pada tanggal 24 Februari 2023. Nah, berikutnya pada 28 Februari kami didatangi oleh tim kuasa hukum dan keluarganya dari Ananda AG sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Ini tentu menjadi sebuah situasi yang harus kami pastikan juga ruang lingkupnya bagaimana pengawasan KPAI bisa memperlakukan ya anak saksi ini secara setara di dalam konteks perlindungan dan proses hukumnya. Kami berkoordinasi apakah ada yang tidak menyenangkan di dalam kerangka pemeriksaan. Nah, itu langkah-langkah kami tentu untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian bagaimana situasi dan kondisi Ananda ini juga kami lakukan langkah-langkah komunikasi gitu ya dan berbagai hal yang menunjukkan bahwa ini bagian pengawasan KPAI. Sesungguhnya yang paling luar biasa adalah bagaimana kami sudah koordinasi juga terkait begitu banyaknya penyebaran identitas yang seharusnya kita semua bisa menahan diri, bisa dihapus dan tidak luar biasa dipublikasi. Jadi ini yang sebetulnya dalam konteks koordinasi pengawasan dari setelah pelaporan Ananda AG yang dilakukan oleh KPAI beserta beberapa pemangku kepentingan. Terkait hari ini tentu ini bagian koordinasi yang kemudian kami lihat ada peningkatan tadi status menjadi anak berkonflik hukum atau menjadi anak terkait AG. Tentu kami menghormati jalannya prosesnya dari proses hukum ini. Karena bagi kami anak berkonflik dengan hukum mereka adalah anak korban, anak pelaku dan anak saksi menjadi kerangka dalam perlindungan anak di dalam proses hukum. Ini yang harus kita lakukan langkah-langkah memastikan hal tersebut sehingga menghormati kinerja di ranah kepolisian menjadi bagian penting pengawasan kami untuk selanjutnya. Baik, itu yang ingin saya sampaikan sehingga hak-hak yang kemudian bagaimana setelah dia menjadi anak AG ini tentu KPAI akan terus memastikan Ananda AG juga berada dalam situasi yang tidak terpublikasi secara luar biasa gitu ya. Publikasi yang kita maksud tentu ada penyebaran foto, penyebaran nama, bahkan hal-hal yang memang seharusnya terlindungi. Jadi ini menjadi salah satu yang harus kita pastikan. Kemudian juga bagaimana proses selanjutnya, karena pasti akan ada skema-skema dalam menurut aturan perundangan, sistem peradilan pidana anak maupun undang-undang perlindungan anak ini akan di dalam pengawasan kepolisian dikembalikan kepada orang tua untuk terus menjalankan proses hukumnya atau dititip dalam LPKS, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang memang berwenang di dalam undang-undang untuk memberikan perlindungan di dalam kerangka pemeriksaan. Mohon maaf agak panjang Pak Dir. Ini hal-hal yang hari ini mari rekan-rekan sekalian akan kita lakukan langkah-langkah menghormati proses hukum yang ada dan kemudian KPAI akan terus mengawasi berjalannya hukum ini sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Rekan-rekan menyambung dari Ibu Ketua KPAI, Pak Direktur menambahkan. Baik rekan-rekan, mungkin tadi saya lupa menyampaikan pasal 355 KUHP itu adalah penganiayaan berat yang direncanakan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Ya, jadi itu ancaman maksimal, itu pasal yang kami sebutkan. Kalau pasal 354 itu dengan sengaja melakukan penganiayaan berat. Ancaman maksimal 8 tahun. Kemudian 353 itu penganiayaan yang direncanakan mengakibatkan luka berat. Ya. Kemudian 351 ayat 2 penganiayaan tanpa direncanakan ya, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Jadi ini memang kondisi pasal kita
urut dari mulai yang terberat sampai dengan, tapi dari penyidikan kami ini masih berkesinambungan ya. Masih dalam proses pemeriksaan sebelum kami kirimkan ke pihak kejaksaan. Saya kira demikian. Mungkin pertanyaan dulu atau dari Pak Ali tidak? Ya. Terima kasih Pak Kombes atas kesempatannya, Pak Kombes Hengki Haryadi. Saya diminta oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memberikan keterangan ahli terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan, pasal-pasal yang diduga dilakukan oleh tersangka. Ya. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Pak Direskrimum Polda Metro Jaya bahwa pasal yang paling berat diduga dilakukan oleh tersangka adalah 355. Jadi 355 itu, teman-teman, itu adalah pasal yang paling berat untuk delik penganiayaan. Penyidik telah menemukan alat bukti bahwa tersangka diduga melakukan penganiayaan berat yang direncanakan. Penganiayaan berat yang direncanakan berarti adalah yang bersangkutan telah mempersiapkan, ini dugaan, ini kan si dugaan, telah mempersiapkan untuk melakukan penganiayaan berat, telah mempersiapkan dirinya untuk melakukan penganiayaan berat. Yang dikatakan penganiayaan berat itu kita mengacu kepada pasal 90 KUHP, timbulnya luka berat. Apa indikator luka berat? Tidak berdaya atau berpotensi tidak berdaya, menimbulkan pingsan, cacat, ya, dan berpotensi maut akan menimpa dirinya. Itu yang dikatakan luka berat. Jadi kalau dia 354 itu adalah penganiayaan berat tanpa direncanakan. 355, 353 penganiayaan yang direncanakan. 351 penganiayaan biasa, ya. Jadi semuanya bisa menimbulkan luka berat, tapi sikap batin jahat yang bersangkutan dan mempersiapkan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka inilah yang menyebabkan. Tentu juga ada eviden lain atau alat bukti lain yang disiapkan, yang ditemukan oleh penyidik, sehingga penyidik punya kesimpulan 355 sebagai pasal yang layak dilimpahkan sebagai pasal yang pertama. Kemudian ada yang kedua 354, 355, 353, 351, dan paling bawah nanti adalah pasal 17 huruf D, pasal 76 huruf D, Undang-Undang huruf C, Undang-Undang 35/2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian ada satu lagi mungkin yang perlu saya tambahkan terkait dengan AG, ya. Jadi memang di dalam Undang-Undang 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, identitas anak itu tidak boleh disebutkan. Kemudian ada proses bagaimana menetapkan seseorang menjadi pelaku. Jadi dalam Undang-Undang 11/2012 ada 3 jenis anak yang berhadapan dengan hukum. Pertama adalah sebagai korban, yang kedua sebagai saksi, dan yang ketiga adalah sebagai pelaku. Jadi bisa jadi AG diduga sebagai pelaku kalau kita pakai terminologi yang ada di dalam Undang-Undang 11/2012. Jadi sebelumnya sebagai saksi, naik sebagai pelaku. Artinya pelaku yang diduga ikut serta melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan pasal-pasal tadi itu. Kemudian juga di samping turut serta, nah turut serta berbeda, ada lagi pasal 56, ya. Tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Direskrimum, yaitu membantu melakukan. Jadi kalau membantu melakukan berarti ancaman pidananya dikurangi 1/3. Nah yang kedua, karena anak yang melakukan tindak pidana tadi disebutkan adalah ancaman maksimal 12, maka anak yang diduga melakukan tindak pidana dia setengah dari ancaman pidana orang dewasa. Jadi kalaupun nanti dibawa ke pengadilan sebagai terdakwa, ya misalnya, ya ini misalnya, maka ancaman pidananya maksimum adalah 6 tahun, dikurangi lagi 1/3 karena dia kalau memang pasal 56 terbukti mencoba.
Berarti dikurangi lagi, jadi maksimum adalah 4 tahun supaya teman-teman lainnya bisa membedakan anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, ya. Berbeda. Jadi perlakuannya berbeda. Ada proses panjang sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai pelaku. Ada proses panjang. Tadi juga disebutkan oleh Ketua KPAI berdasarkan undang-undang, dia ada hak-hak yang perlu dilindungi. Jadi mohon kepada media untuk melindunginya supaya tidak kebablasan dalam memberitakan, karena dia punya masa depan yang kemudian juga ketika melakukan dugaan tindak pidana itu sifatnya responsif, bukan sesuatu yang direncanakan sebagaimana orang dewasa. Jadi ada perbedaan karakter, jadi tidak boleh dipersamakan antara orang dewasa yang melakukan tindak pidana dengan anak yang melakukan tindak pidana. Saya pikir ini. Terima kasih. Baik, rekan-rekan. Tadi kita dengarkan seluruhnya. Sekarang rekan-rekan ada pertanyaan, silakan. Pak Lia. Oh iya, mohon maaf, ada dari kepala dinas. Silakan, Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Secara mandatoris kami ini diberi amanah untuk pencegahan dan penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi konteksnya adalah korban dan telah memiliki SOP yang sudah terstandarisasi serta baku bersama dengan jajaran Polda Metro Jaya, di mana dalam kasus yang hari ini di press release-kan ini kami sudah menjalaninya bersama dengan Polres Metro Jakarta Selatan, dan hari ini tentu kami juga melakukannya dengan Polda Metro Jaya dan seterusnya. Hal-hal yang telah kami lakukan adalah memberikan pendampingan sebagaimana secara mandatoris diamanahkan kepada UPT P2 TP2A, salah satu UPT yang ada di bawah Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta ini, dengan melakukan hal-hal yang pada hari Senin yang lalu kami ingin menemui korban, yang hari itu kami bertemunya dengan tim kuasa hukum korban. Ini upaya untuk pendampingan terhadap korban sudah kita upayakan dan sudah mendapatkan persetujuan dari keluarga melalui tim kuasa hukumnya. Apabila nantinya diperlukan pelayanan-pelayanan dari UPT P2 TP2A ini, mereka juga akan berkoordinasi secara proaktif dan kita akan memberikan layanan semaksimal mungkin tentunya. Bentuk-bentuk layanan kepada korban ini diantaranya adalah pendampingan psikologi nantinya apabila hal itu sudah dibutuhkan, dan juga pendampingan hukum apabila diperlukan. Dan mereka saat ini memiliki pendamping hukum sendiri. Dan tentu melalui kesempatan press release ini juga. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada hari ini, tepatnya hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, Polda Metro Jaya melakukan press conference terkait dengan perkembangan update yang menjadi perhatian kita bersama. Dan tentunya pertama-tama kami di sini turut prihatin, turut mendoakan kepada Adinda D agar segera diberikan kesembuhan, dipulihkan, serta keluarganya diberikan kekuatan dan ketabahan. Kemudian rekan-rekan kami dari Polda Metro Jaya, ada dari Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, ada Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan, ada Kasubdit Renakta, kemudian kami dari stakeholder, karena penyidikan ini sifatnya interprofesi ya, berkolaborasi. Yang pertama hadir turut di sini ada Ketua KPAI, dalam hal ini adalah Ibu Ai Mariati Saleha MSI. Kemudian juga ada Deputi Kementerian PPA
Bapak Nahar SH MSI, dan kemudian juga ada Kepala Dinas PPAP Provinsi DKI Insinyur Tuti Kusumawati MN, Ibu. Dan satu lagi kami juga didampingi ada ahli pidana anak dari Kementerian PPA, Bapak Dr. Ahmad Sofyan SHMA. Rekan-rekan, pada hari ini akan ada update terkait dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Untuk waktu, kami persilakan kepada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Deputi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Nahar SH MSI. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Insinyur Tuti Kusumawati MM. Yang kami hormati Ketua KPI Ibu Ai Mariati Solihah MSI. Kemudian yang saya hormati ahli pidana anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Bapak Dr. Ahmad Sofyan SHMA. Jadi pada kesempatan sore hari ini kami akan menjelaskan update penanganan penyidikan pada kasus yang saat ini menjadi pusat perhatian secara nasional, yaitu penganiayaan terhadap korban atas nama D. Rekan-rekan sekalian, yang pertama kami perlu jelaskan bahwa kasus ini terjadi pada tanggal 20 Februari 2023, kemudian ditangani oleh Polsek Pesanggerahan, dan pada saat itu sudah ditetapkan tersangka dan ditahan. Namun kemudian karena di Polsek tidak ada unit khusus PPA, maka dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan dan kemudian dilaksanakan penyidikan dengan asistensi dan supervisi dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, di mana kami mengirimkan tim penyidik Renakta dan juga personil daripada pengawasan penyidikan. Jadi secara intensif kami melaksanakan supervisi dan asistensi di Polres Jakarta Selatan dalam rangka untuk optimalisasi pelaksanaan penyidikan ini dan efisiensi daripada penyidikan ini. Hari ini kami tarik ke Polda Metro Jaya. Mengapa? Karena memang kita menerapkan pola kolaborasi interprofesi untuk memudahkan koordinasi, dan juga kami memiliki penyidik yang lebih banyak yang khusus menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Rekan-rekan sekalian, pada proses penyidikan ini yang ada di Jakarta Selatan, pada 3 hari pertama penyidik sudah menentukan tersangka dan juga menahan, yaitu 2 tersangka. Kemudian 7 hari terakhir kita adakan pendalaman terhadap proses penyidikan ini. Ya. Kami perlu jelaskan bahwa dalam proses penyidikan ini kita menghadapi 2 kelompok subjek hukum. Yang pertama adalah dewasa, orang dewasa yang sudah kita tentukan tersangkanya ini. Kemudian kita juga menghadapi 2 subjek hukum, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum. Yaitu pertama anak sebagai korban, yang kedua adalah anak sebagai saksi. Ini keduanya adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karenanya kami perlu kehati-hatian, kami perlu rigid dalam penanganan kasus ini, dan kami perlu mengundang mitra untuk menjamin bahwa
pemenuhan daripada hak-hak anak ini bisa tetap terjaga. Oleh karenanya kami menggandeng dari KPAI dari awal, kami mengundang stakeholder dari awal, UPTD, PPA Provinsi DKI, kami melibatkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak awal, kami juga melibatkan ahli pidana anak sejak awal dan juga ahli pidana, dan juga kami perlu sampaikan rekan-rekan sekalian bahwa dalam proses penyidikan kami tetap melaksanakan penyidikan dengan menggunakan pola scientific crime investigation. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, dalam proses penyidikan kami telah memeriksa 10 orang saksi. Ya. Kemudian juga kami melibatkan saksi ahli di sini, ahli pidana, ahli dari digital forensik, ahli dari psikologi. Kami melibatkan tim dari Apsifor, ya, psikologi untuk memeriksa psikologi forensik maupun psikologi klinis terhadap anak ini, untuk sekali lagi dalam menjamin hak-hak anak tersebut. Nah, kemudian kami perlu jelaskan rekan-rekan sekalian bahwa pada awalnya kami menerapkan dalam konstruksi pasal adalah pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang PPA junto 351 penganiayaan, ya, biasa di sini yang awal. Namun kami perlu menjelaskan bahwa penyidikan kami ini ada bersifat berkesinambungan. Kami artikan menganalogikan seperti ini. Misalnya kita sekarang sakit panas, tapi panasnya karena apa? Kami perlu ada pemeriksaan lanjutan. Apakah ini tipes? Apakah ini demam berdarah? Seperti itu. Dah kami awalnya adalah penganiayaan biasa di sini dijuntukan dengan undang PPA tadi. Setelah kami adakan pemeriksaan, kami libatkan digital forensik, kami menemukan fakta-fakta baru, bukti chat WA, video yang ada di HP. Kemudian perlu kami sampaikan, kami juga menemukan CCTV di seputaran TKP, sehingga kami bisa melihat peranan dari masing-masing orang yang ada di TKP tersebut. Dan kami berkomitmen di sini siapapun yang bersalah harus dihukum. Ya tentu saja apabila itu pun anak, secara formil ini diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak, secara material diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, pada kesempatan gelar pada siang hari ini, pagi sampai dengan siang hari ini, kami menambah konstruksi pasal baru terhadap tersangka-tersangka ini, ya. Kemudian yang kedua, ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi atau meningkat statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, atau dengan kata lain berubah menjadi pelaku atau anak. Jadi terhadap anak di bawah umur ini tidak boleh dibilang tersangka. Jadi yang kami perlu jelaskan. Kemudian dari fakta hukum yang kami peroleh, baik itu dari chat WA, baik itu dari video, kemudian baik itu dari CCTV yang ada di TKP, kemudian keterangan saksi-saksi, ya, kami mengonstruksikan konstruksi pasal yang baru. Nah, sebelum kami jelaskan, kami juga perlu menjelaskan di sini, ternyata pada awalnya para tersangka ini ataupun orang yang ada di TKP tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Setelah kami sesuaikan dengan CCTV, kami sesuaikan dengan alat bukti yang lain, kami sesuaikan dengan chat WA, tergambar semua peranannya di situ. Oleh karenanya, yang kami sampaikan tadi, ada peningkatan status dari anak yang berhadapan dengan hukum berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku. Kemudian ada perubahan konstruksi pasal. Yang pertama, terhadap tersangka MDS.
Konstruksi pasalnya adalah 355 KUHP ayat 1, subsidiar 354 ayat 1 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 KUHP, dan atau 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Itu MDS. Ya. Kemudian terhadap tersangka SL yaitu 355 ayat 1 junto 56 KUHP, subsidiar 354 ayat 1 KUHP junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP. Ya, jadi saya ulangi ya, untuk tersangka SL itu 355 KUHP 355 ayat 1 KUHP junto 56 KUHP, subsidiar 354 ayat 1 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP, dan atau 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Kemudian terhadap anak AG, kami harus sebut anak AG, ya, ini anak yang berkonflik dengan hukum. Itu pasalnya adalah 76C junto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan atau 355 ayat 1 junto 56, subsidiar 354 ayat 1 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP. Tentang ancaman maksimal nanti ahli pidana yang akan menyampaikan, karena di sini sekali lagi rekan-rekan sekalian, secara formil terhadap anak di bawah umur itu ada perlakuan yang berbeda. Demikian juga apabila anak sebagai korban ada secara material dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Kemudian rekan-rekan sekalian, kami melihat di sini bahwa dari bukti digital bahwa ini ada perencanaan sejak awal. Ya, pada saat mulai menelpon SL, kemudian bertemu SL, kemudian pada saat di dalam mobil bertiga ada mens rea, niat di sana. Kemudian pada saat terjadinya penganiayaan yang ini sangat-sangat memprihatinkan, kita lihat ya, sangat-sangat sadis di sini. Itu ada 3 kali tendangan ke arah kepala. Kemudian ada 2 kali menginjak tengkuk, dan juga ada 1 kali pukulan ke arah kepala. Ini yang ke arah yang sangat-sangat vital ini kepala ya. Di sana di antaranya ada kata-kata free kick. Ya, free kick baru ditendang ke arah kepala seperti tendangan penalti. Ya, ataupun tendangan bebas. Ya. Kemudian juga ada kata-kata gua nggak takut kalau anak orang lain atau anak orang mati. Bagi penyidik di sini dan juga kami koordinasikan, konsultasikan dengan saksi ahli, ini bisa merupakan suatu mens rea, niat jahat dan juga aktus serius wujud perbuatan. Ini rangkaian perbuatan, korban sudah tidak berdaya, 2 kali ditendang sudah tidak berdaya, masih diadakan penganiayaan lebih lanjut ke arah kepala. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian,
sekali lagi hari ini kami melaksanakan gelar perkara secara komprehensif, ya, di mana yang pertama sebagai wujud penyidikan kami yang berkesinambungan dengan melihat alat bukti yang ada, dengan melihat digital forensik, hasil digital forensik, bukti chat WA, video, kemudian bukti digital forensik dari CCTV, TKP, keterangan saksi, beberapa orang saksi, ini 10 orang saksi yang saling bersesuaian, sehingga kami menemukan fakta hukum dan bisa menemukan peranan dari masing-masing tersangka. Maka hari ini kami menambah konstruksi pasal sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Yang kedua, terjadi peningkatan status terhadap AG yang tadinya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, ya, ataupun anak. Jadi kalau di Undang-Undang Pelindungan tidak boleh disebut tersangka. Ya, kemudian untuk efisiensi penyidikan, karena selama ini kami mengirim tim wasidik dan penyidik Nenakta di Polres Jakarta Selatan, kami limpahkan ke Polda Metro Jaya. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, yang kami perlu tekankan, mengapa terhadap peningkatan status ini membutuhkan waktu yang lama? Kami harus mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Peradilan Anak. Ya. Kami harus melibatkan pekerja sosial untuk melaksanakan penelitian. Kami harus melibatkan tim psikologi untuk melaksanakan pemeriksaan, ya, kemudian tes dan serangkaian kegiatan yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Saya kira demikian penjelasan dari kami. Selanjutnya kami persilakan pada Pak Kabid Humas. Baik rekan-rekan, sebelum ke ahli pidana dan lainnya, mungkin dari Pak Deputi Kementerian PPA yang akan menyampaikan. Izin Pak Dir dan semua peserta rilis ini. Kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentu menyampaikan prihatin terhadap kejadian ini, dan sejak awal Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak memberikan perhatian dan atensi penuh terhadap kasus ini dan telah menugaskan kami. Terkait dengan ini, tentu karena tadi sudah disampaikan berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, maka sesuai dengan mandat pasal 94 Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, maka kami ingin memastikan 4 hal. Bahwa proses ini juga perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan, upaya mencegah prosesnya tidak lengkap, salah satunya diantaranya. Lalu kemudian memastikan bahwa kebutuhan dalam proses ini sudah memenuhi regulasi atau peraturan perundang-undangan yang ada untuk menghindari hal-hal yang tidak kita harapkan. Lalu kemudian yang kedua, tentu mengambil langkah tentang jika dibutuhkan ikut dalam proses penyelesaian administrasi perkara. Jadi kalau ada dokumen-dokumen, ada kebutuhan lain yang perlu dilengkapi, perlu ahli, perlu petugas-petugas tertentu, tentu kami ingin memastikan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Termasuk yang tugas yang selanjutnya itu terkait dengan rehabilitasi dan reintegrasi. Rehabilitasi tentu berkaitan dengan rehabilitasi fisik selama korban ada di rumah sakit, termasuk juga mengingatkan tentang hak-hak korban gitu ya. Lalu kemudian hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum itu selama proses pemulihan, selama proses pengobatan itu juga perlu dilakukan, termasuk nanti pasca penyelesaian kasus ini. Lalu kemudian yang ketiga tentu ingin memastikan juga langkah yang keempat, yaitu soal reintegrasi sosial. Kita tidak mengharapkan misalnya yang sudah diputuskan tadi oleh penyidik lalu kemudian berdampak kepada pengabaian hak-hak anak. Misalnya
dalam proses ini jangan sampai misalnya anak yang sudah dinaikkan statusnya lalu kemudian tidak punya hak untuk dipenuhi hak pendidikannya, hak yang lainnya dan segala macam. Ini yang kami terus kawal sejak awal dan sudah berkoordinasi dengan KPAI kepolisian sejak dari Jakarta Selatan. Jadi ini hari ini kita sudah mendengar dan kami terima kasih atas kerja keras dari pihak kepolisian dan tentu kami akan terus melakukan koordinasi dalam penanganan kasus. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Dir beserta jajaran Bapak Ibu dari Kementerian Lembaga, rekan-rekan awak media. Rasa duka dan empati tentu kami sampaikan kepada korban. Sampai saat ini dalam pengawasan kami yang disampaikan medis dan keluarga baru sampai bisa respon, dan itu pun secara medis. Tentu ini merupakan kekerasan yang sangat serius dan KPAI mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan karena ini sangat mencederai martabat, terutama hak dasar asasi manusia. Ini yang kami lihat sebagai tindakan pidana yang luar biasa, sehingga pengawasan kami tentu terhadap korban ingin lebih memastikan bagaimana situasi dan kondisi Ananda D ini dalam perawatan intensif segera dipulihkan dan Allah segera angkat penyakitnya sehingga Ananda bisa kembali pulih dan menikmati masa anak-anaknya secara normal, secara wajar. Ini doa kita setiap saat. Yang kedua, terkait rilis hari ini, tentu KPAI memberikan apresiasi atas upaya kerja keras, kerjasama, kerja koordinatif yang terus dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan dan kemudian hari ini dilakukan di tingkat Polda Metro Jaya. Ini menunjukkan keseriusan terhadap langkah-langkah profesionalitas yang dilakukan kepolisian melihat situasi dan kondisi tindak pidana terhadap seorang anak. Sehingga kami dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, ada konstruksi yang baru memberikan sebuah apresiasi dan sebuah pembelajaran publik bahwa anak-anak Indonesia harus terbebas dari situasi kekerasan yang hari ini dialami oleh salah satu anak kita. Berikutnya, pengawasan kami tentu bukan hanya melihat situasi dan kondisi dan bertemu korban serta keluarganya, kami juga memastikan berbagai hak yang harus didapatkan ketika kita melihat di dalam aturan perundangan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan ini tentu dipastikan siapa yang berperan secara sentral untuk memberikan perlindungan. Di antaranya adalah KPAI melihat ada hak-hak yang harus dilewati dalam proses hukumnya. Tentu kalau disebut hak prosedural, baik itu pendampingannya gitu ya dalam proses hukum. Tentu ketika seorang anak masih dalam situasi kritis, kita ingin ada ruang dan pemulihan yang optimal. Kemudian juga pemulihan sampai pada situasi yang betul-betul pulih gitu. Dan berikutnya adalah hak restitusi atau ganti kerugian. Kami telah koordinasi dengan LPSK sebagai mandatori dari Undang-Undang 31 2016 untuk menyatakan bahwa ini harus dijalankan sesuai aturan yang berlaku gitu. Nah, tentu saja di dalam konteks ini kami juga melihat proses hukum yang dijalankan oleh Polres Jakarta Selatan gitu ya. Jadi pengawasan sudah kami lakukan seiring dengan pengaduan yang diberikan oleh tim dan keluarga, tim kuasa hukum dan keluarga korban kepada KPAI pada tanggal 24 Februari 2023. Nah, berikutnya pada 28 Februari kami didatangi oleh tim kuasa hukum dan keluarganya dari Ananda AG sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Ini tentu menjadi sebuah
situasi yang harus kami pastikan juga ruang lingkupnya bagaimana pengawasan KPAI bisa memperlakukan ya anak saksi ini secara setara di dalam konteks perlindungan dan proses hukumnya. Kami berkoordinasi apakah ada yang tidak menyenangkan di dalam kerangka pemeriksaan. Nah, itu langkah-langkah kami tentu untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian bagaimana situasi dan kondisi Ananda ini juga kami lakukan langkah-langkah komunikasi gitu ya dan berbagai hal yang menunjukkan bahwa ini bagian pengawasan KPAI. Sesungguhnya yang paling luar biasa adalah bagaimana kami sudah koordinasi juga terkait begitu banyaknya penyebaran identitas yang seharusnya kita semua bisa menahan diri, bisa dihapus dan tidak luar biasa dipublikasi. Jadi ini yang sebetulnya dalam konteks koordinasi pengawasan dari setelah pelaporan Ananda AG yang dilakukan oleh KPAI beserta beberapa pemangku kepentingan. Terkait hari ini tentu ini bagian koordinasi yang kemudian kami lihat ada peningkatan tadi status menjadi anak berkonflik hukum atau menjadi anak terkait AG. Tentu kami menghormati jalannya prosesnya dari proses hukum ini karena bagi kami anak berkonflik dengan hukum mereka adalah anak korban, anak pelaku dan anak saksi menjadi kerangka dalam perlindungan anak di dalam proses hukum. Ini yang harus kita lakukan langkah-langkah memastikan hal tersebut sehingga menghormati kinerja di ranah kepolisian menjadi bagian penting pengawasan kami untuk selanjutnya. Baik, itu yang ingin saya sampaikan sehingga hak-hak yang kemudian bagaimana setelah dia menjadi anak AG ini tentu KPAI akan terus memastikan Ananda AG juga berada dalam situasi yang tidak terpublikasi secara luar biasa gitu ya. Publikasi yang kita maksud tentu ada penyebaran foto, penyebaran nama, bahkan hal-hal yang memang seharusnya terlindungi. Jadi ini menjadi salah satu yang harus kita pastikan. Kemudian juga bagaimana proses selanjutnya karena pasti akan ada skema-skema dalam menurut aturan perundangan, sistem peradilan pidana anak maupun undang-undang perlindungan anak ini akan di dalam pengawasan kepolisian dikembalikan kepada orang tua untuk terus menjalankan proses hukumnya atau dititip dalam LPKS, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang memang berwenang di dalam undang-undang untuk memberikan perlindungan di dalam kerangka pemeriksaan. Mohon maaf agak panjang Pak Dir. Ini hal-hal yang hari ini mari rekan-rekan sekalian akan kita lakukan langkah-langkah menghormati proses hukum yang ada dan kemudian KPAI akan terus mengawasi berjalannya hukum ini sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Rekan-rekan menyambung dari Ibu Ketua KPAI, Pak Birito, menambahkan. Baik rekan-rekan, mungkin tadi saya lupa menyampaikan pasal 355 KUHP itu adalah penganiayaan berat yang direncanakan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Ya, jadi itu ancaman maksimal, itu pasal yang kami sebutkan. Kalau pasal 354 itu dengan sengaja melakukan penganiayaan berat. Ancaman maksimal 8 tahun. Kemudian 353 itu penganiayaan yang direncanakan mengakibatkan luka berat. Ya. Kemudian 351 ayat 2 penganiayaan tanpa direncanakan ya, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Jadi ini memang kondisi pasal kita urut dari mulai yang terberat sampai dengan, tapi dari penyidikan kami ini masih berkesinambungan ya. Masih dalam proses pemeriksaan sebelum kami kirimkan ke pihak kejaksaan. Saya kira demikian. Mungkin pertanyaan dulu atau dari Pak Ali tidak? Ya. Terima kasih Pak Kombes atas kesempatannya, Pak Kombes Hengki Haryadi. Saya diminta oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
untuk memberikan keterangan ahli terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan pasal-pasal yang diduga dilakukan oleh tersangka. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Pak Direktur Polda Metro Jaya bahwa pasal yang paling berat diduga dilakukan oleh tersangka adalah 355. Jadi 355 itu, teman-teman, itu adalah pasal yang paling berat untuk delik penganiayaan. Penyidik telah menemukan alat bukti bahwa tersangka diduga melakukan penganiayaan berat yang direncanakan. Penganiayaan berat yang direncanakan berarti adalah yang bersangkutan telah mempersiapkan, ini dugaan, ini kan si dugaan, telah mempersiapkan untuk melakukan penganiayaan berat, telah mempersiapkan dirinya untuk melakukan penganiayaan berat. Yang dikatakan penganiayaan berat itu kita mengacu kepada pasal 90 KUHP, timbulnya luka berat. Apa indikator luka berat? Tidak berdaya atau berpotensi tidak berdaya, menimbulkan pingsan, cacat, ya, dan berpotensi maut akan menimpa dirinya. Itu yang dikatakan luka berat. Jadi kalau dia 354 itu adalah penganiayaan berat tanpa direncanakan. 355, 353 penganiayaan yang direncanakan. 351 penganiayaan biasa, ya. Jadi semuanya bisa menimbulkan luka berat, tapi sikap batin jahat yang bersangkutan dan mempersiapkan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka inilah yang menyebabkan. Tentu juga ada eviden lain atau alat bukti lain yang disiapkan, yang ditemukan oleh penyidik, sehingga penyidik punya kesimpulan 355 sebagai pasal yang layak dilimpahkan sebagai pasal yang pertama. Kemudian ada yang kedua 354, 353, 351, dan paling bawah nanti adalah pasal 17 huruf D, pasal 76 huruf D, Undang-Undang huruf C, Undang-Undang 35/2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian ada satu lagi mungkin yang perlu saya tambahkan terkait dengan AG, ya. Jadi memang di dalam Undang-Undang 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, identitas anak itu tidak boleh disebutkan. Kemudian ada proses bagaimana menetapkan seseorang menjadi pelaku. Jadi dalam Undang-Undang 11/2012 ada 3 jenis anak yang berhadapan dengan hukum. Pertama adalah sebagai korban, yang kedua sebagai saksi, dan yang ketiga adalah sebagai pelaku. Jadi bisa jadi AG diduga sebagai pelaku kalau kita pakai terminologi yang ada di dalam Undang-Undang 11/2012. Jadi sebelumnya sebagai saksi, naik sebagai pelaku. Artinya pelaku yang diduga ikut serta melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan pasal-pasal tadi itu. Pasal. Kemudian juga di samping turut serta, nah turut serta berbeda, ada lagi pasal 56, ya. Tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Direskrimum, yaitu membantu melakukan. Jadi kalau membantu melakukan berarti ancaman pidananya dikurangi 1/3. Nah, yang kedua, karena anak yang melakukan tindak pidana tadi disebutkan adalah ancaman maksimal 12, maka anak yang diduga melakukan tindak pidana dia setengah dari ancaman pidana orang dewasa. Jadi kalaupun nanti dibawa ke pengadilan sebagai terdakwa, ya misalnya, ya ini misalnya, maka ancaman pidananya maksimum adalah 6 tahun, dikurangi lagi 1/3, karena dia kalau memang pasal 56 terbukti mencoba, berarti dikurangi lagi, jadi maksimum adalah 4 tahun, supaya teman-teman lainnya bisa membedakan anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, ya. Berbeda, jadi perlakuannya berbeda. Ada proses panjang sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai pelaku. Ada proses panjang, tadi juga disebutkan oleh Ketua KPAI berdasarkan undang-undang, dia ada hak-hak yang perlu dilindungi. Jadi mohon kepada media untuk melindunginya supaya tidak kebablasan dalam memberitakan, karena dia punya masa depan yang kemudian juga ketika melakukan dugaan tindak pidana itu sifatnya responsif.
bukan sesuatu yang direncanakan sebagaimana orang dewasa. Jadi ada perbedaan karakter, jadi tidak boleh dipersamakan antara orang dewasa yang melakukan tindak pidana dengan anak yang melakukan tindak pidana. Saya pikir itu. Terima kasih. Baik, rekan-rekan. Tadi kita dengarkan seluruhnya. Sekarang rekan-rekan ada pertanyaan, silakan. Pak Lia. Oh iya, mohon maaf, ada dari kepala dinas. Silakan, Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Secara mandatoris kami ini diberi amanah untuk pencegahan dan penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi konteksnya adalah korban dan telah memiliki SOP yang sudah terstandarisasi serta baku bersama dengan jajaran Polda Metro Jaya, di mana dalam kasus yang hari ini di press release-kan ini kami sudah menjalaninya bersama dengan Polres Metro Jakarta Selatan, dan hari ini tentu kami juga melakukannya dengan Polda Metro Jaya dan seterusnya. Hal-hal yang telah kami lakukan adalah memberikan pendampingan sebagaimana secara mandatoris diamanahkan kepada UPT P2 TP2A, salah satu UPT yang ada di bawah Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta ini, dengan melakukan hal-hal yang pada hari Senin yang lalu kami sebenarnya ingin menemui korban, yang hari itu kami bertemunya dengan tim kuasa hukum korban. Ini upaya untuk pendampingan terhadap korban sudah kita upayakan dan sudah mendapatkan persetujuan dari keluarga melalui tim kuasa hukumnya. Apabila nantinya diperlukan pelayanan-pelayanan dari UPT P2 TP2A ini, mereka juga akan berkoordinasi secara proaktif dan kita akan memberikan layanan semaksimal mungkin tentunya. Bentuk-bentuk layanan kepada korban ini diantaranya adalah pendampingan psikologi nantinya apabila hal itu sudah dibutuhkan, dan juga pendampingan hukum apabila diperlukan. Dan mereka saat ini memiliki pendamping hukum sendiri. Dan tentu melalui kesempatan press release ini juga. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada hari ini, tepatnya hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, Polda Metro Jaya melakukan press conference terkait dengan perkembangan update yang menjadi perhatian kita bersama. Dan tentunya pertama-tama kami di sini turut prihatin, turut mendoakan kepada Adinda D agar segera diberikan kesembuhan, dipulihkan, serta keluarganya diberikan kekuatan dan ketabahan. Kemudian rekan-rekan kami dari Polda Metro Jaya, ada dari Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, ada Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan, ada Kasubdit Renakta, kemudian kami dari stakeholder, karena penyidikan ini sifatnya interprofesi ya, berkolaborasi. Yang pertama hadir turut di sini ada Ketua KPAI, dalam hal ini adalah Ibu Ai Mariati Soleha MSI. Kemudian juga ada Deputi Kementerian PPA Bapak Nahar Esa MSI, dan kemudian juga ada Kepala Dinas PPAP Provinsi DKI Insinyur Tuti Kusumawati MM, Ibu. Dan satu lagi kami juga didampingi ada ahli pidana anak dari Kementerian PPA Bapak Dr. Ahmad Sofian SHMA. Rekan-rekan, pada hari ini akan ada update terkait dengan proses penyidikan yang dilakukan
oleh Polda Metro Jaya. Untuk waktu, kami persilakan kepada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Deputi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Nahar SH MSI. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI, Insinyur Tuti Kusumawati MM. Yang kami hormati Ketua KPI Ibu Ai Mariati Solihah MSI. Kemudian yang saya hormati ahli pidana anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Bapak Dr. Ahmad Sofiah SHMA. Jadi pada kesempatan sore hari ini kami akan menjelaskan update penanganan penyidikan pada kasus yang saat ini menjadi pusat perhatian secara nasional, yaitu penganiayaan terhadap korban atas nama D. Rekan-rekan sekalian, yang pertama kami perlu jelaskan bahwa kasus ini terjadi pada tanggal 20 Februari 2023, kemudian ditangani oleh Polsek Pesanggerahan, dan pada saat itu sudah ditetapkan tersangka dan ditahan. Namun kemudian karena di Polsek tidak ada unit khusus PPA, maka dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan dan kemudian dilaksanakan penyidikan dengan asistensi dan supervisi dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, di mana kami mengirimkan tim penyidik Renakta dan juga personil daripada pengawasan penyidikan. Jadi secara intensif kami melaksanakan supervisi dan asistensi di Polres Jakarta Selatan dalam rangka untuk optimalisasi pelaksanaan penyidikan ini dan efisiensi daripada penyidikan ini. Hari ini kami tarik ke Polda Metro Jaya. Mengapa? Karena memang kita menerapkan pola kolaborasi interprofesi untuk memudahkan koordinasi, dan juga kami memiliki penyidik yang lebih banyak yang khusus menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Rekan-rekan sekalian, pada proses penyidikan ini yang ada di Jakarta Selatan, pada 3 hari pertama, penyidik sudah menentukan tersangka dan juga menahan, yaitu 2 tersangka. Kemudian 7 hari terakhir, kita adakan pendalaman terhadap proses penyidikan ini. Ya. Kami perlu jelaskan bahwa dalam proses penyidikan ini kita menghadapi 2 kelompok subjek hukum. Yang pertama adalah dewasa, orang dewasa yang sudah kita tentukan tersangkanya ini. Kemudian kita juga menghadapi 2 subjek hukum, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum. Yaitu pertama anak sebagai korban, yang kedua adalah anak sebagai saksi. Ini keduanya adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karenanya kami perlu kehati-hatian, kami perlu rigid dalam penanganan kasus ini, dan kami perlu mengundang mitra untuk menjamin bahwa pemenuhan daripada hak-hak anak ini bisa tetap terjaga. Oleh karenanya kami menggandeng dari KPAI dari awal, kami mengundang stakeholder dari awal, UPTD, PPA Provinsi DKI, kami melibatkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak awal, kami juga melibatkan ahli pidana anak sejak awal dan juga ahli pidana. Dan juga kami perlu sampaikan rekan-rekan sekalian bahwa
dalam proses penyidikan kami tetap melaksanakan penyidikan dengan menggunakan pola scientific crime investigation. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, dalam proses penyidikan kami telah memeriksa 10 orang saksi. Ya. Kemudian juga kami melibatkan saksi ahli di sini, ahli pidana, ahli dari digital forensik, ahli dari psikologi. Kami melibatkan tim dari Apsifor, ya, psikologi untuk memeriksa psikologi forensik maupun psikologi klinis terhadap anak ini, untuk sekali lagi dalam menjamin hak-hak anak tersebut. Nah, kemudian kami perlu jelaskan rekan-rekan sekalian bahwa pada awalnya kami menerapkan dalam konstruksi pasal adalah pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang PPA junto 351 penganiayaan, ya, biasa di sini yang awal. Namun kami perlu menjelaskan bahwa penyidikan kami ini ada bersifat berkesinambungan. Kami artikan menganalogikan seperti ini. Misalnya kita sekarang sakit panas, tapi panasnya karena apa? Kami perlu ada pemeriksaan lanjutan. Apakah ini tipes? Apakah ini demam berdarah? Seperti itu dah. Kami awalnya adalah penganiayaan biasa di sini dijuntukan dengan undang PPA tadi. Setelah kami adakan pemeriksaan, kami libatkan digital forensik, kami menemukan fakta-fakta baru, bukti chat WA, video yang ada di HP. Kemudian perlu kami sampaikan, kami juga menemukan CCTV di seputaran TKP, sehingga kami bisa melihat peranan dari masing-masing orang yang ada di TKP tersebut. Dan kami berkomitmen di sini siapapun yang bersalah harus dihukum. Ya tentu saja apabila itu pun anak, secara formil ini diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak, secara material diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, pada kesempatan gelar pada siang hari ini, pagi sampai dengan siang hari ini, kami menambah konstruksi pasal baru terhadap tersangka-tersangka ini, ya. Kemudian yang kedua, ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi atau meningkat statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Atau dengan kata lain, berubah menjadi pelaku atau anak. Jadi terhadap anak di bawah umur ini tidak boleh dibilang tersangka. Jadi yang kami perlu jelaskan. Kemudian dari fakta hukum yang kami peroleh, baik itu dari chat WA, baik itu dari video, kemudian baik itu dari CCTV yang ada di TKP, kemudian keterangan saksi-saksi, ya, kami mengonstruksikan konstruksi pasal yang baru. Nah, sebelum kami jelaskan, kami juga perlu menjelaskan di sini, ternyata pada awalnya para tersangka ini ataupun orang yang ada di TKP tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Setelah kami sesuaikan dengan CCTV, kami sesuaikan dengan alat bukti yang lain, kami sesuaikan dengan chat WA, tergambar semua peranannya di situ. Oleh karenanya, yang kami sampaikan tadi, ada peningkatan status dari anak yang berhadapan dengan hukum berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku. Kemudian ada perubahan konstruksi pasal. Yang pertama, terhadap tersangka MDS. Konstruksi pasalnya adalah 355 KUHP ayat 1, subsidiar 354 ayat 1 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 KUHP, dan atau 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak.
dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Itu MDS. Ya. Kemudian terhadap tersangka SL yaitu 355 ayat 1 junto 56 KUHP, subsidiar 354 ayat 1 KUHP junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP. Ya, jadi saya ulangi ya, untuk tersangka SL itu 355 KUHP 355 ayat 1 KUHP junto 56 KUHP, subsidiar 354 ayat 1 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP, dan atau 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Kemudian terhadap anak AG, kami harus sebut anak AG, ya, ini anak yang berkonflik dengan hukum. Itu pasalnya adalah 76C junto 8 pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan atau 355 ayat 1 junto 56, subsidiar 354 ayat 1 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP. Tentang ancaman maksimal nanti ahli pidana yang akan menyampaikan, karena di sini sekali lagi rekan-rekan sekalian, secara formil terhadap anak di bawah umur itu ada perlakuan yang berbeda. Demikian juga apabila anak sebagai korban ada secara material dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Kemudian rekan-rekan sekalian, kami melihat di sini bahwa dari bukti digital bahwa ini ada perencanaan sejak awal. Ya, pada saat mulai menelpon SL, kemudian bertemu SL, kemudian pada saat di dalam mobil bertiga ada mens rea, niat di sana. Kemudian pada saat terjadinya penganiayaan yang ini sangat-sangat memprihatinkan, kita lihat ya, sangat-sangat sadis di sini. Itu ada 3 kali tendangan ke arah kepala. Kemudian ada 2 kali menginjak tengkuk, dan juga ada 1 kali pukulan ke arah kepala. Ini yang ke arah yang sangat-sangat vital di kepala ya. Di sana di antaranya ada kata-kata free kick. Ya. Free kick baru ditendang ke arah kepala seperti tendangan penalti, ya, ataupun tendangan bebas. Ya. Kemudian juga ada kata-kata, gua nggak takut kalau anak orang lain, anak orang mati. Bagi penyidik di sini dan juga kami koordinasikan, konsultasikan dengan saksi ahli, ini bisa merupakan suatu mens rea, niat jahat dan juga aktus serius wujud perbuatan. Ini rangkaian perbuatan, korban sudah tidak berdaya, 2 kali ditendang sudah tidak berdaya, masih diadakan penganiayaan lebih lanjut ke arah kepala. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, sekali lagi hari ini kami melaksanakan gelar perkara secara komprehensif, ya, di mana yang pertama sebagai wujud penyidikan kami yang berkesinambungan, dengan melihat alat bukti yang ada, dengan melihat digital forensik, hasil digital forensik, bukti chat WA, video,
kemudian bukti digital forensik dari CCTV, TKP, keterangan saksi, beberapa orang saksi ini 10 orang saksi yang saling bersesuaian, sehingga kami menemukan fakta hukum dan bisa menemukan peranan dari masing-masing tersangka. Maka hari ini kami menambah konstruksi pasal sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Yang kedua, terjadi peningkatan status terhadap AG yang tadinya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, ya, ataupun anak. Jadi kalau di Undang-Undang Pelindungan tidak boleh disebut tersangka. Ya, kemudian untuk efisiensi penyidikan, karena selama ini kami mengirim tim wasidik dan penyidik Nenakta di Polres Jakarta Selatan, kami limpahkan ke Polda Metro Jaya. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, yang kami perlu tekankan, mengapa terhadap peningkatan status ini membutuhkan waktu yang lama? Kami harus mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Peradilan Anak. Ya. Kami harus melibatkan pekerja sosial untuk melaksanakan penelitian. Kami harus melibatkan tim psikologi untuk melaksanakan pemeriksaan, ya, kemudian tes dan serangkaian kegiatan yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Saya kira demikian penjelasan dari kami. Selanjutnya kami persilakan pada Pak Kabid Humas. Baik rekan-rekan, sebelum ke ahli pidana dan lainnya, mungkin dari Pak Deputi Kementerian PPA yang akan menyampaikan. Izin Pak Dir dan semua peserta rilis ini. Kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentu menyampaikan prihatin terhadap kejadian ini, dan sejak awal Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak memberikan perhatian dan atensi penuh terhadap kasus ini dan telah menugaskan kami. Terkait dengan ini, tentu karena tadi sudah disampaikan berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, maka sesuai dengan mandat pasal 94 Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, maka kami ingin memastikan 4 hal. Bahwa proses ini juga perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan, upaya mencegah prosesnya tidak lengkap, salah satunya diantaranya. Lalu kemudian memastikan bahwa kebutuhan dalam proses ini sudah memenuhi regulasi atau peraturan perundang-undangan yang ada untuk menghindari hal-hal yang tidak kita harapkan. Lalu kemudian yang kedua, tentu mengambil langkah tentang jika dibutuhkan ikut dalam proses penyelesaian administrasi perkara. Jadi kalau ada dokumen-dokumen, ada kebutuhan lain yang perlu dilengkapi, perlu ahli, perlu petugas-petugas tertentu, tentu kami ingin memastikan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Termasuk yang tugas yang selanjutnya itu terkait dengan rehabilitasi dan reintegrasi. Rehabilitasi tentu berkaitan dengan rehabilitasi fisik selama korban ada di rumah sakit, termasuk juga mengingatkan tentang hak-hak korban gitu ya. Lalu kemudian hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum itu selama proses pemulihan, selama proses pengobatan itu juga perlu dilakukan, termasuk nanti pasca penyelesaian kasus ini. Lalu kemudian yang ketiga tentu ingin memastikan juga langkah yang keempat, yaitu soal reintegrasi sosial. Kita tidak mengharapkan misalnya yang sudah diputuskan tadi oleh penyidik lalu kemudian berdampak kepada pengabaian hak-hak anak. Misalnya dalam proses ini jangan sampai misalnya anak yang sudah dinaikkan statusnya lalu kemudian tidak punya hak untuk dipenuhi hak pendidikannya, hak yang lainnya dan segala macam. Ini yang kami terus kawal sejak awal dan sudah berkoordinasi dengan KPAI, kepolisian sejak dari Jakarta Selatan. Jadi ini hari ini kita sudah mendengar dan kami terima kasih atas kerja keras dari pihak kepolisian
dan tentu kami akan terus melakukan koordinasi dalam penanganan kasus. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Dir beserta jajaran Bapak Ibu dari Kementerian Lembaga, rekan-rekan awak media. Rasa duka dan empati tentu kami sampaikan kepada korban. Sampai saat ini dalam pengawasan kami yang disampaikan medis dan keluarga baru sampai bisa respon, dan itu pun secara medis. Tentu ini merupakan kekerasan yang sangat serius, dan KPAI mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan karena ini sangat mencederai martabat, terutama hak dasar asasi manusia. Ini yang kami lihat sebagai tindakan pidana yang luar biasa, sehingga pengawasan kami tentu terhadap korban ingin lebih memastikan bagaimana situasi dan kondisi Ananda D ini dalam perawatan intensif segera dipulihkan dan Allah segera angkat penyakitnya sehingga Ananda bisa kembali pulih dan menikmati masa anak-anaknya secara normal, secara wajar. Ini doa kita setiap saat. Yang kedua, terkait rilis hari ini, tentu KPAI memberikan apresiasi atas upaya kerja keras, kerjasama, kerja koordinatif yang terus dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan, dan kemudian hari ini dilakukan di tingkat Polda Metro Jaya. Ini menunjukkan keseriusan terhadap langkah-langkah profesionalitas yang dilakukan kepolisian melihat situasi dan kondisi tindak pidana terhadap seorang anak. Sehingga kami dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, ada konstruksi yang baru memberikan sebuah apresiasi dan sebuah pembelajaran publik bahwa anak-anak Indonesia harus terbebas dari situasi kekerasan yang hari ini dialami oleh salah satu anak kita. Berikutnya, pengawasan kami tentu bukan hanya melihat situasi dan kondisi dan bertemu korban serta keluarganya, kami juga memastikan berbagai hak yang harus didapatkan ketika kita melihat di dalam aturan perundangan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan ini tentu dipastikan siapa yang berperan secara sentral untuk memberikan perlindungan. Di antaranya adalah KPAI melihat ada hak-hak yang harus dilewati dalam proses hukumnya. Tentu kalau disebut hak prosedural, baik itu pendampingannya gitu ya dalam proses hukum. Tentu ketika seorang anak masih dalam situasi kritis, kita ingin ada ruang dan pemulihan yang optimal. Kemudian juga pemulihan sampai pada situasi yang betul-betul pulih gitu. Dan berikutnya adalah hak restitusi atau ganti kerugian. Kami telah koordinasi dengan LPSK sebagai mandatori dari Undang-Undang 31 2016 untuk menyatakan bahwa ini harus dijalankan sesuai aturan yang berlaku gitu. Nah, tentu saja di dalam konteks ini kami juga melihat proses hukum yang dijalankan oleh Polres Jakarta Selatan, gitu ya. Jadi pengawasan sudah kami lakukan seiring dengan pengaduan yang diberikan oleh tim dan keluarga, tim kuasa hukum dan keluarga korban kepada KPAI pada tanggal 24 Februari 2023. Nah, berikutnya pada 28 Februari kami didatangi oleh tim kuasa hukum dan keluarganya dari Ananda AG sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Ini tentu menjadi sebuah situasi yang harus kami pastikan juga ruang lingkupnya bagaimana pengawasan KPAI bisa memperlakukan ya anak saksi ini secara setara di dalam konteks perlindungan dan proses hukumnya. Kami berkoordinasi apakah ada yang tidak menyenangkan di dalam kerangka pemeriksaan. Nah, itu langkah-langkah kami tentu untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian bagaimana situasi dan kondisi Ananda ini juga
ini juga kami lakukan langkah-langkah komunikasi gitu ya, dan berbagai hal yang menunjukkan bahwa ini bagian pengawasan KPAI. Sesungguhnya yang paling luar biasa adalah bagaimana kami sudah koordinasi juga terkait begitu banyaknya penyebaran identitas yang seharusnya kita semua bisa menahan diri, bisa dihapus dan tidak luar biasa dipublikasi. Jadi ini yang sebetulnya dalam konteks koordinasi pengawasan dari setelah pelaporan Ananda AG yang dilakukan oleh KPAI beserta beberapa pemangku kepentingan. Terkait hari ini tentu ini bagian koordinasi yang kemudian kami lihat ada peningkatan tadi status menjadi anak berkonflik hukum atau menjadi anak terkait AG. Tentu kami menghormati jalannya prosesnya dari proses hukum ini, karena bagi kami anak berkonflik dengan hukum mereka adalah anak korban, anak pelaku dan anak saksi menjadi kerangka dalam perlindungan anak di dalam proses hukum. Ini yang harus kita lakukan, langkah-langkah memastikan hal tersebut, sehingga menghormati kinerja di ranah kepolisian menjadi bagian penting pengawasan kami untuk selanjutnya. Baik, itu yang ingin saya sampaikan, sehingga hak-hak yang kemudian bagaimana setelah dia menjadi anak AG ini, tentu KPAI akan terus memastikan Ananda AG juga berada dalam situasi yang tidak terpublikasi secara luar biasa gitu ya. Publikasi yang kita maksud tentu ada penyebaran foto, penyebaran nama, bahkan hal-hal yang memang seharusnya terlindungi. Jadi ini menjadi salah satu yang harus kita pastikan. Kemudian juga bagaimana proses selanjutnya, karena pasti akan ada skema-skema dalam menurut aturan perundangan, sistem peradilan pidana anak maupun undang-undang perlindungan anak. Anak ini akan di dalam pengawasan kepolisian dikembalikan kepada orang tua untuk terus menjalankan proses hukumnya, atau dititip dalam LPKS, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang memang berwenang di dalam undang-undang untuk memberikan perlindungan di dalam kerangka pemeriksaan. Mohon maaf agak panjang Pak Dir. Ini hal-hal yang hari ini mari rekan-rekan sekalian akan kita lakukan langkah-langkah menghormati proses hukum yang ada, dan kemudian KPAI akan terus mengawasi berjalannya hukum ini sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Rekan-rekan, menyambung dari Ibu Ketua KPAI, Pak Direktur, menambahkan. Baik rekan-rekan, mungkin tadi saya lupa menyampaikan pasal 355 KUHP itu adalah penganiayaan berat yang direncanakan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Ya, jadi itu ancaman maksimal, itu pasal yang kami sebutkan. Kalau pasal 354 itu dengan sengaja melakukan penganiayaan berat, ancaman maksimal 8 tahun. Kemudian 353 itu penganiayaan yang direncanakan mengakibatkan luka berat. Ya. Kemudian 351 ayat 2, penganiayaan tanpa direncanakan, ya, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Jadi ini memang kondisi pasal kita urut dari mulai yang terberat sampai dengan, tapi dari penyidikan kami ini masih berkesinambungan, ya. Masih dalam proses pemeriksaan sebelum kami kirimkan ke pihak kejaksaan. Saya kira demikian. Mungkin pertanyaan dulu atau dari Pak Ali? Ya. Terima kasih Pak Kombes atas kesempatannya, Pak Kombes Hengki Haryadi. Saya diminta oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memberikan keterangan ahli terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan, pasal-pasal yang diduga dilakukan oleh tersangka. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Pak Direktur Polda Metro Jaya bahwa pasal yang paling berat diduga dilakukan oleh tersangka
adalah 355. Jadi 355 itu teman-teman, itu adalah pasal yang paling berat untuk delik penganiayaan. Penyidik telah menemukan alat bukti bahwa tersangka diduga melakukan penganiayaan berat yang direncanakan. Penganiayaan berat yang direncanakan berarti adalah yang bersangkutan telah mempersiapkan, ini dugaan, ini kan si dugaan, telah mempersiapkan untuk melakukan penganiayaan berat, telah mempersiapkan dirinya untuk melakukan penganiayaan berat. Yang dikatakan penganiayaan berat itu kita mengacu kepada pasal 90 KUHP, timbulnya luka berat. Apa indikator luka berat? Tidak berdaya atau berpotensi tidak berdaya, menimbulkan pingsan, cacat, ya, dan berpotensi maut akan menimpa dirinya. Itu yang dikatakan luka berat. Jadi kalau dia 354 itu adalah penganiayaan berat tanpa direncanakan. 355, 353 penganiayaan yang direncanakan. 351 penganiayaan biasa, ya. Jadi semuanya bisa menimbulkan luka berat, tapi sikap batin jahat yang bersangkutan dan mempersiapkan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka inilah yang menyebabkan. Tentu juga ada eviden lain atau alat bukti lain yang disiapkan, yang ditemukan oleh penyidik sehingga penyidik punya kesimpulan 355 sebagai pasal yang layak dilimpahkan sebagai pasal yang pertama. Kemudian ada yang kedua 354, 355, 353, 351 dan paling bawah nanti adalah pasal 17 huruf D, pasal 76 huruf D, Undang-Undang huruf C, Undang-Undang 35 2014 tentang Pelindungan Anak. Kemudian ada satu lagi mungkin yang perlu saya tambahkan terkait dengan AG, ya. Jadi memang di dalam Undang-Undang 11 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, identitas anak itu tidak boleh disebutkan. Kemudian ada proses bagaimana menetapkan seseorang menjadi pelaku. Jadi dalam Undang-Undang 11 2012 ada 3 jenis anak yang berhadapan dengan hukum. Pertama adalah sebagai korban, yang kedua sebagai saksi, dan yang ketiga adalah sebagai pelaku. Jadi bisa jadi AG diduga sebagai pelaku kalau kita pakai terminologi yang ada di dalam Undang-Undang 11 2012. Jadi sebelumnya sebagai saksi, naik sebagai pelaku. Artinya pelaku yang diduga ikut serta melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan pasal-pasal tadi itu. Pasal. Kemudian juga di samping turut serta, nah turut serta berbeda, ada lagi pasal 56 ya. Tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Birreskrimum, yaitu membantu melakukan. Jadi kalau membantu melakukan berarti ancaman pidananya dikurangi 1/3. Nah yang kedua, karena anak yang melakukan tindak pidana tadi disebutkan adalah ancaman maksimal 12, maka anak yang diduga melakukan tindak pidana dia setengah dari ancaman pidana orang dewasa. Jadi kalaupun nanti dibawa ke pengadilan sebagai terdakwa, ya misalnya ya, ini misalnya, maka ancaman pidananya maksimum adalah 6 tahun, dikurangi lagi 1/3 karena dia kalau memang pasal 56 terbukti mencoba, berarti dikurangi lagi, jadi maksimum adalah 4 tahun supaya teman-teman lainnya bisa membedakan anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, ya, berbeda. Jadi perlakuannya berbeda. Ada proses panjang sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai pelaku. Ada proses panjang. Tadi juga disebutkan oleh Ketua KPAI berdasarkan undang-undang, dia ada hak-hak yang perlu dilindungi. Jadi mohon kepada media untuk melindunginya supaya tidak kebablasan dalam memberitakan karena dia punya masa depan yang kemudian juga ketika melakukan dugaan tindak pidana itu sifatnya responsif. Bukan sesuatu yang direncanakan sebagaimana orang dewasa. Jadi ada perbedaan karakter, jadi tidak boleh dipersamakan antara orang dewasa yang melakukan tindak pidana dengan anak yang melakukan tindak pidana. Saya pikir ini. Terima kasih. Baik, rekan-rekan. Tadi kita dengarkan seluruhnya. Sekarang rekan-rekan ada pertanyaan, silakan. Pak Lia. Oh iya, mohon maaf, ada dari Kepala Dinas. Silakan, Ibu. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Secara mandatoris kami ini diberi amanah untuk pencegahan dan penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi konteksnya adalah korban dan telah memiliki SOP yang sudah terstandarisasi serta baku bersama dengan jajaran Polda Metro Jaya, di mana dalam kasus yang hari ini di press release-kan ini kami sudah menjalaninya bersama dengan Polres Metro Jakarta Selatan, dan hari ini tentu kami juga melakukannya dengan Polda Metro Jaya dan seterusnya. Hal-hal yang telah kami lakukan adalah memberikan pendampingan sebagaimana secara mandatoris diamanahkan kepada UPT P2 TP2A, salah satu UPT yang ada di bawah Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta ini, dengan melakukan hal-hal yang pada hari Senin yang lalu kami sebenarnya ingin menemui korban, yang hari itu kami bertemunya dengan tim kuasa hukum korban. Ini upaya untuk pendampingan terhadap korban sudah kita upayakan dan sudah mendapatkan persetujuan dari keluarga melalui tim kuasa hukumnya. Apabila nantinya diperlukan pelayanan-pelayanan dari UPT P2 TP2A ini, mereka juga akan berkoordinasi secara proaktif dan kita akan memberikan layanan semaksimal mungkin tentunya. Bentuk-bentuk layanan kepada korban ini diantaranya adalah pendampingan psikologi nantinya apabila hal itu sudah dibutuhkan, dan juga pendampingan hukum apabila diperlukan. Dan mereka saat ini memiliki pendamping hukum sendiri. Dan tentu melalui kesempatan press release ini juga. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada hari ini, tepatnya hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, Polda Metro Jaya melakukan press conference terkait dengan perkembangan update yang menjadi perhatian kita bersama. Dan tentunya pertama-tama kami di sini turut prihatin, turut mendoakan kepada Adinda D agar segera diberikan kesembuhan, dipulihkan, serta keluarganya diberikan kekuatan dan ketabahan. Kemudian rekan-rekan kami dari Polda Metro Jaya, ada dari Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, ada Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan, ada Kasubdit Renakta, kemudian kami dari stakeholder, karena penyidikan ini sifatnya interprofesi ya, berkolaborasi. Yang pertama hadir turut di sini ada Ketua KPAI, dalam hal ini adalah Ibu Ai Mariati Seleha MSI. Kemudian juga ada Deputi Kementerian PPA Bapak Nahar Esa MSI, dan kemudian juga ada Kepala Dinas PPAP Provinsi DKI Insinyur Tuti Kusumawati MM, Ibu. Dan satu lagi kami juga didampingi ada ahli pidana anak dari Kementerian PPA Bapak Dr. Ahmad Sofyan SHM. Rekan-rekan, pada hari ini akan ada update terkait dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Untuk waktu, kami persilakan kepada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Deputi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Nahar SH MSI. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas PPAP
PPAPP Provinsi DKI, Insinyur Tuti Kusumawati MM. Yang kami hormati Ketua KPI Ibu Ai Mariati Solihah MSI. Kemudian yang saya hormati ahli pidana anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Bapak Dr. Ahmad Sofiah SHMA. Jadi pada kesempatan sore hari ini kami akan menjelaskan update penanganan penyidikan pada kasus yang saat ini menjadi pusat perhatian secara nasional, yaitu penganiayaan terhadap korban atas nama D. Rekan-rekan sekalian, yang pertama kami perlu jelaskan bahwa kasus ini terjadi pada tanggal 20 Februari 2023, kemudian ditangani oleh Polsek Pesanggerahan, dan pada saat itu sudah ditetapkan tersangka dan ditahan. Namun kemudian karena di Polsek tidak ada unit khusus PPA, maka dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan dan kemudian dilaksanakan penyidikan dengan asistensi dan supervisi dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, di mana kami mengirimkan tim penyidik Renakta dan juga personil daripada pengawasan penyidikan. Jadi secara intensif kami melaksanakan supervisi dan asistensi di Polres Jakarta Selatan. Dalam rangka untuk optimalisasi pelaksanaan penyidikan ini dan efisiensi daripada penyidikan ini, hari ini kami tarik ke Polda Metro Jaya. Mengapa? Karena memang kita menerapkan pola kolaborasi interprofesi untuk memudahkan koordinasi, dan juga kami memiliki penyidik yang lebih banyak yang khusus menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Rekan-rekan sekalian, pada proses penyidikan ini yang ada di Jakarta Selatan, pada 3 hari pertama penyidik sudah menentukan tersangka dan juga menahan, yaitu 2 tersangka. Kemudian 7 hari terakhir kita adakan pendalaman terhadap proses penyidikan ini. Ya. Kami perlu jelaskan bahwa dalam proses penyidikan ini kita menghadapi 2 kelompok subjek hukum. Yang pertama adalah dewasa, orang dewasa yang sudah kita tentukan tersangkanya ini. Kemudian kita juga menghadapi 2 subjek hukum, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu pertama anak sebagai korban, yang kedua adalah anak sebagai saksi. Ini keduanya adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karenanya kami perlu kehati-hatian, kami perlu rigid dalam penanganan kasus ini, dan kami perlu mengundang mitra untuk menjamin bahwa pemenuhan daripada hak-hak anak ini bisa tetap terjaga. Oleh karenanya kami menggandeng dari KPAI dari awal, kami mengundang stakeholder dari awal, UPTD, PPA Provinsi DKI, kami melibatkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak awal. Kami juga melibatkan ahli pidana anak sejak awal dan juga ahli pidana. Dan juga kami perlu sampaikan rekan-rekan sekalian bahwa dalam proses penyidikan kami tetap melaksanakan penyidikan dengan menggunakan pola scientific crime investigation. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, dalam proses penyidikan kami telah memeriksa 10 orang saksi. Ya. Kemudian juga kami melibatkan saksi ahli di sini, ahli pidana, ahli dari digital forensik, ahli dari psikologi. Kami melibatkan tim dari Apsifor, ya.
psikologi untuk memeriksa psikologi forensik maupun psikologi klinis terhadap anak ini untuk sekali lagi dalam menjamin hak-hak anak tersebut. Nah, kemudian kami perlu jelaskan rekan-rekan sekalian bahwa pada awalnya kami menerapkan dalam konstruksi pasal adalah pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang PPA junto 351 penganiayaan, ya, biasa di sini yang awal. Namun kami perlu menjelaskan bahwa penyidikan kami ini ada bersifat berkesinambungan. Kami artikan menganalogikan seperti ini. Misalnya kita sekarang sakit panas, tapi panasnya karena apa? Kami perlu ada pemeriksaan lanjutan. Apakah ini tipes? Apakah ini demam berdarah? Seperti itu. Dah kami awalnya adalah penganiayaan biasa di sini dijuntukan dengan undang PPA tadi. Setelah kami adakan pemeriksaan, kami libatkan digital forensik, kami menemukan fakta-fakta baru, bukti chat WA, video yang ada di HP. Kemudian perlu kami sampaikan, kami juga menemukan CCTV di seputaran TKP, sehingga kami bisa melihat peranan dari masing-masing orang yang ada di TKP tersebut. Dan kami berkomitmen di sini siapapun yang bersalah harus dihukum. Ya tentu saja apabila itu pun anak, secara formil ini diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak, secara material diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, pada kesempatan gelar pada siang hari ini, pagi sampai dengan siang hari ini, kami menambah konstruksi pasal baru terhadap tersangka-tersangka ini, ya. Kemudian yang kedua, ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi atau meningkat statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Atau dengan kata lain berubah menjadi pelaku atau anak. Jadi terhadap anak di bawah umur ini tidak boleh dibilang tersangka. Jadi yang kami perlu jelaskan. Kemudian dari fakta hukum yang kami peroleh, baik itu dari chat WA, baik itu dari video, kemudian baik itu dari CCTV yang ada di TKP, kemudian keterangan saksi-saksi, ya, kami mengonstruksikan konstruksi pasal yang baru. Nah, sebelum kami jelaskan, kami juga perlu menjelaskan di sini, ternyata pada awalnya para tersangka ini ataupun orang yang ada di TKP tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Setelah kami sesuaikan dengan CCTV, kami sesuaikan dengan alat bukti yang lain, kami sesuaikan dengan chat WA, tergambar semua peranannya di situ. Oleh karenanya, yang kami sampaikan tadi, ada peningkatan status dari anak yang berhadapan dengan hukum berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku. Kemudian ada perubahan konstruksi pasal. Yang pertama terhadap tersangka MDS. Konstruksi pasalnya adalah 355 KUHP ayat 1, subsidiar 354 ayat 1 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 KUHP, dan atau 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Itu MDS. Ya. Kemudian terhadap tersangka SL yaitu 355 ayat 1 junto 56 KUHP, subsidiar 354 ayat 1 KUHP junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2
2 junto 56 KUHP. Ya, jadi saya ulangi ya, untuk tersangka SL itu 355 KUHP 355 ayat 1 KUHP, junto 56 KUHP, subsidiar 354 ayat 1 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP, dan atau 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Kemudian terhadap anak AG, kami harus sebut anak AG, ya, ini anak yang berkonflik dengan hukum. Itu pasalnya adalah 76C junto 8 pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan atau 355 ayat 1 junto 56, subsidiar 354 ayat 1 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP. Tentang ancaman maksimal nanti ahli pidana yang akan menyampaikan, karena di sini sekali lagi rekan-rekan sekalian, secara formil terhadap anak di bawah umur itu ada perlakuan yang berbeda. Demikian juga apabila anak sebagai korban, ada secara material dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Kemudian rekan-rekan sekalian, kami melihat di sini bahwa dari bukti digital bahwa ini ada perencanaan sejak awal. Ya, pada saat mulai menelpon SL, kemudian bertemu SL, kemudian pada saat di dalam mobil bertiga ada mens rea, niat di sana. Kemudian pada saat terjadinya penganiayaan yang ini sangat-sangat memprihatinkan, kita lihat ya, sangat-sangat sadis di sini. Itu ada 3 kali tendangan ke arah kepala. Kemudian ada 2 kali menginjak tengkuk, dan juga ada 1 kali pukulan ke arah kepala. Ini yang ke arah yang sangat-sangat vital di kepala. Ya. Di sana di antaranya ada kata-kata free kick. Ya. Free kick baru ditendang ke arah kepala seperti tendangan penalti, ya, ataupun tendangan bebas. Ya. Kemudian juga ada kata-kata, gua nggak takut kalau anak orang lain atau anak orang mati. Bagi penyidik di sini dan juga kami konsultasikan dengan saksi ahli, ini bisa merupakan suatu mens rea, niat jahat dan juga aktus serius wujud perbuatan. Ini rangkaian perbuatan, korban sudah tidak berdaya, 2 kali ditendang sudah tidak berdaya, masih diadakan penganiayaan lebih lanjut ke arah kepala. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, sekali lagi hari ini kami melaksanakan gelar perkara secara komprehensif, ya, di mana yang pertama sebagai wujud penyidikan kami yang berkesinambungan, dengan melihat alat bukti yang ada, dengan melihat digital forensik, hasil digital forensik, bukti chat WA, video, kemudian bukti digital forensik dari CCTV, TKP, keterangan saksi, beberapa orang saksi, ini 10 orang saksi yang saling bersesuaian, sehingga kami menemukan fakta hukum dan bisa menemukan peranan dari masing-masing tersangka. Maka hari ini kami menambah konstruksi pasal sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Yang kedua, terjadi peningkatan status terhadap AG yang tadinya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Ya.
ataupun anak. Jadi kalau di Undang-Undang Pelindungan Anak tidak boleh disebut tersangka. Ya, kemudian untuk efisiensi penyidikan, karena selama ini kami mengirim tim wasidik dan penyidik Nenakta di Polres Jakarta Selatan, kami limpahkan ke Polda Metro Jaya. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, yang kami perlu tekankan, mengapa terhadap peningkatan status ini membutuhkan waktu yang lama? Kami harus mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Peradilan Anak. Ya. Kami harus melibatkan pekerja sosial untuk melaksanakan penelitian. Kami harus melibatkan tim psikologi untuk melaksanakan pemeriksaan, ya, kemudian tes dan serangkaian kegiatan yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Saya kira demikian penjelasan dari kami. Selanjutnya kami persilakan pada Pak Kabid Humas. Baik rekan-rekan, sebelum ke ahli pidana dan lainnya, mungkin dari Pak Deputi Kementerian PPA yang akan menyampaikan. Izin Pak Dir dan semua peserta rilis ini. Kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentu menyampaikan prihatin terhadap kejadian ini, dan sejak awal Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak memberikan perhatian dan atensi penuh terhadap kasus ini dan telah menugaskan kami. Terkait dengan ini, tentu karena tadi sudah disampaikan berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, maka sesuai dengan mandat pasal 94 Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, maka kami ingin memastikan 4 hal. Bahwa proses ini juga perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan, upaya mencegah prosesnya tidak lengkap, salah satunya diantaranya. Lalu kemudian memastikan bahwa kebutuhan dalam proses ini sudah memenuhi regulasi atau peraturan perundang-undangan yang ada untuk menghindari hal-hal yang tidak kita harapkan. Lalu kemudian yang kedua, tentu mengambil langkah tentang jika dibutuhkan ikut dalam proses penyelesaian administrasi perkara. Jadi kalau ada dokumen-dokumen, ada kebutuhan lain yang perlu dilengkapi, perlu ahli, perlu petugas-petugas tertentu, tentu kami ingin memastikan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Termasuk yang tugas yang selanjutnya itu terkait dengan rehabilitasi dan reintegrasi. Rehabilitasi tentu berkaitan dengan rehabilitasi fisik selama korban ada di rumah sakit, termasuk juga mengingatkan tentang hak-hak korban gitu ya. Lalu kemudian hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum itu selama proses pemulihan, selama proses pengobatan itu juga perlu dilakukan, termasuk nanti pasca penyelesaian kasus ini. Lalu kemudian yang ketiga tentu ingin memastikan juga langkah yang keempat, yaitu soal reintegrasi sosial. Kita tidak mengharapkan misalnya yang sudah diputuskan tadi oleh penyidik lalu kemudian berdampak kepada pengabaian hak-hak anak. Misalnya dalam proses ini jangan sampai misalnya anak yang sudah dinaikkan statusnya lalu kemudian tidak punya hak untuk dipenuhi hak pendidikannya, hak yang lainnya dan segala macam. Ini yang kami terus kawal sejak awal dan sudah berkoordinasi dengan KPAI, kepolisian sejak dari Jakarta Selatan. Jadi ini hari ini kita sudah mendengar dan kami terima kasih atas kerja keras dari pihak kepolisian dan tentu kami akan terus melakukan koordinasi dalam penanganan kasus ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Dir beserta jajaran Bapak Ibu dari Kementerian Lembaga, rekan-rekan awak media. Rasa duka dan empati tentu kami sampaikan kepada korban. Sampai saat ini dalam pengawasan kami
yang disampaikan medis dan keluarga baru sampai bisa respon, dan itu pun secara medis. Tentu ini merupakan kekerasan yang sangat serius, dan KPAI mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan karena ini sangat mencederai martabat, terutama hak dasar asasi manusia. Ini yang kami lihat sebagai tindakan pidana yang luar biasa, sehingga pengawasan kami tentu terhadap korban ingin lebih memastikan bagaimana situasi dan kondisi Ananda D ini dalam perawatan intensif segera dipulihkan dan Allah segera angkat penyakitnya sehingga Ananda bisa kembali pulih dan menikmati masa anak-anaknya secara normal, secara wajar. Ini doa kita setiap saat. Yang kedua, terkait rilis hari ini, tentu KPAI memberikan apresiasi atas upaya kerja keras, kerjasama, kerja koordinatif yang terus dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan, dan kemudian hari ini dilakukan di tingkat Polda Metro Jaya. Ini menunjukkan keseriusan terhadap langkah-langkah profesionalitas yang dilakukan kepolisian melihat situasi dan kondisi tindak pidana terhadap seorang anak. Sehingga kami dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, ada konstruksi yang baru, memberikan sebuah apresiasi dan sebuah pembelajaran publik bahwa anak-anak Indonesia harus terbebas dari situasi kekerasan yang hari ini dialami oleh salah satu anak kita. Berikutnya, pengawasan kami tentu bukan hanya melihat situasi dan kondisi dan bertemu korban serta keluarganya, kami juga memastikan berbagai hak yang harus didapatkan ketika kita melihat di dalam aturan perundangan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan ini tentu dipastikan siapa yang berperan secara sentral untuk memberikan perlindungan. Di antaranya adalah KPAI melihat ada hak-hak yang harus dilewati dalam proses hukumnya. Tentu kalau disebut hak prosedural, baik itu pendampingannya gitu ya dalam proses hukum. Tentu ketika seorang anak masih dalam situasi kritis, kita ingin ada ruang dan pemulihan yang optimal. Kemudian juga pemulihan sampai pada situasi yang betul-betul pulih gitu. Dan berikutnya adalah hak restitusi atau ganti kerugian. Kami telah koordinasi dengan LPSK sebagai mandatori dari Undang-Undang 31 2016 untuk menyatakan bahwa ini harus dijalankan sesuai aturan yang berlaku gitu. Nah, tentu saja di dalam konteks ini kami juga melihat proses hukum yang dijalankan oleh Polres Jakarta Selatan gitu ya. Jadi pengawasan sudah kami lakukan seiring dengan pengaduan yang diberikan oleh tim dan keluarga, tim kuasa hukum dan keluarga korban kepada KPAI pada tanggal 24 Februari 2023. Nah, berikutnya pada 28 Februari kami didatangi oleh tim kuasa hukum dan keluarganya dari Ananda AG sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Ini tentu menjadi sebuah situasi yang harus kami pastikan juga ruang lingkupnya bagaimana pengawasan KPAI bisa memperlakukan ya anak saksi ini secara setara di dalam konteks perlindungan dan proses hukumnya. Kami berkoordinasi apakah ada yang tidak menyenangkan di dalam kerangka pemeriksaan. Nah, itu langkah-langkah kami tentu untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian bagaimana situasi dan kondisi Ananda ini juga kami lakukan langkah-langkah komunikasi gitu ya dan berbagai hal yang menunjukkan bahwa ini bagian pengawasan KPAI. Sesungguhnya yang paling luar biasa adalah bagaimana kami sudah koordinasi juga terkait begitu banyaknya penyebaran identitas yang seharusnya kita semua bisa menahan diri, bisa dihapus dan tidak luar biasa dipublikasi. Jadi ini yang sebetulnya dalam konteks koordinasi pengawasan dari setelah pelaporan
Ananda AG yang dilakukan oleh KPAI beserta beberapa pemangku kepentingan. Terkait hari ini tentu ini bagian koordinasi yang kemudian kami lihat ada peningkatan tadi status menjadi anak berkonflik hukum atau menjadi anak terkait AG. Tentu kami menghormati jalannya prosesnya dari proses hukum ini. Karena bagi kami anak berkonflik dengan hukum mereka adalah anak korban, anak pelaku, dan anak saksi menjadi kerangka dalam perlindungan anak di dalam proses hukum. Ini yang harus kita lakukan, langkah-langkah memastikan hal tersebut, sehingga menghormati kinerja di ranah kepolisian menjadi bagian penting pengawasan kami untuk selanjutnya. Baik, itu yang ingin saya sampaikan, sehingga hak-hak yang kemudian bagaimana setelah dia menjadi anak AG ini tentu KPAI akan terus memastikan Ananda AG juga berada dalam situasi yang tidak terpublikasi secara luar biasa gitu ya. Publikasi yang kita maksud tentu ada penyebaran foto, penyebaran nama, bahkan hal-hal yang memang seharusnya terlindungi. Jadi ini menjadi salah satu yang harus kita pastikan. Kemudian juga bagaimana proses selanjutnya, karena pasti akan ada skema-skema dalam menurut aturan perundangan, sistem peradilan pidana anak maupun undang-undang perlindungan anak. Anak ini akan di dalam pengawasan kepolisian dikembalikan kepada orang tua untuk terus menjalankan proses hukumnya atau dititip dalam LPKS, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang memang berwenang di dalam undang-undang untuk memberikan perlindungan di dalam kerangka pemeriksaan. Mohon maaf agak panjang Pak Dir. Ini hal-hal yang hari ini mari rekan-rekan sekalian akan kita lakukan langkah-langkah menghormati proses hukum yang ada, dan kemudian KPAI akan terus mengawasi berjalannya hukum ini sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Rekan-rekan menyambung dari Ibu Ketua KPAI, Pak Direktur, menambahkan. Baik rekan-rekan, mungkin tadi saya lupa menyampaikan pasal 355 KUHP itu adalah penganiayaan berat yang direncanakan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Ya, jadi itu ancaman maksimal, itu pasal yang kami sebutkan. Kalau pasal 354 itu dengan sengaja melakukan penganiayaan berat, ancaman maksimal 8 tahun. Kemudian 353 itu penganiayaan yang direncanakan mengakibatkan luka berat. Ya. Kemudian 351 ayat 2 penganiayaan tanpa direncanakan, ya, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Jadi ini memang kondisi pasal kita urut dari mulai yang terberat sampai dengan, tapi dari penyidikan kami ini masih berkesinambungan, ya. Masih dalam proses pemeriksaan sebelum kami kirimkan ke pihak kejaksaan. Saya kira demikian. Mungkin pertanyaan dulu atau dari Pak Ali tidak? Ya. Terima kasih Pak Kombes atas kesempatannya, Pak Kombes Hengki Haryadi. Saya diminta oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memberikan keterangan ahli terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan, pasal-pasal yang diduga dilakukan oleh tersangka. Ya. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Pak Direktur Polda Metro Jaya bahwa pasal yang paling berat diduga dilakukan oleh tersangka adalah 355. Jadi 355 itu, teman-teman, itu adalah pasal yang paling berat untuk delik penganiayaan. Penyidik telah menemukan alat bukti bahwa tersangka diduga melakukan penganiayaan berat yang direncanakan. Penganiayaan berat yang direncanakan berarti adalah yang bersangkutan telah mempersiapkan, ini dugaan, ini kan si dugaan, telah mempersiapkan untuk melakukan penganiayaan berat.
telah mempersiapkan dirinya untuk melakukan penganiayaan berat. Yang dikatakan penganiayaan berat itu kita mengacu kepada pasal 90 KUHP, timbulnya luka berat. Apa indikator luka berat? Tidak berdaya atau berpotensi tidak berdaya, menimbulkan pingsan, cacat, ya, dan berpotensi maut akan menimpa dirinya. Itu yang dikatakan luka berat. Jadi kalau dia 354 itu adalah penganiayaan berat tanpa direncanakan. 355, 353 penganiayaan yang direncanakan. 351 penganiayaan biasa, ya. Jadi semuanya bisa menimbulkan luka berat, tapi sikap batin jahat yang bersangkutan dan mempersiapkan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka inilah yang menyebabkan. Tentu juga ada eviden lain atau alat bukti lain yang disiapkan, yang ditemukan oleh penyidik, sehingga penyidik punya kesimpulan 355 sebagai pasal yang layak dilimpahkan sebagai pasal yang pertama. Kemudian ada yang kedua 354, 353, 351, dan paling bawah nanti adalah pasal 17 huruf D, pasal 76 huruf D, Undang-Undang huruf C, Undang-Undang 35/2014 tentang perlindungan anak. Kemudian ada satu lagi mungkin yang perlu saya tambahkan terkait dengan AG, ya. Jadi memang di dalam Undang-Undang 11/2012 tentang sistem peradilan pidana anak, identitas anak itu tidak boleh disebutkan. Kemudian ada proses bagaimana menetapkan seseorang menjadi pelaku. Jadi dalam Undang-Undang 11/2012 ada 3 jenis anak yang berhadapan dengan hukum. Pertama adalah sebagai korban, yang kedua sebagai saksi, dan yang ketiga adalah sebagai pelaku. Jadi bisa jadi AG diduga sebagai pelaku kalau kita pakai terminologi yang ada di dalam Undang-Undang 11/2012. Jadi sebelumnya sebagai saksi, naik sebagai pelaku. Artinya pelaku yang diduga ikut serta melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan pasal-pasal tadi itu. Kemudian juga di samping turut serta, nah turut serta berbeda, ada lagi pasal 56, ya. Tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Dirreskrimum, yaitu membantu melakukan. Jadi kalau membantu melakukan berarti ancaman pidananya dikurangi 1/3. Nah yang kedua, karena anak yang melakukan tindak pidana tadi disebutkan adalah ancaman maksimal 12, maka anak yang diduga melakukan tindak pidana dia setengah dari ancaman pidana orang dewasa. Jadi kalaupun nanti dibawa ke pengadilan sebagai terdakwa, ya misalnya, ya ini misalnya, maka ancaman pidananya maksimum adalah 6 tahun, dikurangi lagi 1/3 karena dia kalau memang pasal 56 terbukti mencoba, berarti dikurangi lagi, jadi maksimum adalah 4 tahun, supaya teman-teman lainnya bisa membedakan anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, ya, berbeda. Jadi perlakuannya berbeda. Ada proses panjang sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai pelaku. Ada proses panjang. Tadi juga disebutkan oleh Ketua KPAI berdasarkan undang-undang, dia ada hak-hak yang perlu dilindungi. Jadi mohon kepada media untuk melindunginya supaya tidak kebablasan dalam memberitakan, karena dia punya masa depan yang kemudian juga ketika melakukan dugaan tindak pidana itu sifatnya responsif, bukan sesuatu yang direncanakan sebagaimana orang dewasa. Jadi ada perbedaan karakter, jadi tidak boleh dipersamakan antara orang dewasa yang melakukan tindak pidana dengan anak yang melakukan tindak pidana. Saya pikir ini. Terima kasih. Baik, rekan-rekan. Tadi kita dengarkan seluruhnya. Sekarang rekan-rekan ada pertanyaan, silakan. Pak Tia. Oh iya, mohon maaf, ada dari kepala dinas. Silakan, Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Secara mandatoris kami ini diberi amanah untuk pencegahan dan penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi konteksnya adalah korban dan telah memiliki SOP yang sudah terstandarisasi serta baku bersama dengan jajaran Polda Metro Jaya, di mana dalam kasus yang hari ini
dipresriliskan ini. Kami sudah menjalaninya bersama dengan Polres Metro Jakarta Selatan, dan hari ini tentu kami juga melakukannya dengan Polda Metro Jaya dan seterusnya. Hal yang telah kami lakukan adalah memberikan pendampingan sebagaimana secara mandatoris diamanahkan kepada UPT P2 TP2A, salah satu UPT yang ada di bawah Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta ini, dengan melakukan hal-hal yang pada hari Senin yang lalu kami sebenarnya ingin menemui korban, yang hari itu kami bertemunya dengan tim kuasa hukum korban. Ini upaya untuk pendampingan terhadap korban sudah kita upayakan dan sudah mendapatkan persetujuan dari keluarga melalui tim kuasa hukumnya. Apabila nantinya diperlukan pelayanan-pelayanan dari UPT P2 TP2A ini, mereka juga akan berkoordinasi secara proaktif dan kita akan memberikan layanan semaksimal mungkin tentunya. Bentuk-bentuk layanan kepada korban ini diantaranya adalah pendampingan psikologi nantinya apabila hal itu sudah dibutuhkan, dan juga pendampingan hukum apabila diperlukan. Dan mereka saat ini memiliki pendamping hukum sendiri. Dan tentu melalui kesempatan press release ini juga. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada hari ini, tepatnya hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, Polda Metro Jaya melakukan press conference terkait dengan perkembangan update yang menjadi perhatian kita bersama. Dan tentunya pertama-tama kami di sini turut prihatin, turut mendoakan kepada Adinda D agar segera diberikan kesembuhan, dipulihkan, serta keluarganya diberikan kekuatan dan ketabahan. Kemudian rekan-rekan kami dari Polda Metro Jaya, ada dari Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, ada Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan, ada Kasubdit Renakta, kemudian kami dari stakeholder, karena penyidikan ini sifatnya interprofesi ya, berkolaborasi. Yang pertama hadir turut di sini ada Ketua KPAI, dalam hal ini adalah Ibu Ai Mariati Solihah MSI. Kemudian juga ada Deputi Kementerian PPA Bapak Nahar Esa MSI, dan kemudian juga ada Kepala Dinas PPAP Provinsi DKI Insinyur Tuti Kusumawati MM, Ibu. Dan satu lagi kami juga didampingi ada ahli pidana anak dari Kementerian PPA Bapak Dr. Ahmad Sofyan SHMA. Rekan-rekan, pada hari ini akan ada update terkait dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Untuk waktu, kami persilakan kepada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Deputi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Nahar SH MSI. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Insinyur Tuti Kusumawati MM. Yang kami hormati Ketua KPAI Ibu Ai Mariati Solihah MSI. Kemudian yang saya hormati ahli pidana anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Bapak Dr. Ahmad Sofyan SHMA. Jadi pada kesempatan sore hari ini kami akan menjelaskan update penanganan penyidikan
pada kasus yang saat ini menjadi pusat perhatian secara nasional, yaitu penganiayaan terhadap korban atas nama D. Rekan-rekan sekalian, yang pertama kami perlu jelaskan bahwa kasus ini terjadi pada tanggal 20 Februari 2023, kemudian ditangani oleh Polsek Pesanggerahan, dan pada saat itu sudah ditetapkan tersangka dan ditahan. Namun kemudian karena di Polsek tidak ada unit khusus PPA, maka dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan dan kemudian dilaksanakan penyidikan dengan asistensi dan supervisi dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, di mana kami mengirimkan tim penyidik Renakta dan juga personil daripada pengawasan penyidikan. Jadi secara intensif kami melaksanakan supervisi dan asistensi di Polres Jakarta Selatan dalam rangka untuk optimalisasi pelaksanaan penyidikan ini dan efisiensi daripada penyidikan ini. Hari ini kami tarik ke Polda Metro Jaya. Mengapa? Karena memang kita menerapkan pola kolaborasi interprofesi untuk memudahkan koordinasi, dan juga kami memiliki penyidik yang lebih banyak yang khusus menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Rekan-rekan sekalian, pada proses penyidikan ini yang ada di Jakarta Selatan, pada 3 hari pertama penyidik sudah menentukan tersangka dan juga menahan, yaitu 2 tersangka. Kemudian 7 hari terakhir kita adakan pendalaman terhadap proses penyidikan ini. Ya. Kami perlu jelaskan bahwa dalam proses penyidikan ini kita menghadapi 2 kelompok subjek hukum. Yang pertama adalah dewasa, orang dewasa yang sudah kita tentukan tersangkanya ini. Kemudian kita juga menghadapi 2 subjek hukum, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu pertama anak sebagai korban, yang kedua adalah anak sebagai saksi. Ini keduanya adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karenanya kami perlu kehati-hatian, kami perlu rigid dalam penanganan kasus ini, dan kami perlu mengundang mitra untuk menjamin bahwa pemenuhan daripada hak-hak anak ini bisa tetap terjaga. Oleh karenanya kami menggandeng dari KPAI dari awal, kami mengundang stakeholder dari awal, UPTD, PPA Provinsi DKI, kami melibatkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak awal. Kami juga melibatkan ahli pidana anak sejak awal dan juga ahli pidana. Dan juga kami perlu sampaikan rekan-rekan sekalian bahwa dalam proses penyidikan kami tetap melaksanakan penyidikan dengan menggunakan pola scientific crime investigation. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, dalam proses penyidikan kami telah memeriksa 10 orang saksi. Ya. Kemudian juga kami melibatkan saksi ahli di sini, ahli pidana, ahli dari digital forensik, ahli dari psikologi. Kami melibatkan tim dari Apsifor, ya, psikologi untuk memeriksa psikologi forensik maupun psikologi klinis terhadap anak ini, untuk sekali lagi dalam menjamin hak-hak anak tersebut. Nah, kemudian kami perlu jelaskan rekan-rekan sekalian bahwa pada awalnya kami menerapkan dalam konstruksi pasal adalah pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang PPA junto 351 penganiayaan, ya.
biasa di sini yang awal. Namun kami perlu menjelaskan bahwa penyidikan kami ini ada bersifat berkesinambungan. Kami artikan menganalogikan seperti ini. Misalnya kita sekarang sakit panas, tapi panasnya karena apa? Kami perlu ada pemeriksaan lanjutan. Apakah ini tipes? Apakah ini demam berdarah? Seperti itu dah. Kami awalnya adalah penganiayaan biasa di sini dijunturkan dengan undang PPA tadi. Setelah kami adakan pemeriksaan, kami libatkan digital forensik. Kami menemukan fakta-fakta baru, bukti chat WA, video yang ada di HP. Kemudian perlu kami sampaikan, kami juga menemukan CCTV di seputaran TKP, sehingga kami bisa melihat peranan dari masing-masing orang yang ada di TKP tersebut. Dan kami berkomitmen di sini siapapun yang bersalah harus dihukum. Ya tentu saja apabila itu pun anak, secara formil ini diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak, secara material diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, pada kesempatan gelar pada siang hari ini, pagi sampai dengan siang hari ini, kami menambah konstruksi pasal baru terhadap tersangka-tersangka ini. Ya. Kemudian yang kedua, ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi atau meningkat statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, atau dengan kata lain berubah menjadi pelaku atau anak. Jadi terhadap anak di bawah umur ini tidak boleh dibilang tersangka. Jadi yang kami perlu jelaskan. Kemudian dari fakta hukum yang kami peroleh, baik itu dari chat WA, baik itu dari video, kemudian baik itu dari CCTV yang ada di TKP, kemudian keterangan saksi-saksi, ya, kami mengonstruksikan konstruksi pasal yang baru. Nah, sebelum kami jelaskan, kami juga perlu menjelaskan di sini, ternyata pada awalnya para tersangka ini ataupun orang yang ada di TKP tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Setelah kami sesuaikan dengan CCTV, kami sesuaikan dengan alat bukti yang lain, kami sesuaikan dengan chat WA, tergambar semua peranannya di situ. Oleh karenanya, yang kami sampaikan tadi, ada peningkatan status dari anak yang berhadapan dengan hukum berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku. Kemudian ada perubahan konstruksi pasal. Yang pertama terhadap tersangka MDS. Konstruksi pasalnya adalah 355 KUHP ayat 1, subsidiar 354 ayat 1 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 KUHP, dan atau 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Itu MDS. Ya. Kemudian terhadap tersangka SL, yaitu 355 ayat 1 junto 56 KUHP, subsidiar 354 ayat 1 KUHP junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP. Ya, jadi saya ulangi ya, untuk tersangka SL itu 355 KUHP 355 ayat 1 KUHP
junto 56 KUHP, subsidiar 354 ayat 1 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP, dan atau 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Kemudian terhadap anak AG, kami harus sebut anak AG, ya, ini anak yang berkonflik dengan hukum. Itu pasalnya adalah 76C junto 8 pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan atau 355 ayat 1 junto 56, subsidiar 354 ayat 1 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP. Tentang ancaman maksimal nanti ahli pidana yang akan menyampaikan, karena di sini sekali lagi rekan-rekan sekalian, secara formil terhadap anak di bawah umur itu ada perlakuan yang berbeda. Demikian juga apabila anak sebagai korban, ada secara material dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Kemudian rekan-rekan sekalian, kami melihat di sini bahwa dari bukti digital bahwa ini ada perencanaan sejak awal. Ya, pada saat mulai menelpon SL, kemudian bertemu SL, kemudian pada saat di dalam mobil bertiga ada mens rea, niat di sana. Kemudian pada saat terjadinya penganiayaan yang ini sangat-sangat memprihatinkan, kita lihat ya, sangat-sangat sadis di sini. Itu ada 3 kali tendangan ke arah kepala. Kemudian ada 2 kali menginjak tengkuk, dan juga ada 1 kali pukulan ke arah kepala. Ini yang ke arah yang sangat-sangat vital ini kepala ya. Di sana di antaranya ada kata-kata free kick. Ya, free kick baru ditendang ke arah kepala seperti tendangan penalti. Ya, ataupun tendangan bebas. Ya. Kemudian juga ada kata-kata gua nggak takut kalau anak orang lain, anak orang mati. Bagi penyidik di sini dan juga kami koordinasikan, konsultasikan dengan saksi ahli, ini bisa merupakan suatu mens rea, niat jahat dan juga aktus serius wujud perbuatan. Ini rangkaian perbuatan, korban sudah tidak berdaya, 2 kali ditendang sudah tidak berdaya, masih diadakan penganiayaan lebih lanjut ke arah kepala. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, sekali lagi hari ini kami melaksanakan gelar perkara secara komprehensif, ya, di mana yang pertama sebagai wujud penyidikan kami yang berkesinambungan dengan melihat alat bukti yang ada, dengan melihat digital forensik, hasil digital forensik, bukti chat WA, video, kemudian bukti digital forensik dari CCTV, TKP, keterangan saksi, beberapa orang saksi, ini 10 orang saksi yang saling bersesuaian, sehingga kami menemukan fakta hukum dan bisa menemukan peranan dari masing-masing tersangka. Maka hari ini kami menambah konstruksi pasal sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Yang kedua, terjadi peningkatan status terhadap AG yang tadinya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, ya, ataupun anak. Jadi kalau di Undang-Undang Pelindungan tidak boleh disebut tersangka. Ya, kemudian untuk efisiensi penyidikan, karena selama ini kami mengirim tim wasidik dan penyidik Menak dari Polres Jakarta Selatan, kami limpahkan ke Polda Metro Jaya. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, yang kami perlu tekankan, mengapa terhadap peningkatan status ini membutuhkan waktu yang lama? Kami harus mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Peradilan Anak. Ya. Kami harus
melibatkan pekerja sosial untuk melaksanakan penelitian, kami harus melibatkan tim psikologi untuk melaksanakan pemeriksaan, ya, kemudian tes dan serangkaian kegiatan yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Saya kira demikian penjelasan dari kami. Selanjutnya kami persilakan pada Pak Kabid Humas. Baik rekan-rekan, sebelum ke ahli pidana dan lainnya, mungkin dari Pak Deputi Kementerian PPA yang akan menyampaikan. Izin Pak Dir dan semua peserta rilis ini. Kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentu menyampaikan prihatin terhadap kejadian ini, dan sejak awal Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak memberikan perhatian dan atensi penuh terhadap kasus ini dan telah menugaskan kami. Terkait dengan ini tentu karena tadi sudah disampaikan berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, maka sesuai dengan mandat pasal 94 Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, maka kami ingin memastikan 4 hal. Bahwa proses ini juga perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan, upaya mencegah prosesnya tidak lengkap, salah satunya diantaranya. Lalu kemudian memastikan bahwa kebutuhan dalam proses ini sudah memenuhi regulasi atau peraturan perundang-undangan yang ada untuk menghindari hal-hal yang tidak kita harapkan. Lalu kemudian yang kedua, tentu mengambil langkah tentang jika dibutuhkan ikut dalam proses penyelesaian administrasi perkara. Jadi kalau ada dokumen-dokumen, ada kebutuhan lain yang perlu dilengkapi, perlu ahli, perlu petugas-petugas tertentu, tentu kami ingin memastikan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Termasuk yang tugas yang selanjutnya itu terkait dengan rehabilitasi dan reintegrasi. Rehabilitasi tentu berkaitan dengan rehabilitasi fisik selama korban ada di rumah sakit, termasuk juga mengingatkan tentang hak-hak korban gitu ya. Lalu kemudian hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum itu selama proses pemulihan, selama proses pengobatan itu juga perlu dilakukan, termasuk nanti pasca penyelesaian kasus ini. Lalu kemudian yang ketiga tentu ingin memastikan juga langkah yang keempat yaitu soal reintegrasi sosial. Kita tidak mengharapkan misalnya yang sudah diputuskan tadi oleh penyidik lalu kemudian berdampak kepada pengabaian hak-hak anak. Misalnya dalam proses ini jangan sampai misalnya anak yang sudah dinaikkan statusnya lalu kemudian tidak punya hak untuk dipenuhi hak pendidikannya, hak yang lainnya dan segala macam. Ini yang kami terus kawal sejak awal dan sudah berkoordinasi dengan KPAI, kepolisian sejak dari Jakarta Selatan. Jadi ini hari ini kita sudah mendengar dan kami terima kasih atas kerja keras dari pihak kepolisian dan tentu kami akan terus melakukan koordinasi dalam penanganan kasus ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Dir beserta jajaran Bapak Ibu dari Kementerian Lembaga, rekan-rekan awak media. Rasa duka dan empati tentu kami sampaikan kepada korban. Sampai saat ini dalam pengawasan kami yang disampaikan medis dan keluarga baru sampai bisa respon, dan itu pun secara medis. Tentu ini merupakan kekerasan yang sangat serius dan KPAI mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan karena ini sangat mencederai martabat, terutama hak dasar hak asasi manusia. Ini yang kami lihat sebagai tindakan pidana yang luar biasa, sehingga pengawasan kami tentu terhadap
korban ingin lebih memastikan bagaimana situasi dan kondisi Ananda D ini dalam perawatan intensif segera dipulihkan dan Allah segera angkat penyakitnya sehingga Ananda bisa kembali pulih dan menikmati masa anak-anaknya secara normal, secara wajar. Ini doa kita setiap saat. Yang kedua, terkait rilis hari ini, tentu KPAI memberikan apresiasi atas upaya kerja keras, kerjasama, kerja koordinatif yang terus dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan dan kemudian hari ini dilakukan di tingkat Polda Metro Jaya. Ini menunjukkan keseriusan terhadap langkah-langkah profesionalitas yang dilakukan kepolisian melihat situasi dan kondisi tindak pidana terhadap seorang anak. Sehingga kami dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, ada konstruksi yang baru memberikan sebuah apresiasi dan sebuah pembelajaran publik bahwa anak-anak Indonesia harus terbebas dari situasi kekerasan yang hari ini dialami oleh salah satu anak kita. Berikutnya, pengawasan kami tentu bukan hanya melihat situasi dan kondisi dan bertemu korban serta keluarganya, kami juga memastikan berbagai hak yang harus didapatkan ketika kita melihat di dalam aturan perundangan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan ini tentu dipastikan siapa yang berperan secara sentral untuk memberikan perlindungan. Di antaranya adalah KPAI melihat ada hak-hak yang harus dilewati dalam proses hukumnya. Tentu kalau disebut hak prosedural, baik itu pendampingannya gitu ya dalam proses hukum. Tentu ketika seorang anak masih dalam situasi kritis, kita ingin ada ruang dan pemulihan yang optimal. Kemudian juga pemulihan sampai pada situasi yang betul-betul pulih gitu. Dan berikutnya adalah hak restitusi atau ganti kerugian. Kami telah koordinasi dengan LPSK sebagai mandatori dari Undang-Undang 31 2016 untuk menyatakan bahwa ini harus dijalankan sesuai aturan yang berlaku gitu. Nah, tentu saja di dalam konteks ini kami juga melihat proses hukum yang dijalankan oleh Polres Jakarta Selatan gitu ya. Jadi pengawasan sudah kami lakukan seiring dengan pengaduan yang diberikan oleh tim dan keluarga, tim kuasa hukum dan keluarga korban kepada KPAI pada tanggal 24 Februari 2023. Nah, berikutnya pada 28 Februari kami didatangi oleh tim kuasa hukum dan keluarganya dari Ananda AG sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Ini tentu menjadi sebuah situasi yang harus kami pastikan juga ruang lingkupnya bagaimana pengawasan KPAI bisa memperlakukan ya anak saksi ini secara setara di dalam konteks perlindungan dan proses hukumnya. Kami berkoordinasi apakah ada yang tidak menyenangkan di dalam kerangka pemeriksaan. Nah, itu langkah-langkah kami tentu untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian bagaimana situasi dan kondisi Ananda ini juga kami lakukan langkah-langkah komunikasi gitu ya dan berbagai hal yang menunjukkan bahwa ini bagian pengawasan KPAI. Sesungguhnya yang paling luar biasa adalah bagaimana kami sudah koordinasi juga terkait begitu banyaknya penyebaran identitas yang seharusnya kita semua bisa menahan diri, bisa dihapus dan tidak luar biasa dipublikasi. Jadi ini yang sebetulnya dalam konteks koordinasi pengawasan dari setelah pelaporan Ananda AG yang dilakukan oleh KPAI beserta beberapa pemangku kepentingan. Terkait hari ini tentu ini bagian koordinasi yang kemudian kami lihat ada peningkatan tadi status menjadi anak berkonflik hukum atau menjadi anak terkait AG. Tentu kami menghormati jalannya prosesnya dari proses hukum ini. Karena bagi kami anak berkonflik dengan hukum mereka adalah anak korban, anak pelaku dan anak saksi menjadi kerangka dalam perlindungan anak di dalam proses hukum.
Ini yang harus kita lakukan, langkah-langkah memastikan hal tersebut, sehingga menghormati kinerja di ranah kepolisian menjadi bagian penting pengawasan kami untuk selanjutnya. Baik, itu yang ingin saya sampaikan, sehingga hak-hak yang kemudian bagaimana setelah dia menjadi anak AG ini, tentu KPAI akan terus memastikan Ananda AG juga berada dalam situasi yang tidak terpublikasi secara luar biasa gitu ya. Publikasi yang kita maksud tentu ada penyebaran foto, penyebaran nama, bahkan hal-hal yang memang seharusnya terlindungi. Jadi ini menjadi salah satu yang harus kita pastikan. Kemudian juga bagaimana proses selanjutnya, karena pasti akan ada skema-skema dalam menurut aturan perundangan, sistem peradilan pidana anak maupun undang-undang perlindungan anak ini akan di dalam pengawasan kepolisian dikembalikan kepada orang tua untuk terus menjalankan proses hukumnya, atau dititip dalam LPKS, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang memang berwenang di dalam undang-undang untuk memberikan perlindungan di dalam kerangka pemeriksaan. Mohon maaf agak panjang Pak Dir. Ini hal-hal yang hari ini mari rekan-rekan sekalian akan kita lakukan langkah-langkah menghormati proses hukum yang ada, dan kemudian KPAI akan terus mengawasi berjalannya hukum ini sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Rekan-rekan, menyambung dari Ibu Ketua KPAI, Pak Direktur, menambahkan. Baik rekan-rekan, mungkin tadi saya lupa menyampaikan pasal 355 KUHP itu adalah penganiayaan berat yang direncanakan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Ya, jadi itu ancaman maksimal, itu pasal yang kami sebutkan. Kalau pasal 354 itu dengan sengaja melakukan penganiayaan berat, ancaman maksimal 8 tahun. Kemudian 353 itu penganiayaan yang direncanakan mengakibatkan luka berat. Ya. Kemudian 351 ayat 2, penganiayaan tanpa direncanakan, ya, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Jadi ini memang konsep pasal kita urut dari mulai yang terberat sampai dengan, tapi dari penyidikan kami ini masih berkesinambungan, ya. Masih dalam proses pemeriksaan sebelum kami kirimkan ke pihak kejaksaan. Saya kira demikian. Mungkin pertanyaan dulu atau dari Pak Ali. Ya. Terima kasih Pak Kombes atas kesempatannya, Pak Kombes Hengki Haryadi. Saya diminta oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memberikan keterangan ahli terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan, pasal-pasal yang diduga dilakukan oleh tersangka. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Pak Direktur Polda Metro Jaya bahwa pasal yang paling berat diduga dilakukan oleh tersangka adalah 355. Jadi 355 itu, teman-teman, itu adalah pasal yang paling berat untuk delik penganiayaan. Penyidik telah menemukan alat bukti bahwa tersangka diduga melakukan penganiayaan berat yang direncanakan. Penganiayaan berat yang direncanakan berarti adalah yang bersangkutan telah mempersiapkan, ini dugaan, ini kan si dugaan, telah mempersiapkan untuk melakukan penganiayaan berat, telah mempersiapkan dirinya untuk melakukan penganiayaan berat. Yang dikatakan penganiayaan berat itu kita mengacu kepada pasal 90 KUHP, timbulnya luka berat. Apa indikator luka berat? Tidak berdaya atau berpotensi tidak berdaya, menimbulkan pingsan, cacat, ya, dan berpotensi maut akan menimpa dirinya. Itu yang dikatakan luka berat. Jadi kalau dia 354 itu adalah penganiayaan berat tanpa direncanakan.
355, 353 penganiayaan yang direncanakan, 351 penganiayaan biasa, ya. Jadi semuanya bisa menimbulkan luka berat, tapi sikap batin jahat yang bersangkutan dan mempersiapkan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka inilah yang menyebabkan. Tentu juga ada eviden lain atau alat bukti lain yang disiapkan, yang ditemukan oleh penyidik, sehingga penyidik punya kesimpulan 355 sebagai pasal yang layak dilimpahkan sebagai pasal yang pertama. Kemudian ada yang kedua 354, 355, 353, 351, dan paling bawah nanti adalah pasal 17 huruf D, pasal 76 huruf D, Undang-Undang 35 2014 tentang pelindungan anak. Kemudian ada satu lagi mungkin yang perlu saya tambahkan terkait dengan AG, ya. Jadi memang di dalam Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, identitas anak itu tidak boleh disebutkan. Kemudian ada proses bagaimana menetapkan seseorang menjadi pelaku. Jadi dalam Undang-Undang 11 2012 ada 3 jenis anak yang berhadapan dengan hukum. Pertama adalah sebagai korban, yang kedua sebagai saksi, dan yang ketiga adalah sebagai pelaku. Jadi bisa jadi AG diduga sebagai pelaku kalau kita pakai terminologi yang ada di dalam Undang-Undang 11 2012. Jadi sebelumnya sebagai saksi, naik sebagai pelaku. Artinya pelaku yang diduga ikut serta melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan pasal-pasal tadi itu. Kemudian juga di samping turut serta, nah turut serta berbeda, ada lagi pasal 56, ya. Tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Dirreskrimum, yaitu membantu melakukan. Jadi kalau membantu melakukan berarti ancaman pidananya dikurangi sepertiga. Nah yang kedua, karena anak yang melakukan tindak pidana tadi disebutkan adalah ancaman maksimal 12, maka anak yang diduga melakukan tindak pidana dia setengah dari ancaman pidana orang dewasa. Jadi kalaupun nanti dibawa ke pengadilan sebagai terdakwa, ya misalnya, ya ini misalnya, maka ancaman pidananya maksimum adalah 6 tahun, dikurangi lagi sepertiga, karena dia kalau memang pasal 56 terbukti mencoba, berarti dikurangi lagi, jadi maksimum adalah 4 tahun, supaya teman-teman lainnya bisa membedakan anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, ya, berbeda. Jadi perlakuannya berbeda. Ada proses panjang sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai pelaku. Ada proses panjang. Tadi juga disebutkan oleh Ketua KPAI berdasarkan undang-undang, dia ada hak-hak yang perlu dilindungi. Jadi mohon kepada media untuk melindunginya supaya tidak kebablasan dalam memberitakan, karena dia punya masa depan yang kemudian juga ketika melakukan dugaan tindak pidana itu sifatnya responsif, bukan sesuatu yang direncanakan sebagaimana orang dewasa. Jadi ada perbedaan karakter, jadi tidak boleh dipersamakan antara orang dewasa yang melakukan tindak pidana dengan anak yang melakukan tindak pidana. Saya pikir itu. Terima kasih. Baik, rekan-rekan. Tadi kita dengarkan seluruhnya. Sekarang rekan-rekan ada pertanyaan, silakan. Pak Lia. Oh iya, mohon maaf, ada dari Kepala Dinas. Silakan, Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Secara mandatoris kami ini diberi amanah untuk pencegahan dan penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi konteksnya adalah korban dan telah memiliki SOP yang sudah terstandarisasi serta baku bersama dengan jajaran Polda Metro Jaya, di mana dalam kasus yang hari ini di press release-kan ini kami sudah menjalaninya bersama dengan Polres Metro Jakarta Selatan, dan hari ini tentu kami juga melakukannya dengan Polda Metro Jaya dan seterusnya. Hal-hal yang telah kami lakukan adalah memberikan pendampingan sebagaimana secara mandatoris diamanahkan kepada UPT P2 TP2A, salah satu UPT yang ada di bawah Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta ini, dengan melakukan hal-hal yang pada hari Senin yang lalu kami menemui, sebenarnya ingin menemui korban yang hari itu kami bertemu
korban. Ini upaya untuk pendampingan terhadap korban sudah kita upayakan dan sudah mendapatkan persetujuan dari keluarga melalui tim kuasa hukumnya. Apabila nantinya diperlukan pelayanan-pelayanan dari UPTP 2 TP2A ini, mereka juga akan berkoordinasi secara proaktif dan kita akan memberikan layanan semaksimal mungkin tentunya. Bentuk-bentuk layanan kepada korban ini diantaranya adalah pendampingan psikologi nantinya apabila hal itu sudah dibutuhkan, dan juga pendampingan hukum apabila diperlukan. Dan mereka saat ini memiliki pendamping hukum sendiri. Dan tentu melalui kesempatan press release ini juga. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada hari ini, tepatnya hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, Polda Metro Jaya melakukan press conference terkait dengan perkembangan update yang menjadi perhatian kita bersama. Dan tentunya pertama-tama kami di sini turut prihatin, turut mendoakan kepada Adinda D agar segera diberikan kesembuhan, dipulihkan, serta keluarganya diberikan kekuatan dan ketabahan. Kemudian rekan-rekan kami dari Polda Metro Jaya, ada dari Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, ada Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan, ada Kasubdit Renakta, kemudian kami dari stakeholder, karena penyidikan ini sifatnya interprofesi ya, berkolaborasi. Yang pertama hadir turut di sini ada Ketua KPAI, dalam hal ini adalah Ibu Ai Mariati Soleha MSI. Kemudian juga ada Deputi Kementerian PPA Bapak Nahar Esa MSI, dan kemudian juga ada Kepala Dinas PPAP Provinsi DKI Insinyur Tuti Kusumawati MM, Ibu. Dan satu lagi kami juga didampingi ada ahli pidana anak dari Kementerian PPA Bapak Dr. Ahmad Sofyan SHMA. Rekan-rekan, pada hari ini akan ada update terkait dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Untuk waktu, kami persilakan kepada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Deputi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Nahar SH MSI. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Insinyur Tuti Kusumawati MM. Yang kami hormati Ketua KPAI Ibu Ai Mariati Solihah MSI. Kemudian yang saya hormati ahli pidana anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Bapak Dr. Ahmad Sofyan SHMA. Jadi pada kesempatan sore hari ini kami akan menjelaskan update penanganan penyidikan pada kasus yang saat ini menjadi pusat perhatian secara nasional, yaitu penganiayaan terhadap korban atas nama D. Rekan-rekan sekalian, yang pertama kami perlu jelaskan bahwa kasus ini terjadi pada tanggal 20 Februari 2023, kemudian ditangani oleh Polsek Pesanggerahan, dan pada saat itu sudah ditetapkan tersangka dan ditahan. Namun kemudian karena di Polsek tidak ada unit khusus PPA, maka
dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan dan kemudian dilaksanakan penyidikan dengan asistensi dan supervisi dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, di mana kami mengirimkan tim penyidik Renakta dan juga personil daripada pengawasan penyidikan. Jadi secara intensif kami melaksanakan supervisi dan asistensi di Polres Jakarta Selatan. Dalam rangka untuk optimalisasi pelaksanaan penyidikan ini dan efisiensi daripada penyidikan ini, hari ini kami tarik ke Polda Metro Jaya. Mengapa? Karena memang kita menerapkan pola kolaborasi interprofesi untuk memudahkan koordinasi, dan juga kami memiliki penyidik yang lebih banyak yang khusus menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Rekan-rekan sekalian, pada proses penyidikan ini yang ada di Jakarta Selatan, pada 3 hari pertama penyidik sudah menentukan tersangka dan juga menahan, yaitu 2 tersangka. Kemudian 7 hari terakhir kita adakan pendalaman terhadap proses penyidikan ini. Ya. Kami perlu jelaskan bahwa dalam proses penyidikan ini kita menghadapi 2 kelompok subjek hukum. Yang pertama adalah dewasa, orang dewasa yang sudah kita tentukan tersangkanya ini. Kemudian kita juga menghadapi 2 subjek hukum, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu pertama anak sebagai korban, yang kedua adalah anak sebagai saksi. Ini keduanya adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karenanya kami perlu kehati-hatian, kami perlu rigid dalam penanganan kasus ini, dan kami perlu mengundang mitra untuk menjamin bahwa pemenuhan daripada hak-hak anak ini bisa tetap terjaga. Oleh karenanya kami menggandeng dari KPAI dari awal, kami mengundang stakeholder dari awal, UPTD, PPA Provinsi DKI, kami melibatkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak awal. Kami juga melibatkan ahli pidana anak sejak awal dan juga ahli pidana. Dan juga kami perlu sampaikan rekan-rekan sekalian bahwa dalam proses penyidikan kami tetap melaksanakan penyidikan dengan menggunakan pola scientific crime investigation. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, dalam proses penyidikan kami telah memeriksa 10 orang saksi. Ya. Kemudian juga kami melibatkan saksi ahli di sini, ahli pidana, ahli dari digital forensik, ahli dari psikologi. Kami melibatkan tim dari Apsifor, ya, psikologi untuk memeriksa psikologi forensik maupun psikologi klinis terhadap anak ini, untuk sekali lagi dalam menjamin hak-hak anak tersebut. Nah, kemudian kami perlu jelaskan rekan-rekan sekalian bahwa pada awalnya kami menerapkan dalam konstruksi pasal adalah pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang PPA junto 351 penganiayaan, ya, biasa di sini yang awal. Namun kami perlu menjelaskan bahwa penyidikan kami ini ada bersifat berkesinambungan. Kami artikan menganalogikan seperti ini. Misalnya kita sekarang sakit panas, tapi panasnya karena apa? Kami perlu ada pemeriksaan lanjutan. Apakah ini tipes? Apakah ini demam berdarah? Seperti itu. Dah. Kami awalnya adalah penganiayaan biasa di sini, dijuntukan dengan undang PPA tadi. Setelah kami adakan pemeriksaan, kami libatkan digital forensik. Kami menemukan fakta-fakta baru
bukti chat WA, ya, video yang ada di HP. Kemudian perlu kami sampaikan, kami juga menemukan CCTV di seputaran TKP, sehingga kami bisa melihat peranan dari masing-masing orang yang ada di TKP tersebut. Dan kami berkomitmen di sini siapapun yang bersalah harus dihukum. Ya tentu saja apabila itu pun anak, secara formil ini diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak, secara material diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, pada kesempatan gelar pada siang hari ini, pagi sampai dengan siang hari ini, kami menambah konstruksi pasal baru terhadap tersangka-tersangka ini. Ya. Kemudian yang kedua, ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi atau meningkat statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, atau dengan kata lain berubah menjadi pelaku atau anak. Jadi terhadap anak di bawah umur ini tidak boleh dibilang tersangka. Jadi yang kami perlu jelaskan. Kemudian dari fakta hukum yang kami peroleh, baik itu dari chat WA, baik itu dari video, kemudian baik itu dari CCTV yang ada di TKP, kemudian keterangan saksi-saksi, ya, kami mengonstruksikan konstruksi pasal yang baru. Nah, sebelum kami jelaskan, kami juga perlu menjelaskan di sini, ternyata pada awalnya para tersangka ini ataupun orang yang ada di TKP tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Setelah kami sesuaikan dengan CCTV, kami sesuaikan dengan alat bukti yang lain, kami sesuaikan dengan chat WA, tergambar semua peranannya di situ. Oleh karenanya, yang kami sampaikan tadi, ada peningkatan status dari anak yang berhadapan dengan hukum berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku. Kemudian ada perubahan konstruksi pasal. Yang pertama terhadap tersangka MDS. Konstruksi pasalnya adalah 355 KUHP ayat 1, subsidiar 354 ayat 1 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 KUHP, dan atau 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Itu MDS. Ya. Kemudian terhadap tersangka SL, yaitu 355 ayat 1 junto 56 KUHP, subsidiar 354 ayat 1 KUHP junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP. Ya, jadi saya ulangi ya, untuk tersangka SL itu 355 KUHP 355 ayat 1 KUHP junto 56 KUHP, subsidiar 354 ayat 1 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP, dan atau 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Kemudian terhadap anak AG, kami harus sebut anak AG, ya, ini anak yang berkonflik dengan hukum. Itu pasalnya adalah 76C junto 80
pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau 355 ayat 1 junto 56 subsidiar 354 ayat 1 junto 56 KUHP lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP tentang ancaman maksimal. Nanti ahli pidana yang akan menyampaikan, karena di sini sekali lagi rekan-rekan sekalian, secara formil terhadap anak di bawah umur itu ada perlakuan yang berbeda. Demikian juga apabila anak sebagai korban, ada secara material dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Kemudian rekan-rekan sekalian, kami melihat di sini bahwa dari bukti digital bahwa ini ada perencanaan sejak awal. Ya, pada saat mulai menelpon SL, kemudian bertemu SL, kemudian pada saat di dalam mobil bertiga ada mens rea, niat di sana. Kemudian pada saat terjadinya penganiayaan, yang ini sangat-sangat memprihatinkan, kita lihat ya, sangat-sangat sadis di sini. Itu ada 3 kali tendangan ke arah kepala. Kemudian ada 2 kali menginjak tengkuk dan juga ada 1 kali pukulan ke arah kepala. Ini yang ke arah yang sangat-sangat vital di kepala. Ya. Di sana di antaranya ada kata-kata free kick. Ya. Free kick baru ditendang ke arah kepala seperti tendangan penalti, ya, ataupun tendangan bebas. Ya. Kemudian juga ada kata-kata, gua nggak takut kalau anak orang lain, anak orang mati. Bagi penyidik di sini dan juga kami koordinasikan, konsultasikan dengan saksi ahli, ini bisa merupakan suatu mens rea, niat jahat dan juga aktus serius wujud perbuatan. Ini rangkaian perbuatan, korban sudah tidak berdaya, 2 kali ditendang sudah tidak berdaya, masih diadakan penganiayaan lebih lanjut ke arah kepala. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, sekali lagi hari ini kami melaksanakan gelar perkara secara komprehensif, ya, di mana yang pertama sebagai wujud penyidikan kami yang berkesinambungan dengan melihat alat bukti yang ada, dengan melihat digital forensik, hasil digital forensik, bukti chat WA, video, kemudian bukti digital forensik dari CCTV, TKP, keterangan saksi, beberapa orang saksi ini, 10 orang saksi yang saling bersesuaian, sehingga kami menemukan fakta hukum dan bisa menemukan peranan dari masing-masing tersangka. Maka hari ini kami menambah konstruksi pasal sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Yang kedua, terjadi peningkatan status terhadap AG yang tadinya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, ya, ataupun anak. Jadi kalau di Undang-Undang Pelindungan tidak boleh disebut tersangka. Ya, kemudian untuk efisiensi penyidikan, karena selama ini kami mengirim tim wasidik dan penyidik Nenakta di Polres Jakarta Selatan, kami limpahkan ke Polda Metro Jaya. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, yang kami perlu tekankan, mengapa terhadap peningkatan status ini membutuhkan waktu yang lama? Kami harus mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Peradilan Anak. Ya. Kami harus melibatkan pekerja sosial untuk melaksanakan penelitian. Kami harus melibatkan tim psikologi untuk melaksanakan pemeriksaan, ya, kemudian tes dan serangkaian kegiatan yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Saya kira demikian penjelasan dari kami. Selanjutnya kami persilakan pada Pak Kabid Humas. Baik rekan-rekan, sebelum ke ahli pidana dan lainnya, mungkin dari Pak Deputi Kementerian PPA yang akan menyampaikan. Izin Pak Dir dan semua peserta
rilis ini. Kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentu menyampaikan prihatin terhadap kejadian ini, dan sejak awal Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak memberikan perhatian dan atensi penuh terhadap kasus ini dan telah menugaskan kami. Terkait dengan ini tentu karena tadi sudah disampaikan berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, maka sesuai dengan mandat pasal 94 Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, maka kami ingin memastikan 4 hal. Bahwa proses ini juga perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan, upaya mencegah prosesnya tidak lengkap, salah satunya diantaranya. Lalu kemudian memastikan bahwa kebutuhan dalam proses ini sudah memenuhi regulasi atau peraturan perundang-undangan yang ada untuk menghindari hal-hal yang tidak kita harapkan. Lalu kemudian yang kedua, tentu mengambil langkah tentang jika dibutuhkan ikut dalam proses penyelesaian administrasi perkara. Jadi kalau ada dokumen-dokumen, ada kebutuhan lain yang perlu dilengkapi, perlu ahli, perlu petugas-petugas tertentu, tentu kami ingin memastikan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Termasuk yang tugas yang selanjutnya itu terkait dengan rehabilitasi dan reintegrasi. Rehabilitasi tentu berkaitan dengan rehabilitasi fisik selama korban ada di rumah sakit, termasuk juga mengingatkan tentang hak-hak korban gitu ya. Lalu kemudian hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum itu selama proses pemulihan, selama proses pengobatan itu juga perlu dilakukan, termasuk nanti pasca penyelesaian kasus ini. Lalu kemudian yang ketiga tentu ingin memastikan juga langkah yang keempat yaitu soal reintegrasi sosial. Kita tidak mengharapkan misalnya yang sudah diputuskan tadi oleh penyidik lalu kemudian berdampak kepada pengabaian hak-hak anak. Misalnya dalam proses ini jangan sampai misalnya anak yang sudah dinaikkan statusnya lalu kemudian tidak punya hak untuk dipenuhi hak pendidikannya, hak yang lainnya dan segala macam. Ini yang kami terus kawal sejak awal dan sudah berkoordinasi dengan KPAI, kepolisian sejak dari Jakarta Selatan. Jadi ini hari ini kita sudah mendengar dan kami terima kasih atas kerja keras dari pihak kepolisian dan tentu kami akan terus melakukan koordinasi dalam penanganan kasus ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Dir beserta jajaran Bapak Ibu dari Kementerian Lembaga, rekan-rekan awak media. Rasa duka dan empati tentu kami sampaikan kepada korban. Sampai saat ini dalam pengawasan kami yang disampaikan medis dan keluarga baru sampai bisa respon, dan itu pun secara medis. Tentu ini merupakan kekerasan yang sangat serius dan KPAI mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan karena ini sangat mencederai martabat, terutama hak dasar asasi manusia. Ini yang kami lihat sebagai tindakan pidana yang luar biasa, sehingga pengawasan kami tentu terhadap korban ingin lebih memastikan bagaimana situasi dan kondisi Ananda D ini dalam perawatan intensif segera dipulihkan dan Allah segera angkat penyakitnya sehingga Ananda bisa kembali pulih dan menikmati masa anak-anaknya secara normal, secara wajar. Ini doa kita setiap saat. Yang kedua, terkait rilis hari ini, tentu KPAI memberikan apresiasi atas upaya kerja keras, kerjasama, kerja koordinatif yang terus dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan dan kemudian hari ini dilakukan di tingkat Polda Metro Jaya
ini menunjukkan keseriusan terhadap langkah-langkah profesionalitas yang dilakukan kepolisian melihat situasi dan kondisi tindak pidana terhadap seorang anak. Sehingga kami dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, ada konstruksi yang baru memberikan sebuah apresiasi dan sebuah pembelajaran publik bahwa anak-anak Indonesia harus terbebas dari situasi kekerasan yang hari ini dialami oleh salah satu anak kita. Berikutnya, pengawasan kami tentu bukan hanya melihat situasi dan kondisi dan bertemu korban serta keluarganya, kami juga memastikan berbagai hak yang harus didapatkan ketika kita melihat di dalam aturan perundangan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan ini tentu dipastikan siapa yang berperan secara sentral untuk memberikan perlindungan. Di antaranya adalah KPAI melihat ada hak-hak yang harus dilewati dalam proses hukumnya. Tentu kalau disebut hak prosedural, baik itu pendampingannya gitu ya dalam proses hukum. Tentu ketika seorang anak masih dalam situasi kritis, kita ingin ada ruang dan pemulihan yang optimal. Kemudian juga pemulihan sampai pada situasi yang betul-betul pulih gitu. Dan berikutnya adalah hak restitusi atau ganti kerugian. Kami telah koordinasi dengan LPSK sebagai mandatori dari Undang-Undang 31 2016 untuk menyatakan bahwa ini harus dijalankan sesuai aturan yang berlaku gitu. Nah, tentu saja di dalam konteks ini kami juga melihat proses hukum yang dijalankan oleh Polres Jakarta Selatan gitu ya. Jadi pengawasan sudah kami lakukan seiring dengan pengaduan yang diberikan oleh tim dan keluarga, tim kuasa hukum dan keluarga korban kepada KPAI pada tanggal 24 Februari 2023. Nah, berikutnya pada 28 Februari kami didatangi oleh tim kuasa hukum dan keluarganya dari Ananda AG sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Ini tentu menjadi sebuah situasi yang harus kami pastikan juga ruang lingkupnya bagaimana pengawasan KPAI bisa memperlakukan ya anak saksi ini secara setara di dalam konteks perlindungan dan proses hukumnya. Kami berkoordinasi apakah ada yang tidak menyenangkan di dalam kerangka pemeriksaan. Nah, itu langkah-langkah kami tentu untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian bagaimana situasi dan kondisi Ananda ini juga kami lakukan langkah-langkah komunikasi gitu ya dan berbagai hal yang menunjukkan bahwa ini bagian pengawasan KPAI. Sesungguhnya yang paling luar biasa adalah bagaimana kami sudah koordinasi juga terkait begitu banyaknya penyebaran identitas yang seharusnya kita semua bisa menahan diri, bisa dihapus dan tidak luar biasa dipublikasi. Jadi ini yang sebetulnya dalam konteks koordinasi pengawasan dari setelah pelaporan Ananda AG yang dilakukan oleh KPAI beserta beberapa pemangku kepentingan. Terkait hari ini tentu ini bagian koordinasi yang kemudian kami lihat ada peningkatan tadi status menjadi anak berkonflik hukum atau menjadi anak terkait AG. Tentu kami menghormati jalannya prosesnya dari proses hukum ini. Karena bagi kami anak berkonflik dengan hukum mereka adalah anak korban, anak pelaku dan anak saksi menjadi kerangka dalam perlindungan anak di dalam proses hukum. Ini yang harus kita lakukan langkah-langkah memastikan hal tersebut sehingga menghormati kinerja di ranah kepolisian menjadi bagian penting pengawasan kami untuk selanjutnya. Baik, itu yang ingin saya sampaikan sehingga hak-hak yang kemudian bagaimana setelah dia menjadi anak AG ini tentu KPAI akan terus memastikan Ananda AG juga berada dalam situasi yang tidak terpublikasi secara luar biasa gitu ya. Publikasi yang kita maksud tentu ada penyebaran foto, penyebaran nama, bahkan hal-hal yang memang seharusnya terlindungi. Jadi ini menjadi salah satu yang harus kita pastikan. Kemudian juga bagaimana
proses selanjutnya, karena pasti akan ada skema-skema dalam menurut aturan perundangan, sistem peradilan pidana anak maupun undang-undang pelindungan anak ini akan di dalam pengawasan kepolisian dikembalikan kepada orang tua untuk terus menjalankan proses hukumnya atau dititip dalam LPKS, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang memang berwenang di dalam undang-undang untuk memberikan perlindungan di dalam kerangka pemeriksaan. Mohon maaf agak panjang Pak Dir. Ini hal-hal yang hari ini mari rekan-rekan sekalian akan kita lakukan langkah-langkah menghormati proses hukum yang ada, dan kemudian KPAI akan terus mengawasi berjalannya hukum ini sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Rekan-rekan, menyambung dari Ibu Ketua KPAI, Pak Direktur, menambahkan. Baik rekan-rekan, mungkin tadi saya lupa menyampaikan pasal 355 KUHP itu adalah penganiayaan berat yang direncanakan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Ya, jadi itu ancaman maksimal, itu pasal yang kami sebutkan. Kalau pasal 354 itu dengan sengaja melakukan penganiayaan berat, ancaman maksimal 8 tahun. Kemudian 353 itu penganiayaan yang direncanakan mengakibatkan luka berat. Ya. Kemudian 351 ayat 2 penganiayaan tanpa direncanakan, ya, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Jadi ini memang kondisi pasal kita urut dari mulai yang terberat sampai dengan, tapi dari penyidikan kami ini masih berkesinambungan, ya. Masih dalam proses pemeriksaan sebelum kami kirimkan ke pihak kejaksaan. Saya kira demikian. Mungkin pertanyaan dulu atau dari Pak Ali tidak? Ya. Terima kasih Pak Kombes atas kesempatannya, Pak Kombes Hengki Haryadi. Saya diminta oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memberikan keterangan ahli terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan, pasal-pasal yang diduga dilakukan oleh tersangka. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Pak Direktur Polda Metro Jaya bahwa pasal yang paling berat diduga dilakukan oleh tersangka adalah 355. Jadi 355 itu, teman-teman, itu adalah pasal yang paling berat untuk delik penganiayaan. Penyidik telah menemukan alat bukti bahwa tersangka diduga melakukan penganiayaan berat yang direncanakan. Penganiayaan berat yang direncanakan berarti adalah yang bersangkutan telah mempersiapkan, ini dugaan, ini kan si dugaan, telah mempersiapkan untuk melakukan penganiayaan berat, telah mempersiapkan dirinya untuk melakukan penganiayaan berat. Yang dikatakan penganiayaan berat itu kita mengacu kepada pasal 90 KUHP, timbulnya luka berat. Apa indikator luka berat? Tidak berdaya atau berpotensi tidak berdaya, menimbulkan pingsan, cacat, ya, dan berpotensi maut akan menimpa dirinya. Itu yang dikatakan luka berat. Jadi kalau dia 354 itu adalah penganiayaan berat tanpa direncanakan. 355, 353 penganiayaan yang direncanakan. 351 penganiayaan biasa, ya. Jadi semuanya bisa menimbulkan luka berat, tapi sikap batin jahat yang bersangkutan dan mempersiapkan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka inilah yang menyebabkan. Tentu juga ada eviden lain atau alat bukti lain yang disiapkan, yang ditemukan oleh penyidik, sehingga penyidik punya kesimpulan 355 sebagai pasal yang layak dilimpahkan sebagai pasal yang pertama. Kemudian ada yang kedua 354, 355, 353, 351, dan paling bawah nanti adalah pasal 17 huruf D, pasal 76 huruf D,
Undang-Undang Undang-Undang 35 2014 tentang perlindungan anak. Kemudian ada satu lagi mungkin yang perlu saya tambahkan terkait dengan AG ya. Jadi memang di dalam Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, identitas anak itu tidak boleh disebutkan. Kemudian ada proses bagaimana menetapkan seseorang menjadi pelaku. Jadi dalam Undang-Undang 11 2012 ada 3 jenis anak yang berhadapan dengan hukum. Pertama adalah sebagai korban, yang kedua sebagai saksi, dan yang ketiga adalah sebagai pelaku. Jadi bisa jadi AG diduga sebagai pelaku kalau kita pakai terminologi yang ada di dalam Undang-Undang 11 2012. Jadi sebelumnya sebagai saksi, naik sebagai pelaku. Artinya pelaku yang diduga ikut serta melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan pasal-pasal tadi itu. Kemudian juga di samping turut serta, nah turut serta berbeda, ada lagi pasal 56 ya. Tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Dirreskrimum, yaitu membantu melakukan. Jadi kalau membantu melakukan berarti ancaman pidananya dikurangi sepertiga. Nah yang kedua, karena anak yang melakukan tindak pidana tadi disebutkan adalah ancaman maksimal 12, maka anak yang diduga melakukan tindak pidana dia setengah dari ancaman pidana orang dewasa. Jadi kalaupun nanti dibawa ke pengadilan sebagai terdakwa ya misalnya ya, ini misalnya, maka ancaman pidananya maksimum adalah 6 tahun, dikurangi lagi sepertiga karena dia kalau memang pasal 56 terbukti mencoba, berarti dikurangi lagi, jadi maksimum adalah 4 tahun, supaya teman-teman lainnya bisa membedakan anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana ya, berbeda. Jadi perlakuannya berbeda. Ada proses panjang sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai pelaku. Ada proses panjang. Tadi juga disebutkan oleh Ketua KPAI berdasarkan undang-undang, dia ada hak-hak yang perlu dilindungi. Jadi mohon kepada media untuk melindunginya supaya tidak kebablasan dalam memberitakan, karena dia punya masa depan yang kemudian juga ketika melakukan dugaan tindak pidana itu sifatnya responsif, bukan sesuatu yang direncanakan sebagaimana orang dewasa. Jadi ada perbedaan karakter, jadi tidak boleh dipersamakan antara orang dewasa yang melakukan tindak pidana dengan anak yang melakukan tindak pidana. Saya pikir ini. Terima kasih. Baik, rekan-rekan. Tadi kita dengarkan seluruhnya. Sekarang rekan-rekan ada pertanyaan, silakan. Pak Tia. Oh iya, mohon maaf, ada dari kepala dinas. Silakan, Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Secara mandatoris kami ini diberi amanah untuk pencegahan dan penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi konteksnya adalah korban dan telah memiliki SOP yang sudah terstandarisasi serta baku bersama dengan jajaran Polda Metro Jaya, di mana dalam kasus yang hari ini di press release-kan ini kami sudah menjalaninya bersama dengan Polres Metro Jakarta Selatan, dan hari ini tentu kami juga melakukannya dengan Polda Metro Jaya dan seterusnya. Hal-hal yang telah kami lakukan adalah memberikan pendampingan sebagaimana secara mandatoris diamanahkan kepada UPT P2 TP2A, salah satu UPT yang ada di bawah Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta ini, dengan melakukan hal-hal yang pada hari Senin yang lalu kami sebenarnya ingin menemui korban, yang hari itu kami bertemunya dengan tim kuasa hukum korban. Ini upaya untuk pendampingan terhadap korban sudah kita upayakan dan sudah mendapatkan persetujuan dari keluarga melalui tim kuasa hukumnya. Apabila nantinya diperlukan pelayanan-pelayanan dari UPT P2 TP2A ini, mereka juga akan berkoordinasi secara proaktif dan kita akan memberikan layanan semaksimal mungkin tentunya. Bentuk-bentuk layanan kepada korban ini diantaranya adalah pendampingan psikologi nantinya apabila hal itu sudah dibutuhkan, dan juga pendampingan hukum apabila diperlukan. Dan mereka saat ini memiliki pendamping hukum sendiri.
Dan tentu melalui kesempatan press release ini juga Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada hari ini, tepatnya hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, Polda Metro Jaya melakukan press conference terkait dengan perkembangan update yang menjadi perhatian kita bersama. Dan tentunya pertama-tama kami di sini turut prihatin, turut mendoakan kepada Adinda D agar segera diberikan kesembuhan, dipulihkan, serta keluarganya diberikan kekuatan dan ketabahan. Kemudian rekan-rekan kami dari Polda Metro Jaya, ada dari Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, ada Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan, ada Kasubdit Renakta, kemudian kami dari stakeholder, karena penyidikan ini sifatnya interprofesi ya, berkolaborasi. Yang pertama hadir turut di sini ada Ketua KPAI, dalam hal ini adalah Ibu Ai Mariati Solihah MSI. Kemudian juga ada Deputi Kementerian PPA Bapak Nahar Esa MSI, dan kemudian juga ada Kepala Dinas PPAP Provinsi DKI Insinyur Tuti Kusumawati MN, Ibu. Dan satu lagi kami juga didampingi ada ahli pidana anak dari Kementerian PPA Bapak Dr. Ahmad Sofyan Esa MA. Rekan-rekan, pada hari ini akan ada update terkait dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Untuk waktu, kami persilakan kepada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Deputi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Nahar SH MSI. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Insinyur Tuti Kusumawati MM. Yang kami hormati Ketua KPAI Ibu Ai Mariati Solihah MSI. Kemudian yang saya hormati ahli pidana anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Bapak Dr. Ahmad Sofiah SHMA. Jadi pada kesempatan sore hari ini kami akan menjelaskan update penanganan penyidikan pada kasus yang saat ini menjadi pusat perhatian secara nasional, yaitu penganiayaan terhadap korban atas nama D. Rekan-rekan sekalian, yang pertama kami perlu jelaskan bahwa kasus ini terjadi pada tanggal 20 Februari 2023, kemudian ditangani oleh Polsek Pesanggerahan, dan pada saat itu sudah ditetapkan tersangka dan ditahan. Namun kemudian karena di Polsek tidak ada unit khusus PPA, maka dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan dan kemudian dilaksanakan penyidikan dengan asistensi dan supervisi dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, di mana kami mengirimkan tim penyidik Renakta dan juga personil daripada pengawasan penyidikan. Jadi secara intensif kami melaksanakan supervisi dan asistensi di Polres Jakarta Selatan dalam rangka untuk optimalisasi pelaksanaan penyidikan ini dan efisiensi daripada penyidikan ini.
hari ini kami tarik ke Polda Metro Jaya. Mengapa? Karena memang kita menerapkan pola kolaborasi interprofesi untuk memudahkan koordinasi, dan juga kami memiliki penyidik yang lebih banyak yang khusus menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Rekan-rekan sekalian, pada proses penyidikan ini yang ada di Jakarta Selatan, pada 3 hari pertama, penyidik sudah menentukan tersangka dan juga menahan, yaitu 2 tersangka. Kemudian 7 hari terakhir, kita adakan pendalaman terhadap proses penyidikan ini. Ya. Kami perlu jelaskan bahwa dalam proses penyidikan ini kita menghadapi 2 kelompok subjek hukum. Yang pertama adalah orang dewasa yang sudah kita tentukan tersangkanya ini. Kemudian kita juga menghadapi 2 subjek hukum, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum. Yaitu pertama anak sebagai korban, yang kedua adalah anak sebagai saksi. Ini keduanya adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karenanya kami perlu kehati-hatian, kami perlu legit dalam penanganan kasus ini, dan kami perlu mengundang mitra untuk menjamin bahwa pemenuhan daripada hak-hak anak ini bisa tetap terjaga. Oleh karenanya kami menggandeng dari KPAI dari awal, kami mengundang stakeholder dari awal, UPTD, PPA Provinsi DKI, kami melibatkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak awal. Kami juga melibatkan ahli pidana anak sejak awal dan juga ahli pidana. Dan juga kami perlu sampaikan rekan-rekan sekalian bahwa dalam proses penyidikan kami tetap melaksanakan penyidikan dengan menggunakan pola scientific crime investigation. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, dalam proses penyidikan kami telah memeriksa 10 orang saksi. Ya. Kemudian juga kami melibatkan saksi ahli di sini, ahli pidana, ahli dari digital forensik, ahli dari psikologi. Kami melibatkan tim dari Apsifor, ya, psikologi untuk memeriksa psikologi forensik maupun psikologi klinis terhadap anak ini, sekali lagi dalam menjamin hak-hak anak tersebut. Nah, kemudian kami perlu jelaskan rekan-rekan sekalian bahwa pada awalnya kami menerapkan dalam konstruksi pasal adalah pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang PPA junto 351 penganiayaan, ya, biasa di sini yang awal. Namun kami perlu menjelaskan bahwa penyidikan kami ini ada bersifat berkesinambungan. Kami artikan menganalogikan seperti ini. Misalnya kita sekarang sakit panas, tapi panasnya karena apa? Kami perlu ada pemeriksaan lanjutan. Apakah ini tipes? Apakah ini demam berdarah? Seperti itu. Dah kami awalnya adalah penganiayaan biasa di sini dijuntukan dengan undang PPA tadi. Setelah kami adakan pemeriksaan, kami libatkan digital forensik. Kami menemukan fakta-fakta baru, bukti chat WA, video yang ada di HP. Kemudian perlu kami sampaikan, kami juga menemukan CCTV di seputaran TKP, sehingga kami bisa melihat peranan dari masing-masing orang yang ada di TKP tersebut. Dan kami berkomitmen di sini siapapun yang bersalah harus dihukum. Ya tentu saja apabila itu pun anak, secara formil ini diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak, secara material diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, pada kesempatan gelar pada siang hari ini, pagi sampai dengan siang hari ini, kami
menambah konstruksi pasal baru terhadap tersangka-tersangka ini, ya. Kemudian yang kedua, ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi atau meningkat statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, atau dengan kata lain berubah menjadi pelaku atau anak. Jadi terhadap anak di bawah umur ini tidak boleh dibilang tersangka. Jadi yang kami perlu jelaskan. Kemudian dari fakta hukum yang kami peroleh, baik itu dari chat WA, baik itu dari video, kemudian baik itu dari CCTV yang ada di TKP, kemudian keterangan saksi-saksi, ya, kami mengonstruksikan konstruksi pasal yang baru. Nah, sebelum kami jelaskan, kami juga perlu menjelaskan di sini, ternyata pada awalnya para tersangka ini ataupun orang yang ada di TKP tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Setelah kami sesuaikan dengan CCTV, kami sesuaikan dengan alat bukti yang lain, kami sesuaikan dengan chat WA, tergambar semua peranannya di situ. Oleh karenanya, yang kami sampaikan tadi, ada peningkatan status dari anak yang berhadapan dengan hukum berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku. Kemudian ada perubahan konstruksi pasal. Yang pertama, terhadap tersangka MDS, konstruksi pasalnya adalah 355 KUHP ayat 1, subsidiar 354 ayat 1 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 KUHP, dan atau 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Itu MDS. Ya. Kemudian terhadap tersangka SL, yaitu 355 ayat 1 junto 56 KUHP, subsidiar 354 ayat 1 KUHP junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP. Ya, jadi saya ulangi ya, untuk tersangka SL itu 355 KUHP 355 ayat 1 KUHP junto 56 KUHP, subsidiar 354 ayat 1 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP, dan atau 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Kemudian terhadap anak AG, kami harus sebut anak AG, ya, ini anak yang berkonflik dengan hukum. Itu pasalnya adalah 76C junto 8 pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan atau 355 ayat 1 junto 56, subsidiar 354 ayat 1 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP. Tentang ancaman maksimal nanti ahli pidana yang akan menyampaikan, karena di sini sekali lagi rekan-rekan sekalian, secara formil terhadap anak di bawah umur itu ada perlakuan yang berbeda. Demikian juga apabila anak sebagai korban ada secara material dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Kemudian rekan-rekan sekalian,
Kami melihat di sini bahwa dari bukti digital bahwa ini ada perencanaan sejak awal. Ya, pada saat mulai menelpon SL, kemudian bertemu SL, kemudian pada saat di dalam mobil bertiga ada mens rea, niat di sana. Kemudian pada saat terjadinya penganiayaan yang ini sangat-sangat memprihatinkan, kita lihat ya, sangat-sangat sadis di sini. Itu ada 3 kali tendangan ke arah kepala. Kemudian ada 2 kali menginjak tengkuk dan juga ada 1 kali pukulan ke arah kepala. Ini yang ke arah yang sangat-sangat vital ini kepala ya. Di sana di antaranya ada kata-kata free kick. Ya, free kick baru ditendang ke arah kepala seperti tendangan penalti. Ya, ataupun tendangan bebas. Ya. Kemudian juga ada kata-kata gua nggak takut kalau anak orang lain, anak orang mati. Bagi penyidik di sini dan juga kami koordinasikan, konsultasikan dengan saksi ahli, ini bisa merupakan suatu mens rea, niat jahat dan juga aktus serius wujud perbuatan. Ini rangkaian perbuatan, korban sudah tidak berdaya, 2 kali ditendang sudah tidak berdaya, masih diadakan penganiayaan lebih lanjut ke arah kepala. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, sekali lagi hari ini kami melaksanakan gelar perkara secara komprehensif, ya, di mana yang pertama sebagai wujud penyidikan kami yang berkesinambungan dengan melihat alat bukti yang ada, dengan melihat digital forensik, hasil digital forensik, bukti chat WA, video, kemudian bukti digital forensik dari CCTV, TKP, keterangan saksi, beberapa orang saksi ini 10 orang saksi yang saling bersesuaian, sehingga kami menemukan fakta hukum dan bisa menemukan peranan dari masing-masing tersangka. Maka hari ini kami menambah konstruksi pasal sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Yang kedua, terjadi peningkatan status terhadap AG yang tadinya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Ya, ataupun anak. Jadi kalau di Undang-Undang Pelihara tidak boleh disebut tersangka. Ya, kemudian untuk efisiensi penyidikan, karena selama ini kami mengirim tim wasidik dan penyidik Nenakta di Polres Jakarta Selatan, kami limpahkan ke Polda Metro Jaya. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, yang kami perlu tekankan, mengapa terhadap peningkatan status ini membutuhkan waktu yang lama? Kami harus mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Peradilan Anak. Ya. Kami harus melibatkan pekerja sosial untuk melaksanakan penelitian. Kami harus melibatkan tim psikologi untuk melaksanakan pemeriksaan, ya, kemudian tes dan serangkaian kegiatan yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Saya kira demikian penjelasan dari kami. Selanjutnya kami persilakan pada Pak Kabid Humas. Baik rekan-rekan, sebelum ke ahli pidana dan lainnya, mungkin dari Pak Deputi Kementerian PPA yang akan menyampaikan. Izin Pak Dir dan semua peserta rilis ini. Kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentu menyampaikan prihatin terhadap kejadian ini, dan sejak awal Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak memberikan perhatian dan atensi penuh terhadap kasus ini dan telah menugaskan kami. Terkait dengan ini, tentu karena tadi sudah disampaikan berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, maka sesuai dengan mandat pasal 94 Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, maka kami ingin memastikan 4 hal. Bahwa proses ini juga
perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan, upaya mencegah prosesnya tidak lengkap, salah satunya diantaranya. Lalu kemudian memastikan bahwa kebutuhan dalam proses ini sudah memenuhi regulasi atau peraturan perundang-undangan yang ada untuk menghindari hal-hal yang tidak kita harapkan. Lalu kemudian yang kedua, tentu mengambil langkah tentang jika dibutuhkan ikut dalam proses penyelesaian administrasi perkara. Jadi kalau ada dokumen-dokumen, ada kebutuhan lain yang perlu dilengkapi, perlu ahli, perlu petugas-petugas tertentu, tentu kami ingin memastikan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Termasuk yang tugas yang selanjutnya itu terkait dengan rehabilitasi dan reintegrasi. Rehabilitasi tentu berkaitan dengan rehabilitasi fisik selama korban ada di rumah sakit, termasuk juga mengingatkan tentang hak-hak korban gitu ya. Lalu kemudian hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum itu selama proses pemulihan, selama proses pengobatan itu juga perlu dilakukan, termasuk nanti pasca penyelesaian kasus ini. Lalu kemudian yang ketiga tentu ingin memastikan juga langkah yang keempat yaitu soal reintegrasi sosial. Kita tidak mengharapkan misalnya yang sudah diputuskan tadi oleh penyidik lalu kemudian berdampak kepada pengabaian hak-hak anak. Misalnya dalam proses ini jangan sampai misalnya anak yang sudah dinaikkan statusnya lalu kemudian tidak punya hak untuk dipenuhi hak pendidikannya, hak yang lainnya dan segala macam. Ini yang kami terus kawal sejak awal dan sudah berkoordinasi dengan KPAI, kepolisian sejak dari Jakarta Selatan. Jadi ini hari ini kita sudah mendengar dan kami terima kasih atas kerja keras dari pihak kepolisian dan tentu kami akan terus melakukan koordinasi dalam penanganan kasus ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Dir beserta jajaran Bapak Ibu dari Kementerian Lembaga, rekan-rekan awak media. Rasa duka dan empati tentu kami sampaikan kepada korban. Sampai saat ini dalam pengawasan kami yang disampaikan medis dan keluarga baru sampai bisa respon, dan itu pun secara medis. Tentu ini merupakan kekerasan yang sangat serius dan KPAI mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan karena ini sangat mencederai martabat, terutama hak dasar asasi manusia. Ini yang kami lihat sebagai tindakan pidana yang luar biasa, sehingga pengawasan kami tentu terhadap korban ingin lebih memastikan bagaimana situasi dan kondisi Ananda D ini dalam perawatan intensif segera dipulihkan dan Allah segera angkat penyakitnya sehingga Ananda bisa kembali pulih dan menikmati masa anak-anaknya secara normal, secara wajar. Ini doa kita setiap saat. Yang kedua, terkait rilis hari ini, tentu KPAI memberikan apresiasi atas upaya kerja keras, kerjasama, kerja koordinatif yang terus dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan dan kemudian hari ini dilakukan di tingkat Polda Metro Jaya. Ini menunjukkan keseriusan terhadap langkah-langkah profesionalitas yang dilakukan kepolisian melihat situasi dan kondisi tindak pidana terhadap seorang anak. Sehingga kami dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, ada konstruksi yang baru memberikan sebuah apresiasi dan sebuah pembelajaran publik bahwa anak-anak Indonesia harus terbebas dari situasi kekerasan yang hari ini dialami oleh salah satu anak kita. Berikutnya, pengawasan kami tentu bukan hanya melihat situasi dan kondisi dan bertemu korban serta keluarganya,
kami juga memastikan berbagai hak yang harus didapatkan ketika kita melihat di dalam aturan perundangan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan ini tentu dipastikan siapa yang berperan secara sentral untuk memberikan perlindungan. Di antaranya adalah KPAI melihat ada hak-hak yang harus dilewati dalam proses hukumnya. Tentu kalau disebut hak prosedural, baik itu pendampingannya gitu ya dalam proses hukum. Tentu ketika seorang anak masih dalam situasi kritis, kita ingin ada ruang dan pemulihan yang optimal. Kemudian juga pemulihan sampai pada situasi yang betul-betul pulih gitu. Dan berikutnya adalah hak restitusi atau ganti kerugian. Kami telah koordinasi dengan LPSK sebagai mandatori dari Undang-Undang 31 2016 untuk menyatakan bahwa ini harus dijalankan sesuai aturan yang berlaku gitu. Nah, tentu saja di dalam konteks ini kami juga melihat proses hukum yang dijalankan oleh Polres Jakarta Selatan, gitu ya. Jadi pengawasan sudah kami lakukan seiring dengan pengaduan yang diberikan oleh tim dan keluarga, tim kuasa hukum dan keluarga korban kepada KPAI pada tanggal 24 Februari 2023. Nah, berikutnya pada 28 Februari kami didatangi oleh tim kuasa hukum dan keluarganya dari Ananda AG sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Ini tentu menjadi sebuah situasi yang harus kami pastikan juga ruang lingkupnya bagaimana pengawasan KPAI bisa memperlakukan ya anak saksi ini secara setara di dalam konteks perlindungan dan proses hukumnya. Kami berkoordinasi apakah ada yang tidak menyenangkan di dalam kerangka pemeriksaan. Nah, itu langkah-langkah kami tentu untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian bagaimana situasi dan kondisi Ananda ini juga kami lakukan langkah-langkah komunikasi gitu ya dan berbagai hal yang menunjukkan bahwa ini bagian pengawasan KPAI. Sesungguhnya yang paling luar biasa adalah bagaimana kami sudah koordinasi juga terkait begitu banyaknya penyebaran identitas yang seharusnya kita semua bisa menahan diri, bisa dihapus dan tidak luar biasa dipublikasi. Jadi ini yang sebetulnya dalam konteks koordinasi pengawasan dari setelah pelaporan Ananda AG yang dilakukan oleh KPAI beserta beberapa pemangku kepentingan. Terkait hari ini tentu ini bagian koordinasi yang kemudian kami lihat ada peningkatan tadi status menjadi anak berkonflik hukum atau menjadi anak terkait AG. Tentu kami menghormati jalannya prosesnya dari proses hukum ini. Karena bagi kami anak berkonflik dengan hukum mereka adalah anak korban, anak pelaku dan anak saksi menjadi kerangka dalam perlindungan anak di dalam proses hukum. Ini yang harus kita lakukan langkah-langkah memastikan hal tersebut sehingga menghormati kinerja di ranah kepolisian menjadi bagian penting pengawasan kami untuk selanjutnya. Baik, itu yang ingin saya sampaikan sehingga hak-hak yang kemudian bagaimana setelah dia menjadi anak AG ini tentu KPAI akan terus memastikan Ananda AG juga berada dalam situasi yang tidak terpublikasi secara luar biasa gitu ya. Publikasi yang kita maksud tentu ada penyebaran foto, penyebaran nama, bahkan hal-hal yang memang seharusnya terlindungi. Jadi ini menjadi salah satu yang harus kita pastikan. Kemudian juga bagaimana proses selanjutnya, karena pasti akan ada skema-skema dalam menurut aturan perundangan, sistem peradilan pidana anak maupun undang-undang perlindungan anak ini akan di dalam pengawasan kepolisian dikembalikan kepada orang tua untuk terus menjalankan proses hukumnya atau dititip dalam LPKS, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang memang berwenang di dalam undang-undang untuk memberikan perlindungan di dalam kerangka pemeriksaan. Mohon maaf agak panjang Pak Dir. Ini hal-hal yang hari ini mari rekan-rekan sekalian akan kita lakukan langkah-langkah menghormati proses hukum yang ada dan kemudian KPAI akan terus mengawasi
berjalannya hukum ini sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Rekan-rekan menyambung dari Ibu Ketua KPAI, Pak Direktur, menambahkan. Baik rekan-rekan, mungkin tadi saya lupa menyampaikan pasal 355 KUHP itu adalah penganiayaan berat yang direncanakan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Ya, jadi itu ancaman maksimal, itu pasal yang kami sebutkan. Kalau pasal 354 itu dengan sengaja melakukan penganiayaan berat. Ancaman maksimal 8 tahun. Kemudian 353 itu penganiayaan yang direncanakan mengakibatkan luka berat. Ya. Kemudian 351 ayat 2 penganiayaan tanpa direncanakan ya, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Jadi ini memang konsep pasal kita urut dari mulai yang terberat sampai dengan, tapi dari penyidikan kami ini masih berkesinambungan ya. Masih dalam proses pemeriksaan sebelum kami kirimkan ke pihak kejaksaan. Saya kira demikian. Mungkin pertanyaan dulu atau dari Pak Ali tidak? Ya. Terima kasih Pak Kombes atas kesempatannya, Pak Kombes Hengki Haryadi. Saya diminta oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memberikan keterangan ahli terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan, pasal-pasal yang diduga dilakukan oleh tersangka. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Pak Direktur Polda Metro Jaya bahwa pasal yang paling berat diduga dilakukan oleh tersangka adalah 355. Jadi 355 itu teman-teman, itu adalah pasal yang paling berat untuk delik penganiayaan. Penyidik telah menemukan alat bukti bahwa tersangka diduga melakukan penganiayaan berat yang direncanakan. Penganiayaan berat yang direncanakan berarti adalah yang bersangkutan telah mempersiapkan, dugaan ini kan si dugaan, telah mempersiapkan untuk melakukan penganiayaan berat, telah mempersiapkan dirinya untuk melakukan penganiayaan berat. Yang dikatakan penganiayaan berat itu kita mengacu kepada pasal 90 KUHP, timbulnya luka berat. Apa indikator luka berat? Tidak berdaya atau berpotensi tidak berdaya, menimbulkan pingsan, cacat, ya, dan berpotensi maut akan menimpa dirinya. Itu yang dikatakan luka berat. Jadi kalau dia 354 itu adalah penganiayaan berat tanpa direncanakan. 355, 353 penganiayaan yang direncanakan. 351 penganiayaan biasa, ya. Jadi semuanya bisa menimbulkan luka berat, tapi sikap batin jahat yang bersangkutan dan mempersiapkan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka inilah yang menyebabkan. Tentu juga ada eviden lain atau alat bukti lain yang disiapkan, yang ditemukan oleh penyidik, sehingga penyidik punya kesimpulan 355 sebagai pasal yang layak dilimpahkan sebagai pasal yang pertama. Kemudian ada yang kedua 354, 355, 353, 351, dan paling bawah nanti adalah pasal 17 huruf D, pasal 76 huruf D, Undang-Undang huruf C, Undang-Undang 35/2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian ada satu lagi mungkin yang perlu saya tambahkan terkait dengan AG, ya. Jadi memang di dalam Undang-Undang 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, identitas anak itu tidak boleh disebutkan. Kemudian ada proses bagaimana menetapkan seseorang menjadi pelaku. Jadi dalam Undang-Undang 11/2012 ada 3 jenis anak yang berhadapan dengan hukum. Pertama adalah sebagai korban, yang kedua sebagai saksi, dan yang ketiga adalah sebagai pelaku. Jadi bisa jadi
Aging diduga sebagai pelaku. Kalau kita pakai terminologi yang ada di dalam Undang-Undang 11 2012. Jadi sebelumnya sebagai saksi, naik sebagai pelaku. Artinya pelaku yang diduga ikut serta melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan pasal-pasal tadi itu. Pasal. Kemudian juga di samping turut serta, nah turut serta berbeda, ada lagi pasal 56 ya. Tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Direskrimum, yaitu membantu melakukan. Jadi kalau membantu melakukan berarti ancaman pidananya dikurangi sepertiga. Nah yang kedua, karena anak yang melakukan tindak pidana tadi disebutkan adalah ancaman maksimal 12, maka anak yang diduga melakukan tindak pidana dia setengah dari ancaman pidana orang dewasa. Jadi kalaupun nanti dibawa ke pengadilan sebagai terdakwa, ya misalnya ya, ini misalnya, maka ancaman pidananya maksimum adalah 6 tahun, dikurangi lagi sepertiga, karena dia kalau memang pasal 56 terbukti mencoba, berarti dikurangi lagi, jadi maksimum adalah 4 tahun, supaya teman-teman lainnya bisa membedakan anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, ya. Berbeda, jadi perlakuannya berbeda. Ada proses panjang sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai pelaku. Ada proses panjang, tadi juga disebutkan oleh Ketua KPAI berdasarkan undang-undang, dia ada hak-hak yang perlu dilindungi. Jadi mohon kepada media untuk melindunginya supaya tidak kebablasan dalam memberitakan, karena dia punya masa depan yang kemudian juga ketika melakukan dugaan tindak pidana itu sifatnya responsif, bukan sesuatu yang direncanakan sebagaimana orang dewasa. Jadi ada perbedaan karakter, jadi tidak boleh dipersamakan antara orang dewasa yang melakukan tindak pidana dengan anak yang melakukan tindak pidana. Saya pikir ini. Terima kasih. Baik, rekan-rekan. Tadi kita dengarkan seluruhnya. Sekarang rekan-rekan ada pertanyaan, silakan. Pak Lia. Oh iya, mohon maaf, ada dari Kepala Dinas. Silakan, Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Secara mandatoris kami ini diberi amanah untuk pencegahan dan penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi konteksnya adalah korban dan telah memiliki SOP yang sudah terstandarisasi serta baku bersama dengan jajaran Polda Metro Jaya, di mana dalam kasus yang hari ini di press release-kan ini kami sudah menjalaninya bersama dengan Polres Metro Jakarta Selatan, dan hari ini tentu kami juga melakukannya dengan Polda Metro Jaya dan seterusnya. Hal-hal yang telah kami lakukan adalah memberikan pendampingan sebagaimana secara mandatoris diamanahkan kepada UPT P2 TP2A, salah satu UPT yang ada di bawah Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta ini, dengan melakukan hal-hal yang pada hari Senin yang lalu kami sebenarnya ingin menemui korban, yang hari itu kami bertemunya dengan tim kuasa hukum korban. Ini upaya untuk pendampingan terhadap korban sudah kita upayakan dan sudah mendapatkan persetujuan dari keluarga melalui tim kuasa hukumnya. Apabila nantinya diperlukan pelayanan-pelayanan dari UPT P2 TP2A ini, mereka juga akan berkoordinasi secara proaktif dan kita akan memberikan layanan semaksimal mungkin tentunya. Bentuk-bentuk layanan kepada korban ini diantaranya adalah pendampingan psikologi nantinya apabila hal itu sudah dibutuhkan, dan juga pendampingan hukum apabila diperlukan. Dan mereka saat ini memiliki pendamping hukum sendiri. Dan tentu melalui kesempatan press release ini juga. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada hari ini, tepatnya hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, Polda Metro Jaya melakukan press conference terkait dengan perkembangan update yang menjadi perhatian kita bersama. Dan tentu
tentunya pertama-tama kami di sini turut prihatin, turut mendoakan kepada Adinda D agar segera diberikan kesembuhan, dipulihkan, serta keluarganya diberikan kekuatan dan ketabahan. Kemudian rekan-rekan kami dari Polda Metro Jaya, ada dari Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, ada Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan, ada Kasubdit Renakta, kemudian kami dari stakeholder, karena penyidikan ini sifatnya interprofesi ya, berkolaborasi. Yang pertama hadir turut di sini ada Ketua KPAI, dalam hal ini adalah Ibu Ai Mariati Soleha MSI. Kemudian juga ada Deputi Kementerian PPA Bapak Nahar Esa MSI. Dan kemudian juga ada Kepala Dinas PPAP Provinsi DKI Insinyur Tuti Kusumawati MN, Ibu. Dan satu lagi kami juga didampingi ada ahli pidana anak dari Kementerian PPA Bapak Dr. Ahmad Sofyan SHMA. Rekan-rekan, pada hari ini akan ada update terkait dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Untuk waktu, kami persilakan kepada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Deputi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Nahar SH MSI. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI, Insinyur Tuti Kusumawati MM. Yang kami hormati Ketua KPAI Ibu Ai Mariati Solihah MSI. Kemudian yang saya hormati ahli pidana anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Bapak Dr. Ahmad Sofyan SHMA. Jadi pada kesempatan sore hari ini kami akan menjelaskan update penanganan penyidikan pada kasus yang saat ini menjadi pusat perhatian secara nasional, yaitu penganiayaan terhadap korban atas nama D. Rekan-rekan sekalian, yang pertama kami perlu jelaskan bahwa kasus ini terjadi pada tanggal 20 Februari 2023, kemudian ditangani oleh Polsek Pesanggerahan, dan pada saat itu sudah ditetapkan tersangka dan ditahan. Namun kemudian karena di Polsek tidak ada unit khusus PPA, maka dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan dan kemudian dilaksanakan penyidikan dengan asistensi dan supervisi dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, di mana kami mengirimkan tim penyidik Renakta dan juga personil daripada pengawasan penyidikan. Jadi secara intensif kami melaksanakan supervisi dan asistensi di Polres Jakarta Selatan dalam rangka untuk optimalisasi pelaksanaan penyidikan ini dan efisiensi daripada penyidikan ini. Hari ini kami tarik ke Polda Metro Jaya. Mengapa? Karena memang kita menerapkan pola kolaborasi interprofesi untuk memudahkan koordinasi, dan juga kami memiliki penyidik yang lebih banyak yang khusus menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Rekan-rekan sekalian, pada proses penyidikan ini yang ada di Jakarta Selatan, pada 3 hari pertama penyidik sudah menentukan tersangka dan juga menahan, yaitu 2 tersangka. Kemudian 7 hari terakhir
kita adakan pendalaman terhadap proses penyidikan ini. Ya. Kami perlu jelaskan bahwa dalam proses penyidikan ini kita menghadapi dua kelompok subjek hukum. Yang pertama adalah dewasa, orang dewasa yang sudah kita tentukan tersangkanya ini. Kemudian kita juga menghadapi dua subjek hukum, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu pertama anak sebagai korban, yang kedua adalah anak sebagai saksi. Ini keduanya adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karenanya kami perlu kehati-hatian, kami perlu rigid dalam penanganan kasus ini, dan kami perlu mengundang mitra untuk menjamin bahwa pemenuhan daripada hak-hak anak ini bisa tetap terjaga. Oleh karenanya kami menggandeng dari KPAI dari awal, kami mengundang stakeholder dari awal, UPTD, PPA Provinsi DKI, kami melibatkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak awal, kami juga melibatkan ahli pidana anak sejak awal dan juga ahli pidana, dan juga kami perlu sampaikan rekan-rekan sekalian bahwa dalam proses penyidikan kami tetap melaksanakan penyidikan dengan menggunakan pola scientific crime investigation. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, dalam proses penyidikan kami telah memeriksa 10 orang saksi. Ya. Kemudian juga kami melibatkan saksi ahli di sini, ahli pidana, ahli dari digital forensik, ahli dari psikologi. Kami melibatkan tim dari Apsifor, ya, psikologi untuk memeriksa psikologi forensik maupun psikologi klinis terhadap anak ini, untuk sekali lagi dalam menjamin hak-hak anak tersebut. Nah, kemudian kami perlu jelaskan rekan-rekan sekalian bahwa pada awalnya kami menerapkan dalam konstruksi pasal adalah pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang PPA junto 351 penganiayaan, ya, biasa di sini yang awal. Namun kami perlu menjelaskan bahwa penyidikan kami ini ada bersifat berkesinambungan. Kami artikan menganalogikan seperti ini. Misalnya kita sekarang sakit panas, tapi panasnya karena apa? Kami perlu ada pemeriksaan lanjutan. Apakah ini tipes? Apakah ini demam berdarah? Seperti itu. Dah kami awalnya adalah penganiayaan biasa di sini dijuntukan dengan undang PPA tadi. Setelah kami adakan pemeriksaan, kami libatkan digital forensik. Kami menemukan fakta-fakta baru, bukti chat WA, video yang ada di HP. Kemudian perlu kami sampaikan, kami juga menemukan CCTV di seputaran TKP, sehingga kami bisa melihat peranan dari masing-masing orang yang ada di TKP tersebut. Dan kami berkomitmen di sini siapapun yang bersalah harus dihukum. Ya tentu saja apabila itu pun anak, secara formil ini diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak, secara material diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, pada kesempatan gelar pada siang hari ini, pagi sampai dengan siang hari ini, kami menambah konstruksi pasal baru terhadap tersangka-tersangka ini. Ya. Kemudian yang kedua, ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi atau meningkat statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, atau dengan kata lain berubah menjadi pelaku atau anak. Jadi terhadap anak di bawah umur ini tidak boleh dibilang tersangka. Jadi yang kami perlu
jelaskan. Kemudian dari fakta hukum yang kami peroleh, baik itu dari chat WA, baik itu dari video, kemudian baik itu dari CCTV yang ada di TKP, kemudian keterangan saksi-saksi, ya, kami mengonstruksikan konstruksi pasal yang baru. Nah, sebelum kami jelaskan, kami juga perlu menjelaskan di sini, ternyata pada awalnya para tersangka ini ataupun orang yang ada di TKP tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Setelah kami sesuaikan dengan CCTV, kami sesuaikan dengan alat bukti yang lain, kami sesuaikan dengan chat WA, tergambar semua peranannya di situ. Oleh karenanya, yang kami sampaikan tadi, ada peningkatan status dari anak yang berhadapan dengan hukum berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku. Kemudian ada perubahan konstruksi pasal. Yang pertama, terhadap tersangka MDS. Konstruksi pasalnya adalah 355 KUHP ayat 1, subsidiar 354 ayat 1 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 KUHP, dan atau 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Itu MDS. Ya. Kemudian terhadap tersangka SL, yaitu 355 ayat 1 junto 56 KUHP, subsidiar 354 ayat 1 KUHP junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP. Ya, jadi saya ulangi ya, untuk tersangka SL itu 355 KUHP 355 ayat 1 KUHP junto 56 KUHP, subsidiar 354 ayat 1 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP, dan atau 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Kemudian terhadap anak AG, kami harus sebut anak AG, ya, ini anak yang berkonflik dengan hukum. Itu pasalnya adalah 76C junto 8 pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan atau 355 ayat 1 junto 56, subsidiar 354 ayat 1 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP. Tentang ancaman maksimal nanti ahli pidana yang akan menyampaikan, karena di sini sekali lagi rekan-rekan sekalian, secara formil terhadap anak di bawah umur itu ada perlakuan yang berbeda. Demikian juga apabila anak sebagai korban, ada secara material dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Kemudian rekan-rekan sekalian, kami melihat di sini bahwa dari bukti digital bahwa ini ada perencanaan sejak awal. Ya, pada saat mulai menelpon SL, kemudian bertemu SL, kemudian pada saat di dalam mobil bertiga ada mens rea, niat di sana. Kemudian pada saat terjadinya penganiayaan yang ini sangat-sangat memprihatinkan, kita lihat ya, sangat-sangat sadis di sini. Itu ada 3 kali tendangan ke arah kepala.
Kemudian ada 2 kali menginjak tengkuk dan juga ada 1 kali pukulan ke arah kepala. Ini yang ke arah yang sangat-sangat vital di kepala ya. Di sana di antaranya ada kata-kata free kick. Ya, free kick baru ditendang ke arah kepala seperti tendangan penalti. Ya, ataupun tendangan bebas. Ya. Kemudian juga ada kata-kata gua nggak takut kalau anak orang lain atau anak orang mati. Bagi penyidik di sini dan juga kami koordinasikan, konsultasikan dengan saksi ahli, ini bisa merupakan suatu mens rea, niat jahat dan juga aktus serius wujud perbuatan. Ini rangkaian perbuatan, korban sudah tidak berdaya, 2 kali ditendang sudah tidak berdaya, masih diadakan penganiayaan lebih lanjut ke arah kepala. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, sekali lagi hari ini kami melaksanakan gelar perkara secara komprehensif, ya, di mana yang pertama sebagai wujud penyidikan kami yang berkesinambungan dengan melihat alat bukti yang ada, dengan melihat digital forensik, hasil digital forensik, bukti chat WA, video, kemudian bukti digital forensik dari CCTV, TKP, keterangan saksi, beberapa orang saksi ini 10 orang saksi yang saling bersesuaian, sehingga kami menemukan fakta hukum dan bisa menemukan peranan dari masing-masing tersangka. Maka hari ini kami menambah konstruksi pasal sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Yang kedua, terjadi peningkatan status terhadap AG yang tadinya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, ya, ataupun anak. Jadi kalau di Undang-Undang Pelihara tidak boleh disebut tersangka. Ya, kemudian untuk efisiensi penyidikan, karena selama ini kami mengirim tim wasidik dan penyidik Nenakta di Polres Jakarta Selatan, kami limpahkan ke Polda Metro Jaya. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, yang kami perlu tekankan, mengapa terhadap peningkatan status ini membutuhkan waktu yang lama? Kami harus mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Peradilan Anak. Ya. Kami harus melibatkan pekerja sosial untuk melaksanakan penelitian. Kami harus melibatkan tim psikologi untuk melaksanakan pemeriksaan, ya, kemudian tes dan serangkaian kegiatan yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Saya kira demikian penjelasan dari kami. Selanjutnya kami persilakan pada Pak Kabid Humas. Baik rekan-rekan, sebelum ke ahli pidana dan lainnya, mungkin dari Pak Deputi Kementerian PPA yang akan menyampaikan. Izin Pak Dir dan semua peserta rilis ini. Kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentu menyampaikan prihatin terhadap kejadian ini, dan sejak awal Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak memberikan perhatian dan atensi penuh terhadap kasus ini dan telah menugaskan kami. Terkait dengan ini, tentu karena tadi sudah disampaikan berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, maka sesuai dengan mandat pasal 94 Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, maka kami ingin memastikan 4 hal. Bahwa proses ini juga perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan, upaya mencegah prosesnya tidak lengkap, salah satunya diantaranya. Lalu kemudian memastikan bahwa kebutuhan dalam proses ini sudah memenuhi regulasi atau peraturan perundang-undangan yang ada untuk menghindari hal-hal yang tidak kita harapkan. Lalu kemudian yang kedua, tentu mengambil langkah tentang jika dibutuhkan ikut dalam proses penyelesaian administrasi perkara. Jadi kalau ada dokumen-dokumen, ada kebutuhan lain yang perlu dilengkapi, perlu ahli
perlu petugas-petugas tertentu, tentu kami ingin memastikan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Termasuk yang tugas yang selanjutnya itu terkait dengan rehabilitasi dan reintegrasi. Rehabilitasi tentu berkaitan dengan rehabilitasi fisik selama korban ada di rumah sakit, termasuk juga mengingatkan tentang hak-hak korban gitu ya. Lalu kemudian hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum itu selama proses pemulihan, selama proses pengobatan itu juga perlu dilakukan, termasuk nanti pasca penyelesaian kasus ini. Lalu kemudian yang ketiga tentu ingin memastikan juga langkah yang keempat yaitu soal reintegrasi sosial. Kita tidak mengharapkan misalnya yang sudah diputuskan tadi oleh penyidik lalu kemudian berdampak kepada pengabaian hak-hak anak. Misalnya dalam proses ini jangan sampai misalnya anak yang sudah dinaikkan statusnya lalu kemudian tidak punya hak untuk dipenuhi hak pendidikannya, hak yang lainnya dan segala macam. Ini yang kami terus kawal sejak awal dan sudah berkoordinasi dengan KPAI kepolisian sejak dari Jakarta Selatan. Jadi ini hari ini kita sudah mendengar dan kami terima kasih atas kerja keras dari pihak kepolisian dan tentu kami akan terus melakukan koordinasi dalam penanganan kasus ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Dir beserta jajaran Bapak Ibu dari Kementerian Lembaga, rekan-rekan awak media. Rasa duka dan empati tentu kami sampaikan kepada korban. Sampai saat ini dalam pengawasan kami yang disampaikan medis dan keluarga baru sampai bisa respon, dan itu pun secara medis. Tentu ini merupakan kekerasan yang sangat serius dan KPAI mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan karena ini sangat mencederai martabat, terutama hak dasar asasi manusia. Ini yang kami lihat sebagai tindakan pidana yang luar biasa, sehingga pengawasan kami tentu terhadap korban ingin lebih memastikan bagaimana situasi dan kondisi Ananda D ini dalam perawatan intensif segera dipulihkan dan Allah segera angkat penyakitnya sehingga Ananda bisa kembali pulih dan menikmati masa anak-anaknya secara normal, secara wajar. Ini doa kita setiap saat. Yang kedua, terkait rilis hari ini, tentu KPAI memberikan apresiasi atas upaya kerja keras, kerjasama, kerja koordinatif yang terus dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan dan kemudian hari ini dilakukan di tingkat Polda Metro Jaya. Ini menunjukkan keseriusan terhadap langkah-langkah profesionalitas yang dilakukan kepolisian melihat situasi dan kondisi tindak pidana terhadap seorang anak. Sehingga kami dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, ada konstruksi yang baru memberikan sebuah apresiasi dan sebuah pembelajaran publik bahwa anak-anak Indonesia harus terbebas dari situasi kekerasan yang hari ini dialami oleh salah satu anak kita. Berikutnya, pengawasan kami tentu bukan hanya melihat situasi dan kondisi dan bertemu korban serta keluarganya, kami juga memastikan berbagai hak yang harus didapatkan ketika kita melihat di dalam aturan perundangan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan ini tentu dipastikan siapa yang berperan secara sentral untuk memberikan perlindungan. Di antaranya adalah KPAI melihat ada hak-hak yang harus dilewati dalam proses hukumnya. Tentu kalau disebut hak prosedural, baik itu pendampingannya gitu ya dalam proses hukum. Tentu ketika seorang anak masih dalam situasi kritis, kita ingin ada ruang dan pemulihan yang optimal. Kemudian juga pemulihan sampai pada situasi yang betul-betul
pulih gitu, dan berikutnya adalah hak restitusi atau ganti kerugian. Kami telah koordinasi dengan LPSK sebagai mandatori dari Undang-Undang 31 2016 untuk menyatakan bahwa ini harus dijalankan sesuai aturan yang berlaku gitu. Nah, tentu saja di dalam konteks ini kami juga melihat proses hukum yang dijalankan oleh Polres Jakarta Selatan gitu ya. Jadi pengawasan sudah kami lakukan seiring dengan pengaduan yang diberikan oleh tim dan keluarga, tim kuasa hukum dan keluarga korban kepada KPAI pada tanggal 24 Februari 2023. Nah, berikutnya pada 28 Februari kami didatangi oleh tim kuasa hukum dan keluarganya dari Ananda AG sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Ini tentu menjadi sebuah situasi yang harus kami pastikan juga ruang lingkupnya bagaimana pengawasan KPAI bisa memperlakukan ya anak saksi ini secara setara di dalam konteks perlindungan dan proses hukumnya. Kami berkoordinasi apakah ada yang tidak menyenangkan di dalam kerangka pemeriksaan. Nah, itu langkah-langkah kami tentu untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian bagaimana situasi dan kondisi Ananda ini juga kami lakukan langkah-langkah komunikasi gitu ya, dan berbagai hal yang menunjukkan bahwa ini bagian pengawasan KPAI. Sesungguhnya yang paling luar biasa adalah bagaimana kami sudah koordinasi juga terkait begitu banyaknya penyebaran identitas yang seharusnya kita semua bisa menahan diri, bisa dihapus dan tidak luar biasa dipublikasi. Jadi ini yang sebetulnya dalam konteks koordinasi pengawasan dari setelah pelaporan Ananda AG yang dilakukan oleh KPAI beserta beberapa pemangku kepentingan. Terkait hari ini tentu ini bagian koordinasi yang kemudian kami lihat ada peningkatan tadi status menjadi anak berkonflik hukum atau menjadi anak terkait AG. Tentu kami menghormati jalannya prosesnya dari proses hukum ini. Karena bagi kami anak berkonflik dengan hukum mereka adalah anak korban, anak pelaku, dan anak saksi menjadi kerangka dalam perlindungan anak di dalam proses hukum. Ini yang harus kita lakukan, langkah-langkah memastikan hal tersebut, sehingga menghormati kinerja di ranah kepolisian menjadi bagian penting pengawasan kami untuk selanjutnya. Baik, itu yang ingin saya sampaikan, sehingga hak-hak yang kemudian bagaimana setelah dia menjadi anak AG ini tentu KPAI akan terus memastikan Ananda AG juga berada dalam situasi yang tidak terpublikasi secara luar biasa gitu ya. Publikasi yang kita maksud tentu ada penyebaran foto, penyebaran nama, bahkan hal-hal yang memang seharusnya terlindungi. Jadi ini menjadi salah satu yang harus kita pastikan. Kemudian juga bagaimana proses selanjutnya, karena pasti akan ada skema-skema dalam menurut aturan perundangan, sistem peradilan pidana anak maupun undang-undang perlindungan anak ini akan di dalam pengawasan kepolisian dikembalikan kepada orang tua untuk terus menjalankan proses hukumnya atau dititip dalam LPKS, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang memang berwenang di dalam undang-undang untuk memberikan perlindungan di dalam kerangka pemeriksaan. Mohon maaf agak panjang Pak Dir. Ini hal-hal yang hari ini mari rekan-rekan sekalian akan kita lakukan langkah-langkah menghormati proses hukum yang ada, dan kemudian KPAI akan terus mengawasi berjalannya hukum ini sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Rekan-rekan, menyambung dari Ibu Ketua KPAI, Pak Direktur, menambahkan. Baik rekan-rekan, mungkin tadi saya lupa menyampaikan pasal 355 KUHP itu adalah penganiayaan berat yang direncanakan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Ya, jadi itu ancaman maksimal, itu pasal yang kami sebutkan. Kalau pasal 354 itu dengan sengaja melakukan penganiayaan berat. Ancaman maksimal 8 tahun
Kemudian 353 itu penganiayaan yang direncanakan mengakibatkan luka berat. Ya. Kemudian 351 ayat 2 penganiayaan tanpa direncanakan, ya, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Jadi ini memang kondisi pasal kita urut dari mulai yang terberat sampai dengan, tapi dari penyidikan kami ini masih berkesinambungan, ya. Masih dalam proses pemeriksaan sebelum kami kirimkan ke pihak kejaksaan. Saya kira demikian. Mungkin pertanyaan dulu atau dari Pak Ali tidak? Ya. Terima kasih Pak Kombes atas kesempatannya, Pak Kombes Hengki Haryadi. Saya diminta oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memberikan keterangan ahli terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan, pasal-pasal yang diduga dilakukan oleh tersangka. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Pak Direktur Polda Metro Jaya bahwa pasal yang paling berat diduga dilakukan oleh tersangka adalah 355. Jadi 355 itu, teman-teman, itu adalah pasal yang paling berat untuk delik penganiayaan. Penyidik telah menemukan alat bukti bahwa tersangka diduga melakukan penganiayaan berat yang direncanakan. Penganiayaan berat yang direncanakan berarti adalah yang bersangkutan telah mempersiapkan, ini dugaan, ini kan si dugaan, telah mempersiapkan untuk melakukan penganiayaan berat, telah mempersiapkan dirinya untuk melakukan penganiayaan berat. Yang dikatakan penganiayaan berat itu kita mengacu kepada pasal 90 KUHP, timbulnya luka berat. Apa indikator luka berat? Tidak berdaya atau berpotensi tidak berdaya, menimbulkan pingsan, cacat, ya, dan berpotensi maut akan menimpa dirinya. Itu yang dikatakan luka berat. Jadi kalau dia 354 itu adalah penganiayaan berat tanpa direncanakan. 355, 353 penganiayaan yang direncanakan. 351 penganiayaan biasa, ya. Jadi semuanya bisa menimbulkan luka berat, tapi sikap batin jahat yang bersangkutan dan mempersiapkan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka inilah yang menyebabkan. Tentu juga ada eviden lain atau alat bukti lain yang disiapkan, yang ditemukan oleh penyidik, sehingga penyidik punya kesimpulan 355 sebagai pasal yang layak dilimpahkan sebagai pasal yang pertama. Kemudian ada yang kedua 354, 355, 353, 351, dan paling bawah nanti adalah pasal 17 huruf D, pasal 76 huruf D, Undang-Undang huruf C, Undang-Undang 35/2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian ada satu lagi mungkin yang perlu saya tambahkan terkait dengan AG, ya. Jadi memang di dalam Undang-Undang 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, identitas anak itu tidak boleh disebutkan. Kemudian ada proses bagaimana menetapkan seseorang menjadi pelaku. Jadi dalam Undang-Undang 11/2012 ada 3 jenis anak yang berhadapan dengan hukum. Pertama adalah sebagai korban, yang kedua sebagai saksi, dan yang ketiga adalah sebagai pelaku. Jadi bisa jadi AG diduga sebagai pelaku kalau kita pakai terminologi yang ada di dalam Undang-Undang 11/2012. Jadi sebelumnya sebagai saksi, naik sebagai pelaku. Artinya pelaku yang diduga ikut serta melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan pasal-pasal tadi itu. Kemudian juga di samping turut serta, nah turut serta berbeda, ada lagi pasal 56, ya. Tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Direskrimum, yaitu membantu melakukan. Jadi kalau membantu melakukan berarti ancaman pidananya dikurangi sepertiga. Nah, yang kedua, karena anak yang melakukan tindak pidana tadi disebutkan adalah ancaman maksimal 12, maka
anak yang diduga melakukan tindak pidana, dia setengah dari ancaman pidana orang dewasa. Jadi kalaupun nanti dibawa ke pengadilan sebagai terdakwa, ya misalnya ya, ini misalnya, maka ancaman pidananya maksimum adalah 6 tahun, dikurangi lagi sepertiga, karena dia kalau memang pasal 56 terbukti mencoba, berarti dikurangi lagi, jadi maksimum adalah 4 tahun, supaya teman-teman lainnya bisa membedakan anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, ya. Berbeda, jadi perlakuannya berbeda. Ada proses panjang sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai pelaku. Ada proses panjang. Tadi juga disebutkan oleh Ketua KPAI berdasarkan undang-undang, dia ada hak-hak yang perlu dilindungi. Jadi mohon kepada media untuk melindunginya supaya tidak kebablasan dalam memberitakan, karena dia punya masa depan yang kemudian juga ketika melakukan dugaan tindak pidana itu sifatnya responsif, bukan sesuatu yang direncanakan sebagaimana orang dewasa. Jadi ada perbedaan karakter, jadi tidak boleh dipersamakan antara orang dewasa yang melakukan tindak pidana dengan anak yang melakukan tindak pidana. Saya pikir ini. Terima kasih. Baik, rekan-rekan. Tadi kita dengarkan seluruhnya. Sekarang rekan-rekan ada pertanyaan, silakan. Pak Tia. Oh iya, mohon maaf, ada dari kepala dinas. Silakan, Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Secara mandatoris kami ini diberi amanah untuk pencegahan dan penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi konteksnya adalah korban dan telah memiliki SOP yang sudah terstandarisasi serta baku bersama dengan jajaran Polda Metro Jaya, di mana dalam kasus yang hari ini di press release-kan ini kami sudah menjalaninya bersama dengan Polres Metro Jakarta Selatan, dan hari ini tentu kami juga melakukannya dengan Polda Metro Jaya dan seterusnya. Hal-hal yang telah kami lakukan adalah memberikan pendampingan sebagaimana secara mandatoris diamanahkan kepada UPT P2 TP2A, salah satu UPT yang ada di bawah Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta ini, dengan melakukan hal-hal yang pada hari Senin yang lalu kami sebenarnya ingin menemui korban, yang hari itu kami bertemunya dengan tim kuasa hukum korban. Ini upaya untuk pendampingan terhadap korban sudah kita upayakan dan sudah mendapatkan persetujuan dari keluarga melalui tim kuasa hukumnya. Apabila nantinya diperlukan pelayanan-pelayanan dari UPT P2 TP2A ini, mereka juga akan berkoordinasi secara proaktif dan kita akan memberikan layanan semaksimal mungkin tentunya. Bentuk-bentuk layanan kepada korban ini diantaranya adalah pendampingan psikologi nantinya apabila hal itu sudah dibutuhkan, dan juga pendampingan hukum apabila diperlukan. Dan mereka saat ini memiliki pendamping hukum sendiri. Dan tentu melalui kesempatan press release ini juga. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada hari ini, tepatnya hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, Polda Metro Jaya melakukan press conference terkait dengan perkembangan update yang menjadi perhatian kita bersama. Dan tentunya pertama-tama kami di sini turut prihatin, turut mendoakan kepada Adinda D agar segera diberikan kesembuhan, dipulihkan, serta keluarganya diberikan kekuatan dan ketabahan. Kemudian rekan-rekan kami dari Polda Metro Jaya, ada dari Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, ada Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan, ada Kasubdit Renakta, kemudian kami dari stakeholder, karena penyidikan ini
sifatnya interprofesi ya, berkolaborasi. Yang pertama hadir turut di sini ada Ketua KPAI, dalam hal ini adalah Ibu Ai Mariati Solihah MSI. Kemudian juga ada Deputi Kementerian PPA Bapak Nahar Esa MSI, dan kemudian juga ada Kepala Dinas PPAP Provinsi DKI Insinyur Tuti Kusumawati MN, Ibu. Dan satu lagi kami juga didampingi ada ahli pidana anak dari Kementerian PPA Bapak Dr. Ahmad Sofyan SHMA. Rekan-rekan, pada hari ini akan ada update terkait dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Untuk waktu, kami persilakan kepada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Deputi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Nahar SH MSI. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Insinyur Tuti Kusumawati MN. Yang kami hormati Ketua KPAI Ibu Ai Mariati Solihah MSI. Kemudian yang saya hormati ahli pidana anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Bapak Dr. Ahmad Sofyan SHMA. Jadi pada kesempatan sore hari ini kami akan menjelaskan update penanganan penyidikan pada kasus yang saat ini menjadi pusat perhatian secara nasional, yaitu penganiayaan terhadap korban atas nama D. Rekan-rekan sekalian, yang pertama kami perlu jelaskan bahwa kasus ini terjadi pada tanggal 20 Februari 2023, kemudian ditangani oleh Polsek Pesanggerahan, dan pada saat itu sudah ditetapkan tersangka dan ditahan. Namun kemudian karena di Polsek tidak ada unit khusus PPA, maka dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan dan kemudian dilaksanakan penyidikan dengan asistensi dan supervisi dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, di mana kami mengirimkan tim penyidik Renakta dan juga personil daripada pengawasan penyidikan. Jadi secara intensif kami melaksanakan supervisi dan asistensi di Polres Jakarta Selatan. Dalam rangka untuk optimalisasi pelaksanaan penyidikan ini dan efisiensi daripada penyidikan ini, hari ini kami tarik ke Polda Metro Jaya. Mengapa? Karena memang kita menerapkan pola kolaborasi interprofesi untuk memudahkan koordinasi, dan juga kami memiliki penyidik yang lebih banyak yang khusus menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Rekan-rekan sekalian, pada proses penyidikan ini yang ada di Jakarta Selatan, pada 3 hari pertama penyidik sudah menentukan tersangka dan juga menahan, yaitu 2 tersangka. Kemudian 7 hari terakhir kita adakan pendalaman terhadap proses penyidikan ini. Ya. Kami perlu jelaskan bahwa dalam proses penyidikan ini kita menghadapi 2 kelompok subjek hukum. Yang pertama adalah dewasa, orang dewasa yang sudah kita tentukan tersangkanya ini. Kemudian kita juga menghadapi 2 subjek hukum, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu pertama anak sebagai korban, yang kedua adalah anak sebagai saksi. Ini keduanya adalah
anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karenanya kami perlu kehati-hatian, kami perlu rigid dalam penanganan kasus ini, dan kami perlu mengundang mitra untuk menjamin bahwa pemenuhan daripada hak-hak anak ini bisa tetap terjaga. Oleh karenanya kami menggandeng dari KPAI dari awal, kami mengundang stakeholder dari awal, UPTD, PPA Provinsi DKI, kami melibatkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak awal. Kami juga melibatkan ahli pidana anak sejak awal dan juga ahli pidana. Dan juga kami perlu sampaikan rekan-rekan sekalian bahwa dalam proses penyidikan kami tetap melaksanakan penyidikan dengan menggunakan pola scientific crime investigation. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, dalam proses penyidikan kami telah memeriksa 10 orang saksi. Ya. Kemudian juga kami melibatkan saksi ahli di sini, ahli pidana, ahli dari digital forensik, ahli dari psikologi. Kami melibatkan tim dari Apsifor, ya, psikologi untuk memeriksa psikologi forensik maupun psikologi klinis terhadap anak ini, untuk sekali lagi dalam menjamin hak-hak anak tersebut. Nah, kemudian kami perlu jelaskan rekan-rekan sekalian bahwa pada awalnya kami menerapkan dalam konstruksi pasal adalah pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang PPA junto 351 penganiayaan, ya. Biasa di sini yang awal. Namun kami perlu menjelaskan bahwa penyidikan kami ini ada bersifat berkesinambungan. Kami artikan menganalogikan seperti ini. Misalnya kita sekarang sakit panas, tapi panasnya karena apa? Kami perlu ada pemeriksaan lanjutan. Apakah ini tipes? Apakah ini demam berdarah? Seperti itu. Dah kami awalnya adalah penganiayaan biasa di sini dijuntukan dengan undang PPA tadi. Setelah kami adakan pemeriksaan, kami libatkan digital forensik, kami menemukan fakta-fakta baru, bukti chat WA, video yang ada di HP. Kemudian perlu kami sampaikan, kami juga menemukan CCTV di seputaran TKP, sehingga kami bisa melihat peranan dari masing-masing orang yang ada di TKP tersebut. Dan kami berkomitmen di sini siapapun yang bersalah harus dihukum. Ya tentu saja apabila itu pun anak, secara formil ini diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak, secara material diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, pada kesempatan gelar pada siang hari ini, pagi sampai dengan siang hari ini, kami menambah konstruksi pasal baru terhadap tersangka-tersangka ini, ya. Kemudian yang kedua, ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi atau meningkat statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Atau dengan kata lain berubah menjadi pelaku atau anak. Jadi terhadap anak di bawah umur ini tidak boleh dibilang tersangka. Jadi yang kami perlu jelaskan. Kemudian dari fakta hukum yang kami peroleh, baik itu dari chat WA, baik itu dari video, kemudian baik itu dari CCTV yang ada di TKP, kemudian keterangan saksi-saksi, ya, kami mengonstruksikan konstruksi pasal yang baru. Nah, sebelum kami jelaskan, kami juga perlu menjelaskan di sini, ternyata pada awalnya para tersangka ini ataupun orang yang ada di TKP tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Setelah kami sesuaikan dengan CCTV, kami sesuaikan dengan alat bukti yang lain, kami sesuaikan dengan chat WA, tergambar semua peranannya di situ. Oleh karenanya
yang kami sampaikan tadi, ada peningkatan status dari anak yang berhadapan dengan hukum berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku. Kemudian ada perubahan konstruksi pasal. Yang pertama, terhadap tersangka MDS. Konstruksi pasalnya adalah 355 KUHP ayat 1, subsidiar 354 ayat 1 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 KUHP, dan atau 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Itu MDS. Ya. Kemudian terhadap tersangka SL yaitu 355 ayat 1 junto 56 KUHP, subsidiar 354 ayat 1 KUHP junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP. Ya, jadi saya ulangi ya, untuk tersangka SL itu 355 KUHP 355 ayat 1 KUHP junto 56 KUHP, subsidiar 354 ayat 1 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP, dan atau 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Kemudian terhadap anak AG, kami harus sebut anak AG, ya, ini anak yang berkonflik dengan hukum. Itu pasalnya adalah 76C junto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan atau 355 ayat 1 junto 56, subsidiar 354 ayat 1 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP. Tentang ancaman maksimal nanti ahli pidana yang akan menyampaikan, karena di sini sekali lagi rekan-rekan sekalian, secara formil terhadap anak di bawah umur itu ada perlakuan yang berbeda. Demikian juga apabila anak sebagai korban ada secara material dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Kemudian rekan-rekan sekalian, kami melihat di sini bahwa dari bukti digital bahwa ini ada perencanaan sejak awal, ya, pada saat mulai menelpon SL